nanti. Vonis berapa, Le? Apa? Ini. Tahun 8 bulan. Oh, 2 tahun 8 bulan. Sementara Uncu PI lawannya anak Batak ini bebas bebas dia. Waduh. Tahu nggak, Le? Waktu Le berdebat dengan Yusuf PI, kan di situ orang datang menggerbek rumah. Sayangnya Le nggak bisa nyalakan kamera ini. Iya. Nah, ketika orang-orang datang menggerebek rumah, kemudian Yusuf PI dengan Nandar itu ketawa-tawa membahas Yesus menikah katanya. Coba kalau itu orang Kristen yang begitu, dijemput polisi. Makanya aku bilang, ini omongan saya teman-teman ya, tolong kalian dengarkan. Para apologet Kristen yang ingin bersuara menjawab orang-orang Islam seperti Nandar, Juma, Yusuf PI, ya, Abdul Somad, Jakar Turun dan kawan-kawan, saya sarankan supaya jangan menjawab mereka dari Konoha. Makanya ini omongan saya bisa Le pegang. Besok kalau Le sudah keluar, saya akan upayakan bagaimana Le bisa berapologet bukan dari Konoha. Jadi saya cuma pesan saja Le, untuk sekarang Le tahan saja diri dulu, nggak usah low profile dulu saja, slow, ya kan? Besok kalau Le sudah keluar, bagaimana saya akan mencari daya upaya supaya Le bisa berapologet bukan dari Konoha. Syukur-syukur Le bisa berapologet dari sini. Itu aja Le, itu aja pesan saya dari Le. Bukan itu Ya. anjir, bukan yang ini. Yang banyak naik room, yang nelpon. Iya, karena Lanjut. tidak Nelpon gak mengerti. di-record. Gimana sih? Ada yang nelpon. Ada. Iya, jadi nelpon itu yang pertama, itu yang kedua kayaknya. Yang nelpon itu yang pertama. Di situ si anak Batak ngomong doi bre. Ngomongnya kayak gini. Vonis berapa Le? Dia butuh 15 juta. Gitu kan. Minjem 15 juta katanya. Oh Edis lagi live ya. Di loudspeaker sama dia. Edis, tolonglah saudaramu ini pinjam 15 juta untuk keperluan apalah gitu hidupnya dia kan gitu kan. Pinjem ya. Tahu Edis nanggepinnya gimana? Gimana? Nah Edis nanggepinnya gini. Laek, Iya, karena nanti saya nagihnya gimana? Nanti saya nagihnya gimana? Anjing. Yang dia pikirin nagihnya bre. Deket aja susah. Ada tambahannya. Deket aja susah. Apalagi ini kita orang jauh. Gimana nagihnya? Anjing Edis. Bener kan, Edis? Ada itu videonya. Iya, ada. Gua bilang, ini itu ya. Makanya gue bilang si Edis itu bre. Apologet Kristen itu mereka berasal dari orang-orang yang ekonominya itu dari bawah ke inti bumi gitu. Udah bukan menengah ke bawah lagi, tapi dari bawah ke inti bumi. Kenapa bisa begitu? Ya lihatlah Edisannya, orang minta tolong yang dia pikirin nagihnya gimana. Bayangin itu bre. Gue belum pernah lihat muslim kayak gitu. Muslim sementok-mentoknya aduh nggak ada bre gitu kan, aduh coba kayak yang lain bre. Edis enggak, gue nagihnya gimana? Yang dipikirin nagih, anjing memang orang belangsak kikir pelit anjir. Makanya nggak ada satupun yang dikasih panggilan anjing buat naik, nggak ada satupun. Orang pelit aja itu kikir. Betul. Dan ini si Tritung Penghujat, punggawa-punggawanya sama supporternya, mereka sedang ketar-ketir ini, lagi keringat dingin. Nanti deadline-nya tanggal 31 Desember ya. Tanggal 31 Desember. Kalau bentukan rumahnya Edis yang diprogramkan itu belum ada. Bang Kores. Bang Kores. Gua akan, bukan gua sih, tetapi ya kekuatan doanya netizen. Tapi nanti ya mungkin saya bilang 3 bulan ke depan beliau akan tidak ngapa-ngapain selama 3 bulan ke depan, fokus belajar dulu. Mantap. Fokus dulu karena rencana sama emaknya juga, sama mamanya juga dia harus izin karena memang ada banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan. Karena dia seorang STT, S1 dan dia seorang dosen. Oh jadi lu akan dialog terbuka atau gimana? Sudah. Jadi Sudah 3 kali ketemu. Pertama Pertama kali alhamdulillah membuat dia berpikir.
Alhamdulillah. Alberto. mendengarkan, nggak usah sebut merek, dia nggak mau. Maksudnya intinya doakan aja. Cuman ya biar dia lancar urusannya, karena memang banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan sama dia gitu. Amin. Gitu. Amin. Mantap, Kemarin pertemuan yang ketiga, alhamdulillah gue bilang memang dari awal pertemuan kedua gue minta nggak usah online, kita offline aja. Nah begitu pertemuan ketiga gue suruh bawa semua buku-bukunya yang dipakai untuk ini, ya gue bantah semua di situ satu-satu. Karena dia selalu ya lagi-lagi kan dalam diskusi kan mempertanyakan kan beliau temanya nih yang bisa membantah Tritunggal itu tidak masuk logika gitu. Udah, dia memakai logika, cuman masalahnya memang masuk logika kalau di dalam kekristenan itu memakai logika formal kan gitu. Tetapi kan satu-satunya cara untuk membantah logika formal memakai yang namanya logika dialektis. Terima. Kalau sudah pakai belagu. Ayo teman-teman, jangan sampai kalah sama Bang Ibes, sama Bang Kores. Sahabat Goldian, pasukan infanteri 7, jangan sampai kalah. Ayo lanjut ceritanya. Terus setelah itu ya udah, yang namanya dialektika itu kan kayak gitu kan, pakai logika. Kalau selalu terkurung di ranah logika formal, ya kita tidak bisa membantah pakai apapun, karena logika formal itu satu-satunya cara memakai logika dialektis. Saya bilang, nah ketika kamu merasa untuk mempertahankan, maka pakailah namanya logika deduktif. Itu caranya kalau memakai sistem dialektika gitu. Tapi karena merujuk kepada yang namanya, Lu bahas apa sih? Gak paham gue, gak nyampe gue. Lu bahas apa? Bahas itu temennya, bahas teman sekamarnya. Dia kan Jadi, bisa itu teman intinya nih sekamarnya orang tadi. udah mau syahadat atau belum? Belum. Insya Allah. Nggak yakin gua. insya Allah. Oke, Insya kita Allah. doain ya. Amin. Makanya gue minta doain. Kemarin sih mau aja, cuman karena gue ya kembali kepada yang namanya la ikrofidin ya. Saya cuma mengingatkan ya, umur nggak ada yang tahu, gitu aja. Makanya masih komunikasi. Gue Oh, bagus. Bagus. intinya kayak gitu aja lah. Kembali kepada ya, kalau memang seorang pembelajar yang diskusi face to face dengan Arasid, ya jangan berharap bisa lolos. Anjay. Ibes promosi dia mau jadi ini the next. Ini gimana Ustaz RK Sulaiman. sama Yosep nantang tapi aduh kacro. Kata orang Surabaya kacro dia. Lu juga nungguin dia. Iya, dia Lah nantangin. binatang emang gak tau diri. Gue juga nungguin dia, si RK. Dia RK WA gua jam 8 ayo 2 versus 2. Lu bahas siapa? Ya udah gua sama Bang Kores ya ayo. Bilangin, Nggak coba dibales lu WA balas. gua. Enggak, lu balas WA-nya. Apa kabar Arasid yang nungguin lu dari jam 7, binatang? Nggak Dalam dibales kurung, WA Arasid. gua. Enggak, WA lu gua nggak bilang di dibales. situ. Enggak, apa kabar Bang Rasid yang nungguin lu dari jam 7 dalam kurung? Apa? Bilangin, apa kabar si Rasid nungguin lu dari jam 7, binatang dalam kurung Rasid gitu. Gua sampai debat Jadi sama kata-kata gua. domba kurus tadi si Kristen apologet nungguin dia. Aduh. Emang bangsat kan? Bangsat semuanya. Apologet cacingan diri. Kenapa nggak ada yang ke ini ya? Nggak ada yang ke room gue ya? Para penghujat. Masa janjian malu jam 8 sekarang, sedangkan gue jam 7? Kan Ya bacot. iya, Ada sama otak. lu sejam, nanti sama kita ya sejam juga. Minta digilir dia, minta Ya, digilir dia. Enggak. Kayak siapa Bang Enggak yang sih. suka digilir? Ya, itu kayak Tuhan lah. Enggak ini juga. Kelamaan bisa bertahan sama gue sejam. Ini apa? Si mata pisau aja masih sakit hati, tuannya lanjut usia kok. Tuannya lanjut usia kayak Ghostbuster. Nah itu, tuannya lanjut usia itu ya, invite ke sini, Mes. Invite ke sini, Mes. PK Iya. berempat. Kenapa? PK berempat aja. Ya lah, Mapiu, mata pisau. Aku cariin Tritung ya, Bentar. Iya. coba cariin Tritung. Aduh, enggak, tapi lo aneh Bang Kores. Kenapa tertutup? Live lo 18 plus. Enggak, ini makanya sekarang udah bisa naik, gua udah nonaktifin.
Nih Oh, pasti lagi match. Bentar lagi match. Pantes nggak bisa invite orang. Tunggu. Ya, pasti si Goldian nolak. Gua Goldian, tadi gua bisa membikin rungkat akun lu, akun Bangkores juga. Tinggal gua keluarin semua kata-kata mutiara. Lu mau nggak kayak gitu? Ngelawan orang Jangan lah. lain? Jangan. Si Goldian dia. Tapi Gua nggak pakai anti rungkat. Gua nggak pakai anti rungkat. Kasihan. tapi syaratnya satu. Akun gue ini nggak pernah rungkat. Mau gua ngomong apapun nggak pernah rungkat. Tapi syaratnya satu. Lu nggak bisa nyerin koinnya. Wih, jangan. Jadi selama gua 8 bulan hampir setahun ini ya. Itu resikonya. Kenapa nggak bisa nyairin di band kayaknya gitu? Enggak, memang itu salah satu syaratnya kalau mau akun kuat. Oh ya udah, mana kirim gue sini. Bayar nanti. Tapi bisa putar video, bisa kirim gambar. Mau puter apa juga. Enggak, mau ini bentar, TikTok tuh sensitifnya. Aku lihat gambar patung yang ada di salib langsung kena pembatasan lu. Aneh kalau sama gambar dia. Kemarin gua sama episode tumpul gua kasih dildo Yesus juga nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, parah lu. Oke, Gua kita cari lawan dulu ya teman-teman ya. Tuh, di sini aja. Nanti kita injilin bareng-bareng. Aku balas dendam sama mata pisau. Tahu nggak Bang Gores kelakuan dia? Dia ngemetsin muslim cewek disuruh baca Al-Quran, baca enak, habis itu disuruh baca artinya. Sampai ada beberapa orang yang bikin VT, hati-hati dengan akun mata pisau. Ini kok, Iya. bal-bali kau ya. Nah nanti kalau udah ketemu kayak gini pasti bacotnya apa? Ingat nih, pasti bacotnya 1. Oh 3 lawan 1 kayak gitu. Dia tuh seneng digituin. Kristen tuh apalagi di gua manjain. Oh dia pengacara, iya lu seorang pengacara, lu hebat, lu sekolah keren. Begitu udah diskusi baru gue bilang pantasan aja. Halo, Ito. Warna biru. Hai Ito. What? Halo. Nonton Iya. biru kan? Kasih Bang Rasid, kasih. Kakak asli mana kak? Kakak asli mana? Baru. Murah-murah. Pekanbaru. Iya. Kakak muslim apa? Kakak ke masjid apa ke gereja kak? Murah-murah lama. Gereja. Ke gereja. Oh Kristen ya. Oke. Kak. Kristen itu ada Katolik, ada Katolik, ada Protestan ya. Ada. Kakak apa kak? Kristen Protestan. Oh Protestan. Protestan itu Tuhannya Yesus itu ya? Iya. Oh, Allah Bapa itu siapa kak? Jangan gitu, kasih baca ayat kayak Atemon. Aku lagi ya. Oke, ini berani nggak dia nih, muridku. Kasih baca ayat, jangan ditanyain gitu. Ya kan mulai biasa Aduh, dulu. Nol. Kalau dia jawab nanti juga dibilang ada dulu Oten cantik Tritunggal. Dengan pedenya dia bilang, oh ya Yesus itu punya Tuhan. Ya benar-benar Yesus punya Tuhan. Tuhannya Allah Bapa. Begitu. Bagus aja Cuma itu. kadang nggak tega, nggak sampai hati. Sebenarnya nggak sampai hati kadang-kadang. Karena mereka nggak tau lah. Mereka ini kan cuma Enggak, ini kita ngebales aja, rasain yang lo tabur. Mana ini yang ada belakangnya ini? Ntar kita cari ya. Ini aja. sebenarnya gue punya Tritung yang kameranya kamera iPhone gitu kan. Cuman janganlah. Enggak. Keluarin Bes, sepi nih. Si Erna Iya, jelas. hiburan. Aku ternyata dia sama Kores. Sebut nama Kores langsung, aduh. Ya kita cari teman-teman ya. Iya. Oh Penonton ini juga udah dapat pada- ini. Ya Bismillah. Jangan ditanyain teologi, suruh baca Iya, ayat coba lu aja. ya udah lu aja gitu. Lu coba. Soalnya gue nggak ngerti. Aduh ditolak.
Ngapain? Nyari ini. Nyari Tritung. Match nyari Tritung. Wah demi ini. Coba gue cari ada Mikana nggak? Udah gue senggol. Wah. Mikana lagi itu. Deborah. Lagi senggol. Agatha aja berani nggak ini Agatha? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Kasih paham. Aduh ditolak sama Agatha. udah gue Jelas lah. Lihat. Mana dia berani? Mana dia berani? Ditolakin lo sama Agatha lo. Ya kita cari teman-teman. Yuk dicari oten-oten yang mau baca kitabnya sendiri. Mr. M, Bang Goldian, ada nggak oten-oten ini? Oten-oten Tritung itu yang bagus-bagus kayak Pak Theo gitu kan? Nggak ada. Susah. Nah ini. Ah, Aduh. Mereka susah sinyal ya oten-oten ini. Iya bre, kadang apa ya? Enggak lu susah sinyal lu mereka. Kalau Kalau nggak kameranya anjir. enggak, kalau enggak ini yang lucu, kalau enggak pakai baju gelap. Iya gitu. Kena juga di mereka. Kalau gelap, Yesus terang iya. dunia, enggak pakai baju, sama kayak Yesus. Suaranya nggak jernih, apa ada aja kendala teknisnya anjir. Belum siap teknologi emang ini Tritung nih. Kita yang kere nyiapin semua fasilitas kayak begini ngelawan mereka, yang kita temuin, nggak lain. Agak lain Beli ya. ini. Oh ini. Waduh ditolak teman-teman ya. Tolak mulu ya. Iya. Gini lah hewan kalau lagi berburu ya. Ternyata. Cloud. Flores juga suka live gabut. aja. Gue kira gue doang yang suka gabut. Tapi yang lagi laku-lakunya itu kata Bible, Bang Faruk, terus Pastor Loading, nah itu. Soalnya ada oten masuk di tempat mereka. Iya. Kita susah loh. Masalahnya beliau-beliau ini kalau bernarasi bisa bernarasi sendiri entah apa aja ngomongin lah. Gue bernarasi lama-lama kesenggol dikit curhat, buset. Ntar gue dibilang Gue orangnya orang-orang luar negeri anjir. Kemana-mana. Gak apa-apa bang, seru bang. Kalau oten-oten luar negeri. Akses suspended. Loh kok akses suspended? oh Nggak bisa invite orang tuh? Enggak, gue lagi invite tadi. Coba lu invite. Oh iya. Bukan susah sinyal bro, dia nggak mau diskusi sama Iku Gorilla. Akses suspended lagi. nggak Sambil dengerin musik-musik tipis. mau musik nih. Ini dari gua aja. Cloud live dulu. Cloud ini apa Kristen bukan? Musik lu nggak bagus audionya, gue yang bagus. Enak aja. Atau mau gue bisikin kayak begini nih. Kalau yang pernah makan, tau nggak kalian rebung tau nggak? Wah, Rebung itu tuh yang ini ada si Hotang. Ayo si Hotang terima. mudanya loh temen-temen, tau nggak? Gimana naikin geblek gini gua lagi PK? Lu ini Kristen atau bukan? Bang Zuma nge-live room ini jangan pakai musik.
Siapa? Oh, cloud out. Udah. Nanti aja ya udah terserah. Aku aja yang cari. Ini ada namanya Magdalene. Ini ada namanya Magdalene gimana? Ya gas semua stok kalian keluarin. Iya. Oh kalian. Jangan musik, Gurunda lagi live ya? Gak tahu aku. Nanti aja ya udah terserah. Aku aja. Halo Magdalena. Halo. Dari mana Kak? Dari Jawa Tengah, Kak. Oke, kita tes dulu lah ya. Jangan. Aduh, kok kabur. Bentar ya. Coba. Yang bobo hotel. Anggreni Agustina. Lu mau ini nggak? Lu mau cari calon? Siapa? Lu? Enggak. Enggak. Udah ada. Udah ada. Calon ketiga boleh. Ada. Ada yang mau dibohongin sama lu? Oh, Udah nikah gua. kok nggak ngundang-ngundang? Resepsinya Nam. Aduh, malah nyanyi dia. Penontonnya banyak. Tuh kan. Kak, dimatiin musiknya dulu Kak. Dimatiin musiknya dulu. Penontonku baru 2, aku baru naik loh, Kak. Nah, aku Iya. bantuin banyak. Tolong dimatiin musiknya dulu dong Kak. Dia Kak, setengah jam kita dimatiin kasih musiknya dolar. dulu dong. Aku baru naik. Iya, matiin dulu musiknya kak. Matiin dulu Kak musiknya Kak. Iya. Nah, gitu luar Kasih biasa. kakak. Kita testing dulu Kak. Kakak. Kakak temenan sama Bang Rasid ya? Oke. Enggak, aku belum ada yang berteman, Belum ada. satupun. Nah, diterima Kak. Kita fun dulu aja ya. Oh. Kakak dari mana ini? Kita dari Jakarta. Aku sama bawahku Aku Kores Tangerang. Jakarta. Aku Tangerang Wih, ya. Tangerangnya mana? Tangerang. Oh Tangerang. Jakarta. Kakak. Aku izin Oh, di mana? senggol lah ya. Oh iya. Iya. Kakak Tangerang Selatan. Tangerang, pokoknya Tangerang aja 3 raksa. Ya udah OTW lah kalau gitu. Lebak Bulus dekat itu. Tep dulu. Ya Allah, kita seenol Iya. itu. Ih, Ayo Enggak, tap salah, tap. Jangan Kak, sampai kalah. salah. Tap ya, jangan sampai Bukan. kalah. Tap. Tap layar tidak akan pernah membuatmu menang PK. Jangan Iya, ngomong gitu. bener Itu sih. kebiasaan Tapi kan yang dengan tidak tap-tap biasa itu. merekomendasikan banyak penonton. Bener. Tapi Pinter, untuk membuat cerdas. banyak penonton tapi nggak ada yang ngirim paus nggak akan membuat menang. Gini, Iya, Kak, aku dia ada ada challenge, cara Kak. aja, Kak, aku ada cara challenge. aja, Kan, Kak. Kak Gina, aku ada challenge. Ini kan kita lagi PK. Yang kalah baca sesuatu, gimana? Aduh, jangan challenge lah. Aku baru naik. Kan coba baca aja, enggak Cuman yang baca, joget Kak. atau apa. Oke, baca ayat suci deh. Mau nggak? Janganlah, jangan ya. Nggak apa-apa lah, Kak. Kakaknya ke masjid atau ke Jangan gereja? jadi ya. Oh, aduh, jangan ngebahas-bahas itu bisa nggak? Nggak apa-apa, seru aja. ITG ngajak gue duel dari awal aku pakai sebenarnya moderator. nolak ya PK sama kalian. Nggak apa-apa, seru, Kak. Banyak. Aku penontonnya Nggak apa-apa. sedikit loh. Aku baru naik. Biar Enggak, gak Kak. tunjang. Nah, nanti Sebentar, penontonku gue suruh Goldian. lempar topi. Nggak apa-apa. Goldian sebentar. Kakak betul-betul nggak ada yang kenal di antara kita ini kak, nggak kenal sama sekali. Aku nggak ada kenal kalian. Kita host Kakak punya tercerdas TV. loh, Kak. Lu diam dulu apa Goldian? Lu diam dulu apa? Kampret. Ini ya kak ya. Aku tuh jarang nerima PK dari cowok. Karena apa? Ya oke. Sebenarnya Ya aneh. nggak apa-apa. Pertanyaannya, kakak nggak pernah nonton TV sama sekali. Enggak. Aku nggak pernah nonton Nggak pernah nonton TV Nggak sehingga ada. nggak kenal di antara kami, di antara salah satunya. Ya udah coba buka kacamatanya biar aku lihat. Mana tahu kenal. Loh,
karakter kita selalu pakai kacamata Kak kalau di TV. Nggak pernah tahu. Loh berarti Kakak udah jarang nonton TV dong. Hampir. Penonton Kakak nggak ada yang kenal kami juga. Kayaknya ada kenal, ini dia orang baik katanya. Wih, Iya. mantap. Coba tanya yang di sana. Ini siapa ini? Ini siapa? Coba. Ke sana, teman-teman, netizennya ke sana. Sis Gina, ini siapa? Itu aku nggak tahu. Iya, netizennya Sis Gina ini juga siapa? Ini siapa nih? Yang paling sejuk. Yang paling sejuk di Kacamatamu Indonesia, mana juga? Kak Kacamatamu Gaudia. Kak. Wih. Matamu berarti normal. Kelihatan ini banget, ini Kak Kores. Yang kotak ini Aras ya. Itu penilaian aku. Ya nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Iya. Kami ini memang jarang di TV Kak, cuman iklan-iklan aja. Iya. Kami Ayo ini teman-teman, aktor. 140 detik. Tap-tap terus, jangan ini sampai aktor. kalah. Lemparin yang Nanti- punya mawar kali 2. Oh ya, Ini kali apa? 3 teman-teman. Sebentar dulu, gua ini ngebet banget nih anak bujang satu. Ini Dari kita awal lagi sebenarnya aku tuh kita lagi nolak promosi loh film. pegang sama kalian. Kita lagi Aku promosi gimana film. ya? Kita lagi promosi Ngeliat penonton film. kalian aja aku udah gentar. Iya, maka enggak Kak, kita lagi promosi film Kak. Filmnya Oh, itu promosi film. tergantungnya anak manusia wajib pakai bracket. Ke aku dong. Tergantungnya anak Kenal manusia Bang wajib Pep, pakai aku nggak bracket. kenal sama sekali. Karena kalau polosan nggak Aku bagus kan? Iya nggak Goldian? Kalau polosan nggak bagus harus pakai bracket dong, ya kan? Itu kita sudah Tapi selesai makasih syuting. ya, kalian ngundang aku ya. Jadi aku Nggak apa-apa, nggak apa-apa. menonton Kakak adalah orang terpilih di malam ini yang beruntung bisa ketemu dengan kami. Insya Allah nanti di kedepan hari nanti kita live juga bersama Reza Rahardian. Itu junior kami dalam dunia perfilman, Reza Rahardian. Oh iya iya. Itu juga salah satu junior kami dan kayak Iko Uwais juga itu salah satu junior kami dalam perfilman layar lebar gitu Kak. Yuk sahabat Goldian, jangan lupa follow Kak Gina Sihotang juga ya. Kakak tahu film The Right Enggak. film Iko Uwais. Kakak taunya apa Kak? Kakak taunya apa? Dari tadi loh saya tanya. Sukanya nonton aku tuh sukanya nonton drakor gitu, Dracin. Aku jarang nonton film Indonesia. Maaf ya, maaf banget ya. Dia Kakak tidak mencintai produk Indonesia, makanya tidak pernah mengenal kami. Film The Right itu dia penulisnya Kak. Kores ini penulisnya film The Right. Iya Kak. Ada orang Iya. Iya, aku juga cuma mengimbangi doang ya. Boleh lah 3 Iya, round ya, nggak apa-apa. Boleh. Kak, yang tapi nggak ada boleh? challenge-nya ya. Ada challenge-nya. Nanti penontonku suruh lempar topi. Yang kalah baca ayat suci. Yang Muslim baca Al-Quran, yang Kristen baca Bible. Gimana? Seru gak sih? Janganlah, mending nyanyi aja lah. Kita jangan bawa-bawa agama. Ibaratnya gimana ya? Gimana ya? Iya, jangan bawa-bawa agama. Ibaratnya mending aku disuruh nyanyi, apa disuruh manyun, apa disuruh gimana gitu ya. Karena kita tuh kan Oke. lagi ini jangan dibikin kayak permainan gitu. Ini kan sebuah itu kan. Nah gini Bang Kores, temennya Kak Ginas. Yang kalah puter lagu ya. Bentar, aku atur. Biar Bang Kores puterin. Dia punya lagu Kak, by the way. Nah, tahu nggak Kores? Dia itu salah satu orang yang menciptakan musik. Dia punya Oh, nggak bisa muter PX. lagu gua. Lagi pakai apa? Mic tempur. Yang dikirim Jibril sama gua. Yang itu ya? Itu yang dirilis ya? Versi itu yang dirilis? Iya. Oh yang versi itu yang dirilis? Enggak lah Kak Sam. Ini nggak apa-apa cuma disitu doang, nggak bakal nyebrang kok. Iya. Iya Oh, loh. ini orang Batak ya, Kak Sam ini orang Batak. Enggak lah Kak, tenang aja. Kita mah udah lama tok-tokan ya. Betul. Ngerti lah, udah Betul. paham. Weh, ayo jangan kalah ya menontonnya Goldian di sini. 234 mata memandang. Iya, tapi penontonku naik loh, tapi nggak tahu ini bot atau enggak ya. Enggak aman. Iya. Oh jadi di Tangerang juga ya.
Iya, Tangerang. Aku Sudirman Kak. Mbah Panser. Makasih yang udah senggol-senggol ya, Bang. Senggol-senggolan. Ini sama keringat dingin apa? Kupu-kupu terbang melayang nanti dulu ya. Aku lagi kalian kenal nggak? Coba kalian tapping di sini. Aku memang Ini ya? Iya nanti aja kalau kalah. Betul. Kalian pada kenal nggak sama Tahan dulu. kakak 123 kenal nggak? Mereka itu apologet Islam. Iya, mereka itu aku nggak tahu. Yang kalau Jadi kita ini salah satu pemproduksi musik dan film nggak? Iya kakak tahu ini? Bentar. Aku tunjukin. Enggak, kakak film Indonesia kakak tahu apa? Kalau kakak lagi nonton bioskop sama teman-teman atau sama pasangan, film Indonesia Kakak kakak tahu tahu apa? beliau? aku dulu pernah nonton itu ayat-ayat cinta. Kak Ayat Ginas Cinta tahu kakak ini? tahu tidak produsernya siapa? Nggak tahu. Sama, saya juga Kak nggak Ginas tahu. tahu ini nggak? Kak Ginas tahu ini nggak? Yang mana? Yang tengah? Ini. Oh tahu. Ini tengah Iya, aku. Tapi nggak Ini siapa? nggak tahu kan namanya. Dia itu Naga Bonar. Deddy Miswar. Itu benar. Iya, Gua- benar. Belum aja gue tunjukin. Kita satu Belum aja gua tim. Belum Mana aja sih? gue tunjukin Gitu. foto gue sama Prabowo. Mana sih? Jangan AI ya, jangan AI ya Rashid. Rashid jangan AI. Iya maaf ya. Aku itu orangnya memang nggak. Rashid jangan AI tapi Masih tiba-tiba ada Tante Mika di sini. Ini Sis Gina udah live dari jam berapa? Barusan. Biasanya live sampai jam Terus berapa? aktivitasnya? Aku paling jam 11. Aku IRT, embok-embok aku ya. IRT. Apanya KR kalau Ikatan IRT? ini. Ikatan Remaja Teladan. IRT apa sih? Udah. Iya, goreng Ikatan ikan Remaja belum Teladan. gitu? Tuh, Ikatan kalian Remaja Teladan. Udah goreng ikan belum? Kalian udah goreng Kenapa? ikan belum? Goreng Udah ikan. goreng ikan belum? Wih, kita Waduh. suka ikan goreng. Tiap siang makannya ikan goreng. Tenang, sini. Oh, katanya yang topi kuning itu Rashid Ahmad, saudaranya Raffi Ahmad. Betul. Oh, kamu saudara Raffi Ahmad, ya Allah. Aku mimpi apa ya ketemu artis hari ini? Iya. Duda kaya tuh. Buset. Gina ya Allah, muslim berarti ya, muslimah ya? Iya. Aku muslim. Si Hotan. Jadi gini Kak, di Islam itu ada yang namanya amal jariah. Nah, dan di nggak gitu nggak. Tiba-tiba. Bangkit makan ikan goreng. Bilang sama Bang Rashid udah goreng ikan belum gitu. Udah nanya tadi. Katanya Nggak usah belum. aneh-aneh lu. Beliau muslim, beliau muslimah. Nggak usah aneh-aneh. Mu'alafah atau dari lahir muslimahnya? Mu'alaf. Oh, mu'alaf. Luar biasa, Masya Allah. Kenapa? Subhanallah. Kenapa mana teman-teman dulu ya? kita wawancara Aku nggak sahabat mau kita. ngebahas kayak gitu. Aku nggak mau sebenarnya. Memang gak ngebahas ini, kita gak ngebahas, cuma Gak apa-apa penasaran Kak, aja. kita juga para Nggak mu'alaf. apa-apa Kak, nggak apa-apa. Kita juga Sharing, para sharing, Kak. mu'alaf, sharing. Iya, kita kayak si tiba-tiba gua mu'alaf. Kita agak mukalaf. Nah lu, ini beliau juga mualaf nih dia nih. Siapa nih namanya? Pogoldian ini nih. Iya. Yang mukanya kayak agak-agak ini nih. Kayak Yang manis. Pas dari jauh banget. Gimana Kak? Bang Kores pengen tanya-tanya nih. Iya. Nah, lanjut. Kita sharing aja ya Kak ya. Kita Bro sharing Kores. aja. Dari sebelumnya Ini dari apa? kenapa Dari lu doubling sih, Bang dari Rashid? Buddha atau dari Sunda Wiwitan atau dari mana? Atau dari Parmalin? Kok Parmalin sih? Aku dari itu, dari Denong. Kristen, Katolik. Oh, asalnya Kristen. Oh Katol pantos ya Pak. Katolik. Tunggu dulu. Kenapa pindah Islam? Kan Kristen Tuhannya ganteng. Enggak, Jangan bahas itu ya. Oh iya, oke. udah dibilang pelan-pelan.
Karena Udah gini, dibilang teman-teman pelan-pelan. aku itu kan ibaratnya bermacam-macam. Aku nggak mau jadi Betul. kontra gitu. Betul, Jadi aku betul. nggak mau. Itu masalah sensitif ya. Jadi aku nggak mau. Itu Iya, membuat perbedaan nantinya. Jadi cukup kita Iya. yang tahu apa yang udah kita jalanin gitu. Masya Allah. Iya betul Kak, betul Iya. betul Kak, betul. Jadi aku Tapi nggak pertanyaannya apa yang membuat Kakak bisa tutup aja? Enggak, iya itu pertanyaan basic sih. Apa yang bikin kakak jadi mualaf Enggak, gitu loh? Basic aja Kak. Maksudnya apa yang membuat Kakak memilih, karena itu sesuatu hal yang tidak mudah bagi Kok seorang mereka lagi manusia dakwah gitu. loh. Iya. Itu kayaknya udah jalan ya. Jalan yang udah ditakdirkan. Oh Masya Allah. Iya ya. Subhanallah. Ya udah Kak, nyanyi dulu Kakak Kak. lebih tenang. Kak Gina, ayo nyanyi. Kita harus menang. Ya nyanyi. Nyanyinya gini Kak. Ini Nyanyinya aja. gini Kak. Yang lagi Contoh kayak viral kayak jangan, gini nih. jangan. Yang lagi viral. Kan kita kan menang. Gugur bunga. Gas. Masa gugur bunga, emang ada yang Kakak bisa nyanyi kayak gini Kak. Kak, kayak gini nih. gimana? Man ana. Gak bisa. Nyanyi ini aja kak. Sai horas mahotu si boru lomomi. Tahu? Iya, iya. Disuruh. Tahu nggak? Enggak. Taunya itu yang merdu holong. Tapi itu terlalu Waduh, merdu holong itu enak kali. Tapi kenapa kakak milih mualaf? Aduh nanya lagi. Ya ampun. Ingin tahu kembali lagi ke kakak. situ ya. Kembali. Kembali lagi ke pertanyaan. Soalnya kita ini dai keren, Ya dai udah kita kasih tahu ganteng. dulu aja lah supaya dia ini, karena berhubung Ya. dari muslimah juga ya. Ya, jadi gini Kak. Iya. Iya. Jadi gini Kak ya, mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman semua penontonnya Kak Gina. Kami ini Apologet Islam Indonesia, di mana di TikTok ini banyaknya penghujat-penghujat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelek-jelekkan agama Islam agar apa? Agar mereka katanya memenangkan jiwa. Nah, kami di sini salah satu di antara kami inilah semuanya untuk membantah subhat-subhat mereka yang selalu mereka katakan dan memfitnah Rasulullah SAW. Dengan kata kunci yaitu apa? Diskusi lintas agama bukan untuk memecah belah umat, tetapi untuk Betul. menunjukkan bahwa bagaimana kita memilih atau menilai secara rasional dan objektif dalam melihat agama itu. Seperti kakak, gitu, ya, begitu kakak memilih. Masya Allah, Kak Gina sih kalah kita, Bang Rosid. Ini Mas, itu penonton dari kita itu pasti baik-baik, dari Kak. pasukan-pasukan di bawah yang Iya. support kami gitu. Dan karena apa? Karena Sis Gina itu seorang mualaf, ada sebagian rizki yang ada di kami untuk diberikan kepada Amin. Teman-teman Gina gitu. follow Sis Gina ya, follow Sis Gina, kebetulan Ya, beliau teman-teman mualaf, follow Pak. Sis Masya Gina. Allah. Makasih Dinda. Beliau melakukan ini untuk sedikit apa ya istilahnya ya, pokoknya mencari rezeki lah sedikit ya, bukan hanya Iya sekedar hiburan benar. semata Gini Kak, aku untuk melakukan aku hal-hal gini yang tidak. Ya, ini Izin Kak, memang izin maaf punya pasangan suami punya? Iya punya. Oh punya, oke. Orang Sunda. Satu- Orang Sunda. Oke, mengingatkan untuk satu orang hal untuk Sunda. kakak, Wih, apapun apa bisa- kareba? Makassar itu. Darah. Satu hal untuk kakak, tetaplah dengan niat kakak mencari atau mengais sedikit rezeki di TikTok ini ketika ada orang-orang lewat yang baik. Tetapi ingat, ada sesuatu yang utama yang harus kakak jaga sebagai seorang muslimah, yaitu apa? Suami kakak. Jadi hati-hati dalam memanfaatkan media sosial. Bagaimana yang namanya godaan itu? Bagaimana yang namanya godaan itu per detik kakak akan tertarik, dan tetapi bukan hanya efeknya per detik juga, itu akan efeknya sampai seumur hidup. Maka hati-hati ya Kak ya, tetap istiqomah, tetap jaga kesehatan dan juga tetap fokus dengan niat kakak. Jangan sampai salah jalan. Ingat, ada seseorang yang keluar setiap hari mencari rezeki untuk kakak dan anak-anak, yaitu suami. Hargai dia dan tunggu dia sampai pulang. Insya Allah hidup kakak menjadi berkah. Kak ya? Iya Mbak. Tepuk tangan iya, buat Tuhan. Ini sedikit. Ini satu kali lagi nggak apa-apa. Aku mau sedikit Nggak. cerita juga. Iya silakan. Nah gitu dong. Bisa, tapi kakak cerita. Kami Jangan minta dibikin-bikin, tolong. harus excited, Gini. bikin kami Bentar dulu terharu. Bang Rasid. Yuk teman-teman bantu Ceritanya support agak Kak Gina. beda.
Iya, aman. Oke, teman-teman pasukan infanterinya Goldian Kores sama Bang Rasid, yuk ke tempat Kak Gina, kita match, lempar topi yang ada, lempar kali duanya, lempar, jangan lupa ya. Tapi Kak Gina cerita ya, yuk teman-teman ya, kita dengerin kesaksian. Ya. Kak kita pendakwah, jadi pengen dengar kenapa kakak mualaf. Ya teman-teman ya. Dek, sekali lagi. Bukan, aku agak lari dari jalurnya ya, karena Nggak apa-apa, aku kan kayak nggak kata apa-apa. kakak ini tadi kan harus selalu setia sama pasangan itu nggak usah diomong ya. Karena apa? Memang tujuan aku kan main TikTok itu bukan hiburan ya teman-teman. Ada satu ini alasan. Karena apa? Tapi aku kalau ngebahas ini seringnya nanti nangis. Oh, Aku iya nggak apa-apa pusing kalau banget. kakak nggak kuat. Nangisnya bareng-bareng. Belum pernah nangis Iya, di live nanti kan? kita bantu nangis kak. Iya, Kalau nanti kakak kita mau, bantu kalau nangis, Kak. kakak, iya kalau kakak mau backsound yang lebih dramatis boleh kak. Nggak usah. Nanti Oh, kan nggak usah, bagus oke, dia. ya. Oke, siap, Iya, siap, aku tuh siap. punya peliharaan banyak gitu. Jadi aku kan keinget omongan kakak aja tadi, harus setiap pasangan itu ya pasti. Karena kan aku memang ke TikTok itu bukan mau mainan atau hiburan gitu. Aduh, aku jadi sedih karena aku paling males sebenarnya kalau ngebahas-bahas pribadi itu ya. Pasti gampang meweknya gitu. Ninda, kenapa kamu ketawa? Jadi alasan aku itu ya, aku punya peliharaan banyak. Sebenarnya aku itu orang belum bisa dibilang mampu gitu, tapi karena kadang hati kesian, kadang ada yang buang di jalan gitu ya, ujungnya diambil, jadi kayak membebani diri sendiri. Tapi hati tuh nggak bisa bohong, nggak bisa untuk kayak udahlah gitu, nggak usah diambil. Tapi kadang ujungnya diambil, membebani diri sendiri. Ya ini dengan cara ini aku sekarang namanya ibu rumah tangga, ya main TikTok gitu, cari positifnya. Itu ya teman-teman. Jadi banyak aku males sih kalau ngebahas ini. Pasti ujungnya sedih. Karena awal aku dulu lab juga awalnya lab kucing. Nah, kucing artisnya itu mati karena virus. Gitu. Jangan salah, masalahnya itu gini teman-teman. Aku kalau udah curhat itu kalau ngebahas tentang binatang binatang kucing. Sambil yang ada topi, lemparin topi teman-teman ke Kak Gina, jangan ke kami. Iya. Aduh ya Allah ya. Jangan Ayo salah. pasukan Itu infanteri kucing 8, binatang timnya favorit Nabi Kores, loh. Goldian, sama Rasid. Iya, Pantas jadi kalau suka kucing bagus. Sunnah Nabi. banyak. Ya. Jangan maaf dong kalian pengen tahu jalan hidup kalau itu ya. Iya, jadi Yuk mawar yang kenapa berbeda kita ke Kak jadi Gina. Itu mualaf itu karena jalan hidup. Udah berapa tahun? Maaf ya teman-teman. Syahadatnya. Mbak Gina, tolong bilang ke topikun. Udah berapa tahun? Gimana Kak? Apanya? Mualafahnya. 2007. Weh. Lama ya. Kak Gina sekarang berapa? Kak Gina sekarang berapa umurnya? Kalau boleh tahu. 40 tahun. Wih, masih kelihatan muda tapi. Udah Kayak 40. seumuran. Tua banget 40 ya? Gue aja 75 masih begini. Aku 38 Tolong enggak? bilangin ke Topu Kuning, tunggu responnya. Hah? Iya, aku 40, udah 40 ya. Aku menikah 2007. Mantap, Makasih mantap. ya, Mantap. Sapen. Makasih banyak ya. Ya, Lagi-lagi buat nasi teman-teman, makanan kucing. Lumayan. love-love-nya sama topi-topinya dilempar ke Kak Gina. Mantap. Pasukan infanteri apologet Islam Indonesia. Masya Allah. Lempar terus, teman-teman, ya. Kalian. Aku mimpi apa ya ketemu kalian ya, ya Allah. Ya, anggap aja salah satu hidayah. Jadi kami di sini ini, kami bertiga ini kacamataan, topian, kami ini adalah pasukan tukang bubukin penghujat Islam, gitu. Jadi ketika dengar Kalau Kak Sapen, ini Kak Sapen siapa sih dari aku udah senggol ya. Kak Sapen itu kayaknya akun kecil loh padahal dia. ya, Itu jadi tim apologet Islam Indonesia, Kak. Aman aja. kami tukang bubukin penghujat, gitu. Kebetulan kena matchnya sama ini si Gina, si Tohang tadi dikiranya dari
kawan sebelah gitu. Ternyata udah mualaf. Mantap sah, keren. Mana mau aku kan Kak Torres, oh gitu. Spam apa Ninda? Enggak sih. Ya teman-teman, topinya jangan lupa dilemparin lagi. Topi-topi love kurang 25 detik ke Kak Gina ya. Jangan ke kita. Oh. Kalau iya, ke kita langsung ke rekening aja ya. Bener, 1280 17 9201 BCA itu. Ini ada pesan dari ITG. Ih, banyak fansnya nih yang kopi kuning dari tadi. ITG itulah salah satu penghujat yang manusia yang tidak pakai akal hidup di dunia. Itu dia. Oh. Iya. Dari tadi makanya pasti taping-tapingnya tidak beradab kan? Itulah mereka. Nah, apa Tapi komennya dia? dasarnya Komennya dia apa? Bacain dong. Dasarnya dia Protestan. Nah, Protestan dengan Katolik. Bilang itu Rasid beda. jangan takut. Hah? Bilang Rasid jangan takut. Aduh, Aku monitor di sini. bahasanya nggak enak. Aku nggak enak bacanya. Nah, itulah mereka. Nah, itulah mereka. Selamat datang di dunia kami. Selamat datang di dunia kami, Kak. Tapi Nanti Tuhan dia saya coba ganteng ya. Kak. Tuhan dia ganteng. Kak, pertanyaan terakhir dari kita bertiga yang paling ganteng siapa Kak? Semuanya. Tapi yang kelihatan materi yang ini, Torres. Kelihatan maco. Iya. Kelihatan maco, Kak. Ganteng Kak, pertanyaannya Jadi menurut Kak, Kakak ganteng saya jangan nggak maco. Goldian ya. Kalau yang kocak Kak Aras. Kan aku udah Wih, ngomong. Goldian yang paling ganteng teman-teman. Katanya ITG nggak berani tantangan. Oh, Apa sih? Emang tantangan kata apa? ITG, Mbak Gina bilang ke topi kuning ada pesan dari ITG. Nah, coba lihat seorang kafir pakai peci hitam menunjukkan bahwa dia marbot gereja. Tapi gerejanya nggak laku karena perpuluhan kurang. Makanya dia begini. Gitu. Nah, ini yang lebih parah nih. Mu'alaf PALC, ya ampun, nggak kayak gitu ya Kak Silaban. Nah, berbahasalah yang coba baik. bayangkan Protestan bicara mualaf pelacur katanya. Tuh, bayangkan. Beliau dikatakan Iya, begitu. itu. Inilah Kristen. Untunglah kakak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. enggak loh, Karena Kak. sejatinya Enggak. di Iya, mana Kak, bener, Islam Kak, bener, mendatangkan rahmat bagi seluruh umat manusia, bagi orang-orang yang mau berpikir. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, agamanya "Litubayyana yang lin-nasi ma nuzila salah. ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Salah Kak itu Kak. Salah. Bukan agama. Enggak itu salah Kak. Soalnya Kakak tahu nggak di kitabnya orang Kristen? Kakak. Banyak yang Kristen, tapi Nggak baca Alkitab dia Kak. Kakak tahu nggak di kitabnya teman-teman Kristen? Enggak, sebentar Goldian. Bentar dulu, Bang Rasid. Mereka Protestan, Kak. Kalau kakak Katolik. Makanya keluarga kakak bener. bagus semua. Kita mengenal. Kalau ada Katolik penghujat, dia oknum. Nah, kalau ada Protestan yang baik, yang nggak menghujat, nah dia juga oknum. Karena memang Protestan itu rata-rata penghujat. Katolik tenang. Makanya kakak dijamah oleh Allah. Karena apa? Karena kakak tenang dalam pembelajaran. Belajar mencari kebenaran dengan hati yang tenang. Itu Katolik. Kalau Protestan, anjay. Oke Kak, mungkin itu dulu dari kami. Semoga imannya dikuatkan dan salam kenal Kak Gina Sihotang. Amin. Iya. Kita jangan lanjutkan takut ya, bertugas ya. lagi, oke. Oke, makasih banyak. Oke ya. Kak, dadah. Oke. Sehat-sehat kakak. Oke, sama-sama ya, doain kamu buat Ya nggak apa-apa, silakan Assalamualaikum. kakak yang karena Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Mantap, pasukan infanteri semua. Ayo balik ke sini lagi. Kita cari Tungtung ya. Nah ini undang nggak mau kita bubukin ini. Tadi udah, sekarang kita break. Iya, sekarang kita. Aduh, ahli sodako jangan. Kalau mau ke iya, Goldian, bantu support dakwahku di dunia nyata. Ada link Saweria teman-teman di bio ya. Aduh, ini Ustadz Yusuf nggak mau krim. Kalau ke Arasid, kalau mau support untuk kehidupan sehari-hari saya ada di sini 1280 17 9201. bukan dukung dakwah bukan. Karena ini insya Allah udah lengkap. Ini Magnum filter. Untuk mendukung Magnum filter.
Apa lu ITG? Apa lu ITG? Lu tuh kosong ITG, lu tuh kosong. Nggak ada, lu tuh nggak tahu. Lu tuh cuman diajarin ngomong, tapi nggak diajarin belajar. Jadi makanya lu cuma bisanya ngomong. Bingung ngadepin orang yang cuma bisa ngomong. Gitu. Mikana mau syahadat, tiba-tiba Mikana mau syahadat. Jangan. Nggak mau. Aduh. Bentar, ini ada Manalu. Rumah putar Manalu. Nah, ditolak guys. Kenapa ditolak guys? Cara. Ya udah, sekarang kamu live ITG, kamu sekarang live, nanti saya jambak di sini. Mereka berdua moderator, saya yang bicara menghadapi kamu. Gitu. Ayo buru ITG, banyak kali cerita kau di situ. Mbok ya, yang namanya bicara itu dari akal menggerakkan lidah sehingga terdengar yang namanya suara, yaitu bicara. Kalau lu cuman bunyi-bunyian, tembolok, lak-lakan sama lidah lu naik turunin, itu namanya bunyi-bunyian. Paham? Dan satu hal yang harus kamu tahu, sesuatu yang masuk di dalam mulutmu itu tidaklah haram. Yang haram itu keluar dari mulutmu. Jadi kalau lu ngomong, haram semua itu yang keluar yang kita dengar. Paham kau? Agak lain loh. Belum ada yang tahu nih, mereka berdua nggak tahu itu. Menyerahkannya, dibawanya ke Yerusalem. Menyerahkannya kepada Tuhan. Agatha ini nggak mau kah? Nggak mau lah. Gua ke toilet bentar, Tap layar dulu teman-teman. Woi, tap layar. Woi. Dan satu Tuhan. Terus bayi Yesus itu dikasih kepada Tuhan. Ini ada. Kita mau analisa kata. Kita mau analisa kata. Halo, aduh, lari dia. Kores bisa mengikuti narasi ITG. ITG nggak terkenal. Suruh live aja si siapa si ITG. Apa aja gua makan sekarang. Ini Pitro mau nggak ya? Berani nggak Pitro ini? Mau lah, harusnya tadi naik sama lu. Iya. Ditolak. Ditolak. Kenapa ditolak? Nggak tahu. Ya mereka baca semuanya buset serem banget katanya. Coba ya ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julia Tanurjana. Teman-teman. Halo. Sini aja dulu kak. Kenapa kok salah server? Banyak cerita. Muslim itu cantik soalnya. Gue seneng banget kalau ada yang untung dia nggak banyak ini. Banyak cerita. Ini ada buru bayi bang. Oke. Wait Goldian, ini pasti Oten nih. Diam dulu Goldian. Kalau ini gue pasti Oten nih. Oke. Coba. Yes. Live. Wait. Mana? Sebentar, udah. Wait, tunggu dulu. Diterima nggak sama dia?
Assalamualaikum, ente hadir. Waalaikumsalam. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oh, ditolak saudara-saudara terkasih. Kita coba Lana. Ditolak juga sama Lana. Lalu kita ke... Wih, besar ini. Apa yang makan Agatha ini? Baru nikah kan dia? Ada ini mana lu? Lu? Bentar. Ditolak juga. Kalau gue udah pasti oten. Lu kan jago bahasa Inggris kan? Iya, iya. Hello, what's up? Gini mukanya. Hah? Ternyata Gini. bule. Hah? Ternyata bule takut juga sama yang... Iya loh. Emily, oi Emily, what's up? Buset, ditolak sama gue Emily. Sebentar. Anjay, si Gabriel live lagi. Wih, Bawa kemari anjir. bah. Makan, kita makan. Nanti kalau gua diskusi sama dia, kalau memang si dia mau nerima diskusi sama dia, lu semua mute gua ya. Lu semua mute gua. Biar suara gua nggak masuk di lu, ngata-ngatain dia. Coba. Sehat selalu saudara muslim dimanapun berada. Sehat selalu abangku. Punah teman-teman ya, nggak ada mereka. Coba Dora. Dora juga nolak. Dora. Kenapa lu pada ngeri-ngeri sama penonton banyak? Penonton banyak itu hanya sebuah angka loh, Ciasi. Asik. Waalaikumsalam teman-teman. Hello Catherine. Wah, Catherine. Jessica, what's up? Buset, bahaya Jessica nih. Nah, Carrera. Ntar kamar mandi dulu. Berani. Mana nih? Nih, gue sepilin kontrakan gue yang cuma 1 jutaan. Lokasi kontrakan gue ini. Mana sih itu? Sepi boy. Naik Petra left biar bisa kujamba. Iya, Naila Petra. Aduh, si Petra. Left kujamba. Tapi udah ada perubahan gak sih Petra atau masih kayak dulu? Sama.
Mana berubah dia? Kok di Spiritus butuh kasur katanya. Parah kok yang mau studio. Iya parah banget anjir. Buset begini dia. Hah? Ini siapa yang undang? Lu ya Goldian? Hai kak, nggak tahu. Kaifa Hailu? Oh ti. Nggak ada yang ngundang aku turun aja. Nggak apa-apa, sini aja. Ini salah satu korbannya si itu, korbannya si Mata Pisau sama Edis. Oh, Iya, Edis belum pernah, Mata Pisau pernah. Oh, Mata Pisau pernah. Mata Pisau. Dia apa? Nama Robert Lele itu. Bukan dia apa-apain, cuma pernah ketemu doang. Ketemu Terus gimana? disuruh apa sama Robert Coba Lele? coba cerita. Ih, nggak inget Ini lagi salah aku satu. udah lupa. Jadi kenalin dulu ya, Sil. Ini semuanya salah satu diantara sama seperti saya. Wajah-wajah pria-pria tampan ini semuanya. Sama seperti saya. Membantah binatang-binatang yang sering mengundang Apologet, kamu ya. untuk memelintir Al-Quran ya. Nah salah satunya Mata Pisau tadi sebelum abis Isya kan ketemu lagi sama saya. Pada akhirnya seperti itulah. Gitu. Silakan dicerita seperti apa dulu pengalamannya. Iya, kita pengen denger kak. Para kapila-kapila kita yang menggonggong gitu. Cuman dia pernah gimana? bacain satu ayat, masa tuh sepotong ayat. Terus Ingat nggak dia ayat apa itu? Apa waktu itu ya? Ali Imran ya? Al-Hijr. Apa sih? Al-Hijr. Benar-benar. Nah iya kayaknya. Udah lupa aku yang pembahasannya. Ya udah yang perasaan yang diingat gimana waktu ketemu sama si Robert Lele? Nggak ada, dia awalnya biasa aja. Habis itu dia langsung nanya-nanya tentang itu ya. Aku nggak mau banyak tanggapin masalah itu. Bilang tentang apa? Enggak, dia ngehujat enggak gitu loh. Iya, dia waktu itu masih ada nggak? Anjir Goldian baju kayak gunung anjir itu di pintu. Iya makanya tuh kayak. Mau buka laundry dia. Iya. Makanya kalau pacar lu datang suruh nyuci baju. Iya, apologet semua ini. Pokoknya dia bilang, pokoknya ya dibilangnya Nabi Muhammad itu gila apa segala macam. Berani sekali. Nah, terus nanggapinnya apa? Ya aku nggak mau nanggapin masalah itu karena aku tahu itu cuma potong-potong ayat yang sambungannya nggak diikutin dan dikursatakan gitu. Terus gimana perasaan S sebagai muslimah awam di dunia ini melihat penghujat kayak gitu tuh ada gitu loh? Ya kalau menurut aku ya kita di sini aku diajarkan dari dulu saling menghargai. Jadi ya harapannya sih saling menghargai aja, dia dengan agama dia, dengan kepercayaan dia, dan kita juga seperti itu gitu. Jangan saling menghujat. Iya, harapan aku sih seperti itu. Cuman ya namanya orang mungkin kalau masalahnya kan Lusil, lu bicara kalau bicara dengan manusia ya mungkin masuk. Tapi kalau bicara sama begituan setengah lele setengah manusia, pengacara yang nganggur, ya gitulah. Pengacara itu kan bagaimana dia membaca, memahami isi bacaan. Makanya dia nganggur karena dia PA kalau ngebaca. Jadi semua yang udah bayar mahal dia kejeblos semuanya, nggak ada yang bisa dia bela. Blow on. Baca soalnya nggak ngerti. Iya. Terus yang dibagikannya itu ya sepotong-sepotong kan kalau Al-Quran nggak bisa diartikan dengan satu ayat kayak gitu karena dia Masya Allah luar biasa emang. Teman-teman, Silmi ini kebetulan masih jomblo dan siapa tahu apologet Islam ada yang berniat, tapi syaratnya satu, langsung datang ke rumahnya ketemu bapaknya. Jawab semua pertanyaan. Mana rumahnya Silmi? Cung maju Cung. Enggak. Cung maju. Mana Silmi rumahnya? nanti DM aja. Perasaan. Oh yaudah aku boleh ya Silmi ya. Enggak, sebentar. Perasaan tadi lu udah punya calon dah. Si tiba-tiba. Belum ada goblok. Oh belum ada. Enggak serius belum ada. Teman-teman. Udah aku follow back ya. Oke. Iya si tiba-tiba. Masya Allah. Jabodetabek enggak? Enggak. Aku deket rumahnya Bang Rasid. Aduh Kalimantan. Ya. Itu kalau ke Kalimantan berapa kali gojek ya?
Beliau Nah, Padang. kita mulai dulu lah ya. Tes ombak menang mana ini? Aku baru naik ini, belum ada orang. Papa, coba. Satu match aja Masya ya. Allah. Soalnya udah lama aku Masya Allah, nggak teman-teman. Enggak, di mana? Silmi, udah di fallback belum? Iya. Aku dari Padang. Udah. Masya Allah, teman-teman. Oh Padang. Kita Kumaha Damang. Lo dibohongin Rasid. Sejak kapan Rasid di Padang? Dibohongin lo. Justru Masya aku Allah, yang teman-temannya berbohong. namanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jodoh itu tidak ada yang tahu gitu. Dengan hal seperti ini tiba-tiba dua insan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Wih, Masya Allah. Sisil ya namanya ya. Sisil ya namanya. Bentar gua maju, yang paling bontot Sisil ya namanya. yang dipersatukan Iya. itu subhanallah antara Silmi dengan Ar-Rashid. Bukan dengan Ibes, Kurnia. diem dulu. Iya. Umur berapa Sisil? Sisil umur berapa? Katanya umur nggak ada yang tahu. Enggak, Umur gak ada yang tahu. Ih, jokesnya lucu. Jokesnya lucu, ketawa dulu. ketawanya Fajar Sad boy. Umur gak ada yang tahu. Ngambil dari mana jokes gitu? Sisil, ih lucu ya umur ya. Itu udah dibilang sama Bang Rashid. Belajar set boy katanya. Di atas 30? Belum. Lu nanya gua kalau dia malu-malu nanya gua. Enggak ini. Gue nanya Sisil. 14 ya? 14 ya? 14. Enggak. Umurnya 24. 14. Iya, lebih dikit. Oh, 24 cocok sama 28. Kemarin umurnya 24. Bulan kemarin dia ulang tahun. Jadi sekarang 25. Weh, happy birthday. Apalagi Yaumil mau tanyain? milad Sisil. Mamanya. Suami umur berapa? Suami umur 30. Ya udah punya suami, gimana sih, Bes? Enggak. Li itu gue tanya, suami umur berapa dia jam 30? Ih, gimana? Enggak punya. Oh, Kan dia iya, mau iya. soalnya muka lu muka brutal, psikopat soalnya. Yang bisa nyamperin. Coba lo yang nanya. Iya, Menurut Sisil muka lu dari soalnya tiga muka apologet demo ini, gitu loh. enggak. Menurut Sisil dari 3 apologet ini muka yang paling brutal siapa? Yang paling boleh lah. brutal ya. Siapa? Jangan yang paling ganteng, yang paling brutal. Bang Alfian sih. The hell, kok malah gua? Bentar, coba, bentar dulu. Sisil deskripsiin kenapa muka gua kok bisa jadi yang paling brutal. Karena dia yang paling ribut dari tadi. Yang lain kan. Yang paling tampan deh. Yang paling tampan. Yang paling tahu siapa yang tahu? Yang paling tampan. Pengen tahu ya? Pengen tahu banget. Supaya ngobrol aja. Itu yang lagi cuek. Oh, asik. Ibes. Ibes. Ya sekarang Bes, Cocok, silahkan Bes. ceritakan Angkut, masa Bes. lalu Bes. Masa lalu lu yang Kan memang si Silmi itu juga memang tahu apologet apa dia ikutin. Makanya saya kasih tahu apologet Indonesia paling keren nomor 2 itu Ar-Rashid. Yang paling nomor 1 tetap kayaknya dia nggak peduli deh. Nggak mau menang dari Bang Zuma ya. Oh tahu dia Bang Zuma. Mantap. Tahu dia. Wih, mantap. Ya, makanya gue bilang Ar-Rashid itu apologet terkeren nomor 2, ya nomor 1 tetap Bang Zuma gitu. Sisil, aku mau tanya, kalau Januari 2026 ada 3 pemuda datang nih, Goldian, Ar-Rashid sama Kores buat Minang. Kira-kira mana yang Sisil pilih? Guys, bantuin pilih dong guys. Ini kita dikasih kesempatan. Enggak, jangan minta tolong orang. Nggak bisa. Anjir, konten kreator banget. Mantep. Guys, bantuin pilih dong guys. Coba Sisil, kira-kira ya. Tanggal 3 Januari 2026, 3 pemuda ini datang. Sama-sama paham agama ini 3 pemuda. Ya udah, jangan dihiraukan lagi lah kelakuannya. Goldian, Rashid sama Kores. Siapa yang Sisil pilih? Tunggu. Ini ada katanya yang mau ikutan juga, berempat dong. Satu lagi Bang Ain katanya mau ikutan. Boleh nggak? Wih, penontonku ketik 1 yang Goldian. Wih.
supportku emang teman-teman di sini nih. Oh, katanya yang di bawah punya butut semua, yang jomblo Goldian doang kata dia. Jadi jawabannya Sisil? Jadi yang menang Goldian. Yang menang Ain katanya. Ini yang Ain. Siapa Ain? Ini kan penontonku ada yang ikutan juga tadi mau ikutan. Ya cuman kan di sini bukan Iya, Kores Goldian menang. Sisil harus penyakit sebenarnya. Nama orang kayaknya, tapi nggak tahu ya itu nama dari pengalaman kena penyakit apa gimana, nggak ngerti. Oke, karena Sisil sama Bang Ar-Rasyid kalah, challenge nih. Oh, gue temannya Rashid kata Bang Ain. Iya, aku nggak berani challenge. Aku baru naik banget. Nanti pasti aku kalah ini. Ya udah, Sisil sama aku menang nggak kekuatan kita? Yang kalah challenge ya. Iya. Oke. Yuk teman-teman, pasukan infanteri Goldian pasukan ke-8 jangan lupa gas-gas tap-tap layarnya dan lemparin kali 2 topi-topi kita bubukin ya. Ar-Rasyid sama Bang Kores jangan sampai kalah teman-teman ya. Tetap layar guys. Ayo teman-teman jangan sampai kalah supaya Sisil menjawab pertanyaanku tadi ya. Aku ganti teman boleh nggak? Kayaknya Bang Kores itu cepet banget. Jangan dulu. Teman-teman jangan mau kalah. Cewek harus gitu, Teman-teman, tunjukkan pesonamu. Asik. Ayo teman-teman jangan mau kalah tap-tap layarnya ya. 600 orang, tunjukkan pesonamu. 300 mata memandang jangan sampai kalah. Masa lawan Perah sama Rasid kita kalah ya. Yo infanteri Geras Kores Kris dan Grand Slayer Comment Center kasih paham huruf K itu kayak gimana. Oke, infanteri Goldian Boy jangan kasih paham. Oke, aku mau kasih lagu ya teman-teman ya. Jangan sampai kalah. Kita nggak mau mengalah. Teman-teman ini demi masa depan seorang apologet muslim ya. Kalau kalah nyanyi. Oh nyanyi. Iya. Yang kalah buka kelapa pakai gigi. Kasian. Ayo teman-teman jangan sampai kalah. Mirip Devina Karamo. Iya mirip banget. Ayo teman-teman jangan sampai kalah. Yang ada topi lempar, yang ada apapun lempar. Sambil kita dengerin musik ya. Bentar ya, habis ini kali 2 ya teman-teman. Habis ini kali 2. Guys, kita butuh gift guys. Kita butuh gift lempar guys. Kencengin teman-teman. Kencengin. Teman-teman jauh banget ini 2 dari orang K, mau woy. berbeda. Jauh banget dari K. Kencengin. 2 mawar guys. Ayo teman-teman sama aku kasih lagu ini. Pasti infanterinya Goldian Boy. Jangan sampai kalah. Ayo teman-teman. Satu lagi. 1 orang 1 mawar. Wih, sasaran tercapai mantap. Sikat. Tap terus teman-teman. Share posting ulang dengan lagu yang Tuhan yang mana yang doyan kawin. asik. Tuhan yang mana yang digebukin. Ayo dikasih lagu ini masa masih kalah teman-teman. Tuhan yang mana lahir di doktrin. Sisa 100. Kali dua lempar apapun yang kalian punya. Yep. Masih mau kau datang esok. 2 mawar. Dari orang yang berbeda. Kali 2 jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah ya. Terus. Woi, 2 mawar dari orang yang berbeda, woi. Demi aku sama Sisil teman-teman. Bang minta lagunya, lemparin topi dulu. Demi aku sama Sisil teman-teman. Insya Allah tahun depan aku samperin ke rumahnya. Serius ini. Lagi muka bengkak sperma babi. Sobi badut lonte surgo. Cepat membikin dia Tuhan lo. Tidak lupa juga si CP. Kakek yang bikin Tuhannya sange. Oh, di surga rame-rame berzina. Tuhan dengan umatnya. Agama apa ini sialan Tuhannya. Gak apa-apa, lagu ini non copyright. Lagu ini gak copyright. Aman. Lagu ini gak copyright. Yang bumi
Soalnya kita nyiptain sendiri teman-teman. banget dubur pria. Siapa yang bikin ini aransemennya? Mana Tuhan yang Gua belum dirubah liriknya. yang kawin. Hey. Oh, Tuhan yang mana, Tuhan yang mana, yang digebukin. Yang digebukin Tuhan yang mana itu? Oh, Tuhan yang mana, Tuhan yang mana, lahir di doktrin. Siapa Tuhannya yang lahir di doktrin? Oh, sudahlah jelas dewa Yunani yang dituhan. Itulah dewa Yunani yang dituhanin. Cabuloya, cabulaya ayah. Puji Allah Allah, ada tiga. Teman-teman, kalau aku kalah, Sisil nggak aku nikahin, menangin, aku nikahin tahun depan. Golden lucu anjing, Golden yang ngajak ini Sisil buat tim. Bonyok anjing kalah satu. Roman satu. Pasukan infanteri Goldian itu mau kalau Goldian debat, aduh kenapa kok kalah teman-teman? Anjir. Lu nggak cukup ya? Lu nggak cukup ya berumah tangga tuh modal PT doang nggak cukup anjir. Aduh kalah, aku Januari tanggal 3 tahun depan nggak jadi ke Sisil. Sorry ya Sisil. It's okay. Coba lagi. Bentar aku tanya penontonku, teman-teman siap nggak kita match lagi? Nanti kalau menang, insya Allah Januari aku datengin. Aku mau sendiri dulu, boleh nggak? Nggak boleh. Oh dia lagi mau mikir. Dia lagi mau mikir. Dia mau mikir. Terpukul, Sisil terpukul. Dia lagi mau mikir mau bayangkan ini pilihan berat. Ini pilihan berat. Soalnya untuk memilih kecubung anyut itu berat. Harus. Jadi beliau harus berpikir dulu, mau menyendiri dulu. Iya, aku pengen sendiri dulu. Makasih Bang. Ya udah. Memikirkan. Iya. Maaf Dadah Sisil. Iya, maafin Ari-Ari curut emang suka gitu. Maaf ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Mau lagi? Mau lagi? Mau. Yang rada-rada nganu. Sebentar. Oten boleh, bebas. Iya, jangan dini dulu. Tuhan yang mana, Tuhan yang mana. Tidak tersedia, sedang tidak tersedia, tidak tersedia, sedang tidak tersedia, sedang. Lu lagi ngundang orang ya? Oh, astagfirullahalazim. Belum kelar matchnya, batalin dulu. Iya, gimana cara batalin ini? Gini, gua batalin. Nah, udah. Pintar. Buat demi ini. Kalau ini rada-rada nganu. Gagal nikah gara-gara match kalah. Model petentang aja teman-teman ya. Sampai ada. Ada dua nih. Ada yang pakai jilbab, ada yang nggak pakai jilbab. Semuanya muslim. Pakai jilbab. Enggak. Terhitung. Ya udah. Oh terhitung. Ini kayaknya terhitung nih. Carioten, susah ini lagi carioten ya, doain ya. Supaya segera dapat oten. Oke, teman-teman? Kenapa gue bule semua ya? Coba bang, bule oten bang. Coba. Nggak ngerti ah, mukanya gimana? Coba. Alhamdulillah Kristen hilang di muka bumi. Jangan, baper mereka nanti. Mereka kan baperan sekarang. Ya teman-teman ya. Cek. Tes. Ha, mantap. Cek. Ha.
Cabul ya. Sini lah gue lah. S-nya. Oh S ini Sisil, sorry. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Si Edis live deh. Iya kah? Enggak nih. Dia kalau lagi komal nggak bisa bang. Disenggol bisanya. Ini ada coten ini. Tuh. Jarum super. Marlboro, aku Marlboro. Gak ada plan bikin podcast kah bang? Sering dulu kita bertiga. Gak ada, belum kesana. Gue pengen bikin apa ya? Gue pengen bikin studio. Bang Kores mabar nanti. Anjir, gue diajak mabar sama Yesus. 320869158. Loh, harus kan bukannya 10 angka. Kenapa nggak papi mami bang? Apa itu? Lapor bareng Tuhan. Apa sih kau ajak-ajak aku lagi konser. Apa itu Gon? Aduh. Apa itu anjir? Ini curut bambu. Anak Pak Sugi aku bang. Oh alah. Anjir siapa? Nama lu tuh lupa gua aduh. Siapa bang? Enggak, ini anaknya Pak De. Bukan dibuang, itu dia cabut sendiri. Lagi dagang jangan diganggu. Ini rame nih. Bang Kores, video lu diskusi ada di channel YouTube Pak Dondi ya? Yang diskusi sama siapa gue? Kayaknya nggak ada deh. Mana ada Pak Dondi posting-posting gue? Ya anyway, gue sounding aja. Kores membuka program wakaf buku untuk anak-anak santri. Pesantren yang kita tuju itu Darut Tauhid, pesantrennya Agim. Buku yang dijual itu buku Ustadz Wafi sama Akimoto menjawab Fitnah Kufar. Kalian yang ingin bersumbangsi mewakafkan buku ke sana, target Kores 300, silahkan chat Kores. Satu bukunya harga 100, jadi kalian beli 5 buku ini nanti kita kasih ke santri. Salah, 100 dapat 2, 100 dapat 2 enggak sih? Nah itu tuh bukunya tuh. Ini. Ya. Nanti kalau udah kekumpul 300, gua akan ke pesantren Agim dan akan memberikannya ke sana, gitu. Oke Ikhwan, target 300 gas. Tafadhol chat ke Kores. Ya teman-teman yang mau beli buku jawaban tuntas fitnah terhadap Islam, topik tentang ketuhanan bisa chat aku atau Bang Kores. Kalau nomorku 0857 9080 1766. Di order bukunya teman-teman akan kita salurkan ke pesantren Darut Tauhid. Dan juga teman-teman untuk yang di sini saya juga membuka donasi yang ikhlas dan yang mau bersumbangsi untuk bersedekah silahkan. Untuk dialokasikan kemana ya kalian gak usah nanya. Ikhlas nggak? Kalau ikhlas ya udah gak usah nanya gitu. Jadi suka-suka gue mau bawa kemana? Kan gitu ya Kores ya? Enggak. Ujung-ujungnya suruh beli buku dagang nih. Enggak. Ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Kalau nggak ikhlas ya nggak usah.
Jadi nggak usah nanya, ikhlas aja udah. Mau gua pakai Kita nggak apapun jual juga. jubah Yang penting- thrifting kayak Yesus. Ikhlas nggak? Kalau nggak ikhlas ya sudah nggak usah. Udahlah minta ini donasi nyolot pula. Sambulnya tebel, apalagi materinya teman-teman. Ya itu yang menjawabin aku Fan. Jadi kalian beli buku ini bukan buat kalian tapi buat santri gitu. Sehingga nanti diwakafkan ke sana. Di mana ada Tauhid Kores di Bandung. Tapi kalau buat kalian juga boleh teman-teman yang belum punya buku ini, harusnya buku pegangan wajib ya. Buat teman-teman penikmat apologet bisa DM atau teks WhatsApp. Aduh, ada yang ngomong donasi untuk bangun rumah apologet. Aduh, janganlah. Lagi pada trauma orang-orang. Baru juga kena tipu. Tunggulah 2 tahun lagi baru bikin rumah apologet ya, supaya orang-orang pada lupa dulu. Udah kira-kira ini nggak mau lagi, aku mau pamit dulu, udah malam. Ada bubar yuk, malam panjang. Dikerjain. Yuk bubar. Ya wes. Subhanakallahumma wa bihamdik KPK asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye bye, see you di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100.000. Nggak langsung putus ya? Nah gini aja dulu. Harganya 100.000. Kalian bisa chat ke sini ya untuk yang ingin mewakafkan buku. Gue sih programnya pengennya seminggu gitu. Jadi seminggu udah kekumpul 300 baru berangkuin. Kalian beli 5, bini gue beli 3. Terus nanti ada juga yang mau beli 10 gitu. Kalian bebasin lah 5, 10, 15 kayak gitu. Satu bukunya 100.000, kalian nanti dapat 2. Pertama buku yang menjawab fitnah kufar. Terus yang kedua itu soal tanah Palestina milik siapa? Yo Bang Billy, mau ikut nggak programnya? Mantap Beb, begitu Bang. Program buku, program wakaf buku untuk santri-santri. Nah, karena kita udah sendiri ikhwan, mari kita live dipanjangkan. Untuk terhitung penghujat yang mau naik silahkan. Bukan buat Bang Billy, bukan. Buat santri. Jadi Bang Billy beli tapi dikasihnya ke santri gitu. Wakaf buku namanya. Yang mau chat ya, chat ke sini. Chat Kores yang mau. Tuh. Karena kalau santri beli, santri ngerti, santri jadi guru, santri ngajarin lagi ke bawahnya. Gitu. Nanti dari santri ini ada yang jadi guru, ada yang jadi debater. Beautiful. Kores terbaik, yo X. Wah kecewa aku nggak jadi. Iya nih sama gue juga. Geblek kuliah kayak mana sih? Yo selamat malam para muslim-muslim yang sedang menikmati terhitung hancur dari dalam. Selamat menikmati live Kores yang baru dibuka lagi. Dan kita akan menjawabi alhamdulillah para terhitung penghujat laknatullah alaihim. Nama channel YouTube-nya Trius Live Comment Center, tapi nanti akan ada yang baru, gue bikin baru ntar. Ada aja kendala mau live itu, Ikhwan ya, gue mau live di YouTube. Dismon. Terus Elden player gue nggak bisa login gitu kan? Gimana gue nangkep layar? Masih banyak diulik-uliknya ya Allah, perjuangan. Bersodako amal jariah ilmu yang bermanfaat, mantap. Bahas YouTube channel Sunan Nabi dong Kak. Oh iya, jadi gini, banyak kawan-kawan yang menghujat Islam itu mereka pura-pura menggunakan nama-nama Islam, konten-kontennya berbau Islami, tapi di dalamnya isinya penghujatan gitu. Supaya apa? Supaya mereka itu gimana ya? Mereka itu hidupnya itu bahagianya itu dari emosinya Muslim. Kalau Muslim emosi, mereka tuh bahagia, hidup mereka tuh indah. Tapi kalau Muslim yang gak emosi, mereka sakit hati. Mereka merasa nggak ada yang peduli kayak gitu.
Makanya mereka tuh mati-matian untuk mencoba membuat gimana caranya Muslim sakit hati. Kayak gitu. Kenapa? Karena gagalnya pemurtadan yang direncanakan tahun 2020. Itu yang terjadi. Kok malah mereka yang jadi 6% gitu loh. Kenapa Muslim jadi 87? Gede banget. Kenapa Muslim gak berkurang-berkurang lah? Ya iyalah anjir, gimana kita mau berkurang? Yang lu tawarin Tuhannya begitu bentuknya. Kan gitu wahai penghujat. Ketika program nawar-nawarin Tuhan gagal, maka mereka masuk ke program hujat-hujat Tuhannya Islam gitu. Dikira bakal berhasil. Enggak, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya donatur-donatur mereka aja yang merugi mati-matian gitu. Lu bayangin Edwin anjir sampai cabut ke Belanda, keluarganya ditelantarkan. Agatha sampai tobat menghujat, dia menikah dan menjadi pribadi yang baik gitu. Anak Batak ketahuan busuknya. Rudo Yohanes namanya baiknya hancur. Edis juga mulai digoncang dengan isu-isu korupsi. Sedih. Penghujat-penghujat yang lain nggak berkembang gitu. Kenapa bisa begitu coba? Iya karena yang mereka lawan itu Islam. Yang mereka lawan itu Islam gitu. Apapun hujatan mereka kembali lagi kepada iman mereka, kitab mereka dan Tuhannya mereka. Apapun yang mereka hujat kepada Islam kembali lagi kepada mereka. Itu yang membuat mereka tuh sakit hati dan mencoba terus menerus. Cuman ya apa mau dikata bre, Tuhan lu sendiri aja udah bilang gitu, kalian hidupnya itu menderita, hidupnya itu akan terus menderita. Malah mau ngelawan Islam, susah lah menangnya kan gitu. Itu baru dari hukum alamnya ya, belum dilihat dari orang-orangnya gitu. Lihat Muslim dari dulu kalah sampai sekarang, orang yang di depan itu lagi gitu, nggak pernah berganti, awet. Tapi lihat hitung penghujat, silih berganti, muncul satu mati satu, muncul satu mati satu gitu, terus berganti. Kenapa ya? Karena rusak bobrok sistemnya gitu. Niat dasarnya tuh ekonomi. Caranya apa? Hujat Islam dapat ekonomi gitu kan. Ekonomi dapat, hujat Islamnya lupa, berantem lah soal duit. Nangis darah. Gak update di YouTube Tribun atau ada di YouTube baru? Belum. Tunggu nanti ya. Jadi silahkan yang mau penghujat-penghujat yang masih belum sadar diri, sini naik biar gue bikin sadar kalian. Biar gue bikin sadar kalian bahwa kalian tuh belangsak, nista, gak layak untuk hidup di dunia selama kalian menghujat. Tapi kalau kalian tobat, kalian sudah menjadi manusia yang normal dan biasa gitu. Bang Kores, nah kalian bertanya ya biar gue jawabin nih, mumpung gue masih pengen live. Bang Kores mau nanya bagaimana cara melawan penghujat Islam ini. Pertama, kalian harus bangga dulu dengan iman kalian sebagai Islam. Di mana Tuhan kita itu maha kuasa, maha perkasa, tidak ada cacatnya sedikit pun. Gitu. Yang kedua, Nabi kita itu mulia, agung dan menjadi panutan seluruh manusia. Segala tindak tanduknya menjadi panutan segala manusia. Dua. Yang ketiga nih ya, pribadi muslimin itu pemberani. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia itu hanyalah penjara, layaknya penjara bagi muslim dan surga bagi para kafir. 3. Nah, ketika kalian sudah bangga dengan iman kalian pelajari musuh. Jadi ada 2 nih. Pertama, pelajari latar belakang musuh kita ini. Yang kedua, maju aja. Kayak gimana maksudnya Kores maju aja? Kayak gini. Mau semenghujat-menghujat apapun mereka, selama Tuhan mereka berkontol, maka mereka lemah. Coba lu pikirin, apa yang lebih bisa melebihi tidak bermoralnya Tuhan berkontol dari segala hujatan yang ada? Ada nggak? Nggak ada. Jadi mereka mau bilang-bilang apa aja ya biar aja, itu hujatan lu. Faktanya yang berkontol itu Tuhan lu. Kalau Tuhan ada kontrolnya itu Tuhan najis. Kelar perkara.
Kan gitu. Nabi lu begini, Tuhan lu begini, lu nyembah begini. Ini apapun yang lu bilang itu fitnah. Yang fakta itu Tuhan lu ada kontolnya. Ada kontolnya Tuhan lu, wahai para penghujat. Itu kalau lu nyembah Tuhan ada kontolnya itu nggak berotak. Udah banyak dulu Tuhan yang ada kontrolnya. Dan mereka semua udah punah. Pagan Roma, pagan Yunani, pagan Mesir, pagan Irak, udah punah semua. Bahkan sebagian menjadi muslim. Nah sekarang lu kok masih ada? Otak lu di mana? Habis mereka udah. Kan gitu, diturunin, nanti paling kan diturunin. Jadi tinggal satu muslim Indonesia itu tahu gitu loh. Argumen yang simpel ini yang menyakiti mereka. Sesimpel itu, Bre. Nanti ketika mereka yang mereka hujat Tuhan lu berkontol, yang mereka mau Tuhan lu berkontol gitu kan. Lama-lama kan mereka jadi pemalu, jadi sakit hati sendiri gitu kan. Udahlah gua nggak ngehujat Islam lagi lah. Anjir dikata-katainnya Tuhan gua begitu. Udahlah nggak usah lah. Gitu kan. Dino jorang lah. Mau gimana memang faktanya begitu. Terus lu mau ngalahin penghujat Islam kayak mana? Mau sopan-sopan? Tidak. Apa yang kamu bilang itu fitnah. Mau gitu? Atau gimana? Diturunin, di-kick gitu. Terus nyebar ke room yang lain. Terus aja begitu, kan gitu. Lu tuh harus berani, ini muslim ya. Lu tuh harus berani kasar yang terarah. Lu harus berani kejam yang terarah gitu. Kemana? Kepada penghujat Islam, Bre. Karena ini bukan zaman Nabi sekarang itu. Yang dimana ada penghujat dikit penggal, penghujat dikit penggal. Argumen lawan argumen, kan gitu, Bre. Argumen lawan argumen kayak gitu loh. Mereka hujat Islam, bahas kelamin Tuhannya. Kelar, itu baru satu loh, Bre. Baru satu loh. Kayak gitu aja. Itu kalau untuk yang belum ada ilmunya, untuk perbandingan, komparasi, membalikan gitu. Kalian fokus aja di situ, fokus di situ. Kelamin Tuhannya. Nah, terus yang kedua, yang belum ada ilmunya, yang nggak bisa ngebahas, ngekomparasi melalui kitabnya. Gitu. Selain yang Tuhannya berkelamin, Tuhannya berkontol begitu, kalian juga bisa keluar begini. Apapun yang lu bilang itu fitnah, itu satu ya kalimatnya. Terus yang kedua baru lu masuk. Tapi yang sebejat-bejatnya mengalahkan fitnah lu adalah Tuhan turun ke bumi lewat vagina. Di mana moralnya ini Tuhan? Kalau turun ke bumi harus lewat vagina. Kelar. Kelas. Mati dia. Mau kemana lagi larinya? Paling nanti lu diturunin kan gitu. Nanti dia naik room muslim, jawaban muslim sama. Naik room muslimnya, jawabannya muslim sama. Apa yang terjadi? Nangis darah mereka. Anjir iya ya, geblek anjing. Kok Tuhan gue begini banget anjing. Banyak cara turun ke bumi kalau lewat vagina ya. Kebangun mimpi mau tidur anjing. Tuhan lewat vagina Tuhan. Bangun dia, nyari air putih. Gluk. Set. Ini salah gua ya. Kenapa gua mulai? Kenapa gua harus mulai menghujat Islam? Ini kan yang terjadi jadinya. Gimana kalau nanti anak-anak gua ketika tahu gua adalah penghujat, anak-anak gua juga dikatain begitu. Gimana nanti rasanya gitu kan? Menyesal mereka. Hidup dalam penyesalan, mati masuk neraka jahanam. Wah, beautiful. Aduh, sweet revenge. Gitu. Ada argumen praktis dari Kores melawan penghujat. Itu jawabannya. Gimana? Terpuaskan jawabannya? Mantap, beautiful. Next, apa pertanyaan berikutnya? Silakan. Jadi kalau lu lawan penghujat, lu jahat, Bre, lu jahat, harus jahat gitu loh. Jangan lembek, anjing, iman lu dihujat lu lembek, lu santun gitu. Lu berkata-kata seapalah lu gitu. Iman lu dihujat lu. Udah lampu hijau itu. Al-Hajj 39. Telah diizinkan bagi kita memerangi orang-orang yang memerangi kita gitu. Bukan ditampar pipi kiri dikasih muka kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal nggak tahu nih, katanya mau live, coba gue chat dulu ya. Nanti kalau dia live gue pindah sana nih. Udah janji, kasihan. Oi.
Live. Alhamdulillah. Weh, kalian nggak ada yang mau wakaf buku apa? Udah gue info. Wakaf buku, woi. Beli 5 kayak 10 kayak gitu kan. 1 juga nggak apa-apa. Yang penting bukan buat kalian jatuhnya, tapi nanti buat apa? Buat para santri. Thank you PSM DDL Love. Wa iyakum akhi, semoga manfaat semua argumen praktis Kores gitu. Tapi Kores itu kan misalnya kan ada kayak gini, kalian kan biasanya dilema sama kita kan dilarang untuk menghujat sesembahan orang lain kan gitu ya. Kita kan dilarang untuk menghujat sesembahan orang lain. Gua kasih datanya. Ini nggak bertentangan sama sekali. Perhatikan ikhwan, perhatikan. Gua ini berpedoman sama Abu Bakar Asy-Siddiq. Si Goldian pernah dialog sama gue soal ini, bubuk deh. Salah. Nah ini ya, gue kasih data lo. Gue berangkat dari mana? Anjir. Kok nggak langsung? Nih ya, kenapa yang Rocket Forest lakukan itu insya Allah dibenarkan, gitu ya. Perhatikan lo di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Nah, ini Musnad Ahmad 18166 ya, Musnad Ahmad 18166. Gue ceritain sama kalian. Pada peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah SAW berangkat dengan rombongannya yang jumlahnya sekitar kurang lebih 117 hingga 109 sahabatnya. Sehingga ketika mereka telah sampai Dzul Hulaifah, pasukan mengintai sebelum beliau. Apa nih? Rasulullah SAW mengalungi hewan sembilannya. Ini yang mau inilah perjanjian Hudaybiyah lah ya. Nah langsung ketemu sama pagan Quraisy nih, kafir Quraisy nih ketemu nih. Perhatikan. Tunggu, yang mana ya? Nah ini. Nah, ketika ketemu kan terjadi perdialogan nih. Nah, di sini dikatakan begini, kita langsung kemana ya? Nah ini dari Marwan aja ya. Kata Marwan. Lantas Urwah bin Mas'ud mengajak dialog bersama Nabi Muhammad SAW. Rasul mengutarakan ajakannya sebagaimana telah beliau sampaikan kepada Budayl. Urwah mengatakan, "Hai Muhammad, bukankah engkau sadar?" Kehalang ya. Hai Muhammad, bukankah engkau sadar jika engkau gulingkan kaummu, apakah telah engkau dengar dengan seorang dari Arab bisa membinasakan keluarganya sebelummu? Dan kalaulah tidak, demi Allah telah kulihat wajah-wajah beberapa kabilah, ada sekelompok orang yang ingin lari dan meninggalkanmu. Abu Bakar kontan memotong pembicaraan Urwah dengan mengatakan, ya perhatikan nih, Abu Bakar ya, dia motong pembicaraan Urwah dengan mengatakan, perhatikan, hisaplah kemaluan apa? Hisaplah kemaluan apa? Hisaplah kemaluan berhalalata. Justru kami yang meninggalkan berhalalatamu dan beralih menjauhinya. Ini Abu Bakar ucapkan untuk menghina Urwah bin Mas'ud. Apakah Nabi di sini melarangnya? Apakah Nabi di situ melarangnya? Enggak kan? Kenapa? Karena di sini kafir mencoba menistakan Nabi. Keluarlah ini kata-kata. Artinya Abu Bakar menentang apa yang Al-Quran, apa yang tertulis dalam Al-Quran dong? Enggak. Karena kalau memang terjadi menentang atau kontradiksi dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran, sudah pasti Nabi akan menyetop Abu Bakar. Tapi di narasi di sini nggak ada. Di semua riwayat hadis mengenai Abu Bakar memaki sesembahannya para pagan Quraisy itu enggak.
Gak dilarang sama sekali Mabre. Ini ilmu buat kalian. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena Abu Bakar ya hikmahnya adalah dia mengimani Al-Quran. Perhatikan ini An-Nahl ayat 126. Ini favorit Kores. An-Nahl 106. Biasanya Muslim dia berkutat di 125. Nih, lihat nih ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Bil hikmati wal mau'iqatil hasanah. Wajadilhum bilati hiya ahsan. Dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu bimang gola angsabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk. Kan gitu ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ya. 125. Kores. Ya. Level 2-nya. Berpegangan di mana? Di An-Nahl 126. Apa dikatakan di sini oleh Allah? Wa in akobatum fa'akibu bimithli ma'ukibatum bihi. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, dan selamat datang di kebenaran. Inilah kenapa Abu Bakar tidak disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Karena Abu Bakar membalas. Selama lu posisinya membalas, lu boleh, asal sama siksaannya. Asal sama. Nah, nanti ada level 3-nya, Bre. Apa level 3-nya? Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bagi orang yang sabar ini lebih baik nih, bagi orang yang sabar. Kalau nggak sabaran, ya siksa kayak gua. Selamat datang di kebenaran. Ini dalil kenapa Kores bisa begitu. Jadi apakah yang gue lakukan ini bertentangan dengan firman Allah? Enggak. Karena ranah gue membalas, ranah gue mengcounter gitu, bukan memulai. Kalau lu memulai, ya lu dosa besar deh kalau lu memulai. Makanya jangan mulai. Itulah kenapa kalau misalnya ada yang santun-santun, yang baik-baik, gue nggak maju gitu, karena gue nggak mau mulai. Jadi ada opsi ya bang. Iya, pertama debat dengan cara yang baik. Kedua, kalau mereka kalau mereka mulai hujat, balaslah dengan siksaan yang sama dengan yang ditimpakan kepadamu. Ketiga, sabar gitu. Ada 3. Beautiful. Dapat ilmunya Mbak Bre? Dapatlah anjir. Makanya kalau mereka menghujat, langsung bahas kontol Tuhannya, langsung bahas vagina dari mana dia keluar ini si Tuhan ini, gitu. Abu Bakar lu lihat, ketika coba didiskreditkan kerasulan dari Nabi Muhammad SAW, apa yang dia katakan? Hisaplah berhala latamu, gitu dibilang. Keren Bre. Saya juga hanya membahas hujatan konten melalui typing. Yes, betul gitu. Makanya gue itu kalau misalnya nggak ada tritung di bawah, nggak ada tritung di atas, kalian tahan bahasanya, tahan gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullah. Tahan bahasanya. Sabar jika tidak mampu melawan. Mantap, situ level 3-nya. Nah, tapi nanti kalau udah ada tritung yang menghujat, barulah kalian hajar habis-habisan. Keren tuh kata-katanya, yoiks gitu. Jadi ini yang dilakukan mujahid gitu kan. Ini yang dilakukan mujahid di belakang gitu. Kita tuh inventaris data, pembendaharaan ayat Al-Quran, hadis, syirah nabawiyah gitu kan, dan juga tentunya yang counter attack gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini hasil apa ya? Hasil
apa namanya ya, data mining gua itu yang gua share kepada kalian gitu. Mengenai apakah kalau misalnya ada yang masih dilema ketika kita membalas mereka gitu. Dan jangan kalian pakai kata menghujat, kalian mengcounter. Gue juga seringnya gue counter lu, atau enggak gue bilang ya jangan mulai, lu jangan mulai kayak gitu. Kenapa? Ya karena lihatlah, Al-Quran itu sempurna hukum-hukumnya untuk kita praktekkan. Dan subhanallah, bahkan untuk dunia lintas iman ini aja Allah sudah menyiapkan pesan-pesannya yang menenangkan hati, yang memantapkan kita untuk di sini. Ini An-Nahl ayat 126. Ada juga Luqman ayat 6. Surah Luqman ayat 6 juga bagus. Sesungguhnya gangguan-gangguan orang-orang kafir itu hanya gangguan-gangguan kecil saja. Lu bayangin itu, Bre. Makanya gue peteng-teng lawan para penghujat. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, sudah mengatakan, sudah berkehendak. Gangguan-gangguan mereka itu hanyalah gangguan-gangguan kecil saja, nggak akan ngefek kemana-mana, Mabre. Jadi apa yang mereka lakukan ini sebenarnya sia-sia, nggak akan ngefek kemana-mana. Ekonomi umat masih tinggi, populasi umat masih tinggi gitu. Yang mencintai Islam berbondong-bondong masuk banyak, nggak ada efeknya kemana-mana. Apa yang mereka lakukan sia-sia ini, tapi ketika kita counter mereka, itu insya Allah jadi pahala buat kita. Gitu. Beautiful. Jadi gimana? Wakaf buku atau enggak nih kalian nih? Wakaf buku cepat. Ini gue ketik lagi. Nah, tuh, kalian wakaf buku di situ ya. Ya, ini apa? Nah iya bagus itu Ukti Ayu Solo, dukung gua 1000% biar oten-oten penghujat bubuk nggak sesuka hati hujat Islamia sampai mereka trauma dan mereka akhirnya sakit mentalnya dan juga harus ke psikiater terus gitu tiap tahun karena tiap mau tidur terngiang-ngiang kata-katanya Muslim ketika mereka mulai menghujat Islam gitu. Muslim counter dengan Tuhan lu berkontol, selama Tuhan lu berkontol jangan bacot, jangan fitnah gitu. Nah kalian juga bisa dukung ikhwan ya. Gua ini nggak akan selamanya ada di dunia gitu. Pasti ada tenggang waktunya kan gitu. Makanya harus ada regenerasi. Udah nemu cara nih gua nih gitu kan. Ustaz Wafi dan Akhimoto bikin buku menjawab fitnah kufar gitu. Nah buku ini kalau misalnya kalian baca sendiri gitu kan di rumah kurang efektif untuk menjadi amunisi. Tapi kalau misalnya santri yang baca gitu, santri yang baca nyampe di otak, dia sampaikan lagi ke generasi berikutnya. Facebook nggak punya, nggak main Facebook gua. Nah jadi silahkan kalian wakaf bukunya kayak gini, Bre, yang akan kita sampaikan kepada santri-santri di program gua ini. Nah ini bukunya menjawab tuntas fitnah terhadap Islam. Nah ini ya. Ini ada Ustadz Wafi sama Kirios Akimoto, Apologet Islam Indonesia. Nah buku ini satunya 100. Nanti kalau kalian beli 100 kalian dapat bonus. Dapat bonusnya ini. Nah ini. Dapat bonus buku ini. Pemilik Tanah Palestina 2. Gitu. Jadi 100 dapat 2. Gimana cara belinya, Polres? Nah, kalian chat ke sini, Bre. Nih. Kalian screenshot nih nomor gua. Nah, tuh udah ya. Beli buku di situ. Oh, nggak keluar. Nggak ada keranjang kuning, Lex. Waduh, nggak ada masuk nomornya. Kayak mana ya caranya? Oh, gini caranya. Gini caranya gini. Anjir panjang.
Nah ini ya Ikhwan ya. Kalian kalau mau wakaf buku ini untuk dibaca oleh para santri, kalian bisa ketik ke sini ya. 0813 3753 4473. Saya sudah beli, isinya bagus, alhamdulillah. Akhizia. Nah ini nanti buku ini diwakafkan bukan buat kalian dong. Ini nanti buat santri. Kemana Korea santrinya yang mana? Santrinya akan gua kasih ke pesantren Darut Tauhid di Bandung, Agim. Nah nanti ini akan dikesanakan dan tentunya akan ada dokumentasinya. Kalau kalian ingin langgeng perjuangan ini, bre. Dan apalagi kalau santri ya, ini Kores ini qadarullahnya bukan datang dari santri. Kalau santri kan enak, santri udah dia ngerti cara nyerangnya, defense-nya udah kuat gitu, karena dia belajar Islamnya udah kenceng kan. Dan mereka nanti bisa ngulik data-data dari kekristenan ortodok, di mana banyak literasi-literasi Kristen ortodok yang berbahasa Arab yang membahas tentang Nabi kita dan tentunya bagus-bagus gitu. Nah kalian cek ke sini ya 0813 3753 4473 untuk mewakafkan buku gitu. Kalian beli 5, 10 gitu supaya cepat. Waduh ada Shoki lagi. Selamat malam Bang Kores. Malam oke. Malam. Lu baru live? Iya baru live, gue habis kecelakaan baru sembuh. Kecelakaan apa? Motor mobil? Motor. Innalillahi. Motor kemarin kepala. Iya benar, Prince of Darkness. Satu bukunya 100.000. Itu. Oh motor, terus apa? Jalannya nggak apa-apa? Puji Tuhan sih baik semua Bang. Cuman kemarin itu akibat benturan kan ya. Akibat benturan bocor juga kepala, kan ada aku posting itu bocor. Berapa jahitan? Innalillahi. Nggak dijahitan untungnya Bang itu. Nggak dijahitan cuman. Lo gimana bocor kepala kok nggak dijahit? Ya kalau orang Kalimantan gak usah dijahit, sembuh sendiri kan. Oh gitu. Tapi Bre, ini gua lu lucu anjir. Kan lu inget nih yang drama-drama Kristen versus Kristen kan? Iya. Lu ngetik di gua, ini apa ini? Gua nggak ngerti apa-apa. Gua datang ke rumah lu juga lu ngomong kayak gitu kan? Lu nggak tahu apa-apa gini dan gitu. Tiba-tiba 3 atau 4 hari kemudian gua singgah ke tempat lu lagi ribut sama anak Batak. Tiba-tiba lu jadi tokoh utama anjing. Kenapa bisa begitu, Bre? Kok bisa gitu? Untuk anak Batak itu, masalah anak Batak itu kan udah selesai sebenarnya ya. Karena waktu itu gue memang galang dana, tapi nggak sempat bermalam dana itu. Gue minta secara live begini dan hari itu langsung gue transferin. Makanya anak Batak kan ujung-ujungnya minta maaf. Gue kan langsung tunjukin bukti transfernya semua buat Bang Rudihan. Kan dia anak Batak minta maaf. Iya. Emang dia nuduh apa? Katanya gue makan uang apa? Uang donasi buat dia. Donasi. Anjing kok ke situ? Kenapa? Dia apa alasan dia nuduh ke sana tuh gimana? Apa alasannya? Memang gue ada galang dana waktu itu, tapi uangnya bukan gue kirim ke anak Batak, gue kirimnya ke Rudy Yohanes dan gue udah buka semua bukti transfer gue. Ya puji Tuhan, gue sore difitnah begitu, malam gue bisa balikin semua bukti transfer gue melalui M-Banking. Gue langsung buka semuanya, semua sesuai dengan yang gue ucapkan 5,2 juta dan itu bukti transfernya 5,2 juta udah selesai di gue. Terus sih, bagus lah kalau gitu kan. Dia minta maafnya gimana caranya minta maafnya? Diposting sama dia. Diposting itu, bagus lah, syukurlah kalau gitu bre. Emang ini emang apa ya? Emang gue cuma niat bantu kok, nggak ada niat macam-macam ya kan? Itu harusnya itu transferan. Maruk bang, serakah banget mah duit ya. 5,6 juta harusnya transferannya. Tapi kan yang dari donatur itu cuma 5,2, 400 uang pribadi gua, malah gua kena fitnah. Iya anjir, terus dia minta maaf, terus abis apa? Terus gimana? 5,2-nya udah nyampe ke dia atau gimana? Nggak ada dia bahas? Gua nggak tahu, yang pasti memang 5,2 itu gua transfer ke Rudy Yohanes. Oh ya, tapi udah beres lah ya masalahnya ya. Beres. Kalau di gua udah nggak ada masalah untuk. Tapi nama anak Batak jadi jelek udah karena lu ngomongnya ini berantemnya Edi sama Rudianus nih gara-gara anak Batak gitu. Udah nggak usah dibantu anak Batak. Loh, jadinya gimana itu? Karena gua buka masalah itu, yang dibohongin anak Batak masuk semua ke komal gua. Gua nonton ada ibu-ibu kan, ibu-ibu dapat DM katanya apa?
diminta 100 supaya nggak diperpanjang lah penjaranya. Terus ibu-ibunya ngomong gini. Iya. Siapa namanya tuh? Yang 100 itu bukan ibu-ibu, itu dari donatur gua sendiri. Itu. Oh, ngasih 100 bre, serius? Gua tahu lama, bukan 100 itu mah nominalnya besar. Gua udah tahu lama, cuman gua nggak pernah mau bawa ini ke masalah publik. Gua Ya, tapi kan akhirnya gue jadi tahu, anjir, gue jadi tahu. Ya lu karena bahas gua di live. difitnah, gua nggak tahu apa-apa, gua difitnah dong. Enggak, lu tahu fitnahnya si anak Batak dari mana? Gue dikirimin screenshotnya, dia posting. Oh, dia posting, anjing tiba-tiba buka front ya. Emang enggak gila duit anjing ini orang kayak gini. Media sosial wanted katanya Oki menggelapkan. Goblok. Ya gua Dibikin begitu. Gue prinsip gue gini, gue nggak punya salah, ya gue nggak takut. Gue difitnah orang, malamnya gue buka, memang ada dana masuk 5,2 dan gue transfer ke Rudi Yohanes 5,6. 5,2 dari donatur, 400. Lu nya 400 ya. Gitu. Jadi di mana? Padahal lu udah baik ya, lu Lu merogoh kocek sendiri gitu kan untuk nambahin lah gitu. Si anjir difitnah. Itu bahkan gue sama Pak Steven itu memang udah rencana sampai dia keluar itu. Pak Steven kan punya usaha makanan, gue punya usaha makanan. Jadi kami memang mau sisihkan per bulan buat istrinya, tapi bukan buat anak Bataknya, buat istrinya gitu. Tapi nggak mau dikasih nomor rekening istrinya. Dia minta nomor rekening dia, ya kami nggak mau kirim untuk itu. Oh, dia ngasih nomor rekening dia. bangke. Dan akhirnya kami batalin masalah itu. Ya, jadinya nggak jadi dibantu gitu ya. Iya. Iyalah, udah baik. Cocok. Kalau kita difitnah gitu kan. Itu. Nah, terus jadinya kedepannya gimana ini si anak Batak? Si Edis nggak mau bantu, lu tetap mau bantu jadinya atau gimana? Kalau gua pribadi jujur karena semua permasalahan ini bang, gue cuman mau fokus gua live. Gue beritain firman Tuhan, gue fokus dengan usaha baru gue juga, gue nggak mau nggak mau terlibat ini itulah, karena percuma kita berbuat baik ujung-ujungnya kena fitnah. Padahal ini anak ya Ikhwan ya, ini anak udah ngomong di awal gue gak mau ikut-ikut gini, nggak mau ini, ujung-ujungnya keseret juga namanya anjir. Nama gue keseret-seret terus, gue nggak aduh. Keseret lagi nama gue. Anjing, padahal dia udah ngomong dong, gue nggak mau lah ikut-ikut drama kayak gini, nggak mau banyak nongkrong, tetap keseret namanya anjir. Kasihan. Ya udah Ki, mau dialog apa kita? Besok lah ya, jangan sekarang. Oh alah, oke lah, sip. Apa? Abang bisa? Besok jam berapa? Besok gue bisa ya jam 8, jam 4. Jam 4 bisa, jam 8 bisa. Jam 8 malam. Jangan jam 8 malam, agak malam dikit. Bang Kores jam berapa bisa agak malam dikit? Oh, maksud gue jam 8 start ke malam bisa sampai lu mau jam 3 pagi juga gue layani ya, karena gue di situ bangun. Soalnya gue baru buka nasi goreng gue yang kedua. Ini mantap bre, keren, semoga sukses. Iya, bukan dari donatur ya. Ini gue respect. Sampai minjam duit teman gue aja. Maksud gue gini bang, kenapa gue fokus dengan usaha gue aja. Jadi gue live itu Gua nggak ada motif lain, nggak ada motif cari donatur, nggak ada motif cari gift ya. Gue memang diskusi. Jadi makanya gue perkuat dulu dasar gue. Oh, lu nasgor gerobak atau nasgor ruko nyewa tempat? Food court. Gue mainnya. Oh, food court. Oh, mantap, keren. Dan ini gue dapat tempat di tengah kota Palangkaraya. Puji Tuhan murah dan gue udah bayar. Besok kita udah mulai siap-siap. Eksekusi. Oh, mantap lah. Ya udah, lu beres itu apa tuh? Beres dagang nasgornya jam berapa santainya? Besok kan ada tukang mau datang paling jam 10-an ya. Jam 9 jam 10. Jam 9 jam 10. Oke, jam 9 jam 10. Abang mau tema apa? Ya udah. Oh iya tema ya. Temanya apa ya? Tema lu aja lah. Gue tuh pusing kalau ditanya tema. Semua bisa gue. Astaga. Semua bisa. Yang lu favorit aja lah. Kita bahas apa? Tema yang kita bahas apa? Kemarin apa kita? Kemarin itu terakhir kita ajaran yang benar dong. Iya nggak sih kemarin? Peran iblis di dalam agama. Kita belum bahas Kristen atau Islam ajaran yang benar. Biar lebar. Oh itu kerja. Iya. Nggak akan ke iblis ya? Lebih lebar ya. Ya ayo itu yuk gas. Kristen atau Islam ajaran yang benar ya. Paling cepat jam 9, paling telat jam 10 Oke, siap. Ya udah nanti gini konsepnya
jam 9 jam 10 live lah ya. Iya. Kalau lu nggak live ya udah nanti lagi. Kalau misalnya lu live gas lanjut. Oke? Oke. Terima kasih banyak Bang Kores, semangat. Yo sama-sama oke. Oke, yuk, selamat malam. Ki, tunggu. Apa? Coba lu kok sama RK deket nggak? Temenan nggak di TikTok? Kenal, gua ada WA-nya. Sama Joseph? Kurang. Tapi ada kontak nggak? Nggak pernah, gua nggak pernah kontak Joseph. Oh, alah ya udah. Nanti abis kita berdua nanti 2 versus 2 ya. Kalau 2 versus 2 gua ada teman, nanti gua kabarin. Jangan dong ya, temen lu nggak dikenal anjir. Siapa temennya? Terkenal dia. Oh ya udah ya, sip gas lah, siap aja. Ya, oke. Siap Bang Kores, oke yuk. Yuk. Ya, oke. Yuk. Si oke, kasihan. jadi ke bawah-bawah. dia udah ngomong gua Bang Kores nggak akan ikut gini-gini, nggak akan itu gitu kan. Itu tetap ke bawah namanya, kasihan aja. Jadi udah nggak mau bantu lagi dia. Salah pilih lawan lu, iya jangan kasih tahu. Sekarang nanti cancel, biarin aja bre. Devek sama Oke nggak pernah menghujat. Ya sama Anda sangat dibutuhkan buatnya. Makanya ini, ayo kalian wakaf buku gitu. Jadi pas gua udah nggak ada, udah gua sibuk dengan nikmat kubur gua, insya Allah sudah ada santri-santri yang siap gitu bre. Gua udah batch kedua loh. Ini gua ngajar santri udah batch kedua. Batch pertama alhamdulillah udah kelar. Batch kedua ini sedang berjalan. Nanti ada batch ketiga, batch keempat. Nanti gua akan buka untuk umum ya kawan-kawan. Gua akan buka untuk umum. Kalian akan gue kasih pengajaran tiap hari Selasa dan Rabu pada asar gitu kan. Setiap ketemu 5 soal. Habis itu tanya jawab, oke? Nah setelah itu dia nginfek lagi. Sebentar, Bang Kores. Apa? Ada yang mau ngomong sama lo. Sebentar. Ya boleh. Mau ngejadwalin diskusi katanya. Bu Sophie boleh Bu naik Bu. Tapi Sophie open cam nggak? Wih, dia open cam lah. Masa dia mantap. Kan dia open cam sekarang Bang Bu Sophie. Mana Bu Sophie? Sebentar, kita tunggu dulu. Ya. Sebentar ya. Lo nggak bisa langsung bertiga, gua harus putus kecuali Bu Sophie live. Gimana sih Sofiatul nih gaptek. Sofiatul kalau PK lu nggak bisa naik jadi tamu, lu harus live PK juga, nanti Oki invite. Iya Bu Sophie live, coba off cam aja Bu Sophie live off cam biar keundang, biar enak ngobrolnya. Yuk live dulu Sob, gua tungguin. Bu Sophie mau ngobrol sama lo katanya Bang. Ya udah ngobrol atau dialog? Ya terserah kalian, kalau mau dialog. Oh dialog sekarang apa? Jadi lo sampai kabar anak Batak aja lo tahu masalah gue Bang. Iya iyalah kan muslim kan nge-share kan gitu kan. Anjir sih oke kok jadi berantem, gue bilang kemarin ngomongnya nggak akan ikut, nggak akan gini gitu. Tiba-tiba paling depan, paling vokal aja, lucu banget gue. Gue gini ya. Ujung-ujungnya keseret juga aja. Gue berusaha sudah nahan diri gue supaya gue nggak keseret gitu kan. Gue keseretnya masih. Itu lah yang lucu bre. Itu yang lucu. Kaliannya gue bongkar ya kan. Udah kadung bongkar. Benar nggak? Iyalah. Nggak tahu juga sih ya, mungkin bisa ya sekalian lu bongkar, bisa lu bersabar. Cuma kan lu yang paling tahu gitu kenapa harus lu bongkar-bongkar kan gitu. Nah ini. Oi Sof. Masih apa mau jawalin dialog kapan? Masih hidup lu. Wah lelah dan tampan lah bre, lihat gua gimana, putih banget gua bre tuh, masih hidup lah, seger banget gua. Malaikat terang. Kan di Bali, seger lah kalau di Bali. Iya dong gitu. Lu Kores ini di Bali? Bali lah. Oh Bali. Jadi gua gini konsepnya kenapa gua di Bali, gua tuh seneng beres kerja langsung nongkrong di pantai gitu, karena suara pantai itu tuh menenangkan, pengganti musik. Gitu ya, kemesraan ya, kemesraan ini ya.
kemesraan ini. Suatu Gua hari malu belum? kala kita duduk di tepi pantai. Enggak, jangan, udah, lu nggak usah nyanyi, lu dialog aja udah. Gue bisa Nggak usah nyanyi nyanyi. juga. Lu terakhir debat tuh kayak nggak salah berapa tahun lalu tuh sama si Adirion kalau nggak salah gue. Nah itu bre, Sob, Aderion apa kabar? Kenapa nggak masuk ke dalam circle kalian Aderion ini? Ya karena lu suka grebek-grebek ya takut lah dia. Dia takut digerebek. Ya kalau kita kan anti grebek. Kenapa takut anjir gerebek? Makanya belajar silat kayak belajar kungfu gitu. Jadi pas digerebek bisa lawan gitu loh. Bisa kabur. Kalau kabur bukan belajar kungfu anjir. Kabur mah bakat. Iya loh, Aderion tuh gua kangen banget sama ini so. Kalau lu inget itu ya temennya Edwin sama Aderion, dia nggak ngehujat, tapi dia ortodok, Jargis namanya, tau nggak? Oh, Jarjis masih sering kok beberapa kali. Oh Jargis masih ada, oh iya mantep tuh. Dia taat banget anjir sholat 7 waktunya. Kemana dia? Kenapa nggak ikut TikTok? Ada di TikTok dia, ada, cuman nggak Apa terlalu. akunnya? Hah? Akunnya apa? Akunnya kalau nggak salah Kiai Jarjis kalau nggak salah. Kiai Jarjis apa Jarjis. gimana? Kiai Jargis. Sama RK aja, RK. Apa sama Edis? Ah, lu kalau sama Edis mah pasti kalah. Anjir, Edis gua naik dibilang wah ini penghujat Islam, ini penghujat Islam gitu. Saya sebenarnya malas naikin Kores. Apalah Edis ini? Kalau Kores dulu nggak kayak begini. Dia dulu waktu dialog awal-awal tuh masih baik nih. Kia Jargis. Masih enak dibanding Ini bukan ini bukan Kia Jargis ini. Kia Jargis. Gak kelihatan bang. Kayaknya, coba aja lu deh. Abang balik kamera bang biar Enggak, aku jarang satu komal. Kayaknya, pokoknya pakai nama itu dia. Iya kangen gua sama dia. Dia lucu orangnya. Tapi nggak tahu tuh akhir-akhir ini kan salah pergaulan, karena pergaulannya masih zombreng sama si itu jadi penghujat. Tadinya ini sih masih oke nih, awal-awal tuh oke dia kalau diajak dialog. Siapa? Ya, gua kan Muslim kan gimana lawannya? Gua kan reaktif, Sof. Kalau lu Tapi udah mau menjadi pengikut Yesus, masa lu pengikut? dari dulu gua pengikut, bukan penyembah. Dari dulu gua pengikut. Udah Yesus ngapa-ngapain gua ikutin kok. Makan ikan. Ngapain lu ngikutin Muhammad, ngikutin Tuhan Yesus? Loh, maksudnya gini bre, lu kalau misalnya kita perkara yang kehidupan sehari-hari yang detail banget ya Nabi Muhammad lah jagoannya. Nabi Muhammad lah jagoannya kalau yang detail banget. Kan gitu. Kalau Yesus bagusnya di apa ya, di filosofi perkataannya adalah dia bagus tuh. Cuma kalau praktek kehidupan Nabi kami lah. Praktek kehidupan Nabi lu. Kalau Kores, kalau praktek kehidupan Nabi lu, kenapa lu ngisep kencing onta? Tuh. Kenapa gua minum kencing onta mahal, bre? Bukan, lu kan ngerokok. Rokok kan dari kencingnya onta. Maksud rokok dari tembakau lu? Ah ini nih, salah sekolah minggunya ini pengajarannya. Coba lu jelasin. Biji mana ceritanya lu ngisep kencing onta tuh? Ayo. Ini tembakau anjing gak ada kencing ontanya sob. Aduh lu terlalu benci sama Islam. Lu kayaknya pernah dibully waktu SMA ya sama muslim ya? Enggak, justru teman-teman muslim gua baik-baik. Lu terus kenapa lu kemana-mana kencing onta? Ya karena memang iya kan tembakau kata Nabi lu dari kencingnya onta. Gimana sih lu? Nabi kami gak pernah bahas tembakau ngehe. Ya itu katanya rokok dari tembakau dari kencingnya onta kata Nabi lu. Kenapa lu ngisep? Di mana tahu? Kalau ada minum kencing onta untuk orang kafir yang nantinya murtad itu ada gitu. Tapi kalau tembakau kencing onta belum nemu gua hadisnya. Sabar. Yang coba. kencing onta di apa namanya yang dijual di Saudi Arabia itu orang kafir apa orang muslim? Orang muslim. Ya udah. Terus ininya di mana nyambungnya? Anjir lu nggak hujat tapi cringe. Kayak mana sob? Lu nggak hujat tapi cringe tau nggak lu? Data Kores. Di mana? Coba lu tunjukin tembakau ini kencing onta di mana? Di hadismu. Ya gue cari ya sekarang ya tembakau ya. Nih gue ketik tembakau kayak gitu. Tembakau. Nah kan nemu. Oh anjing 0. Lu tuh suka cringe kadang-kadang. Nih gua ketik tembakau. Oh, tembakau 0 hadis. Itu aplikasi apa itu, Bang? Ini kalau hadis suka pakai tazkiyah.ac.id.
Oke. Ini perkataan Habib aja ya, biar Habib yang jelasin nih. Nah kalau gitu Habib lah, ngarang-ngarang aja lu. Dia dari takutnya kepada Allah sampai kencing. Nih. Dan kencingnya itu tumbuhlah pohon tembakau. Itu bukan Nabi berarti. Lu kan ketahuan takia Korintus lu. Gue ulangi pernyataan Habib lu. Iya. Laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis ketika apa kan ya? Dia dari takutnya kepada Allah sampai kencing. Bentar nih. Lu ajarannya emang aneh-aneh, bikin gua ketawa. Bentar, apa sih nih? Bentar gue ulang. Khazanah Islam. Kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dari takutnya kepada Allah sampai kencing. Dan kencingnya itu tumbuhlah pohon tembakau. Berarti bukan hadis sob. Lu takia Korintus mulu sih kerjaan. Jadi gini, ketika iblis itu kan dilaknat sama Allah, dia takut sampai terkencing-kencing. Nah dari kencingnya iblis itulah tumbuh tembakau yang lu isap, woi. Iya, tapi kan bukan hadis Nabi. Takia Korintus lu. Enggak. Gini, gue tanya sama lu. Lu setelah sekian tahun ya mempelajari Alkitab nih, lu kok masih Islam? Itu yang gue heranin loh. Karena Bible lu ngajarinya Islam, Sofi. Ngajarinya Islam. Apa? Karena Bible lu tuh ngajarinya Islam. Buset, di mana coba Bible ngajarin Islam? Di sini ini ya, ini buat lu berdua tapi yang jawab Sofiatul. Lu ini gue nggak ngedebat ya. KPR 2 22 sampai 24. Coba lu baca. KPR 3. KPR 3. Bacalah. KPR 3 sebentar ya. Yang penting gue udah bisa buktikan kalau lu ngisep kencing onta. Ya, lu nggak buktikan lah, lu takia Korintus. 1-0. Kores 1-0. Gue selalu menang kalau lawan dia, nggak pernah kalah. Mana ada? Enggak, gue kan orangnya tanpa pipi kiri pipi kanan kalau sama lu, Sof. Yang penting Kita nice aja. Gue mana pernah ngancem-ngancem orang. Ya memang nggak bisa anjir, memang nggak bisa. Lu dikit gimana mau ngancem? Lu dikit gimana mau ngancem? Ini KPR 3 23. Udah dibaca belum? Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi pernah berbicara, mulai dari Samuel sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Silakan Bu Sofi. Kan dibasmi kalau nggak dengar nabi ini. Mau gimana? Siapa yang dimaksud itu? Ya siapa nabi yang ngebasmi Kristen siapa? Lu kok ngebasmi Kristen? Umat kita loh. Masa umat kita umat Islam? Itu Rasul Petrus berkata bahwa akan ada seorang nabi. Itu di mana coba nubuatannya? Gue tanya sama lu. Di KPR 323. Salah, nubuatnya di Ulangan 18. Ulangan 18, tahu gua. Cuma yang Petrus aja. Bukan. Rasul Petrus itu berkata bahwa seorang nabi sama seperti Musa. Siapa nabi itu? Pengharapan Isa itu adalah Nabi Hamusyah. Artinya nabi yang diurapi seperti Musa. Oke. Sama seperti Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, maka nabi ini yang adalah seorang Mesias akan diutus Tuhan. Ini apa nih? Bu accept atau apa nih? Apa nih? Accept aja. Bu, ini sambil siapa tahu ada anak singa nanti kan Bu. Lanjut Sob. Lanjut. Seorang nabi ini yang seperti Musa. Jadi gini loh, pengharapan orang Israel akan Mesias itu ada 3. Yang namanya Mesias itu raja, kemudian nabi, juga seorang imam. Jadi orang Israel itu mengharapkan ada seorang Mesias yang diurapi, yang sekaligus memegang 3 jabatan ini. Dia akan menjadi raja, maka Yesus itu lahir sebagai raja. Kamu kan baca tuh di Lukas, dia lahir sebagai raja. Dia juga seorang nabi. Dia juga seorang imam besar. Ya, sesuai dengan nubuatan Mazmur 110 ayat 4. Nah, siapakah nabi yang seperti Musa ini di Ulangan 18 sampai 18:1? Sama seperti Musa itulah Mesias bagi bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Maka Yesus juga akan membebaskan kita dari perbudakan apa? Perbudakan dosa. Boleh. Tapi Yesus membasmi umat Kristen nggak? Di mana Yesus membasminya? Ini oke coba belajar. Baca KPR 23. Membasmi umat Kristen. Yesus itu mendirikan kekristenan. Ya kalau gitu bukan Yesus yang ditunggu.
Loh, Yesus, makanya Rasul Petrus berkata, ini loh, semua nabi-nabi itu bernubuat tentang zaman ini. Zaman apa? Zaman pada waktu Yesus itu dilahirkan. Zaman Ya pada anjir, ini si Sofiatul nggak baca perikop, itu di atasnya udah bahas Yesus. Yesus itu di sorga, nanti ada nabi, bukan Yesus. Yesusnya lagi di sorga itu. Baca deh yang benar. Yesus itu sampai sekarang tetap nabi. Kamu bagaimana sih? Aduh. Cak, gini. Kores, Si, kamu ngerti? si Oki aja sampai malu. Sebentar, gini loh. Yang namanya Mesias, itu artinya dia tuh puncak daripada para imam. Maka dia disebut imam besar. Dia imamnya para imam. Dia puncak daripada segala raja. Maka itu gelarnya raja di atas segala raja. Dan dia Ngerti bagian-bagian gitu ngerti. Cuma di 21 ini Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu gitu loh. Jadi ketika Nabi ini turun, Yesusnya di sorga. setelah Yesus tidak ada lagi namanya nabi. Yang ada adalah urapan kenabian. Gak ada. Semua nabi itu bernubuat tentang lahirnya Mesias. Puncak daripada para nabi. Nah, terus KPR 323 ini siapa? Nabi siapa yang ngebasmi umat Kristen ini? Baca dong Yesus. Yesus yang basmi umat Kristen. Bukan umat Yahudi. Kamu baca dong. Barang siapa yang tidak apa di situ, tidak percaya kepada Yesus akan apa? Akan dibasmi dari umat kita. Artinya apa? Apa? Siapa yang nggak percaya? Orang Yahudi pada waktu itu yang banyak yang tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, udah dibasmi nggak sama Yesus Yahudi? Bu, iya dong. Mereka yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus pasti tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana di MMLJ Yesus ngebasmi orang Yahudi yang ada Yesus dibunuh orang Yahudi? Nih gue baca Kisah Rasul pasal yang ketiga ya. Iya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Oke. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus lepaskan, tapi kamu menolak yang kudus dan yang benar, serta kamu mengendaki pembunuh sebagai hadiahmu. Jadi nggak pernah ada cerita Yesus digantikan, nggak pernah. Ya bebas. Dia, Mesias itu disebut apa? Pemimpin kepada hidup. Jadi makanya kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan karena dia memimpin kita kepada hidup yang kekal. Kejauhan perikopnya sob. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang itu kami saksi. Udah, tapi beda perikop. Beda perikop itu. Lo enggak kan Kisah Rasul 3. Lo kan tadi ngomong Kisah Rasul 3 kan? Ya cuma kan ada 2 perikop ada 3 perikop di sana. Nah, sebentar. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang telah kami. Jadi itulah sebabnya, ya tuh. Dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu Kores, sadar dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jangan lu ngisep kencing lontar lagi. Lo gimana? Orang dibilang nanti akan nabi yang membasmi umat Kristen, ya masa gue di Kristen? Ya gue ikutin nabi inilah. Nah ini kan, lihat. Sebentar. Karena itu sadar dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelega dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Mesias. Kristus Mesias itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Lagi di sorga ya? Lagi di sorga, lanjut. Betul. Pemulihan segala sesuatu apa? Sampai ada langit yang baru dan bumi yang baru, dikembalikan lagi kepada penciptaan semula. Bebas. Dia harus ada di sorga sampai waktu dipulihkan segala sesuatu, sampai langit yang baru dan bumi yang baru itu diciptakan ulang. Maka kita menjadi manusia baru, kita masuk kepada kerajaan sorga yang baru. Seperti difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dulu. Jadi yang dimaksud nabi ini loh, bukankah telah dikatakan Musa? Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dan sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan yang terjadi bahwa semua orang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan selamat datang di kebenaran. Mulai dari bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang zaman ini ya, bukan nanti kedatangan kedua, zaman ini. Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan diberkati, dan bagi kamulah pertama-tama Allah telah membangkitkan siapa? Nabi itu, hambanya siapa? Yesus Kristus, dan yang mengutuskan kepadamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala. Jadi Nabi itu harus bangkit dari antara orang mati, Kores. Nabimu kan metong di kuburan, gimana sih lu? Tapi kan yang membasmi, Nabi yang membasmi umat Kristen ini sebelum dia meninggal siapa? Itu aja pertanyaannya. Oh, jadi maksudmu Muhammad nabi yang membasmi umat Kristen? Yahudi sama Nasrani kan diusir dari Mekah sama Madinah. Bukan. Itu pembasmian bukan? Kores, Kisah Rasul 3 tuh gak ada hubungan sama sekali sama Nabi Muhammad. Ya udah tunjukin nabi yang membasmi umat Kristen siapa? Tunjukin nabinya siapa? Karena gue ikut ini gue.
Bukan umat Kristen yang dibasmi Kores, semua orang Umat kita yang siapa? percaya. Umat kita siapa? Semua orang yang nggak percaya. Bang Oki udah deh. Berarti umat kita ini umat manusia maksudnya. Makin ngaco. Kisah Rasul 3 itu gak ada hubungan sama sekali sama Muhammad. Itu Lah ini dibasmi dari umat kita, masa nggak ada? Katanya nabi kita pembunuh katanya. Ini dibasmi dari umat kita ini. tuh maksudnya Yahudi, Kores. Siapa yang membasmi umat Yahudi? Nabi siapa? Loh, sekarang aku tanya. Tapi atau keras. Bukan, sekarang aku tanya. Pada waktu zaman itu, pada waktu zaman Rasul Petrus, itu kan orang Yahudi mengatakan begini kan ketika Yesus disalib. Salibkan Yesus. Nah. Darahnya biarlah ditanggungkan atas kita dan anak-anak kita. Betul? Betul nggak orang Yahudi ngomong? Iya, iya. Akhirnya orang Yahudi benar-benar nggak dibasmi pada tahun 70 oleh Jenderal Titus. 1 juta orang Yahudi Oh, berarti kalau Sofiatul Jenderal Titus itu nabi. Ya udah nggak ada masalah, beda kita. Kok nabi gimana sih? Ya, tadi lu Jenderal Titus yang membasmi umat Yahudi Barang gitu. siapa yang tidak mendengarkan, bukan nabi itu yang akan membasmi. Sambil gini, sob. Nih, sama seperti nih, ya sama nih, sama seperti misalnya nih ya. Sob, dipencet dulu itunya, sob. Accept dulu sambil ngomong. Sip. Gini loh, Kores. Sama seperti jadi gini, Allah itu adalah roh. Iblis itu adalah roh karena dia malaikat yang jatuh di dalam Alkitab kita. Nah, ketika mereka itu mau beroperasi di bumi, mereka itu pasti menggunakan manusia. Gue kasih lu contoh. Ketika bangsa Kanaan tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka melakukan segala sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Allah itu menggerakkan Israel untuk membasmi mereka. Tapi begitu juga sebaliknya. Ketika bangsa Israel itu tidak taat kepada Tuhan, menjadi penyembah berhala, melakukan berbagai macam yang dilarang Tuhan, Allah itu juga menggerakkan bangsa lain, bangsa Asyur, untuk apa? Membasmi Israel, untuk membuang dia. Nah, ini Allah menggerakkan nabi ini, sob. Allah menggerakkan nabi ini. Kita pakai konsep lu. Allah menggerakkan orang. Nah, orang itu nabi. Nabinya siapa? Bukan konsep saya, itu konsep Alkitab. Memang. Oh iya, boleh konsep Bible menggerakkan nabi. Nabinya siapa? Sama Oki ini sekolah teologi ya. Benar. Nah, kabur dia, nggak bisa kan ngelempar ke orang. Ini loh, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Itu maksudnya memang betul-betul bangsa Israel akhirnya apa? Darahnya tertumpah nggak? Anak cucunya dibasmi nggak? Iya, tahun 70, 1 juta orang Yahudi. Makanya terjadi namanya disperse. Kamu tahu nggak? Oke, di tahun 70 nabinya siapa itu? Bukan nabi yang membasmi. Nah, kan artinya bukan KPR 323 yang lu bahas. Di sini udah jelas-jelas orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat terjadi kita. nggak? Gini, ketika bangsa Yahudi mengatakan salibkan Yesus, biar darahnya kami yang nanggung. Oke, nabi siapa yang ngomong salibkan Yesus? Nabi siapa? Bukan nabi, itu orang Yahudi, Kores. Masya. Ya udah, kalau gitu kan bukan KPR 323. Ayolah sob, ini tidak mendengarkan nabi itu. Betul, yang tidak mendengarkan nabi itu. Tapi bukan nabi itu yang membasminya, Kores. Akan dibasmi dari umat kita. Gimana sih? Itu satu kalimat penuh loh. Iya, memang bangsa Yahudi akhirnya diporak-porandakan dan tahun 70. Nah, coba Haibar. Siapa yang bantai Yahudi Haibar? Nabi kita. Ya, nggak ada. Bani Quraiza Yahudi juga. Nabi kita yang bantai. Sama Muhammad, KPR 3 tuh gak ada hubungannya sama Muhammad. Ini dibasmi dari umat kita. Bebas lah umatnya siapa. Mau Kristen kayak mau Yahudi. Tapi itu Nabi yang ngebasmi mereka. Selamat datang di kebenaran, sob. Bukan, yang nabi bukan basmi, tapi yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi oleh Allah gitu maksudnya. Gimana sih? Siapa yang nggak mendengarkan Nabi Muhammad coba? Siapa yang nggak mendengarkan Nabi Muhammad? Kristen sama Yahudi kan? Loh, kamu baca konteksnya. Yang diberitakan siapa? Tuhan Yesus yang memimpin kepada kebenaran. Betul nggak? Tadi lu udah baca 21. Yesus posisinya di sorga. Nggak ada hubungannya sama Yesus ini. Yesus di sorga dia. Jelas yang dikatakan adalah Yesus. Nabi itu yang dimaksud adalah Yesus. Ia pemimpin kepada hidup. Dia orang yang kudus dan yang benar. Telah kamu bun-bun. Tetapi Allah itu KPR-nya jauh banget itu. Sok, di 21 Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kalau masih ada pembasmian, belum pulih itu bumi. Gimana sih Sofi ini? Gini loh, tinggal di sorga itu waktunya sebelum Yesus. Maksudnya sebelum Yesus dilahirkan memang dia gagap-gagap dia. Surga, Kores. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu udah pulih baru turun dia. Kalau misalnya dia turun basmi-basmi belum pulih, logikanya gimana sih, Sof? Ini orang gimana sih nggak punya logika? Lah lu Sof, lu pengen banget Yesus, padahal Yesus udah santai di sorga dia, belum waktunya. Lihat sini ya.
Tunggu, Ki. Abis ini Ki. Petrus membicarakan Yesus. Barang. Nah ini kan Kristus, ini 21-nya ya. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. 13-nya, baca. Jauh banget ke 13, Yesus hamba di situ. Loh ya memang Nih, Yesus itu sebagai hamba dan sebagai nabi di situ yang diberitakan Rasul Petrus. Gimana sih? Di mana Yesus dibilang nabi itu sama si Yesus kapan ngaku nabi dia? Baca ayat 13 Allah Abraham, baca. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya Allah Abraham, Ishak, Yakub? Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Hamba dia ya. Ya udah, hamba nggak ada masalah. Loh, baca terus dong ayat bawahnya itu kan berhubungan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Gitu. Jadi saksi bahwa dia bangkit. Oke. Oh, saksi bahwa dia bangkit, dia mati. Nggak ada masalah deh. Mereka mau saksi apa? Nggak ada masalah itu, Sof. Intinya yang dong, kalau nabi lu saksinya siapa? ya ini Petrus. Akan terjadi bahwa semua orang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu kelak. Nah, berarti nabi itu adalah Yesus Kristus yang dinubuatkan. Di mana Yesus bunuh-bunuh di mana? Bukan Yesus bunuh-bunuh, kamu nih gimana sih? Ya udah kalau gitu kan ini nabi yang berani berdarah ini. Siapa nabi yang berani berdarah untuk kebenaran? Siapa? Loh, jelas Yesus dong. Ya kalau gitu kapan Yesus bunuh Kristen? Kapan Yesus bunuh Israel? Kapan? Bukan begitu konsepnya. Ah, kan. Coba terus dia. Yesus itu adalah Mesias yang akan menggantikan Musa, paham? Musa itu tipologi gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya udah, nggak ada masalah. Tinggal dibuktiin aja kapan Yesus membasmi umat Yahudi atau umat Kristen. Kapan? Lah buktinya tahun 70 mati semua nggak itu orang-orang yang menghujat Yesus itu? Mati. Oke, siapa nabinya di situ? Bukan nabinya, Kores. Bukan nabinya yang membunuh, Bang Kores di situ. Siapa yang tidak mendengarkan nabi itu? Allah sendiri. Allah yang akan pakai segala sesuatu. Nggak ada di situ, nggak tertulis Allah, di situ tertulisnya nabi. Di situ tertulisnya nabi di situ. Ini nabi yang dijanjikan menurut Rasul Petrus di sini nih, Bang Kores. Yesus bukan Nabi Muhammad. Oke, berarti nanti Yesus akan membasmi umat Kristen, gitu maksudnya. Kok Bukan Kristen sih? Yesusnya yang Kristen itu mempercayai. Lu nggak bisa ada kata basmi tapi Yesusnya baik, nggak bisa. Harus ada darah di tangannya, nggak bisa, Bre. Itulah kenapa gue bilang juga Bible itu merujuknya ke Islam. Bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu kan dibasmi dari umat kita, bukan Tuhan Yesusnya yang membasmi di situ, bukan nabinya, Bang. Tapi ini tema bagus. Gimana tema besok kita rubah? Siapa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Nabi Muhammad kah? Atau Tuhan? Oke, deal ya. Oke, kita topiknya itu ya. Oke, sip, mantap. Ya, ini bagus temanya. Lanjut. Baru kan, baru ya. Kores. Boleh. Persiapin di mana di dalam Alkitab kita ada nabi yang mempunyai benjolan di tulang punggung punya benjolan di punggung kiri belakangnya sebesar telur merpati. Atau mesti cari lu nubuatan itu. Waduh, banyak gua kalau soal penggenapan kayak gitu. Aman itu, Sof. Lu sekarang PR-nya ini aja, siapa nabi yang ngebasmi umat Kristen sama Yahudi, itu dicari aja itu. Nah, itu konteksnya salah, kamu gak kayak gitu. Oh, konteksnya salah, tulisannya bener, konteksnya salah, gimana? Bukan, sekarang gue tanya sama lu. Apa? Lu masih percaya sama nabi yang punya benjolan di punggung kiri? Ya, Sof, lu perhatikan. Ini gua gimana gua nggak percaya nabi gua ya? Gimana gua nggak percaya nabi gua? Ya, nabi gua turun di Arab, satu Arabnya Islam. Sama nggak kayak Musa? Musa turun di Israel, satu Israel Yahudi. Sama nggak? Yahudi itu bukan agama, Oong. Apa? Terus Yahudi apa? Kalistenik? Apa? Yoga? Bukan. Mereka apa dong? Yahudi karena memang pada waktu pembuangan ke Babel, kerajaan selatan itu ya orang Yahudi semua. Gimana sih lu? Ya iya, orang bukan Israel. Yahudi itu kan imannya. Sof, udahlah, jangan lari-lari. Israel kesukuannya. Jokowi turun di tanah Jawa, maka seluruh orang ini jadi orang Indonesia. Ya Indonesia bukan agama, emang lahirnya di situ. Loh bukan, jangan disamain antara Yahudi dan Israel. Israel kebangsaannya, Yahudi imannya. Jangan disamain, jangan dibedain dong. Gimana sih? Nah, terdiam lagi 2-0. Bukan dia lagi minum, Oong.
Oh, gua kira lu tertegun mau masuk Islam lu. Tertegun apa? Pada zaman Musa itu nggak ada yang namanya agama Yahudi. Yahudi itu ada. Kamu harus tahu sejarahnya. Setelah Ya, oke, nama imannya apa kalau gitu? Nama imannya orang-orang Yahudi ini apa? Nggak ada iman. nggak ada. Mereka disebut kepercayaan. Ateis berarti. Sebentar, orang-orang pada waktu itu mengenalnya sebagai mereka percaya kepada Tuhan yang namanya Yod He Vav He. Nggak dikenal orang Yahudi. Apa nama kepercayaan seperti itu? Apa namanya? Mereka nggak punya agama. Dibilang. Oh ya udah gini aja deh. Ketika Musa turun di Israel, satu Israel percaya Yod He Vav He. Ketika Nabi Muhammad turun di Arab, satu Arab percaya Allah gitu. Kan sama kan di sini? Bukan, karena kamu mabuk agama. Apa? Mau kemana lagi? Enggak usah, kita nggak usah pakai agama, nggak apa-apa. Kita pakai percaya nama Tuhan aja. Pakai percaya nama Tuhan. Mau ngomong terus ya udah. Oh ya udah, apa mau ngomong apa? Yahudi begituan tuh nggak ada pada zaman Musa, nggak ada yang namanya orang Yahudi tuh nggak ada, semua disebutnya orang Israel. Yahudi itu ada, kamu mesti lihat sejarahnya. Setelah Salomo meninggal, kerajaan Salomo tuh pecah jadi dua. Yang utara tuh disebut kerajaan Israel, beribu kotanya di Samaria. 10 suku ikut sana. Yang selatan disebut kerajaan Yehuda. Dua suku doang. Yahudi. Nah kemudian orang-orang yang utara nih dibuang ke Assyria, ke Asur. Kemudian yang selatan tahun 586 itu dibuangnya ke Babilonia. Nah ketika dikembalikan, mereka ini disebut orang-orang Yahudi berbahasa Yahudi. Karena mereka udah campur sama bahasa Aramaik pada waktu itu. Disitulah yang utara kagak kelihatan. Karena yang utara ini udah kawin campur. Namanya orang-orang Samaria. Nah itulah asal mulanya orang Yahudi yang sekarang ini disebut. Jadi bukan Israel yang sekarang ini, yang ada di Israel sekarang ini yang merdeka tahun 14 Mei 1948. Itu hanya orang yang kurang dari pembuangan dari suku Yehuda, dari suku Benyamin, dan sedikit dari suku Lewi. Jadi kalau kamu lihat ada orang Israel, orang Yahudi nama belakangnya Cohen, nah itu pasti keturunan imam besar Harun. Gitu. Yang lain-lain suku lainnya nggak kelihatan. Itu makanya mereka disebut Yahudi, Yehuda. Iya, imannya orang-orang Yahudi ini apa? Israel. Namanya apa imannya? Gue udah tahu yang sejarah itu udah tahu. Imannya apa namanya? Ya buktinya lu bilang itu agama. Yahudi bukan agama, itu suatu bangsa. Terus Jew itu apa? A Jew. A Jew itu orang Yahudi. A Jewish apa Jewish? Nah sekarang gue tanya, ada nggak? Aku tahu. Kena lagi kan? Ada perbedaannya antara Jew dan Jewish, ada itu. Ya gimana? Ada orang Jewish yang beragama Kristen? Ada nggak? Jew yang beragama Kristen ada. Ya makanya lu bilang Yahudi itu agama. Belum, ini ada Jew, ada Jewish, ada Judaism, ada Israelit. Nah itu ada 4 tuh. Lu harus tahu perbedaannya. Beda. Itu orang-orang ortodok beda. Jewish yang disebut Jewish orang Yahudi itu karena mereka tuh sebagai bangsa Israel, mereka tinggal 3 suku doang yang ada. Iya. Yang paling besar. The religion of the Jewish apa namanya? Loh, kalau sekarang ini ya macam-macam, kamu cari aja nih agamanya orang Jewish. Ada yang Islam, poros utamanya dong, yang dominannya dong. Ada yang Kristen namanya Yahudi Mesianik. Gimana sih lu? Yahudi Mesianik itu bahasa Inggrisnya apa? Mesianic Judaism kan? Mesianik. Ayolah, sob jujur lah, jangan bohong-bohong. Intinya gitu. Ngapain gue bohong sama Musa turun di Israel, satu Israel percaya Yod He Vav He. Nabi Muhammad turun di Arab, satu Arab percaya Allah gitu kan. Yesus lu turun di Israel, yang percaya Yesus Italia, enggak begitu. Iya, itu yang terjadi kenyataannya. Gimana gue mau percaya Yesus gitu? Kandangnya aja dia kalah suara. Loh tidak masalah, makanya Roma 11 mengatakan karena ketidakpercayaan mereka, karena ketidakpercayaan orang Yahudi, maka sebagian dari mereka dipatahkan. Artinya apa? Dibuang, dibasmi dari umat itu. Tetapi bagi kita bangsa-bangsa goyim, orang-orang yang bukan Yahudi, bagi kita yang percaya, maka kita disatukan di dalam iman dengan orang Yahudi. Itu. Oke, itu nggak apa-apa kalau perkara goyim, nggak ada masalah, gue silakan. Nah berikutnya sob, yang fatal adalah Israel sudah jadi negara adidaya, Yesusnya belum turun. Ini menggagalkan ketuhanan Yesus. Selamat datang di kebenaran. Yesus. Dia kan mau memulihkan Israel. Israel udah bagus. Kamu salah. Menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Berarti nanti Yesus akan lawan Israel. Israel itu cuma tipologi, cuma gambaran bagaimana Allah akan memerintah di bumi ini.
Tapi Enggak, dia titik pemerintahan Yesus nanti, kerajaan Adam yang rohani ini itu di mana titik pemerintahannya? kerajaan Israel. itu bukan cuma rohani, kerajaan yang akan turun di bumi yang baru nanti loh. Kamu baca dong. Iya, oke. Di mana titik pemerintahannya, di mana ibu kotanya, di Di mana? Yerusalem baru dikatakan. Lah ini Yerusalem udah ada negara Israel. Bukan Yerusalem sekarang, oh. Buat apa Yerusalem baru kalau Israelnya udah berdiri? Buat apa? Ini orang. Jadi di langit yang baru dan bumi yang baru nanti akan ada namanya Yerusalem baru, bukan Mekah. Itulah pusat pemerintahan langit yang baru dan bumi yang baru ada di Yerusalem baru. Kamu baca Wahyu pasal. Oke. Ya, oke kalau gitu. Kamu dengar. Iya. Di sana Mesias akan memerintah sesuai dengan nubuatan Daniel pasal yang kedua bahwa Allah akan mendirikan kerajaan di bumi dan Mesias akan memerintah di bumi sampai selama-lamanya dan kerajaannya akan kekal ada di bumi. Itulah langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Di sanalah Yesus memerintah dan dikatakan semua bangsa akan datang membawa persembahan ke sana, bukan ke Mekah. Iya, nggak ada masalah. Sekarang dengan cara seperti itu artinya Yesus akan perang dengan Israel yang sekarang. Kalau kita bicara kitab Wahyu, nanti akan terjadi perang besar namanya perang Harmagedon di lembah Megiddo namanya. Iya. Itu sudah bagian eskatologis. Ya, kalau ke sana itu akan ada banyak tafsiran. Nggak apa-apa, tafsiran yang lu percaya aja. Eskatologi yang lu percaya yang mana? Silahkan. Yang aku percayai sesuai dengan apa yang Alkitab katakan bahwa nanti Israel ini akan berusaha mendirikan bait suci yang ketiga. Itu sedang terjadi sekarang, kita tahu itu. Terus? Semua bangsa nanti akan berperang melawan Israel dan itu sudah dinubuatkan. Semua bangsa akan berperang melawan Israel. Dan pada saat Israel terdesak itulah maka dia akan bikin perjanjian dengan seorang yang disebut di dalam Alkitab kita sebagai seorang yang menajiskan bait suci, seorang antikristus. Dan disitulah dia akan membuat perjanjian damai, semacam pura-pura dia buat perjanjian damai, tapi dia nanti akan mengambil alih pemerintahan di dunia ini. Nah saat itulah nanti kita percaya sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam kitab suci bahwa disitulah raja kita, Mesias kita, nabi yang puncaknya para nabi itu akan datang, yaitu Yesus Kristus. Dia akan memulihkan segala sesuatu dan dia akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Itu yang disebut kerajaan damai. Setelah itu akan masuk tahta putih, tahta pengadilan besar. Iblis akan dilemparkan ke dalam api. Kita akan semua akan dihakimi oleh Tuhan. Dan kemudian setelah itu akan diciptakan ulang langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru akan datang. Disitulah selama-lamanya kita akan bersama dengan sang pemimpin kita kepada hidup, yaitu Mesias, raja kita yang akan turun dari surga. Jadi lu minum dulu lu, nggak napas lu itu ngomong panjang lagi sebagai bayi. Kedatangan yang pertama kan lu hina-hina sebagai bayi, mati, disalibkan. Kedatangan kedua enggak lagi. Kedatangan kedua dia sebagai keturunan dari Daud ya, sebagai singa dari suku Yehuda. Itulah yang kita nantikan. Oke. Tunggu dulu, lu kepanjangan. Artinya nanti Israel yang sekarang ini akan luluh lantah, dikuasai goyim, lalu kemudian nanti Yesus baru akan turun untuk menolong Israel ini. Akan ada antikris dulu. Makanya sekarang ini kan gitu ya konsepnya ya. Oke. Tanda-tandanya sudah dekat. Sama kan dikatakan di dalam kitab Wahyu, kamu tidak akan membeli menjual tanpa tanda binatang itu. Dan mungkin itu akan tergenapi. Ya, akan ada satu pemerintahan dunia di mana dia akan menguasai ekonomi. Kalau kita lihat sekarang ini kan akan terjadi ke arah sana. Tapi masih bagus sih, karena gua kira lu akan ngomong Yesus akan sekongkol dengan Israel yang sekarang, tapi ternyata enggak ya. Israel yang sekarang akan runtuh dulu. Bagus lah itu. Masih ada benernya. Bagus. Emangnya gue sama lu? Iya, takutnya lu bilang karena ada yang percaya Israel sekarang inilah kerajaan Yerusalem baru itu gitu. Jadi nanti Yesus datang itu akan temenan sama Israel ini. Wah, gue bilang fasik dong jatuhnya. Israel ini banyak pelangi di sono kan gitu. Tapi ternyata lu enggak. Bagus. Israel yang dimaksudkan di langit yang baru nanti adalah semua orang yang percaya kepada Mesias. Kita lah Israel rohani itu. Maka dikatakan kita yang percaya di dalam Kristus kita juga mendapat bagian daripada perjanjian Abraham. Ya, itu yang dimaksudkan. Sama ini, oke, lu harus dengar ya, si Sofiatul mengimani nanti ketika Yerusalem baru akan ada persembahan korban lagi loh. Sofiatul mengimani itu. Salah, kamu baca nih. Peleset dia. Tidak ada lagi korban, sembalang lu. Tadi lu bilang nanti korban nggak akan ke Mekah, tapi ke Yerusalem baru. Itu udah bener loh. Korban.
Sembelihan-sembelihan. Tidak ada lagi korban, tidak ada lagi dosa. Tadi lu bilang gitu tadi. Tidak ada korban, mereka akan bawa persembahan. Gue bacakan ya, Wahyu 19. Nah, coba Wahyu 19 baca. Wahyu 19 berapa, Bu? Biar aku bantu, Bu, kasihan. 19 apa 20 nih, bentar ya. Wahyu Apa kata pasal kuncinya? yang 20, Pak, pasal yang 20 deh. Mana ya? Menangkap si ular tua, jurang maut, tahta-tahta, orang mati bangkit. 1000 Mana sih tahun. bangsa-bangsa akan membawa persembahan? Persembahan. Di mana? Bangsa-bangsa. Di 21 kali. Mereka jadi umatnya, menghapus segala air mata, duduk di atas tahta. Wahyu pasal 21 ya, kalau nggak salah. Bentar. Oh, ini gue juga bantuin nyari. Coba, gue bantuin Sofiatul nyari dalil loh, Ikhwan. Di tembok kota punya 12 batu dasar, Ya, tongkat pasal 21. mengukur, Ketika kotak. nanti di langit yang baru dan bumi yang baru, itu dikatakan Tembok. anak. Makanya Yesus berkata kan, pada waktu penciptaan kembali, penciptaan ulang, anak manusia yaitu siapa? Dia, Adam yang kedua, itu akan duduk di atas tahtanya. Karena Adam itu memang diciptakan Tuhan. Adam yang pertama itu sebagai raja dan sebagai Ya mana nggak ada persembahannya mana? Ini loh, Wahyu pasal 21 ayat yang ke-24. Ya kan? Nanti kan Yesus sebagai anak domba itu akan bertahta ya, dan kota itu maksudnya Yerusalem baru dikatakan tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemudian Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Nih dikatakan nih, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi akan membawa kekayaan mereka kepadanya. Apa ini upeti? Oh, gua bukan di Wahyu, gua nubuatannya Yeskiel di Yesaya, bukannya saya, Yeskiel 45:22. Enggak. Yesus kan raja nih. Tidak akan ditutup lagi pada siang hari sebab malam tidak akan. Dan nih, kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa ke sana. Jadi nanti pusatnya adalah Yerusalem baru. Tetapi tidak akan masuk dalam sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah inilah langit yang baru dan bumi yang baru nanti yang akan kita tinggal. Inilah Yerusalem baru yang dimaksudkan pengharapan Abraham nanti. Gitu loh. Iya, Yerusalem baru itu karena lu kecelek, gua kira lu baca Yeskiel. Di sini gua kasih tahu. Oke, bacain Ki Yeskiel 45:22 tolong. Sebentar. Jadi kamu tuh nggak tahu konsepnya, ya? Gue tahu banget konsepnya, kan gue belajar sama Rabi Tovia gue. Maka ketika seorang nabi seperti Musa itu siapa? Maka Musa itu diperintahkan Allah ketika dia membawa bangsa Israel. Dia tuh kan Mesias. Musa itu Mesias bagi bangsa Israel. Ya. Diperintahkan untuk membawa bangsa Israel keluar. Maka Allah itu memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah sama seperti Yesus. Yesus itu membawa kita bangsa Adam keluar dari perbudakan kerajaan iblis. Dia juga memberikan Yerusalem baru, Yerusalem surgawi, yaitu apa? Langit yang bumi dan yang baru nanti yang itu yang disebut kerajaan surga, di mana dia akan memerintah di situ. Rajanya bukan lagi hakim-hakim atau Saul atau Daud, tidak, Allah sendiri akan jadi rajanya di situ. Iya, masalahnya gini. Masalahnya gini, Musa sebelum mati udah sukses misinya. Yesus keburu mati, masih dijajah dia bangsa Yahudi. Masalahnya di situ, Sof. Musa nggak sukses, Musa sendiri nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya Musanya enggak, bangsanya kan nyampe. Yang memimpin siapa coba? Yang masuk ke tanah perjanjian yang memimpin. Makanya tiap Yahudi Sidur itu ada Moshe Rabbeinu penghargaan. Yes, karena dia menerima Taurat, tetapi yang membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan siapa? Yosua. Ya makanya. Ya tetap aja bangsanya masuk sukses. Kan dia yang ketemu Tapi di dalam Quran, pemimpin. Tetapi kenapa di dalam Quran yang bawa masuk bangsa Israel jadi Musa ngesot keluar dari Mesir? Kenapa bangsa Israel ngesot pakai pantat keluar dari Mesir menurut Quran lu? Oh, karena gini posisinya, ada kontradiksi di dalam perjanjian lama di mana Musa udah meninggal tapi dia masih berkata-kata sampai ke tanah Israel. Ada kontradiksinya di situ. Ada kontradiksi, yang kontradiksi dalam Quran lu dikatakan. Sekarang gini, Musa mati sebelum masuk tanah Israel ya. Gini loh, kenapa dikatakan di dalam Quranmu bangsa Israel itu keluar dengan bersembunyi-sembunyi, diam-diam, tiba-tiba melarikan diri?
Hah? Lah emang kayak gitu kan, bangsa Israel belum kuat saat itu. Dia kuatnya nanti ketika di tanah Kanaan. Oh, bangsa Israel tidak diam-diam. Bahkan dikatakan orang-orang Mesir itu memberikan emas dan perak kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel keluar dengan melakukan perjamuan Paskah di Keluaran pasal 12. Sekarang Perjamuan Paskah di mana? Paskah zaman dulu bukan perjamuan, sob. Paskah zaman dulu itu pembantaian anak-anak sulungnya Mesir. Lo perjamuan disuruh menyembelih domba lalu makan perjamuan Paskah, itulah Paskah pertama. Bukan bre, itu pembantaian anak-anak sulung Mesir. Salah lu. Dapati tanda darah pada pintunya. Lalu dombanya itu apa? Dombanya apa? Dibakar, dimakan dalam perjamuan. Makan bersama dengan sayur pahit dan roti tak beragi. Itu Paskah pertama. Sekarang gue tanya sama lu, di dalam Quran lu gak ada yang namanya Paskah. Gimana ceritanya malah ngesot keluar dari Mesir? Ya iya emang terseok-seok kalau itu. Ada bedanya di situ. Tapi ini dulu dibacain dulu Yeskiel 4522. Masa ada orang Yeskiel 4522. Ya memang ngesot pakai pantat lah. Ngesot pakai muka. Ya silakan. Oke. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Kenapa dengan ayat ini, Bang? Nah, itu yang dikatakan sama Sofi gitu loh. Nanti rajanya Yahudi di akhir zaman itu akan menyembahkan korban untuk dosa dirinya dan penduduk seluruh negeri. Ini nih nggak tahu Alkitab malah. Bongkar loh. Lu kalau bahas Mesias itu salah satu favorit gua juga. Cuma karena udah lama gak dibahas, jadi baru keluarnya sekarang. Mau ngapain? Sofi, kalau lu tahu sejarah Sofi, zaman Yeskiel raja Yahudi udah nggak ada. Jatuhnya itu makanya nubuatan di akhir zaman. Dan apa yang dilakukan raja di akhir zaman raja Yahudi? Yaitu persembahan korban, penghapus dosa. Apa sih nih, ngomong apa sih lo? Yeskiel 4522, Raja Mesias akan melakukan korban penghapus dosa bagi dirinya dan juga penduduk seluruh negeri. Itu tadi yang lu kecele ngomong itu yang lu nggak tahu. Ini gue benarkan, gue bawa dalilnya. Gimana? Sekarang gue tanya, Raja Mesias merayakan Paskah nggak di situ? Nggak merayakan Paskah, korban penghapus dosa. Loh, tuh. Pada Hatat korbanot. Ini bukan bicara Yesus. Tunggu. Gurunda live, Gurunda. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Abang Zuma sehat kah? Sehat Bang, sehat. Alhamdulillah. Saya pingin naik ke tempatnya Kores tapi nggak bisa gitu. Oke Bang, cuma pengen. Ya siap. Siapa? Maaf ini Bang, sudah ganggu Bang. Enggak apa-apa, salam kenal abangku. Sehat terus. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pingin ke Komal itu tapi nggak bisa. Iya, aku kan live dulu, habis itu naik ke sana tapi nggak bisa teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak bisa naik deh? Maksudnya? Saya nggak bisa tembus ke PK-nya mereka. Oh, bukan PK jadi ya? Sudah buka Komal. PK kayak. Tadi saya dari Komalnya nggak bisa juga naik, nggak ada tangga naik juga. Oh, dia mungkin pengaturannya. WA dulu. Ya udahlah, nggak usah jangan diganggu. Sudah saya WA tadi, saya kasih materi-materi. Oh iya. Materi yang disampaikan juga itu dari saya segarkan ingatannya lagi di belakang layar terkait tentang terkait dengan ini. Apa itu? Nabi yang datang setelah Yesus akan membasmi kotoran. Ada suara noise. Membasmi umat yang tidak mendengarkan Nabi tersebut. Kalau ada teman tak diskusi, turun mak saya di. Insya Allah. Halo, selamat Ginting. malam.
Ya, selamat malam Bang Juma. Ya, dari sekte mana Bang Dimas? Ini dari Muslim Bang. Muslim, oh siap. Sehat terus ya Bang ya. Alhamdulillah sehat Bang, Masya Allah, makasih. Ini mau tanya dikit aja Bang Mas Juma ya. Iya. Kalau syahadat yang benar itu aslinya itu yang gimana itu Mas Juma? Syahadat yang benar. Ada kan yang gini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu ada yang pakai dan, ada yang Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau berbicara mengenai ilmu tajwid, darrah, nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf ra itu iglab bila gunnah. Jadi nunnya nun mati atau tanwin ketemu dengan ra. Jadi darrah, nunnya hilang, dilebur menjadi ra karena dia adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah Bang. Jadi kalau ada orang membaca Muhammadan Rasulullah, itu berarti dia penggal, dia nggak sambung. Artinya dia baca kata per kata gitu. Itu juga nggak salah. Kecuali dia baca langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu yang salah. Tapi kalau dia penggal Muhammadan Rasulullah, itu tidak keliru. Tidak mengalami kesalahan kaidah bahasa. Gitu. Jadi yang benar itu yang Muhammadan itu ya Bang Juma ya. Dua-duanya benar Abang, cuma bedanya Cuman yang kalau satu dibaca pakai langsung. spasi. Cuman kalau dibaca langsung tidak boleh kemudian Muhammadan Rasulullah. Muhammadan itu berhenti satu nat boleh. Kemudian Rasulullah baru disambung. Tapi kalau dia dibaca langsung, nunnya hilang. Begitu juga huruf tanda baca tanwin. Begitu abangku. Udah gitu aja Bang Juma, ini cuma nanya aja. Siap. Bang. Makasih Bang ya. Sama-sama Bang, sama-sama. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman yang mungkin diskusikan nih, diskusi bikin. Iya, saya buka kongol diskusi pasti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana ya, harusnya memang pindah sih. Karena saya yakin Kristen ini susah untuk apa? Iya. Susah untuk naik di komal saya kalau saya solo. Yang naik paling juga yang idiotnya aku. Pindah maki pale deng. Iya. Cari Insyaallah. komal. Regar sejati. Halo, Regar sejati. Assalamualaikum kalau muslim. Ada nikah? Oh, banyak yang naik. Vodka. Halo vodka. Iya, Suma, kau kasih tunjuk dulu bekas luka kustamu kah? Boleh. Gimana? Kau kasih tunjuk dulu bekas luka kustamu yang kau bilang disantet orang itu. Kita mau diskusi Bang. Saya mau tanya dulu bekas luka kustamu yang kau bilang disantet orang itu. Saya mau lihat dulu. Kau kan bekas mantan satpam Pasar Butung toh? Iya. Terus? Iya toh, saya mau lihat dulu bekas kustamu. Jangan kau bilang kau dibikin orang.
Bekas kusta. Ada sama saya bekas kusta. Terus masalahnya apa? Ya ada di kakimu. Jangkau kan dibikin orang. Terus masalahnya apa? Masalahnya jangkau. Masalahnya apa? Yang penting bukan Tuhanku yang ada bekas paku di badannya, itu aja. Bekas tombak di lambung, Tuhan. Kalau manusia bekas kusta, bekas tikam, itu wajar. Tuhan bekas ditikam di lambung apa? Tuhan apaan itu? Mau diskusi nggak ini, podcast? Kalau tidak mau diskusi ke bawah. Pertahankan agama warisan penjajah gimana? Podcast? Podcast. Teman-teman di YouTube juga selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulkifli Abbas, Lensa News TV, Mantepe, dan semua yang berafiliasi dengan Bang Suma. Terima kasih udah menyiarkan siaran ini. Podcast. Halo Pot. Buka kameramu Pot. Kita diskusi Pot. Gak usah takut Pot. Gak usah kau bahas penyakit kusta kok. Gak ada gunanya itu penyakit kusta kau bahas di sini. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Vodka, kalau kau utusan Dajjal. Moderator di bawah siapa ini? Oke, kita turunkan dulu. Si Potka Paluka Jangang. Kenapa ya kores? Satu, Abre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima yang kami hormati dan cintai, Guru Zulkifli Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini penyembah makhluk kuburan ada di sini. Waduh, langsung kita gas-gas. Ini gimana caranya? Penyembah makhluk kuburan. Allahu Akbar. Ki, tolong di ini dong Ki, di yang rematch yang temenan gitu. Nggak bisa gue. Yang dikatakan Allah yang tinggal diterima perkasa. aja. Ini temenannya sama lu gua, bukan sama Gurunda. Nah, gua nggak bisa ngerubah itu. Gua nggak bisa ngerubahnya. Ya udah, oke siap. Gurunda, langsung masuk aja topik yang tadi didengar yang mana. Sob dengerin dulu ya, Sob. Ya langsung masuk aja, Bang Juma sama Bu Sofi ya, langsung masuk aja ya. Iya. Kenapa Nabi Muhammad pakai? Bang Gores diam, Bang Gores diam kita Bang Gores. Kenapa Tuhan mau mati diracun kan gitu? Loh, Nabi yang cekek di dalam penjara kamu nggak bisa jawab. Kalau Nabi dicekek wajar, ini Tuhan dibunuh. Tuhan dibunuh gimana ceritanya Tuhan dibunuh? Manusia, manusia ternyata manusia. Ternyata manusia. Alamak, aku pikir Tuhan tadinya. Ternyata kau menyembah manusia. Kau nyembah manusia ternyata. Kau juga Kau kemana-mana. Giliran tadi kau bilang Nabi Muhammad dicekik. Sekarang saya bilang Tuhanmu itu dibunuh sama manusia. Gimana? Aksep semua ya, aksep semua sambil dialog aksep. Gimana sih lo? Terakhir kamu debat sama saya. Tema Nabi yang datang, dengar. Nabi yang datang setelah Yesus dan juga penyesat yang datang setelah Yesus kan gitu. Oke, tema kita terkait Dinda Kores. Iya, siap. Kores. Oke. Sob, ini kan udah 5 menit nih. Terakhir. Tema kita siapa penyesat yang datang
setelah Yesus menurut Yesus, itu temanya. Oke, itu topiknya ya Sofiatul. Ini 5 Orang yang mengaku melakukan tindakan ini agama apa, Dek? banyak orang mengaku dirinya Saya Kristen. tanya, apa yang melakukan ini? Nabinya dicekek dalam gua Hira. Waduh, ini di report ini penghujat ini gimana sih, main report aja kerjaan. Turun, Gurunda kena tombak. Tunggu lagi berarti. Lain. Ya teman-teman jangan main report ya. Oten gak usah main report ya biar diskusinya enak kita. Iya, kalian pengen lihat Gurunda Zuma ketemu Sofiatul ala Bayit? Enggak, ini saatnya gitu loh. Saya dengan Bang Kores memfasilitasi doang. Betul. Enggak ikut dialog kita. Masuk-masuk tipis-tipis kita ya. Jangan di report ya. Nggak bisa Ya, dialog ntarnya. biar jadi diskusi yang menarik ya teman-teman ya. Bu Sofi suaranya kurang kenceng katanya Bu di bawah Bu. Sofiatul ini dong, apa cepetan touch up-nya. Oh nggak open cam. Kita masih menunggu kawan-kawan. Keren nih temanya penyesat nih. Siapa penyesat? Siapa penyesat menurut Yesus gitu katanya nanti ya. Jadi Gurunda akunnya banyak biasanya, tunggu bentar. Banyak dia. Udah terpantau Gurunda live belum Ikhwan di bawah? Sampai 3 Terakhir dia nggak pernah jawab saya kenapa nabinya dicekek dalam gua Hira. Bukan nggak jawab, elunya keburu emosian, jadi nggak dengar jawabannya. Enggak, dia nggak jawab. Dia malah baca bahasa Arabnya. Padahal udah gua tunjukin data. Nih, nabimu dicekek nih. Ya itu jawabannya di bahasa Arabnya kalau gitu. Si leader. Enggak. Oke, belum live Gurunda, ini gimana nih? Tunggu dulu sebentar. Ya. Nah ini udah hitam nih, bentar lagi kalian semua baik Kristen maupun Islam akan melihat. Ini dia. Andalan. Kayak orang tua dia, terlalu atas kameranya, bawain dikit Jangan terlalu atas nanti kayak orang tua, kelihatan tuanya bawahin dikit. Bang Kores, ya. bisa nggak Gurunda sama Bu Sopi di atas kita di bawah aja gitu ke layarnya? Gimana caranya ya? Coba kita nanti gue ulik-ulik cobain. Zombreng ya, penakut. Dia ngomong terus rocos. Kurang center kameranya benerin dulu aja. Bawahin lagi. Mantap sip. Lah. Bisa. Enggak, tadi itu tadi yang mana lo? Enggak, ini karena gua pegang. Loh, disandarin di gelas kayak di apa kek? Anjir, hidup di Amerika nggak punya holder. Gue pakai holder. Ini loh. Nah itu tadi bener. Lagi-lagi. Ngeledek. Banyak Bu Sofi. Enggak, dia kayak gini bre. Kayak dia kayak orang tua kayak begini dia. Tuh, kayak gini loh. Lihat tuh Oki, gua tuh anak muda, ngerti cara pakai kamera. Ini baru proper kan gitu. Sebentar ya teman-teman ya, kita tunggu Bang Zuma. Sabar. Masih belum live, Ikhwan. Ini enak nih tema penyesat nih. Aduh, mantap. Ini gue karena nggak kerja aja ya. Oh berarti lu libur sekarang, santai berarti ya? Kan libur, bentar lagi nanti berapa jam lagi. Oke. Jam berapa di sana? Jam 1, masih 3 jaman lagi, aman lah. Gas. Bu Sopi itu satu hari 2 kali kerja bang, 15. Double shift doi. Dia waktu nangis-nangis sama fake duran keceplosan dia. Saya tuh kerja 2 hari, double shift sehari. Aduh kasihan. Double shift ya, makanya. Kangen sama Indonesia katanya. Aduh kasihan. Orang yang fitnah dia cari koin itu jauh-jauh itu. Orang dia keluar duit kok ada itu. donatur katanya. Katanya barang siapa menghujat di sini dikasih donasi, nggak ada begitu ya. Oh gitu. Lu di Kristen ada yang benci juga? Siapa? Enggak, ini Sofiatul ada yang benci juga? Semua itu tetap ada orang-orang yang
Tetap ada orang yang nggak suka, itu udah pasti. Justru yang ngancem-ngancem ngelaporin gue siapa kalau bukan orang Kristen? Kalau gue kan iya kan saya coba di Islam. Anjir kasihan. Kenapa anjir? Lu dilapor apa? Memang menghujat Kristen apa lu? Gak ada, karena mereka nggak suka aja. Biasalah orang crash gitu. Masalah. Aneh anjir. Kalau gue sih nggak kayak begitu orangnya. Gue mah santai-santai aja. Karena yang namanya kebenaran itu tetap harus kita beritakan kan. Kebenaran apa yang bikin sakit orang Kristen sendiri? Kebenaran apa? Lu bahas apa? Loh, sometimes mereka nggak setuju dengan pengajaran-pengajaran yang aku sampaikan. Biasalah, namanya orang beda-beda pendapat. Oh iya. Ada Tuh, kayak lu gitu ya? consuming rokok tuh, lu kena peringatan. Enggak, gue nggak apa-apa kalau gue aman. Tuh, consuming substances feature in this life can harm yourself. Loh, itu kamu udah kena peringatan karena lu ngisep kencing onta, udah gue bilangin. Nggak apa-apa bro, ini kencing onta lebih enak dari kencing Tuhan lu. Nah, kan kesana gue jadi. Nggak, sob, gue nggak akan rungkat, aman. Loh iya, dibilang. Itu kan ada, tempatmu ada nggak peringatan? Oke. Ada. Enggak akan rungkat, enggak. Percaya sama gue. Kalau misalnya gue nggak ngerokok, ntar gue emosian. Kalau gue nggak kerja ya, 1 kali 24 jam gue live, gue gebukin lu Islam lu. Gue udah gemes aja. Apa sob? Maksud gue gini, kalau lu nyari populasi ya, nyari Kristen supaya banyak di Indonesia, kenapa nggak beranak aja gitu loh? Ngapain ngambil anak-anak Muslim dijadiin Kristen? Buat apa? Kenapa nggak beranak aja? Lu menikah beranak 4 gitu kan? Pahami konsep Islam gitu. Islam itu berkembang biak. Iya, terus? Kristen tidaklah demikian. Pahami kau? Ini kenapa ngambilin anak-anaknya Islam gitu loh? Ngapain? Loh, itu namanya memindahkan orang dari kerajaan kegelapan, kerajaan setan ke dalam kerajaan surga. Tapi kan anak gua itu, anak gua. Loh, gak ada hubungan. Keselamatan itu gak gandeng-gandengan. Keselamatan itu pribadi. Ya maksudnya kalau lu pengen keselamatan untuk anak lu ya bikin anak aja. Bukan. Sama seperti sekarang kamu dakwah. Kenapa kau dakwain orang Kristen? Kenapa kau ada mualaf center, gue tanya? Kenapa kamu mendirikan mualaf center? Kalau gue niatan gue bubukin penghujat kalau gue. Bukan. Lah penghujatnya lu. Penghujatnya lu. Testimoni kedua nih, gue dibilang penghujat, Sofiatul Edis. Loh, sekarang gue tanya, kalian menuduh aku penghujat, di mana penghujatanku, coba sebutin. Ya lu apa tertulis nggak dibaca begitu? Misalnya tertulis di sana. Tertulis kok baca begitu? Enggak gini ya, contoh misalnya dalam hadis Nabi menikahi Aisyah di umur 6 tahun dan menggaulinya di umur 9 tahun. Pedofil. Di mana tertulis pedofil? Sekarang aku tanya, orang yang suka menikahi anak kecil umur 54 tahun nikahin anak umur 6 tahun, itu disebut apa coba? Wah, oke, itu bini lu kelihatan. Ya pernikahan biasa di zaman itu, pernikahan biasa, Bre. Maria aja ibu Yesus lu melahirkan Yesus di umur 12. Masa kayak gitu nanti dibilang di mana Maryam melahirkan Yesus di umur 12 tahun? Lu yang tidak tertulis lu tambah-tambahin, reviseEnglishVersion.com komentari untuk Matius 1:18. Baca di situ. Itu diambil dari Injil-Injil Gnostik abad-abad berikutnya, Injil Proto Evangelium Yakobi yang kita tidak terima. Bukan, itu dari tulisan bapak-bapak gereja. Tidak ada bapak-bapak. Oki, itu siapa? Oki. Ya, enggak ada. Sorry. Jadi kamu ini mana ya Gurunda ya? Ya, kamu telah menambah-nambah sesuatu yang tidak ada tertulis di situ. Bukan toh. Bapak-bapak gereja bilang begitu. Di umur siapa? Dasarnya apa? Gue tanya. Tertulis di mana Maria melahirkan Yesus 12 tahun? Ya mungkin magisterium. Nggak pakai kita. Nggak, ya kalian nggak pakai, Katolik pakai. Saya nggak pakai. Saya hanya pakai khusus dari Alkitab kita. Tidak tertulis. Tapi kan tertulis. Tertulisnya begitu. 12 tahun melahirkan Yesus. Sekarang gua tanya, kenapa kalau itu tertulis? Contoh nih, aku membacakan di dalam kitab tafsirmu. Aku membacakan di dalam sahih-sahih Bukharimu. Kalian nggak percaya? Dibilang tuh palsu. Enggak, kami nggak percaya. Oh ini, tunggu. Kami nggak percaya ucapan lu, bukan tafsirnya. Karena tafsirnya apa, ucapan kalian apa? Tulis, dari satu lagi nih. Sama. Gue gurunya mana gue? Susah. Ini nggak aktif. Halo, Sofi, apa kabar? Sofi, apa kabar? Baik dong.
Mana Gurunda? Udah lama Kagak diskusi paham, sama gue. Gurunda. Belum live. Gua WA dulu Yang paling ya. gak suka kalau sama Zombreng itu kalau ngomong gak bisa gantian. Maunya menang sendiri. Iya makanya ini Paling sama. Ini orang-orang juga gak suka Enggak kalau dong. ngomong sama lu gak bisa gantian. Sama, lo juga kayak gitu, Sob. Lo kayak gitu juga. Tidak menunjukkan sikap Lo kayak orang yang gitu bertuhan. juga, Sobiatul. Ya enggak Lo gini kayak makanya gitu ini juga. kan ada PK. Lo kayak gitu juga sama. Nggak kayak lu Sabar aja. kalian. Lanjut dulu ya, gue mau nelfon dulu. Kocak mulu. Ya, telepon Gurunda Oke, dulu. bentar. Enggak gini aja, gua nonton di bawah, nanti 5 menit saling gantian. Sopiatul 5 menit, Gurunda 5 menit gitu. 5 menit. Bu Sob, gua mau tanya, Rodrigo itu masih ada nggak, Bu Sob? Gua nggak tahu siapa itu. Bu Sob, Gua nggak tahu. masa lo nggak itu inget siapa? yang suaranya gede banget? Zaman Zoom dulu, lo inget nggak Bang Gores? Enggak, gua nggak Aduh ingat. siapa sih? Tapi kemarin swasta itu aktif lagi loh di Komal-Komal Katolik. Siapa? Orang-orang Ada lama. namanya swasta. Oh, orang-orang lama Yang aku nggak nggak kenal. konsisten. Nah, gue pernah ketemu sama dia itu. Harus konsisten. Belum live ini Gurunda. Intinya ya teman-teman ya, si Zombreng itu takut sama Edis dan takut sama kita. Iya, dulu dia tahu nggak? Gak ada, lu dari tadi klaim sepihak mulu. Lu dari tadi klaim sepihak mulu. Oh iya dong. Sekarang gue tanya, kenapa si Zombreng nggak berani jawab pertanyaan tentang Qurannya? Kenapa ngebahasnya Alkitab? Udah dijawab gitu loh. Apa udah dijawab? Orang gue tanya kenapa Udah dijawab. 3 kali gue bacain di Sirah Nabawiyah, apa jawabnya? Baca bahasa Arab, cuman gitu doang. Ya itu jawabannya. Bahasa Sob. Arabnya Faat Gana. Kamu tau gak Faat Gana artinya ditekan dengan kuat pada leher dalam tafsir Fathul Bari. Artinya Nabi lu dicekek. Baca bahasa Arab. Gue sekarang tanya sama lu Goldian. Ya. Ketika Nabi lu dicekek di dalam gua Hira, menurut lu dia terima firman itu? Menurut lu itu caranya sebuah wahyu, sebuah firman Tuhan diwahyukan sama Nabi itu caranya dengan dicekek itu? Menurut lu? Nubuatan itu Yesaya 29 nomor 12. Dia menerima firman itu. Yesaya 29 itu bukan bicara mengenai kitab. Itu mengenai perumpamaan bahwa penglihatan ketika diberikan pada Nabi itu seperti sebuah Takiah. kitab yang tertutup. Takiah Lu kan terus. Takiah tertulis kok. Terus Nabi siapa? Ketika kitab itu Sekarang diberikan, saya baiklah baca tanya. ini. Nabi itu Saya menjawab, tanya, saya baiklah tanya. aku tidak dapat membaca. Ada nggak Nabi di dalam Alkitab saya yang diberi buku? Oke, sekarang jawab pertanyaanku. Nabi siapa yang bilang ketika kitab itu diberikan, baiklah baca ini. Nabi itu menjawab, Alkitab dikasih buku. aku tidak dapat membaca. Nabi Jawab itu diberikan dulu. penglihatan. Nih, gua bacain kamu Hosea 12 Jawab dulu. Iya gini Gua terus. bacain kamu ya. Ketika Gua kitab itu bacain diberikan kepada Nabi, baiklah baca ini. Lalu Nabi itu menjawab, Bukan aku kitab tidak yang dapat diberikan, membaca. Itu tapi Nabi siapa? penglihatan. Bukan Iya, kitab, Nabi tidak siapa ada yang bilang satupun aku nabi tidak dapat yang membaca? dikasih kitab. Sudah? Stop. Selesai? Jawab. Udah selesai Nabi jawab. itu jawab, aku tidak dapat membaca. Siapa? Kamu tuh botol apa ya baca? Kamu botol baca. Iya, udah gua baca. Penglihatan yang diberikan Oke. kepada Ayat para 12 nabi, langsung. para Terus? nabi tidak bisa menafsirkannya. Maka penglihatan itu seperti sebuah kitab yang tertutup, yang termakai. Terus? Paham? Oke, terus. dikasih buku. Gak usah dipotong-potong, terus dibaca dulu. Terus dibaca dulu. Terus baca lagi. Makanya dikatakan nabi-nabi itu tidak Terus baca tahu lagi. penafsirannya. Baca. Iya, makanya terus kamu dibaca baca. lagi. Tidak ada nabi yang dikasih buku. Sekarang gue Terus baca lagi. Tunjukin sama gue nabi mana yang dikasih kitab. Nabi mana Terus yang dikasih baca kitab? lagi. Terus baca Nah, lagi. kamu mengatakan itu bukan bahasa perumpamaan. Kamu jelas baca di situ Yesaya 29. Ketika penglihatan itu diberikan kepada para nabi, Allah itu berbicara di Hosea 12 bukan dengan buku. Allah tidak pernah memberikan buku kepada para Terus nabi. baca lagi, Sob. Allah berbicara dengan penglihatan, berbicara langsung dengan perumpamaan hidup para nabi. Itu namanya tipologi di dalam Alkitab kita. Iya, terus Allah baca lagi, tidak terus lo pernah baca lagi. Goliat. Kenapa sih kau Allah takut-takutan? tidak pernah ngasih buku. Sekarang kamu jawab pertanyaan kenapa kau saya. takut-takutan? Kamu Terus baca jawab lagi. pertanyaan saya. Terus kamu baca jawab. lagi. Kamu Terus gak baca jawab lagi. pertanyaan saya. Nabi mana yang dikasih buku? Oke, aku kasih tunjuk ya.
Ntar. Bukan, saya tanya nabi mana yang dikasih kitab? Iya, sama sabar dulu. Terus kenapa lo nggak sampai ayat 12-nya, Sofiatul? Loh, saya baca semuanya, itu bahasa perumpamaan. Betul nggak Bang Oki? Betul. Iya, nabi siapa yang bilang yang memperumakan dia tidak dapat nabi membaca? yang dikasih buku, itu bahasa perumpamaan. Nabi itu dikasih penglihatan. Botol kali kau. Makanya saya yang tanya botol sama kamu. lo takut sendiri sama kitab lo. Kenapa nggak lo baca tanya selesai? sama kamu, nabi mana yang dikasih kitab? Saya tanya sama kamu, nabi siapa yang dikasih buku sama Tuhan? Hah? Itu hanya cerita dongeng dalam Quranmu. Dede Isa dikasih buku waktu bayi. Mana Ini gua kasih. Ini gua kasih. Sabar. Mana gurunda Bang Gores? Udah live belum? Sabar. Nggak tahu ini kayaknya. Udah. Bang Zuma Udah berapa itu? live. Bang Zuma 07. Aduh, belum. Ya lihat ya teman-teman, Sopi dari tadi nyerocos, nggak mau langsung ke poin ayat 12. Tatkala kitab itu diberikan kepada orang yang tidak. Iya, maksudnya penglihatan. Aku nggak pernah dijawab sama Sofiatul. Ini dia tukang lari-lari. Sekarang saya tanya, di Yesaya 29 ini, sekarang saya tanya, kalau itu bukan bahasa perumpamaan, kitab apa? Kitab apa yang dikasih sama para nabi? Kitab apa itu yang dikasih di situ yang tidak bisa dibaca? Oh, macet. Bang Zuma Sinyal 07 itu, Bang. BPJS. Sebentar, nunggu Goldian turun dulu. Bang Zuma 07 itu yang live. Siapa namanya? Ki, nggak perlu turun tau Ki. Lu pakai search aja, nanti si angka tambahnya di tab gitu loh. Enggak, tinggal abang undang aja itu bisa. Tinggal abang undang aja. Bang Zuma 07. Ya masalahnya udah follow gua belum? Coba. Bang Zuma, udah. Tinggal abang undang aja. Yaudah, ini rematchnya gua udahin sekarang ya. Diakhirin dulu aja. Siap. Gimana caranya? Makanya kalian tuh baca nggak bisa. Ini bicara mengenai pengepungan kepada Yerusalem, nubuatan tentang bahwa Yerusalem, bangsa Yehuda itu akan dibawa ke pengepungan di Babel. Itu baca tuh. Ya maksudnya gini, ngapain nabi itu dikasih kitab? Udah tahu nabi itu nggak bisa baca, ngapain di Yesaya 29? Itu bicara penglihatan. Kamu baca di slide 11. Penglihatan itu bagi mereka seperti sebuah kitab yang termeterai, bahasa perumpamaan. Ya kalau udah tahu itu perumpamaan, kenapa kitab itu buku gitu loh? Kenapa dibilang kitab itu buku? Sekarang gua tanya, kalau itu betul-betul kitab, bukan bahasa perumpamaan, kitab apa yang dikasih nama kitabnya? Mau dibikin buku? Oke, silakan. Nama kitabnya apa? Gua tanya sama lu, nama kitabnya apa? Kitab Nabi Edo. Yang dibawa jangan ini dong, jangan lompat-lompat dong gitu. Iyalah, buka lo aja. Zuma, sampai sekarang kenapa lu masih jadi bencong? Kenapa lu nggak buka masker? Kok malah pribadi sih, Sofiatul nih. Buka masker. Jangan ke sana, nanti lu kena juga loh. Mentang-mentang kamu berhasil operasi plastik. Operasi. Jangan mentang-mentang kau berhasil operasi. Gimana sampai operasi kau mana? berani. Palsu semua itu, bibirmu, hidungmu, matamu, palsu semua. Bibir itu. gue palsu. Di mana dikatakan bibir? Iya. Sofiatul lu ini loh, operasi lu jadi malah mirip Lina Wijaya loh. Semua yang ada di muka kamu tuh palsu semua, sama sekarang seperti kenapa kamu jadi banci? Kenapa kamu gak berani buka masker? sama seperti Tuhanmu, kitabmu, kalau memang agama Islam agama yang benar, kenapa kamu memberitakan takut? Kenapa kamu takut buka masker, Zuma? Enggak takut nanti kamu jatuh cinta. Ini mau bahas masker atau mau bahas topik ini, Sof gitu loh. Buka dulu masker. Kalau misalnya kita kata-kata pribadi, gue jago banget. Kenapa kamu takut buka masker? Siapa tema aja, Sof. Tema aja. Saya sama Oki Open Camp, kenapa kamu takut buka masker? Kenapa kamu bersembunyi di balik celana dalammu itu? Ya kenapa kamu pakai celana dalam di muka? Kenapa kamu pakai cadar di muka? Yang pakai celana dalam di muka cuman bencong, paham? Itu ada lagi peringatan lagi gitu. Ya teman-teman. Tahan guru, nggak usah turun. Iyalah. Teman-teman benci kau. kita jangan ada repot-repot ya.
biar enak diskusinya, jangan ada peringatan aja, nggak usah teman-teman ya. Yuk. Oke. Ya udah topik ya, kita langsung topik, nggak usah bahas masker, nggak usah bahas operasi plastik ya, kita topik aja. Kenapa gua pakai masker? Kenapa nggak dibuka? Tuh topengmu. Aduh, ini bahas masker, lu mau dialog nggak sih, Sof? Kamu juga buka kamera setelah berhasil operasi kok. Operasi di mana? Gua tanya. Ya, itu Sejak muka lu kapan palsu gua semua. operasi? Matamu, hidung lu palsu semua, Mata matamu, gue bibirmu operasi, nih. dasmu palamu peang. Ya, gimana? Itu fakta, itu real, itu fakta, itu real. Jadi dia mengakui gue. Nggak apa-apa, Sof, kalau lu pengen cantik dengan operasi nggak ada masalah lo, nggak ada masalah. Seperti Tuhan lu palsu. Buka dulu topengmu, Zuma. Buka dulu topengmu kalau kamu berani. Ngapain? Loh, ngapain terus lu ngapain gak berani sama Edis? Kenapa kamu selalu lari dari Edis TV? Waduh, kemana-mana. Kenapa Edis nantang lu lari gak? Lu kenapa pakai cadar? Kenapa pakai topeng? Kenapa lu pakai topeng? Yang kabur ke luar negeri tipu-tipu Agatha tidak pakai cadar. Bang Oki, RK, saya, siapa lagi? Ya, Aku aja dapat ini kita nggak pakai cadar. Kenapa lu pakai masing-masing topeng? punya style sendiri dong. Kenapa Punya lu style menutupi sendiri wajah lu? Lu masing-masing. malu jadi Islam. Lu malu Sama pengikut Nabi seperti Muhammad. Paulus, tidak Lu jelas siapa malu orang jadi tuanya. pengikut. Saya nggak malu sama Gitu. Paulus. Saya bangga dengan Rasul Paulus. Bukan, Rasul tidak diketahui Paulus siapa adalah orang satu-satunya tuanya. rasul yang Pengarang diakui oleh Yohanes tokoh guru tidak jemaat. diketahui siapa orang Yang tuanya. malu itu Penulis pengikut Nabi Bible Muhammad. itu tidak diketahui siapa. Gue juga Gitu. kalau jadi muslim gue malu. Gitu. Masa ada nabi gue nikahin anak kecil. Nabi daripada mantap Tuhan, punya sendiri di daripada Tuhan Zainab. isap puting, daripada Tuhan isap puting. Oh, di mana Tuhan turun ke isap bumi, puting? isap Iya, puting. Sof, putihnya putih anak kecil lagi. Di mana? Tuhan Di mana? turun ke bumi isap puting. Di mana? Di mana? Nabi nikahin anak kecil. Tuhan isap puting. Tuhan isap Ada nabi puting nikahin mana? dan Aduh, dia iya, menyatakan wajar, penghujanan wajar itu pakai topeng. Itu Gak berani itu teman-teman. manusia. Dia Buka menyatakan itu kamera. dengan menggunakan topeng. Buka kamera setelah operasi Zuma, berhasil. kamu itu pakai Itu topeng. pun Kamu belum memalukan. maksimal. Hidungnya masih Memalukan. kelihatan Kalau palsu kamu berani hidungmu. menghujat, kalau kamu Belum halus operasinya. Operasinya belum halus. Operasimu belum halus. Hidungmu itu masih kelihatan palsu. Hidungmu itu masih kelihatan palsu. Masih kelihatan palsunya hidungmu. Tuh, lobangnya aja masih ketahuan palsu. Masih ketahuan palsu hidungmu. Coba berani nggak kau sentil hidungmu? Berani nggak kau tarik hidungmu? Berani nggak? Pasti tercabut hidungmu. Berani nggak kau sentil hidungmu? Tercabut. Tercabut hidungnya. Berani nggak kau cabut hidungmu gini? Berani nggak? Berani nggak? Berani. Nggak berani dia. Nggak berani. Coba cari hidungmu gini, coba kasih gini hidungmu. Ah, itu enggak, hidungmu enggak gerak-gerak hidungmu. Hidungmu enggak gerak. Hidungmu enggak gerak, masih kelihatan palsunya. Ya. Kamu buka kamera setelah kau berhasil operasi tapi gagal. Ini hidung masih kelihatan palsu. Itu, coba giniin hidungmu. Berani enggak? Takut copot hidungnya. Ayo, berani nggak kau tarik hidungmu tuh? Kamu takut hidungmu copot. takut hidungnya hilang. ada. Aduh. Jangan terlalu banyak. Hidungnya Sofi, lu hidungnya jatuh. Ayo. Iya, lu kalah ceng-cengan, Sof kalah ceng-cengan, udah dialog aja. Hidungmu jatuh nanti. Ayo. Gue tanya sama lu, Kores, lu aja berani buka topeng lu, betul nggak? Lu aja berani open cam karena lu merasa diri lu benar. Saya open cam, Bang Edis open cam. Kalian datang ke California, kita sambut. Ya, kalian silakan kirim visa kamu. Siapa yang dibilang kami nggak berani? Bahkan kami ngundang kalian datang ke sini. Jangan di Indonesia, karena Indonesia tukang main pembun-bun, main kroyok.
Ya maksudnya kalau soal pertama soal apa ya, soal undangan dulu dah, undangan mana undangannya gitu. Lu email aja ke Saya Api udah atau ke gua siap-siap pribadi, kan? nanti gua Saya sambung. email bisa kamu mana? Ya, gue udah kasih kabar kalau memang Zuma muda. Tapi dampingi dengan Abdul Somad dan Adi Hidayat. Kalau cuman kalian ngapain kalian tuh jalan-jalan doang ke Amerika? Ya kalau gitu lu siapin juga pilih Mantova sama Gilbert Louis Mondong lah. Endang Sunandar. Siapa pula si Endang Sunandar? Ya udah kalau gitu lu siapin pilih Mantova sama Gilbert Louis Mondong. Nanti gua Gak ada undang hubungan, koneksi gua ke Ustadz Abdul Somad. Mereka bukan seorang apologet, paham? Kasih Ya. Abdul Somadmu ke sini. Ustadz Abdul Somad juga bukan seorang apologet lah. Gimana sih? Philip Mantova, saya kasih tahu kamu Kores. Philip Mantova dan Pak Andi Simon sama sekali tidak pernah membahas Islam. Ini beda dengan Ustadzmu si Abdul Somad itu yang ngebahas agama Kristen sama Donitan. Loh, bukan memang agama terakhir itu kan membahas agama-agama terdahulu. Memang itu keuntungan agama terakhir. Kalau memang gitu, coba Kristen bahas Yahudi, apakah Yahudi pernah bahas Kristen di kitabnya? Kan kalau enggak. mereka Philip Mantova, Pak Andi Simon tuh gak ada hubungan. Mereka gak ngerti apa-apa tentang agama Islammu, paham? Ya, tapi kan pendeta. Yang tahu nabimu mengauli anak kecil, nih. Yang tahu nabimu menikahi anak kecil, nabimu mengambil mantunya sendiri, nabimu menikah tanpa mahar, tanpa wali dan tanpa saksi. Itu kami. Philip Mantova nggak tahu tentang Ya, Islam. yang tahu mengenai Yesus, ibunya umur 12 tahun ketika dia keluar dari vaginanya. Yang tahu di mana Yesus itu tidak bangkit, dia hanya mati saja. Yang tahu bahwa Yesus itu tidak pernah didukung oleh fakta-fakta sejarah kemesiasan Yahudi, itu cuma gua. Cuma gua itu. Jangankan elu ya, si Kainama debat sama Pak Esra Soru aja. Kainama berkata apa? Bukti bahwa Yesus itu tidak bangkit adalah tidak ada bukti katanya. Lo gimana? Pliny the Younger, Flavius Josephus, Tacitus, Talos, dan juga banyak lain di bawahnya. Mereka sepakat Yesus mati tidak bangkit gitu. Kenapa kalian tidak Saya bangkit? minta kamu bawa sumber Islammu sendiri, data Islammu sendiri. Kalau kamu bisa membuktikan ada Nabi bernama Muhammad abad ke-7, saya mualaf sekarang. Kalau kamu bisa membuktikan Muhammad itu tokoh historis, ya. Kalau kamu bisa membuktikan Isa Al-Masihmu adalah tokoh sejarah, saya mualaf sekarang juga, Ya udah, oke. Ini gue buktikan. Lu buka di sinaimonasteri.com. Nah, oke, ya, mualaf lu ya. Oh, lu anjir. Mamakmu itu si Unir Lu berhenti makan babi lu. bahwa Isa Al-Masih bukan tokoh historis, paham? Aduh, parah banget sini kasih lihat. Kita main data ya, Sini kita main data. Nih, lihat sini. Loh, itu sudah dibuktikan bahwa surat yang ada di monasteri itu loh websitenya Islam sendiri. Tunggu digini dulu sob. Supaya data gua. Itu bukan surat asli ya. Itu sudah dibuktikan sama Smith. Ini lu nih seperti korban pelaku dosa. Bentar lagi lu kena ini. Bentar lagi lu kena apa namanya? Surat kau itu. Lihat sini. Surat kamu itu menggunakan tanda-tanda baca dan surat itu tidak dibuat pada zaman Muhammad dan itu sudah dibuktikan. Enggak, lu lihat sini, gua nggak akan bawa Al-Quran, gua membuktikan kebenarannya. Gua pakai kitabnya Yahudi sini. Pakai data palsu kau. Pakai data palsu. Lu lari le Yahudi kok data palsu. Jadi lihat. Nah ini ya. Nah sini. Ini di Berachot 17b nomor 1 yang berkata mengenai kitab-kitab Yahudi yang membahas tentang pernikahan. Di sini dia ngebahas Yesus, tapi di terjemahan. Nah sini ya. Nah ini ya. Ini Jesus of the Nazarene. Kita lihat bahasa Ibraninya. Kenapa cuma 3 huruf, Sof? Kenapa cuma 3 huruf? Apa sih? Hah? Kenapa cuma 3 huruf? Dari mana? Lu bawa ini data Yahudi, data Yahudi. Kita tidak memakai hal itu. Emangnya sejak kapan Talmud Mana itu Yesus menjadi dalam alkitabnya orang Kristen? Mana Yesus dalam bahasa aslinya mana? Sekarang kalau memang Yesus bertanya. tokoh nyata, kenapa Yahudi bahasnya 3 huruf? Iso, kenapa? Di mana Iso? Iso itu bukan Yesus. Ini Iso Hanosri, jadinya begini. Berak lu kali. Iso bukan Yesus. Bang Gares, Iso itu bukan Yesus. Nah, tapi di sini apa dibilang? Di sini dibilangnya apa di sini? Itu data mana? Lihat. Ini Yahudi. Aduh. Sejak kapan orang ini Kristen Yahudi itu menjadikan Talmud sebagai kitab sucinya? Sejak kapan menjadikan Talmud sebagai kitab iman kita? Sejak kapan? Loh itu kan Kristen, kita nggak peduli, tapi Yahudi mengakui adanya Iso. Adanya Iso. Kita pakai Talmud. Ya nggak peduli. Akui Orang Yahudi yang mengakuinya Iso kok. Ya nggak peduli gue nggak pakai. Mau itu kitab
Nah, tapi ini fakta sejarahnya ada Yesus yang nggak Tidak ada. ada. Gitu. Tidak ada. Talmud itu ditulis abad-abad kedua dan abad Langsung ketiga. anjir gue pakai Yahudi Talmud punya, Bre. tidak ditulis pada zaman Yesus, apalagi pada zaman Musa. Paham kamu? Talmud itu ditulis Loh, udah ada Talmud itu 613 mitzvot itu Talmud. 613 minggu Talmud itu hukum Taurat Musa di kitab Taurat. Iya, di mana tertulis 613 mitzvotnya? Talmud kan? Pembukuannya di mana? Sama kayak wujud kitab bako gitu kan, ngambil dari Al-Quran, tapi nanti ditaruhnya di apa? Di kitab-kitab ulama. Sama kayak gitu, Sof. Goldian naikin lah Goldian. Selamat datang di kebenaran. Kita tidak menggunakan Talmud. Dasar iman Kristen bukanlah Talmud. Kami tidak Dalam pernah Talmud mengimani Yahudi Talmud. adanya Iso Hanotsri, nggak ada Nggak ada. Jesus Kita tidak mengenal Kristus itu nggak ada. Iso tidak mengenal. Tidak ada yang namanya Iso Iya, pada jadi agama artinya apa? Jesus atau Yesus itu hanya hidup dalam terjemahan, gitu loh, bukan orang asli. Ya, Yesus bukan orang asli, orang ditulis. Kau tadi sendiri mengatakan orang Yahudi. ya tapi menulis tentang Yesus. dia orang asli dalam terjemahan. Sekarang Terjemahannya gua nggak tanya. asli lah. Sekarang gue tanya, Isa Al-Masih itu orang mana dalam Quranmu? Orang Yahudi ini tadi udah dikasih lihat. Di mana dari orang Yahudi? Yahudinya. Isa Al-Masih orang Yahudi mana? Abad keberapa dia hidup? Isa Hanotsri, Berakot 17B, nomor 1. Kok berakot? Itu sebenarnya di mana? Sekarang Kan aku Yahudi. tanya. Sekarang aku tanya. Zaman Maleakim belum ada Nabi Isa. Sekarang sejak kapan Al-Quran mengenal Talmud? Saya tanya. Di mana tertulis percayalah kitab-kitab buluh yaitu Talmud? Di mana? Di Nah, mana ini yang nggak ditahu. Dalam Al-Quran ditulisnya itu Taurat, bukan Taurah. Ya, kalau Taurat itu artinya jamak. Jadi ada 2 Torah yang diakui dalam Al-Quran. Sejak kapan? Makanya belajar yang jauh, belajar yang jauh. Oke, siap. Tunggu. Sejak kapan Islam mengenal kitab Talmud? Pertanyaan Karena saya, Taurat itu kapan jamak. Taurat itu perjalanan artinya ada 2 Torah. Oke, siap. Sebentar, Gurunda. No. Sejak kapan tunjukkan sama saya di Al-Quran Ini dikatakan kenapa begini imanilah ya? kitab Talmud di mana? Langsung dimulai aja kalau Gurunda naik Bang Kores. Bu Sopi. Jadi gitu jawabannya, Sof. Buka cadar ngapain? Jadi gitu jawabannya, Sof, gitu. Yahudi mengimaninya Iso Jawabannya Hanotsri. adalah pertanyaan saya di mana di dalam Al-Quran percayalah kitab Talmud, di mana tertulis Talmud dalam Quranmu? Ya itu dalam Taurat dalam Al-Quran kan Taurat itu kan jamak 2 dia. Enggak. Pertanyaan saya Taurat itu- berarti nggak ada. Lalu lu ngarang sendiri. Gini. Aduh, dia nggak tahu Taurat itu ada banyak. Sini ya, gua kasih lihat. Siapa namanya? Sof. Ini gua agak lupa di mana, tapi Gue insya juga Allah bisa ketemu ya. tunjukin nabimu dibilang gila di dalam Talmud dan nabi palsu Muhammad. Ya, namanya Yahudi ya pasti begitu, Bre. Nggak cuma nabi gua, nabi lu aja nabi lu, Tuhan lu aja dibakar di atas kayu dipanaskan. Gitu. Enggak, memang kayak begitu Yahudi. Makanya Islam ada, kan gitu. Makanya Karena nabimu Kristen nggak bisa dibilang membela. gila dan nabi Harus palsu ada di Islam dalam yang membela. Talmud. Makanya nabimu dibilang gila Gitu, dan nabi Sof. palsu di dalam Talmud. Gitu jadi. Itu kenyataannya, Bre. Yesus hanya hidup dalam terjemahan. Yesus itu. Yang asli yang hidup itu Nabi Isa. Cuma karena kita Muslim toleransi ya, kita harus percaya aja. Bang Kores, Goldian apa Bang Juma? Ya, tunggu bentar. Biar kita mulai. Ya, tunggu. Ini masih belum bisa, kenapa ya? Kenapa masih belum bisa ya? Jaringan Bang Kores juga putus-putus itu. Oke, tunggu. Kenapa kalian malu sih pakai cadar kalau memberitakan Islam? Ya sama warung kitab juga nggak buka camp, Christian Press juga nggak buka camp gitu. Banyak dari Kristen yang menghujat nggak buka camp. Yang apa kita? Kenapa kalian malu? Kenapa guru? Ya tanya dulu ke dalam kawan-kawan Kristen yang nggak buka camp, yang nggak mau kelihatan mukanya. Si Halelubang juga dia nggak buka camp. Kenapa dia pakai cadar? Itu loh pertanyaan saya. Kenapa kalau memang itu guru besarmu dan dia tidak malu? Itu sama aja kayak nanya Power Ranger. Kenapa Power Ranger nggak kelihatan mukanya ketika lawan monster? Apalah pertanyaan ini? Namanya pembela kebenaran pasti dia pakai topeng, pakai jubah kayak gitu. Pembela kebenaran loh. Bela kebenaran dasmu. Ini kenapa nih Bang Oki? Disable. Tunggu ya, kenapa ini? Oki kok nggak bisa invite Oki? Ada apa ini? Ini matchnya masih jalan, di stopin dulu matchnya.
Ini di gua rematch kok bukan match ini. Kalian Masih orang rematch. muslim tuh hanya Masih pendukung match. gara-gara Masih mayoritas match. saja. Sebenarnya kalian nggak tahu apa-apa tentang Masih Allah. match, masih match. Tunggu sebentar ya Ikhwan ya, masih match ini jatuhnya, tunggu ya. Masih 1 menit lagi, masih 1 menit lagi. Oh gitu. Oke. Jadi gitu Sof ya, ingat Yesus itu hanya hidup di terjemahan. Dengan kata lain dia fiktif. Karena Yahudi mengakuinya Iso bukan Yesus. Yesus fiktif. Makanya saya berani mengikut Yesus karena dia nyata di dalam hidup saya. Itu nggak bisa saya ingkari. Apapun yang kamu omongkan, dia nyata, dia berbicara kepada saya, dia menyembuhkan saya dari 3 penyakit yang dokter katakan nggak bisa. Ya Mas ya kalau nyata kalau nyata kan harusnya nama asli bukan nama terjemahan kalau nyata ya, kalau nyata. Bang Ores tadi kan bilang Masih 30 detik. Bang Ores tadi kan bilang Yesus fiktif. Ya. Bisa nggak Bang Ores tunjukin sejarah Isa? Ya itu tadi yang Beraho 17B nomor 1. Di situ 3 huruf. Itu kalau dibaca Iso itu. Bukan. Wah, bukan gimana itu? Udah jelas-jelas di situ kan tulis 3 huruf loh. Kok enak kali. Kalau makanya kalau mau enak masuk Islam, oke. Kalau mau enak masuk Islam. Bang Ores, Rifa sendiri aja mengakui. Iya, oh ini udah tunggu. Rifa sendiri mengakui Isa itu bukan tokoh histori. Apa? Rifa sendiri. Ya nanti unik lu sama Unik Rifa aja ngobrolnya gitu loh. Ini last ya. Kalau misalnya Gurunda close, maka kita lanjut aja esok hari. Kayaknya ini nggak bersahabat untuk Muslim. Astagfirullah, kenapa terputus itu kok tiba-tiba? Terputus bukan pelanggaran, bukan pelanggaran. Oh bukan pelanggaran, oke. Bukan. Oh iya masih bisa. Tunggu ya. Terputus doang itu. Oke. Kenapa bisa gini Kores? Iya karena lo Paham mau Gurunda, ini nggak bersahabat malam ini. Ini gara-gara muka hidung palsu ini pasti. Hidung palsu gimana sih? Ini pasti karena hidung palsu, Tuhan palsu, kita palsu. Mari kita mulai. Nabi lu yang palsu. Gimana dong? Aduh. Siapa duluan? Nyerang pribadi. Tuhan palsu. Salah Ki. Ini malah gua sama lu temenan. Buka cadarmu. Buka cadar. Lepaskan hidung palsumu dulu kalau gitu. Ayo. Berani nggak? Gimana hidung saya palsu? Coba berani nggak kau tarik gini? Berani nggak kau tarik hidungmu? Kau tarik aja hidungmu sendiri. Ya nggak berani dia teman-teman. Karena pakai lempox. Mulut palsu, gigi palsu, hidung palsu. Pakai lempox. Lempox pakai lempox, dasmu kepalamu kayak. Lempox dia disuruh. Yuk accept. Zuma banci pakai cadar di muka. Hidung palsu tidak pede, sejelek-jeleknya kambing. Hidung palsu, maka ganti hidung palsu. Kalau kamu pede dengan hidungmu yang asli, kenapa kau bikin yang palsu? Kalau kamu pede, kenapa kau pakai ganti hidung palsu gitu loh? Kenapa kau tempel plastik di hidungmu kalau kau pede? Itu coba kau tarik, berani nggak kau tarik? Berani nggak? Nggak berani teman-teman. Kenapa? Hidung palsu. Hidung palsu. Hidung palsu pakai plastik. Hidung palsu pakai plastik. Hanya ribut dengan masker. Karena tak berani adu data, makanya hanya ribut masker. Padahal hidung palsu. Kenapa ribut dengan masker? Bahas agama, bahas masker. Bahas agama, bahas masker. Padahal dia buka kamera. Karena hidung sudah ditempel. Hidung plastiknya
Tidak goyang-goyang, mulut kencang, hidung tak bergerak, bukti hidung palsu. Wajahnya bergerak, bibirnya bergerak, matanya berkedrak, tapi hidung kayak boneka tidak goyang-goyang. Iya, karena memang berarti lu pakai ngakuin karet. kalau gue tuh cantik. Hidung enggak sentuh, Lu kenapa? Lu kenapa nggak berani buka masker? Kenapa lu nggak berani buka masker? Coba masukin tanganmu, habis itu tarik gini, berani nggak? Kenapa kamu nggak berani buka masker? Copot hidung lo. Nih, lu kayak upil gue nih, lu kayak upil. Masukin gini, habis itu tarik gini. Nggak berani. Takut lepas, karena kalau hidungmu yang palsu, kalau hidungmu ini lepas, yang palsu ini, yang ada cuman lubangnya. Terus kemana-mana. Kapan diskusi? Kapan diskusinya? Kapan hadapi saya? Ya, kapan diskusinya? Kapan diskusinya? Bu Sapi? Masker. Ribut sama masker. Mau diskusi nggak lu sama Gurunda? Udah gua ini loh. Gurunda udah mau naik loh ketemu sama lu. Masa lu nggak mau diskusi? Ribut dengan masker. Lah kok jadi masker yang ribut gitu? Bukan maskernya, kenapa jadi banci? Nggak ada diskusi ya, Oke, selama dia tidak buka masker, nggak akan saya ngomong sama orang banci ini. Iya, lepaskan hidung palsumu dulu kalau gitu. Nah, kan susah jadi disuruh lepas hidung palsu, coba. Hidung palsumu lepasin, berani nggak? Sejak kapan saya pakai hidung palsu nih? Itu bukti, coba. Kau masukin jarimu, habis itu lepas gini, berani nggak? Berani nggak kau giniin hidungmu, berani nggak? Kamu kesini membuktikan. Buat goblok. Sapi. Hidung palsu itu. Sabar. Masuk kentara. Biar kau sembunyikan, tetap kentara. Hidung palsu itu tetap kentara. Untuk lubang hidungmu itu kentara. Oke, berarti nggak ada diskusi ya. Ribut. Iya, Sofiatonya gini. Sorry. Ributnya dengan masker. Ada OT. Ribut dengan masker. Padahal buka kamera. Maksudnya Gurunda turun, lu turun juga jadinya. Udahan aja. Selama kamu tidak buka masker, jangan pernah kamu diskusi sama kami. Siap. Buka maskermu. Jangan kamu berani menghina, menghujat tanpa data. Oke, siap. Takut. Ya. Oke, sampai jumpa besok ya. Bye Zuma. Banci masker. Bye Zuma. Banci masker. Waduh. Bye Zuma. Banci masker. Banci masker. Gimana lu turunnya ini, Sob? Lu mirip Lina Wijaya, Sob. Banci masker. Takut. PR-nya gara-gara PR-nya yang dulu ini deh. Dia nggak bisa jawab PR-nya yang dulu. Yang kutanya wahyu pertama yang diterima Yesus itu apa? Terus itu nggak bisa dia jawab. Terus agama. Oh ini guru apa namanya? Gara-gara itu dia benci banget sama Gurunda. Iya. Jadi bahas-bahas. Ya kan? Di mana
Yesus pernah bersabda kepada Lukas. Nah, itu yang membuat dia menderita sampai hari ini. Di mana Lukasnya kemudian menerima firman dari Yesus itu di mana tertulis. Sampai hari ini dia nggak bisa. Makanya kalau mendengarkan nama Bang Suma itu dia sama halnya mendengarkan malaikat maut, sama aja. Anjir, tadi emosi banget pas dibilang hidung palsu. Di mana hidung yang palsu ini, goblok? Dia marah banget. Lagian lah, salah sendiri bahas masker. Dibahas hidungnya kan marah jadinya. Hidung palsu, dia bukan kamera itu kan Iya, tadi tuh aku tuh mau lihat Bang Zuma sama si Sophie Badut sebenarnya. Nggak akan cuman pernah bisa. Abang Dia punya ngechat. ilmu apa? Iya. Punya ilmu Iya. apa dia menghadapi saya? Nggak ada. Ada. Dia cuma penghujat, dia tuh cuma penghujat. Ada. Dia hanya menghujat. Tadi aku mau ini Bang, mau buka aib agamanya tadi Bang. Jadi aku udah siapin data buka aib agamanya semua tadi udah aku siapin. Dia kan udah sampaikan aja, dia nyurutin iya, ya aku juga. Dia itu kan tahu tuh pesan yang kita sampaikan keluar di bawah sama Edis tentang apa iblis ya, yang menjadikan penyaliban itu rencana iblis. Itu kan pesan yang sangat luar biasa tuh sampai ke dia. Terus 2 Kristus, terus penyesat yang lahir, yang muncul kemudian setelah Yesus. Itu semua itu yang membuat dia menderita batin. Mau gimana mau menghadapi kita sementara kita paham tentang Bibelnya. Nangis dia Bang. Itu dia. Kan dia nangis 2 Emosi banget sama guru lu katanya kan. Ingat kan waktu kita tandang dulu yang saya tanya, wahyu pertama yang Yesus terima itu apa? Gak bisa dijawab. Terus terus berapa tahun itu? keturunan dari ke-11 murid Yesus itu sekarang agamanya apa? Nggak bisa dijawab. Apakah Kristen keturunannya daripada murid-murid Yesus? Tidak bisa dijawab. Itu berat memang, berat. Itu berat. Mantap memang panglima kita. Sakit hati sampai tahunan Ikhwan. Sofia tuh sakit hati sampai tahunan. Tengok aja kan yang dibahas cuma masker kan. Iya, marinya ke masker dia, nggak mau topik. Nggak Soalnya gini Guru, tadi ketemu sama aku juga kan waktu kita bahas Kristennya, gagap-gagap dia. Anjir, koresnya aja begini, apalagi panglimanya, apalagi Gurunda gitu kali ya. Makanya dia larinya ke masker. Tapi Gurunda mantep juga, di kontennya pakai hidung palsu, emosi dia. murni penghujat beliau itu kan. Murni penghujat beliau. Adinda ini 2 menit saya putus lagi nih. Akun saya semuanya entah kenapa benci kali nyik-nyok sama Bang, aku. nanti benci. aku bikinkan Bang, nanti aku bikinkan satu akun buat Abang, tapi bukan akun Indonesia. Karena kalau pakai akun luar, Abang bicara pakai bahasa Indonesia itu mereka nggak di-tag. Cuman untuk di awal susah FYP dulu. Tapi karena Abang kan pengikutnya udah banyak, cepet FYP-nya itu. Nanti dibikinkan akun luar gitu loh, insya Allah. Nanti aku kasih ke Abang, jadi Abang tinggal ganti sama nama. Ini aku menghadap ke HP mana? HP yang aku pakai live ini. Aku nggak bisa menghadap ke HP ku. Kenapa? Aku nggak ada tampil depannya. Oh alah. Oke, Gurunda berapa akun lagi nih? Sisa berapa akun? Tinggal sisa ini. Oh alah, ya udah Gurunda, ini aja dulu Gurunda. Apa namanya? Live nggak open cam. Jaga akun. Supaya besok masih ada. Live nggak open cam dulu aja Gurunda. Baiklah ya, Dek. Saya pamit Jaga dulu akun ya. dulu aja Bang. Siap. Kalian Ya, jaga Bang. diri baik-baik. Aku udah terlanjur buka data nih. Iya, Gurunda juga. Ya, siap. Aku mau buka aja udah siap data. Besok jadi res. Oh, Insya Allah pasti jadi Gurunda. Aku pada duhur ke tempat Gurunda. Oke, siap. Oke, adik-adikku semua. Siap, jaga diri baik-baik, awas. Aku nggak mau terjadi apa-apa dengan kalian. Siap, Abang. Kalau ada apa-apa ya. Yuk. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman, everything is underwear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everything is underwear. Udah kita kajian. Jadi Waduh, ini telat aja keceriaan. Enggak, Uni nonton dari tadi. Uni nonton, cuman Uni pengen ngelihat lu ngebubukin Sophie Badut sama Bang Zuma. Tapi kan dari tadi tuh emang dia nggak berani diskusi, dia nyerang masker mulu. Nah padahal lu udah ngasih kesempatan gitu kan. Cuman ya namanya nenek-nenek kayak gitu kan memang birahian, bukan untuk diskusi. Emang dia tuh pengen lihat wajah Bang Zuma. Kayaknya dia tuh mungkin kayaknya benci-benci tapi cinta mungkin.
benci sama Bang Zuma tapi kayaknya penasaran gitu. Makanya dari tadi minta lihat mukamu Zuma. Mungkin gitu. Karena birahian sih kayak Lina Wijaya kan. Tahu sendiri kan mereka rata-rata kan birahian gitu. Buka celana kemana-mana. Kado. Jangan buru-buru beli sofa baru. Jangan apa gitu kali sama aku. Dibatasin lagi teman-teman. Oh mama, jangan gitu kawanku. Nyiknyo, baik-baiklah kita. Oke, saya masih butuh jawaban dari teman-teman sekalian. Kira-kira gimana penilaian saudara terkait dengan apa yang dilakukan oleh Sopiantul? Dia pingin kali lihat wajah Bopak. Padahal kan ada tuh artis Bopak gitu, lihat aja ya, kembar aja pun kami. Kenapa harus mesti buka kamera gitu? Apa urgensinya tentang kamera? Apa buka masker itu kan gitu? Ya mungkin apa ya? Aku sih menilainya dendamnya yang kemarin-kemarin itu masih belum sembuh. Ya kan? Ketika aku tanya wahyu pertama yang diterima Yesus, terus wahyu pertama yang diterima Lukas dari Yesus, kemudian keturunan dari ke-11 murid Yesus sekarang ini agamanya apa? Tolong kasih data. Itu nggak bisa dia jawab, masih trauma. Dan piti-piti yang tersebar di mana-mana, ya, bagaimana Bang Suma berargumen, pandangan-pandangan Bang Suma, kemudian jawaban-jawaban Bang Suma, tentu sampai di kupingnya kan. Dan pukulan penalti yang kita kemudian sampaikan terkait dengan rencana penyaliban, apakah yang menyalib ini pahlawan atau penjahat bagi Kristen, itu semua adalah pukulan yang sangat mematikan teman-teman sekalian. Makanya tak ada perlawanan, mau kayak mana, gak ada, sulit. Kalau teman-teman apologet yang masih baru, mungkinlah bisa dia mainkan dengan logika gilanya. Tapi kalau dengan Bang Suma yang sedikit memahami ilmu mantik, kemudian metode retorika penyampaian, retorika komunikasi, ya, ilmu komunikasi yang sederhana tapi mudah dipahami. Dan termasuk beliau, saya kira punya kemampuan untuk menerima penjelasan saya yang begitu sederhana. Ya tentu akan membuat kepercayaannya goyah gitu kan ya. Nah itulah yang membuat dia trauma. Dia masuk ke Kores, melihat saya datang, ya tantrum, kesurupan aja. Dia hanya beralasan masker dan seterusnya kan. Sementara beliau ini berani buka masker karena berani buka kamera karena sudah operasi kan ya, merasa lebih cantik lah dari yang aslinya. Tapi aku lihat masih gagal operasinya. Masih kelihatan kalau hidungnya itu plastik. Begitu teman-teman. Oke. Mungkin ada yang mau diskusi di sini. Kalau nggak ada, saya pindah ke koma lain. Adakah Oten? Kalau tidak ada Oten, saya pindah ke komal yang ada Otennya. Teman-teman, ada nggak yang bisa di bawah pantau di mana banyak Oten? Biar kita pindah ke sana. Karena kalau di komal begini, saya yakin enggak. Oten itu cari mati kalau mau naik di komal saya pada saat saya solo. Itu bunuh diri namanya. Bang Loading saya nggak terlalu akrab teman-teman. Iya, saya tidak terlalu akrab dan saya nggak ingin menghalangi medan tempur saudara kita. Beliau adalah apologet handal dan beliau punya argumentasi yang mematikan. Kalau saya naik ke sana jadinya nanti dua orang yang ingin berdebat, yang satu diam kan tidak enak. Mending yang biasa jadi moderator aja, seperti Akang, kemudian siapa, Bang Arif, kayak gitu-gitunya. Halo, selamat pagi. Pagi. Ya. Kipli, gimana kabar Kipli? Baik, alhamdulillahirabbil alamin.
Dari sekte mana bosku? Salah kamu kok Irobil Rami. Salah kamu gimana nyebut? Dari sekte mana? Dari Katolik, Udah, Protestan. Alhamdulillah Irobil. Dari Protestan atau dari Katolik? Kamu kan gurunda. Sebentar. Saya Kristen. Iya tahu dari gayamu bicara. Ketahuan Kamu bau babi. sehat? Alhamdulillah. Nggak, Dari kamu sini pasti turun nih. ketahuan. Kamu tuh pengecut. Bau Kamu kan babi dari bodoh. sini ketahuan. Saya cuma mau Lu, kamu tahu mau tai. Katolik atau Gimana? Protestan gitu. Saya Kristen. Sebentar. Ini ada tema. Ini ada tema. Siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu siapa? Kalian ngucap aja salah. Siapa Nah, yang pengecut keluar dia pada Sebentar hari lagi pasti ketiga? dituruni saya ini. Apakah hantu? Apakah Alhamdulillah. setan? Sebentar. Apakah Kamu revisi dulu ucapanmu. siapa? Alhamdulillah. Jin, Irobil. suster Dengar ngesot, dulu. Kipling. kuntilanak, Dekku. Dek. atau apa itu? Dengar. Coba kau jawab. Kipling, Ini tema, dengar. ini tema, Alhamdulillah, terus kan coba. tema. Alhamdulillah. Sebentar. Tema kau jawab. Gimana mau tema kamu nyebut temanya kita kau salah, jawab. gimana? Ya udah, kamu di Kita bawah. tidak bisa membahas suatu kita. Kamu kalau di nggak comberan ngerti. aja deh, di comberan. Ngapain kau di sini? Seperti biasa kau kembali ke habitatmu di comberan, alias kubangan babi, gitu. Kok masuk di komal orang masih bau babi, mana sih? Oke teman-teman sekalian, ada lagi yang naik yang sedikit waras, jangan gila kayak tadi. Mereka semuanya tidak bisa menghadapi Bang Soma adu argumentasi, kecuali hanya melakukan kemudian serangan-serangan yang tak berarti, yang tidak membuat agamanya nampak benar. Yang ada di agamanya tidak bisa tertutupi dengan dia menghina, menghujat, kan gitu. Silakan Kristen yang masih bisa dibantu untuk waras, jangan yang seperti tadi gila permanen. Dan saya yakin sekali Hamonangan tadi itu keluar dari pantat babi dia. Bukan manusia yang melahirkannya, tapi babi, gitu. Mungkin bapaknya menyetubuhi babi, lahir dia. Kan di Kristen itu kan kita lihat ya teman-teman, 2-3 hari ini santer dipiralkan sama Dinda Nora. Ada orang Kristen kawin sama babi kan ya. Nah si Hamonangan ini salah satu anak babi yang bisa berbicara gitu. Makanya dari jauh sudah ketahuan kalau dia ini pasti pemakan babi. Karena bau badannya bau babi. Jadi bapaknya cabulin babi, lahirlah Hamonangan. Gitu teman-teman. Dia masih ada minta permintaan, kasihan Della. Gimana sahabat-sahabat muslim? Saya tetap di sini atau saya pindah ke komal yang lain? Saya ingin ngikut aja. Rom Rashid enggak. Dia juga adalah narasumber. Loading juga adalah narasumber. Komal mana yang ada onten yang bukan narasumber? Rashid narasumber, PS Loading narasumber. Inspirasi juga narasumber. Yang ada onten ada nggak? Akang live nggak beliau? Bang Ardi narasumber juga. Bang Arif ada onten? Rumusan ketuhanan. Tetapi kalau soal masalah Mesias Kristus itu tidak Kejauhan lah Pak. Kejauhan lah Pak. Saya mau nanya ke Bapak. Kalau definisi sunat di kekristenan menurut Bapak apa? Menurut Bapak nih sunat Bapak. orang Kristen tuh nggak perlu disunat. Nah kan ini sunat tuh menurut Bapak tuh sunat rohani atau hitan nih dipotong kemaluannya?
Gimana sih? Betul, itu sepakat. Manusia itu jatuh. Maksudnya bebas. Begini, poinnya adalah ya pedoman kita kan kitab suci Raja Koi ya kan. Tuhan itu kan maha tahu. Pertama, yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan. Kuciptakan manusia ini memiliki perasaan, ya, perasaan, memiliki pemahaman. Nah, suami istri saja berbeda pemahaman, tidak satu pemahaman ya. Suami istri, bener nggak? Sepakat nggak? Makanya Al-Quran itu ditafsirkan tidak boleh sembarang ditafsir. Tidak boleh sembarang ditafsir. Makanya tidak ada perdebatan dalam Islam. Nah, tapi Kristen terjadi perdebatan. Gara-gara menafsir sendiri isi Bibelnya. Bonjuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat malam teman-teman. Selamat malam abangku. Malam juga. Perang tadi bang, perang. Perang tapi dia lawan masker dilawan dia nggak bisa menang. Masker. Lawan masker aja udah berserah. Lawan masker aja berserah dia. Baru masker dihadapi udah hancur lebur. Gimana saudara Raja Koi Tangerang ini? Ada aman-aman aja? Aman. Tuhan pencipta langit dan bumi itu berkarya kepada kaumnya Bani Israel tok. Sehingga di luar daripada itu tidak diberi kemudian pada Bani Israel, mereka juga dikasih tuntunan berupa kitab. Nah di sini mulai ketika ada dari kaum Bani Israel pada puncaknya membenci kepada sosok Nabi Isa, lalu berupaya membunuhnya, lalu menyelewengkan ajarannya. Nah Islam datang kemudian untuk meluruskan ajaran yang diselewengkan oleh orang-orang yang membangkang terhadap ajaran Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan Kristen. Karena ada hal yang perlu menjadi perhatian, terlepas dari doktrin dan dogma. Dua golongan, yang pertama yang menerimanya Hawarion, dan yang kedua yang kufur kepadanya, yang membenci kepadanya. Nah yang membenci kepadanya inilah yang kemudian berkongko-kongko untuk membuat makar, menangkap, mengadili, membunuh Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga dalam pandangan Kristen. Ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, menurut catatan para penulis, bahwasanya Yesus itu menghadapi dua kelompok. Yang pertama kelompok yang menerimanya yaitu muridnya, pengikutnya, dan kelompok yang kedua ini adalah yang menolaknya. Jadi di situ terbagi dua, angkatan jahat dan angkatan benar. Nah yang menjadi permasalahan sekarang, Kristen ini berasal dan bertumbuh, lahir dari angkatan jahat atau angkatan benar. Karena kelompok yang ada pada masa Yesus itu terbagi dua. Resepsi terhadap keagamaan, Yesus datang nebus dosa berarti penyaliban. Kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan mengalahkan maut berarti angkatan jahat.
Karena angkatan jahat itu diberi tanda. Tanda yang diberikan kepada angkatan jahat adalah bangkitnya anak manusia pada hari ketiga dari kubur. Itu angkatan jahat punya tanda. Sedangkan tanda untuk angkatan benar adalah adanya munculnya atau bangkitnya anak manusia di tengah langit. Jadi satu di tengah langit, satu di tengah kuburan. Yang di tengah kuburan ini tanda untuk angkatan jahat, yang di tengah langit ini adalah tanda untuk angkatan benar. Nah, Kristen kebetulan hadir ya antara Islam dan Yahudi di tengah memproklamirkan atau menggaungkan tanda angkatan jahat, yaitu keselamatan dari kebangkitan pada hari ketiga. Saya kira begitu. Jadi Islam datang ya untuk membantu saudara-saudara Kristen ini untuk menyadari kembali bahwa mereka berada pada angkatan jahat ini. Harus beralih kepada angkatan yang benar. Al-Quran surah As-Sukr ayat 61, An-Nisa ayat 159. Demikian sementara. Ya, mungkin Raja Koi ingin menanggapin Bang Juma mengatakan menurut kitab itu ada 2 angkatan di situ. Kira-kira Anda menerima nggak? Kira-kira silakan. Ya, coba saya tanggapin ya. Begini Saudara Juma. Ya. Siap. Itu kan di dalam kekristenan memang waktu Yesus itu terlalu sempit. Cuma 3 tahun setengah ya. 3 tahun lah efektifnya. Dia menjadi rabi dan mengajar. Jadi artinya catatan-catatan tentang apa yang dilakukan Yesus itu terlalu sempit waktunya. Makanya Yohanes mengatakan masih banyak yang ingin ditulis tapi tidak ditulis seperti itu ya. Jadi kalau Saudara Juma mengatakan dari angkatan jahat, tentu kita lihat dari fakta-fakta sejarah. Jadi Yesus pertama kali itu merekrut muridnya untuk jadi saksi. Nah, kalau kita ambil proporsionalitasnya, saksi-saksi yang apa yang dilakukan Yesus itu adalah bahwa memang Yesus itu memang datang turun ke bumi itu untuk menyelamatkan dosa manusia itu sendiri gitu. Tetapi ini kan sesuatu yang 2000 tahun yang lalu, yang memang apa yang ditulis di kitab itulah yang diyakini. Makanya perlu doktrin di situ. Karena tidak terverifikasi dari sisi video, gambar segala macam. Itu kan tidak ada. Itu yang sulit gitu. Kita tidak masuk ke masa lampau, tapi apa yang ditulis itu yang diyakini gitu. Dan murid-muridnya bersaksi di situ. Gitu. Jadi ada penyaliban, kemudian ada kematian, ada bangkit dan kenaikan. Dan Yesus ketika bangkit mengatakan dia sudah diberikan otoritas, maka inilah yang kamu kerjakan. Dikerjakanlah sama murid-muridnya. Dan waktu Yesus pun sudah bangkit, masih terjadi itu perdebatan apakah Yesus itu layak dituhankan atau tidak gitu. Itu pun kita masih berdebat apa definisi Tuhan. Tetapi murid-murid sendiri yang berkonsili, inilah rumusan kita. Muncullah rumusan Tritunggal. Karena memang Injil itu adalah Tritunggal supaya orang tidak tersesat di dalam seluruh rangkaian ayat-ayat itu gitu. Tetapi oke lah, datanglah ajaran saudara Zuma. Saya kira itu sesuatu yang dihormati. Kita tidak bisa melarang itu karena memang itu tidak terverifikasi. Izin Bang Koi, suaranya kecil katanya Bang Koi, kata netizen. Sorry. Iya, jadi ya kalau di atas jelas silahkan. Masa lampau itu kita tidak ya, jadi karena memang kejadian itu masa lampau 2000 tahun lalu versus 1600 tahun yang lalu ya, 1400 tahun yang lalu kalau kita tarik 2000 ya, itu kita manusia itu belum memiliki teknologi merekam di situ. Jadi apa yang ditulis itulah yang kita yakinin. Itu 2 rel yang berbeda dan tapi tidak bersinggungan. Disitulah kita saling menghormati itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bang Gurunda Zuma ya, saya potong ya sedikit ya. Ini kayaknya agak melebar penyampaian dari Pak Koi. Pak Raja Koi, poin dari Gurunda Zuma bukan ajaran dari Bang Zuma, tetapi ajaran yang disampaikan oleh Yesus terhadap orang Farisi yang meminta tanda. Dari tadi kan sudah bilang tuh aja angkatan jahat dan angkatan yang benar, itu poinnya. Kok melebar kemana-mana? Enggak, saya kira belum melebar kemana-mana ya. Maksudnya begini, saya sepakat bahwa Yesus itu datang di tengah-tengah orang Israel karena memang dia di situ habitatnya, ya kan? Itu saya sepakat, kan gitu ya. Tetapi itu dia melakukan itu adalah untuk masa untuk ke arah selanjutnya. Aduh, izin Bang Raja Koi, pasti belum kedengeran ini netizen yang di bawah suaranya.
taatannya kepada sorry, mohon maaf. Iya, ini saya di daerah puncak ya, mungkin agak sedikit sinyal ya. Tetapi intinya begini ya, saya sepakat dengan Pak Zuma bahwa Yesus dalam hal ini memang berada di tengah-tengah orang Israel. Saya sepakat itu ya. Di situ dia ngajar. Itu adalah satu contoh untuk dia mengajarkan ajaran barunya. Ajaran barunya bahwa dia datang untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Itu. Jadi kalau dikatakan Pak Zuma ada kelompok yang jahat, ada kelompok yang baik di antara murid-muridnya, itu karena memang merefer kepada penyaliban itu. Saya kira itu sah-sah saja memang terjadi seperti itu. Kan ada yang mengkhianatin dia si Yudas. Gitu ya. Tapi kan Yesus juga dengan mantap mengatakan bahwa ya sudah, inilah aku diserahkan gitu. Ya sudah, dia patuh di situ. Mau apa lagi gitu. Gitu. Saudara Zuma. Oke, baik. Jadi kalau secara umum ya antara Islam dan Kristen, sumber kekristenan itu memang tertulis, dan yang tertulis ini informasi-informasi dari bumi. Maksudnya informasi yang didapat oleh orang Kristen adalah informasi dari catatan orang-orang yang hidup di bumi. Tidak terkontaminasi dengan hal gaib yang berasal dari langit. Tapi murni dari catatan pewarta, baik itu Lukas, Markus, Matius, Yohanes, termasuk Paulus. Lalu kemudian digunakan sebagai alat untuk mengkristenkan diri sendiri dan menjadikan penyaliban yang adalah tanda untuk angkatan jahat sebagai simbol keagamaan. Berbeda dengan Islam. Islam itu berislam bukan berhasil dari upaya Nabi Muhammad mengambil informasi-informasi dari bumi. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan tentang keislaman, termasuk berita-berita gaib tentang Nabi Isa, tentang Maryam, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim, Daud, Sulaiman, dan semuanya itu informasinya bukan dari bumi. Informasi yang sampai kepada Nabi Muhammad itu dari langit. Disebutlah pewahyuan. Makanya Nabi Muhammad itu ummi, orang yang buta huruf, tidak belajar tentang sejarah-sejarah, tidak belajar tentang kisah-kisah, tidak belajar tentang kesaksian-kesaksian orang Yahudi tentang Nabi Abraham, Musa, dan seterusnya. 100% data yang ada penyampaiannya dari Nabi Muhammad itu informasinya dari langit. Jadi sekali lagi, sumber Kristen adalah dari bumi, sumber Nabi Muhammad dari langit. Dari langit itu Sang Yang Maha menyaksikan. Lukas bukan yang menyaksikan, Markus bukan yang menyaksikan, penulis Matius bukan yang menyaksikan kejadian. Begitu juga penulis daripada Yohanes juga bukan saksi daripada kejadian. Nah, Nabi Muhammad juga bukan saksi, sahabat Nabi Muhammad juga bukan saksi. Tetapi sumber pemberitaannya itu dari langit, yang maha menyaksikan, yang melihat keadaan Nabi Isa, Nabi Abraham, Nabi Musa, dan seterusnya, yang memberikan informasi tentang semuanya itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga di dalam Al-Quran mengatakan hal yang terjadi di abad pertama itu orang-orang Yahudi melakukan makar, berupaya untuk mengkudeta ajaran Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada kaumnya Bani Israel, untuk mengajak kaumnya Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi mereka tetap aja membangkang. Justru mereka berkongko-kongko untuk melakukan satu tindakan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Tapi Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Al-Quran berita dari langit mengatakan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita memiliki satu sumber. Selain daripada sumber dari langit, kita memiliki sumber dari bumi. Apa itu? Bible. Nah, ternyata di Bible itu ketika Al-Quran dikatakan bahwa kaumnya Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam itu terbagi menjadi dua. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan, aku ini adalah utusan Tuhan kepada kalian. Wa musaddaqan lima baina yadayhi minat Taurah
waliuhilla lakum ba'dal ladzina hurrima 'alaikum. Nabi Isa datang, aku datang kepada kalian untuk mengajarkan sebagian dari hukum Torah, menghalalkan sebagian dan seterusnya. Lalu Nabi Isa ketika melihat bahwa pembangkangan demi pembangkangan terjadi di antara kaumnya, Al-Quran menceritakan Nabi Isa kemudian bertanya kepada Bani Israel, falam a'assa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ketika Nabi Isa melihat sudah ada pembangkangan, berita dari langit mengatakan bahwa Nabi Isa bertanya, siapa di antara kalian yang akan menjadi penolongku, menjadi muridku, menjadi sahabatku? Sebagian dari mereka mengatakan nahnu ansaru, nahnu ansarullah. Kami yang akan membantumu mengajarkan ajaranmu yang bersumber dari Allah. Nah, ternyata perspektif ini juga muncul di dalam Bible, berita dari bumi. Rupa-rupanya orang yang datang pada masa itu, pada saat Yesus ada mengajar, itu terbagi dua kelompok. Ada yang memusuhi, ada yang menerima. Nah, yang memusuhi ini bertanya, Guru, berikanlah kami satu tanda. Kata Yesus, Matius 12, nomor 38-40, angkatan jahat, orang-orang jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau ada orang yang menerima tanda itu, berarti mereka keturunan atau pelanjut atau pengikut atau penerus si jahat. Sedangkan ketika murid angkatan baik, angkatan benar bertanya, Guru apa tanda? Nah, minta juga tanda. Matius 24 nomor 3, angkatan benar minta tanda juga. Guru apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan, tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit. Semua manusia akan melihat aku. Berarti tanda angkatan jahat beda, tanda angkatan benar beda. Kristen hidup di mana? Kristen hidup di angkatan jahat. Kami umat Islam, Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 61, kami hidup di angkatan yang benar. Bahwa kedatangan Nabi Isa alaihissalam, tanda-tandanya dia nampak di tengah langit dan dia adalah membawa tanda hancurnya bumi ini. Jelas itu, sesuai dengan tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan benar. Sedangkan Kristen justru percaya, terjerat oleh tanda angkatan jahat, bangkit pada hari ketiga. Saya kira posisi itu jelas, Bang. Ketika Al-Quran menarasikan sesuatu pengingkaran Bani Israel, kaumnya terpecah menjadi dua, ada yang menerima kenabiannya, ada yang menolak kenabiannya. Kalau di Kristen, yang menolak kenabian atau menolak kemesiasannya, justru berupaya membunuhnya. Dan hasil upaya pembunuhan ini dijual kepada bangsa lain, supaya dijadikan sebagai landasan bangsa lain yang sudah beragama sebelum menjadi Kristen, yaitu agama politeisme, menerima ajaran itu bahwa dewa mereka pernah turun ke Israel, menjadi manusia, mengambil rupa manusia, bangkitkan orang mati, bla 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 bla, dan mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa mereka. Pola ini tidak dianut angkatan benar, pola ini hanya ada di angkatan jahat. Semoga saudara Raja Koi bisa paham. Silakan. Begini Pak Zuma. Silakan. Ya, jadi saya mau sampaikan begini, di kekristenan itu tidak ada istilah angkatan jahat dan angkatan benar gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Yesus itu waktunya sempit 3,5 tahun. Jadi Yesus kenapa pertanyaan kan begini, kenapa Yesus mengambil saksinya dari nelayan? Nelayan ini mohon maaf, itu kan orang-orang yang mungkin tidak seperti orang-orang scholarship gitu ya, yang terdidik itu. Tapi Yesus mengambil itu supaya apa? Supaya dari orang-orang kecil inilah pemberitaan itu dimulai. Kan gitu ya. Jadi Yesus memilih murid-muridnya itu dari orang-orang nelayan ini supaya dari situlah dimulai pemberitaan itu. Jadi Yesus itu datang dengan misi yang diperintahkan oleh Bapaknya dalam hal karena Yesus itu kan itu menjadi manusia di dalam bumi ini kan. Jadi itu dia untuk membentuk yang namanya kerajaan sorga itu versinya Yesus. Jadi Yesus itu maaf Pak Koi, gini Pak Koi. Ini kan dari tadi Pak Koi kan menyampaikan apa yang tidak pada poin pertanyaan Bang Gerunda Zuma.
Pak Koi bilang itu tidak ada penyampaiannya. Itu kan tadi kan sudah diulang Matius 12 nomor 38 sampai 40 tentang angkatan jahat. Dan angkatan benar Matius 24 sudah disampaikan, tapi nggak nyambung dari tadi. Kami jadi bingung ini yang mana ini poinnya. Nggak ada istilah angkatan benar, angkatan jahat. Tapi ada yang pengkhianatin, itu iya. Tidak ada angkatan yang jahat, angkatan yang benar gitu. Artinya Yesus itu memang misinya adalah penyelamatan dosa manusia. Itu misinya dia. Coba Bapak baca aja lah sendiri. Coba Bapak baca aja dulu Pak sendiri Pak. Matius 12 nomor 38-40. Ada nggak Yesus berseru tentang angkatan yang jahat ini? Baca dulu Pak. Coba. Bang Hasan, enggak, biarkan aja dulu dia bernarasi. Biarkan aja dulu Bang Hasan bernarasi. Silakan Pak Jokowi. Silakan Pak Jokowi. Iya. Itu pendapat dia. Terima kasih Pak Blender. Jadi Yesus dalam hal ini bahwa dia mengambil murid-muridnya dan nelayan karena memang dia menginginkan dari situlah berita itu nanti disampaikan dari murid-muridnya, gitu ya. Dan ketika dia sudah selesai misinya, barulah murid-muridnya itu bekerja. Seperti itu, saudara. Jadi kekristenan itu dibentuk karena memang itu perintah Yesus melalui Petrus. Jemaat itu yang disebut dengan batu karang itu. Di situ mula-mulanya, dan mereka mengatakan kekristenan itu di Antioquia, berkumpul mereka di situ. Disitulah sampai sekarang gitu ya. Tetapi Yesus sendiri itu tidak menulis kitab. Yang menulis kitab itu adalah orang-orang yang diambil menjadi saksinya dan kemudian dikanonisasi gitu. Itu sudah terlalu melebar kita ke sana. Tetapi intinya adalah bahwa saksi itu sendirilah yang menulis tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Yesus. Gitu, saudara. Oke, baik. Iya. Terima kasih Bang Hasan sudah meluruskan 2 kali, tapi tetap saja gini. Jadi memang ada data Bang, ada data. Yesus itu setiap dia berbicara dari A sampai Z, semua ucapan Yesus itu seluruhnya untuk Bani Israel, tidak ada untuk kita. Untuk Islam itu nggak ada. Untuk Kristen apalagi. Makanya saya mengatakan bahwa data demi data di dalam kitabnya orang Kristen itu menguraikan bagaimana Yesus mengatakan angkatan jahat ini. Kalau ada angkatan jahat berarti ada angkatan benar. Nah, kita menelaah, saya sebagai penggiat perbandingan agama menelaah bahwa ternyata dari rangkaian cerita yang dikumpulkan oleh saksi atau sumber dari Bible itu sendiri menerangkan ke-11 murid Yesus itu tidak percaya akan adanya kebangkitan. Tidak percaya. Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12 itu murid-murid tidak percaya. Sampai mereka masuk ke pemakaman Yesus gurunya, itu dia nggak percaya. Ada apa ya? Kok ada yang terjadi seperti ini? Mereka nggak percaya. Bahkan sampai ada orang yang menurut pandangan orang Kristen yang hadir di tengah-tengah mereka di data nomor 36, 37 sampai 40 itu adalah Yesus. Mereka kaget dan ketakutan mengira melihat hantu. Mereka nggak percaya itu gurunya. Bahkan sampai keluar dari kubur Matius 28 nomor 17-18 itu murid-muridnya nggak percaya. Kalau itu adalah guru mereka nggak percaya. Karena itu memang tanda untuk angkatan jahat. Kuncinya itu di situ. Makanya ketika khotbah Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Apa kata Petrus? Jadi semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi orang Yahudi sudah punya Tuhan. Orang Yahudi ini sudah punya Kristus. Tapi orang angkatan jahat ini, karena mereka jahat, karena mereka tidak beriman, maka yang mereka bunuh itu dijadikan kembali menjadi Kristus bagi mereka. Tapi bukan Kristus bagi Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Kristus yang keluar dari kubur. Mereka nggak percaya. Sampai detik ini. Nah, bagaimana dengan murid-muridnya? Seperti yang saudara katakan khotbah Petrus. Petrus oleh Paulus mengatakan, Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Yesus berkata, Petrus muridku,
Matius 10 nomor 5 nomor 6, aku pesan, Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Terakhir, Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, Yesus berpesan kepada Petrus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yaitu Kristus palsu dan nabi palsu yang melakukan banyak mukjizat, tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan kau, Petrus. Jadi kalau Petrus hari ini kita temukan dia mengajarkan tentang kekristenan, berarti nubuatan Yesus berhasil bahwa Petrus dan teman-temannya telah disesatkan oleh Yesus palsu. Jadi tidak ada data yang bisa membenarkan agama Kristen ini dengan pola penyaliban. Tidak ada, Bung. Perjanjian lama tentang salib itu adalah kutuk. Kenapa jadi berkat di Kristen? Perjanjian lama salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Tapi kenapa kemudian menjadi keselamatan di dalam Kristen? Karena pola itu tadi, pola yang dibangun adalah angkatan jahat ini tidak berhenti berkarya. Karena angkatan jahat, kata Yesus, akan menyesatkan banyak orang. Dan angkatan jahat ini sampai pada hari kebangkitan. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Angkatan jahat. Angkatan jahat itu masih ada sampai hari ini. Siapa mereka? Yang mengusung kebangkitan pada hari ketiga, itu dia. Jadi kalau misalnya gini, angkatan jahat akan saya berikan, minta tanda. Apa tanda angkatan jahat? Maka diberikanlah tanda sebagai Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa 2, bla 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 dan seterusnya. Maka orang-orang yang menerima sila-sila ini, keturunannya adalah keturunan angkatan jahat. Semisal, itu jelas itu, Bang. Di dalam Matius 23 nomor 1 sampai nomor 36, Yesus menerangkan tentang angkatan jahat. A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Siapa mereka angkatan jahat itu? Yang pergi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma menjadi pengikut agamanya. Lalu setelah menjadi pengikut agamanya, mereka jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Yang sekarang, di luar Yerusalem, agama mana yang telah mengaku ditobatkan sehingga mereka masuk mendompleng ke Israel? Ya agama Kristen, Bang. Hindu tidak. Buddha tidak, Islam apalagi. Satu-satunya agama yang mendompleng masuk ke sana hanya Kristen. Berarti Kristen inilah yang kemudian ditobatkan oleh angkatan jahat tersebut lalu menjadi pengikutnya. Sayangnya Kristen 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Itu nubuatan dan harus tergenapi. Nah, nomor 36-nya dikatakan apa oleh Yesus? Semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat. Ini angkatan jahat yang mana? Yang percaya kepada kebangkitan pada hari ketiga. Itu Kristen. Tak ada yang lain. Makanya Islam datang untuk kembali mengajak teman-teman. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Hei kalian kafir loh kalau kalian mengatakan Tuhan itu ada 3 atau 1 di antara 3 Tuhan. Itu Al-Quran katakan. Jadi Al-Quran sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan orang-orang yang masih mau melembutkan hatinya menerima kebenaran. Cinta kepada Yesus, Islam solusinya. Kalau Anda kemudian masih percaya kebangkitan pada hari ketiga, berarti Anda termasuk kelompok orang-orang yang benci terhadap Yesus. Saya kira begitu. Coba saya klarifikasi dulu ya. Kekristenan itu tidak Silakan. Jadi begini, Pak Zuma. Jadi kekristenan itu tidak dibangun oleh atas angkatan jahat dan angkatan yang benar gitu ya. Tetapi Yesus mengatakan itu dia menyampaikan itu dalam bahasa-bahasa memang di awal-awal memang sulit dimengerti sama murid-muridnya. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga dan menyampaikan setelah dia melakukan penampakan dirinya berkali-kali dan random, barulah murid-muridnya itu percaya. Memang di awal-awal murid-muridnya itu memang mengharapkan, bahkan diprovokasi supaya Yesus melakukan pemberontakan. Dan itu Yesus tidak melakukan, bahwa dia datang bukan untuk itu. Dia bukan untuk membebaskan orang-orang Yahudi itu dari Roma, tidak. Dia tidak mau itu, gitu ya. Jadi memang bahwa
Orang-orang murid-muridnya itu percaya ketika Yesus itu naik ke surga dan menampakkan dirinya, barulah di situ dia mulai percaya bahwa Yesus itu memang datang dari langit, seperti itu. Jadi kekristenan itu di situ, Pak Zuma, dari kebangkitan itu dibentuknya, seperti itu. Jadi berbeda itu memang dari sisi Muslim pasti berbeda, dan itu dikoreksi sama Quran. Dan saya kira itu dua rel yang berbeda di situ. Sulit rasanya. Oke Bang, oke baik. Oke, jadi menarik ketika saudara sudah mengakui sampai ke sana. Artinya Anda tinggal mengiyakan ucapan Yesus kepada kaumnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namanya. Matius 24 dan juga Lukas 21, Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dan dia berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya muncul, berhasil gak penyesat menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Kalau menurut saya ditanya, ya berhasil banget. Mana orang banyak itu? Ya Kristen. Kristen itu akar katanya Kristus. Nah, sedangkan yang harus diwaspadai menurut Yesus Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus memberikan tanda. Kalau aku yang datang, tandanya bukan cuma suara dan cahaya. Kalau aku yang datang, tandanya di tengah langit, bukan di tengah kuburan. Kalau aku yang datang, nampak anak manusia, bukan cuma suara dan juga bukan cuma cahaya. Itu ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Ini angkatan benar yang bertanya nih, apa tanda kedatanganmu? Oh, kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Dalam rupa apa? Dalam rupa daging. Dalam rupa manusia. Di mana itu tertulis? Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30, 31. Dan ketika aku datang, maka matahari tak bercahaya, bulan menjadi gelap, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Itu tanda ketika aku yang datang. Dan tanda itu diberikan kepada angkatan yang benar. Dia akan nampak di tengah langit. Berarti yang datang kepada Paulus, ada nggak tanda itu? Nggak ada. Yang datang kepada Ananias, ada nggak? Nggak ada. Lukas, Markus, Matius, kemudian penulis kitab Wahyu, ada nggak? Nggak ada. Berarti apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Kalau aku yang datang, tandanya itu tadi. Matahari menjadi gelap. Sudah terjadi nggak? Belum. Jadi kalau ada yang mengaku ada Mesias di sini, ada Kristus di sini, ada Yesus di sini, tanpa tanda itu kata Yesus, jangan ente percaya. Itu penamaku. Jadi yang datang kepada Paulus, penyesat. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga, penyesat. Yang datang di Pulau Patmos, penyesat. Kenapa demikian? Ya itu kata Yesus. Kecuali mereka datang membawa tanda. Aku datang sebagai manusia. Semua manusia melihat aku. Apakah sudah terjadi? Belum. Sedangkan Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya datang mengaku Yesus, mengaku bernama Kristus. Dan orang banyak yang kemudian yang disesatkan itu juga akan mengatakan, kami pengikut Kristus, kami melihat Kristus, kami melihat Kristus, bla 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 bla. Memakai nama Kristus, memakai nama Yesus. Apakah itu tergenapi? Ya Kristen lah itu bang. Tak ada yang lain. Kalau bukan Kristen lalu siapa? Kalau tidak tergenapi berarti Yesus pembohong. Katanya banyak orang yang disesatkan menggunakan gelar Kristus. Mana orang banyak itu? Nggak ada, cuma satu kandidat. Kristen aja. Hindu kagak, Buddha kagak, ateis kagak, apalagi Islam. Berarti dalam hal ini yang duduk di kursi pesakitan ya Kristen. Tidak mau. Kecuali Anda mengatakan, oh bukan Kristen. Lalu siapa lagi? Kalau bukan Kristen. Nggak ada. Berarti Yesus pembohong. Harus ada. Dan yang ada itu kebetulan sekali. Hanya Kristen aja. Dan memang coba Anda lihat. Kristen ini gimana ya? Minggu ibadah. Di gereja nyembah Kristus. Makan babi. Tidak bersunat. Waduh. Tidak ada yang dilakukan Kristen itu berdasarkan firman Tuhan. Itu nggak ada.
Saya kira begitu, saudara. Silakan. Ya, terima kasih Pak Juma. Tadi premisnya Pak Juma Sama-sama. mengatakan hati-hati kepada penyesat. Itu sebenarnya bisa juga kalau kita mau ngambil kejadian apa yang terjadi sama Petrus, di mana Petrus berusaha untuk menghunus pedang supaya terjadi pemberontakan atas rencana penangkapan Yesus. Itu bisa juga terjadi. Itu satu. Itu fakta. Tapi kan Yesus melarang, jangan kamu lakukan itu, karena memang ini sudah digariskan, diperintahkan sama Bapa di surga supaya dia menjalani itu semua. Itu premis itu inline itu di situ. Yang kedua adalah begini Pak Juma, hidup ini masih berlangsung, masih panjang ini bumi ini hidup. Jadi kalau dikatakan hati-hati kepada penyesat, memang itu tidak serta-merta itu ditujukan kepada agama A atau agama B atau agama C. Karena hidup bumi ini masih panjang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu belum tentu itu terjadi untuk di tahun-tahun yang dalam waktu dekat. Karena Yesus mengatakan bahwa dia datang seperti pencuri, tidak ketahuan. Tidak ketahuan kapan waktunya. Tetapi dia akan datang di situ sebagai hakim dan raja. Kita tidak tahu itu. Jadi pengertian penyesat di situ bisa saja terjadi di akhir zaman. Itu tidak bermaksud untuk kepada agama A dan agama B atau siapapun itu. Tetapi memang penyesat di situ yang Anda sebutkan angkatan jahat itu adalah orang-orang yang memang dipengaruhi atau dikatakanlah dirasuki oleh roh-roh jahat seperti itu. Jadi itu sesuatu yang sifatnya kosmik karena itu seperti angin tidak terlihat gitu. Tetapi Kristen adalah ajaran yang memang doktrinnya itu harus terverifikasi saksi. Saksinya itu yang disinilah problematiknya. Saksinya itu adalah tidak bisa terverifikasi itu karena kita tidak memiliki rekaman teknologi. Tetapi apa yang ditulis itulah yang kita yakini. Makanya tulisan-tulisan tadi harus diimani dan juga harus didukung sama doktrin. Dan itu yang lakukan adalah otoritas gereja itu sendiri gitu. Begitu Pak Zuma dari saya. Oke, baik. Jadi gini saudara, yang dikatakan Yesus itu adalah nubuat. Jadi kerangka berpikir dan kerangka kejadian itu harus kita urai dulu. Ini kalau dalam di meja kuliah kita pelajari bagaimana kemudian kita mengurai sebuah masalah dengan menarik benang merah secara histori kan gitu. Dan pelaku-pelakunya di situ harus menjadi bagian dari kerangka penyelesaian kasus. Nah, kita lihat bahwa Yesus terlibat sebagai pihak pertama. Kemudian murid yang duduk di Bukit Zaitun pihak kedua. Pertama dan kedua hanya mereka sebagai pemain. Kristen di sini bukan pemain. Paulus bukan pemain. Dia tidak terlibat dalam uraian percakapan mereka antara Yesus dengan muridnya. Berarti siapapun di luar kedua pihak ini itu adalah terverifikasi sebagai kandidat penyesat. Itu dulu. Jadi jangan seakan-akan Kristen ini adalah orang yang menerima nasihat agar waspada kepada pihak luar. Jangan. Kristen ini pelaku di luar daripada dua pihak tersebut. Kita harus jujur mengakui itu. Dalam menyelesaikan sebuah kasus, kerangka-kerangka begini itu sangat penting dan sangat menentukan berhasil tidaknya penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Baik di TKP maupun terhadap informasi di luar daripada TKP. Harus itu, gak bisa tidak. Secara ilmiah kita gak bisa pungkiri keadaan tersebut. Yesus berkata di Bukit Zaitun, ketika muridnya bertanya, "Guru," nah tuh, berarti ada pelaku kedua. "Apa tanda kedatanganmu?" Si guru menjawab, "Tanda kedatanganku 4 di tengah langit. Anak manusia. Seluruh manusia akan melihat aku." Sudah terjadi belum? Belum. Di balik itu Yesus berpesan, waspada kepada penyesat. Jangan sampai kalian. Nah, kalian pihak kedua. Berarti ada penyesat yang datang kepada kata kalian ini. Siapa yang datang kepada angkatan kalian? Itulah penyesatnya. Kristen masuk nggak di situ? Ya masuk. Yang mendatangi murid-murid Paulus, pendiri Kristen yang mendatangi murid. Berarti kandidat yang dimaksud di situ adalah siapa yang datang kepada murid yang bercakap dengan Yesus pada saat di Bukit Zaitun. Itulah pelakunya. Kenapa jadi akhir zaman? Akhir zaman itu hanya bias pengikut.
dari penyesat yang notabene-nya dikatakan oleh Yesus akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan itu sampai hari kiamat. Karena harus bertemu pada hari terakhir dan tibanya orang berseru kepadaku. Siapa yang berseru ini? Ya keturunan saudara-saudara kita Kristen ini. Bukan keturunan Islam. Keturunan Islam, keturunan Hindu, keturunan Buddha. Di akhir zaman, 1000 tahun, 2000 tahun, 1 miliar tahun kemudian baru kiamat. Keturunannya siapa yang akan bertemu Yesus dengan memanggil Tuhan? Keturunannya Hindu nggak mungkin, keturunannya Buddha nggak mungkin, keturunannya Yahudi nggak mungkin. Satu-satunya kandidat lagi-lagi Kristen. Berarti sudah terjawab baik di ujung maupun di akhir bahwasanya pada murid Yesus adalah Kristen yang membawa kemudian pola keagamaan baru, mengusung Kristus adalah Tuhan yang dari kubur. Jelas. Itu jelas. Kita nggak mau kemana kita? Tapi akhir zaman oke. Keturunan siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Ya Kristen dong. Berarti abangnya ini, bapaknya nih yang harus. Dan ternyata memang betul. Pauluslah oknum yang mengaku bertemu dengan Kristus ketika dia menuju ke Damsyik. Apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di gurun, ada Mesias di bilik, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Berarti ada Kristus palsu, penyesat datang kepada tokoh manusia yang nanti menjadi pengajar, pembimbing, gembala, rasul. Itulah Paulus. Paulus memiliki pengikut jemaat. Dan jemaat Paulus itu disebut Kristen. Nah, Paulus ini berarti nabi. Mana Kristus palsunya? Ya yang datang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Bukankah kita paham Maria melahirkan manusia? Dan bukankah kita tahu Paulus mengaku kedatangan Yesus yang bukan manusia? Dua pribadi yang berbeda. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Dari sini aja nih, kalau kita ini menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, anak Maria adalah anak manusia. Yesus mengatakan aku datang sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bernama Kristus Yesus dan dia bukan manusia. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat dalam bahasa Yunaninya adalah planos, dalam bahasa Ibrani ra atau iblis, Satan. Artinya bahwa yang datang kepada Paulus adalah iblis yang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sejak kapan Yesus mengajarkan seperti itu, Bang? Di mana selama 3 tahun itu Yesus mengatakan itu? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Di mana Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega? Di mana Yesus mengatakan jadikan seluruh bangsa muridku, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk? Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Sementara Yesus sudah menutup kurikulum pengajarannya di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya segala firman itu. Berarti selepas Yesus terangkat ke langit, tak ada lagi firman baru. Sementara pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu adalah firman baru. Akulah Alfa dan Omega, itu adalah firman baru. Akulah kebangkitan dan hidup, itu adalah firman baru. Akulah Alfa Omega, firman baru. Terus kemudian jadikan seluruh bangsa, beritakanlah Bible dan itu adalah firman baru. Sementara Yesus sudah menamatkan ajarannya sebelum dia terangkat ke langit. Saya kira begitu. Sedikit saya koreksi ya, Pak Zuma. Silakan. Pertama adalah statement Yesus mengatakan bahwa pergilah ke semua bangsa, itu memang Yesus mengatakan sendiri. Ya, di kitab Yohanes juga mengatakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa tentang Rasul Paulus, itu bukan Yesus secara harfiah yang datang, itu adalah penampakan. Kenapa itu terjadi? Kalau kita lihat riwayat-riwayat Yesus melakukan penampakan berkali-kali kepada muridnya, dan itu random, tidak beraturan, tidak periodik. Itu tujuannya adalah untuk menguatkan iman daripada murid-muridnya, ya. Jadi memang selama pengajaran Yesus dengan murid-muridnya itu sendiri pun masih bimbang, masih ada keraguan, sampai muridnya mengatakan, Bapak, tunjukkanlah Bapak, itu sudah cukup. Itu disampaikan. Maka Yesus dijawab sama Yesus itu.
Kamu sudah ngikut saya tapi kamu tidak percaya. Kamu sedang melihat Bapa itu sendiri melalui Yesus. Seperti itu ya. Nah, jadi saudara Juma, Paulus itu adalah rasul, tetapi aktornya adalah merefer kepada Yesus itu sendiri. Jadi itu adalah bukan iblis yang datang itu. Itu penampakan Yesus untuk menguatkan, termasuk juga penampakan ke Yohanes di Pulau Patmos. Itu untuk menguatkan mereka di situ. Seperti itu. Jadi kalau misalnya iblis yang datang, harusnya bukan Yesus aktornya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, secara merdeka pikiran saya bahwa si penyesat ini siapa? Kita tidak tahu itu di mana terjadi dan kapan terjadi. Bisa saja kemarin, sebelumnya, hari ini, besok, atau di masa mendatang. Kita tidak tahu, Pak Zuma. Itulah misteri itu gitu. Seperti itu. Jadi kekristenan itu dibangun memang sesuai dengan rumusan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi bukan karena Paulusnya mengarang-ngarang, tidak. Gitu. Jadi Paulus pun menyatakan bahwa aktornya adalah Yesus. Jadi firm itu, inline itu semua gitu. Gitu saudara Juma. Kalian itu dikoreksi gitu loh. Baik. Jadi ada hal menarik di sini, Bang. Anda, saudara saya sebagai pengikut Yesus, ya di sini Anda harus bertahan. Sekuat apapun saya memberikan data, dalil, saudara harus menjaga marwah kekristenan saudara. Meskipun itu membantah dalil. Tapi saya mohon setelah ini Anda renungkan. Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Kata Yesus gini. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka roh kebenaran itu akan datang. Berarti menurut Yesus, dia harus pergi, karena kalau dia tidak pergi, roh kebenaran itu, yaitu penghibur itu tidak akan datang. Jadi dia harus pergi supaya roh kebenaran lain, penghibur lain itu datang. Nah sekarang Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 sampai nomor 15, Yesus menyampaikan apa kisi-kisi tanda-tanda ketika roh kebenaran itu datang. Satu, bukan aku. Itu dulu. Yang datang itu bukan aku. Aku yang pergi, roh kebenarannya datang. Kalau aku tidak pergi, roh kebenaran tidak datang. Berarti oknum lain. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Penolong lain ini harus datang. Tapi dia tidak datang kalau aku tidak pergi dulu. Maka aku harus pergi. Yesus pergi nih. Yang datang siapa? Roh kebenaran. Penghibur lain. Seorang manusia. Nah, pergi Yesus terangkat. Di dalam Lukas 22 nomor 43 nomor 44, Yesus berdoa, Bapa, sekiranya mungkin biarlah beban ini berlalu, cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, melainkan kehendakmu. Maka tertulis dengan jelas di situ, maka seorang malaikat menampakkan diri kepada Yesus untuk memberikan kekuatan. Ini persiapannya untuk terangkat ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit, yang diutus kemudian adalah roh penghibur lain, manusia lain. Pertanyaannya, siapa yang datang setelahnya? Menurut Yesus adalah penghibur lain, penolong lain, seorang penolong lain, seorang penghibur lain. Jadi yang datang setelah Yesus bukan Yesus, yang datang setelah Yesus adalah seorang penolong lain. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada Paulus? Kenapa jadi Yesus yang datang? Tahun 52 di dalam kitab Galatia Paulus mengatakan, dan Lukas, ini kitab Kisah Para Rasul itu tidak diketahui kapan ditulis. Tapi kalau Lukas kita tahu bahwa dia ditulis tahun 60-an. Berarti tahun 60-an karena Lukas mencatat di Kisah Para Rasul pertama, bab pertama, dia mengatakan bahwa di dalam bukuku yang pertama, nah berarti buku pertama yang dikirim kepada Theophilus, buku kedua berarti muncul belakangan yaitu Kisah Para Rasul. Nah di Kisah Para Rasul berarti tahun 60-an, Lukas mengatakan bahwasanya gurunya Paulus menuju ke Damsyik dan bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus Kristus. Ini sudah miss.
Harusnya yang datang kepada Paulus itu mengaku, akulah seorang penolong lain, akulah penghibur lain yang dinubuatkan datang. Tapi ternyata Paulus salah konsep. Paulus justru membenarkan akan datangnya iblis yang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Sehingga yang datang arti kandidat penyesat. Karena yang benar datang itu bukan Yesus. Adapun kedatangan Yesus nanti setelah membawa tanda-tanda akhir zaman, baru Yesus dalam rupa manusia. Sedangkan penyesat yang datang memakai nama Yesus tetapi bukan Yesus. Kalau penghibur yang lain, kalau penolong lain, roh kebenaran yang lain, bukan Yesus. Berarti ada 3 yang datang, Bang. Ini saya simpulkan. Yang pertama adalah seorang penolong. Yang pertama adalah penyesat dalam nama Yesus. Yang kedua adalah seorang manusia roh penghibur atau roh kebenaran. Dan yang ketiga adalah Yesus asli. As-Sukrub ayat 61. Matius 24 nomor 27, 28, 29 sampai 31. Berarti ada 3 yang datang. Yang pertama adalah Yesus palsu. Yang kedua adalah penolong lain. Yang ketiga adalah Yesus asli. Mana yang ketiga ini yang datang kepada Paulus dan yang diikuti oleh orang Kristen? Penghibur lain tidak mungkin. Satu-satunya adalah Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Inilah yang kalian ikuti. Sementara Yesus asli nanti datang pada akhir zaman. Ini fakta, ini real. Seperti itu, silakan. Sebentar, Raja Koi, sebentar. Bang Raja Koi, sebentar. Izin ya. Jadi yang tadi disampaikan Bang Zuma itu mewakili pernyataan Yesus yang ada di Bible. Ya, anggaplah ini ya di zaman penghakiman. Coba, bisakah Anda saat Yesus menghakimi kalian, pernyataan-pernyataan yang disampaikan Bang Zuma sesuai? Bisa nggak kalian menjawab seperti ini? Oh, langsung lah kena ketepak katanya, ya kan Bang? Langsung ketepak. Langsung, nggak bisa di saat Yesus menghakimi pernyataan-pernyataan Bang Zuma tadi mewakilin. Langsung kalian bisa membantah, nggak bisa. Langsung kena ketepak terus lah Yesus. Coba, ya. Silakan. Pelan-pelan. Itu Bang Raja Koi mukanya udah kenceng kayak karet ban biasa aja Bang Blender. Kalau pertanyaan dari Pak Blender, saya kira itu kita kembalikan kepada kekuasaan ilahi itu sendiri. Kalau memang terjadi seperti versinya Pak Zuma, ya biarlah itu terjadi. Kan begitu, itu simpel saja seperti itu. Tapi saya mau jawab begini. Tadi kan premisnya Pak Zuma ada 3 pilihannya ya. Seperti saya sampaikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah penampakan dari Yesus itu sendiri. Penampakan itu bukan berarti fisik Yesus itu sendiri. Jadi setelah Yesus setelah Yesus terangkat ke langit, di situ definisi roh, seorang roh, memang kata seorang ini bisa merefer kemana saja objeknya. Tapi roh itu seperti angin yang tidak terlihat. Roh, kekristenan merefer itu adalah Roh Kudus yang berdiam di setiap diri orang Kristen. Jadi seseorang itu sama dengan ekivalen seorang Kristen. Walaupun ini bisa ditafsirkan kepada katakanlah misalnya seseorang seperti itu kan sah-sah saja sebenarnya, nggak masalah di situ. Jadi maksudnya di sini, kalau misalnya yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, maka hubungan antara Yesus yang disalib sampai dia bangkit dan terangkat ke surga itu pasti akan berbeda orangnya. Tetapi orangnya kan sama. Karena memang sudah terverifikasi fakta dan sejarahnya. Di situ inline-nya Pak Zuma. Jadi memang kekristen itu sudah selesai sampai di situ. Dan Kristen pun tidak lagi mengatakan bahwa, tidak mempermasalahkan bahwa sebenarnya ada koreksi dari saudara-saudara muslim itu tidak dipermasalahkan sebenarnya. Karena memang pada akhirnya kalau kita merefer kepada perjanjian lama bahwa nanti akan dijawab nanti di akhir zaman. Masing-masing lah punya penghakimannya seperti itu. Kita tidak tahu itu Pak Zuma. Itulah ilahi itu sendiri. Karena logika kita dengan logika Tuhan itu berbeda. Kita tidak bisa memproses logika Tuhan di situ. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Tapi berdekatan dia, tapi tidak bersinggungan di situ. Disitulah penghormatan kita terhadap agama-agama dan doktrin-doktrin itu. Gitu Pak. Oke, baik. Saya menghargai itu adalah bentuk kekhawatiran. Tetapi ada satu hal yang kita harus terima gitu loh. Keadaan Islam Kristen ini harus kita terima.
bahwasanya ada yang belajar Islamologi, ada yang belajar Kristologi, itu tidak bisa, tidak terjadi. Kenapa? Kristen memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikut. Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Islam termasuk manusia enggak? Termasuk. Makanya Kristen melakukan segala cara sesuai amanat Filipi 1:18 untuk memurtadkan umat Islam. Itu tidak bisa kemudian, oh enggak dong, enggak, itu fakta, itu real. Enggak bisa lagi orang berpura-pura, enggak, kami enggak amanat ada. Tidak, itu amanat agung di mana Kristen harus menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen. Nah, sedangkan Islam memiliki misi untuk menyeru manusia menuju kepada kebenaran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kristen punya upaya, punya misi mengkristenkan dunia. Islam punya misi, punya upaya menyeru kebenaran kepada seluruh manusia. Dua esensi yang punya ujung sama, memperkenalkan Islam tanpa paksaan. Yang satu, menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Islam hanya berseru. Toa di mana-mana diberitakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya derita kalian. Mau terima silakan, mau tidak terima ya silakan. Islam jujur dalam menyampaikan kebenaran. Apa yang ada di Islam itu yang disampaikan. Tanpa harus Islam tampil seperti seorang pendeta. Ngaku-ngaku sebagai anak pendeta. Ngaku-ngaku sebagai pemilik gereja tadinya. Lalu mu'alaf jadi ustaz. No. Tapi berbeda dengan Kristen. Kenapa bisa demikian? Ya pola. Filipi 1:18. Engkau memberitakan tentang Yesus dengan cara menipu, mengelabui, berpura-pura atau maksud jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi itu metode. Metode dalam penyampaian. Jadi kalau misalnya ada yang kenapa harus ada apologetisme? Ya, kami bertahan dan menyerang. Karena kami tidak membiarkan kemudian ajaran yang hanya doktrin dan dogma. Karena saya lihat diskusi kita ini, sisi terakhir tadi, saudara saya cuma mendoktrin, mendogma aja. Kita tidak bisa kemudian begini Bang Suma, karena itu doktrin Bang. Itu hak Anda untuk mendoktrin dan mendogma. Sayangnya, Islam datang untuk kemudian merangsang akal kita untuk berfungsi. Bukan mendogma lagi. Dogma itu ajaran nenek-nenek moyang kuno, zaman batu. Sekarang saatnya intelektual itu lebih dikemukakan di publik. Apapun yang kita miliki sekarang, ini zaman digital. Semua serba akal. Semua secara logika harus menjadi runut dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kalau memilih baju aja pakai akal, memilih makanan pakai akal, memilih istri pakai akal, toh mari rame-rame memilih Tuhan juga pakai akal, memilih agama juga pakai akal. Jangan pakai doktrin, itu zaman batu. Maka kemudian ketika saudara, kita tidak bisa menelaah karena itu adalah rahasia Tuhan. No, Tuhan yang mana yang Anda maksud? Ketidakberdayaan Anda menguraikan agama Anda sembunyi di balik bayang-bayang. Itu kan kita harus mengerti tentang Tuhan bla bla. No, Tuhan itu maha tahu, menciptakan akal. Tuhan sudah tahu settingannya seperti apa, buku apa yang cocok dengan akal yang kubuat, itu Tuhan sudah tahu. Yang Anda uraikan ini karena kitab Anda memblokade keimanan Anda sehingga terbol apa yang harusnya terjadi di sana. Sedangkan Al-Quran mengurai kejelasan yang ada. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus yang disalib, Al-Quran mengatakan no. Ketika orang mengatakan salib adalah untuk nebus dosa, Al-Quran mengatakan tidak. Nah, di mana benang merah kebenaran antara Bible dengan Al-Quran? Sini. Akal. Makanya di awal ketika saya masuk di Komal ini, kan Anallaha Samiun Alim, sedangkan Bible adalah informasi dari bumi. Dari mana itu? Wartawan-wartawan atau pewarta-pewarta atau penulis-penulis yang menceritakan tentang kita. Itu fakta, itu real. Maka ketika orang terdidik di Kristen, orang terdidik di Islam, dalam arti kata orang belajar, ketemu Kristen bisa dipastikan menggunakan doktrin di dalam menyerah. Sedangkan Islam terbuka apa adanya. Saya uraikan data. Yesus di tengah kaumnya tergolong terpecah menjadi dua kelompok. Yang menerimanya disebut angkatan jahat. Yang menolaknya, angkatan benar. Yang menolaknya disebut angkatan jahat. Nah, maka kemudian angkatan jahat ini andalannya apa? Doktrin.
Apa doktrinnya? Tuhan kita turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita. Sebab kita telah jatuh dari dosa. Karena nenek kita Adam telah mewariskan dosa itu kepada kita. Sehingga harus ada yang mendamai. Apakah ini firman Tuhan? Doktrin. Jadi doktrin menebus dosa itu bukan dosa waris. Tetapi bohong waris. Kebohongan yang diwariskan. Sudah ribuan tahun. Dan satu pola yang ingin saya sampaikan di sini. Ya, terlepas saya berbicara dengan siapa, apakah Anda orang akademisi atau apapun itu, tapi saya yakin Anda bernalar. Satu hal yang ingin saya sampaikan, berdasarkan Al-Quran, iblis adalah musuh. Berdasarkan Bible, iblis adalah musuh dari keturunan Adam alaihissalam. Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunanmu, antara keturunanmu wahai iblis dan keturunannya Adam alaihissalam akan bermusuhan. Pola yang dibangun kemudian adalah siapa yang membenci Adam pasti keturunan iblis. Siapa yang membenci iblis pasti keturunan Adam. Sekarang permasalahannya adalah Adam tidak pernah dikutuk. Adam tidak pernah dikatakan mewariskan dosa. Kristen tampil dengan mengusung karya iblis penyaliban. Dengan mengatakan, Yesus disalib itu karena memang untuk menebus dosa nenek moyang kita Adam alaihissalam. Ini fitnah. Siapa yang berani memfitnah Adam? Iblis. Siapa yang mengatakan kemudian Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Iblis. Melalui siapa? Lisan orang-orang yang sudah terjerat oleh tipu muslihat. Nah ini kalau saya tanya nih, orang Kristen S1, S2, teologi dan seterusnya. Adakah Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya? Sampai Yesus harus turun menebus kutuk itu? Nonsen, tidak ada. Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2. Aku Tuhan memberkati Adam dan keturunannya baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kutuknya mana? Yang dikutuk di Kejadian 3 nomor 15 bla 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 bla. Iblis. Ketika Yesus turun menebus kutuk itu, maka yang ditebus adalah kutuknya iblis. Berarti Yesus menebus iblis. Atau jangan-jangan yang mati di salib ini adalah iblis menebus iblis untuk menyesatkan orang-orang agar menyembah kepada iblis. Saya kira secara intelektual itulah yang betul. Karena Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31 apa kata Yesus? Sekarang saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur tentunya. Keluar dari kubur iblis, dan itu adalah tanda kepada angkatan jahat, klub. Jadi yang menyembah kepada iblis adalah angkatan jahat. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga adalah si jahat. Kenapa saya katakan si jahat? Nih sederhana nih, ini dalil. Ketika kita melihat Efesus 2 nomor 2, di situ tertulis iblis adalah penguasa cakrawala langit. Iblis penguasa cakrawala langit. Di dalam satu Korintus 15 nomor 9. 1 Korintus 5 nomor 19. Di situ dikatakan bahwa iblis adalah penguasa dunia. Berarti ketika ada yang keluar dari kubur dan berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di angkasa langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku." Berarti ini bukan Yesus. Ini adalah penguasa langit dan bumi, yaitu iblis. Makanya Yesus mengatakan, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Titik. Pertanyaannya, keluar di mana? Iblis ternyata dilemparkan ke alam kubur. Di mana dalilnya? Yesaya 14 nomor 13, 14, 15. Ke dalam dunia orang mati, ke dalam kubur yang dalam aku lemparkan engkau wahai iblis. Berarti yang ditemui oleh Maria di kuburan, yang dianggap tukang kebun, iblis. Yang datang ke Ananias, iblis. Yang datang kemudian hari ketiga, iblis. Yang datang ke Pulau Patmos, iblis. Yang datang kepada Markus, iblis. Yesusnya kemana? Sudah di atas. Mari saya buktikan. Ketika kemudian disidang orang yang dianggap Yesus ini, di data Lukas 22 nomor 68, 69, dia ditanya sama hakim. Sama pengadilan pada saat itu. Hakim agama, mahkamah agama. Apakah engkau Mesias? Apa kata oknum tersebut? Engkau yang mengatakan.
bukan aku yang mengaku Mesias, engkau yang mengatakan aku Mesias. Apalagi artinya aku menjawab, aku bertanya, dan apa artinya lagi aku menjawab. Sekarang juga anak manusia sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang di sini itu bukan Yesus, tetapi oknum lain. Karena oknum yang disidang ini mengatakan, sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang bukan Yesus, tapi oknum lain, sang pengkhianat. Saya kira begitu, Bung, sederhana. Tapi kalau Anda membantah saya dengan doktrin dan dogma, saya angkat tangan. Itu bukan wilayah saya. Demikian. Sorry, saya ambil charger ya, bentar ya. Silakan. Ya, terima kasih Saudara Zuma, penjelasannya cukup panjang dan runut ya. Jadi gini Pak Zuma, saya sampaikan satu dalil untuk bisa kita pertimbangkan ya. Jadi selama manusia itu hidup sebelum kiamat atau akhir zaman atau hari penghakiman, manusia itu akan mencari penciptanya, bukan mencari Tuhan di situ. Karena biar penciptanya menjelaskan itu semua gitu ya. Karena memang kita sebagai manusia, otak kita nggak bisa memproses logika Tuhan itu sendiri. Itu dalilnya itu Pak Zuma. Tetapi memang kita memahami kaidah atau pemahaman pencipta dari tulisan-tulisan yang ada di kitab. Itu sesuatu yang tidak terbantahkan. Karena kita punya keterbatasan, karena kita adalah ciptaan manusia gitu kira-kira ya. Nah jadi, kalau orang Kristen, rumusan-rumusan daripada pengajaran Kristen, seperti misalnya iblis, itu malaikat yang memang membangkang, sehingga dia mempunyai kebebasan membangkang. Ya, jadi ketika manusia pun diciptakan, dibikin aturan, kamu punya aturan, begini, jangan begitu, Akhirnya terjadi pembangkangan, dan itu membuat Tuhan itu menjadi murka. Karena Tuhan itu suci, itulah konsepnya. Jadi karena Tuhan suci, untuk menjembatani ini maka manusia itu harus disucikan lewat pengorbanan dirinya Allah itu sendiri, yaitu anaknya gitu, seperti itu. Jadi ini sesuatu yang memang agak sulit untuk menjelaskan karena memang itu sangat rumit gitu ya, sangat rumit. Bukan berarti ajaran Kristen itu rumit, tidak. Nah jadi disitulah pentingnya kita menyampaikan versinya masing-masing. Nanti kita juga akan melihat seperti apa nanti di akhir masa hidup ini, kita juga tidak tahu seperti itu Pak Zuma. Jadi saya sangat menghormati rumusan yang ada di agama tertentu, agama apapun itu, seperti apa konsep penciptaan, kemudian kehidupan sampai akhir zamannya, itu saya hormati, sesuatu yang harus kita akui dalam berkehidupan manusia dalam bumi ini. Nah jadi saya tidak bisa lagi menjawab lebih apa, karena memang Kristen dan Islam itu berdekatan tapi tidak bersinggungan di situ. Sulit rasanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak Zuma. Jadi manusia itu akan mencari penciptanya untuk menjelaskan itu semua gitu. Itu dalilnya Pak Zuma. Oke, baik. Terlepas dari apa yang saudara sampaikan, ada kalimat yang menarik. Manusia mencari penciptanya. Dalam kaidah Islam, Bang, pencipta itu bukan makhluk yang bisa ditunjuk, oh ini dia Tuhanku. Yang bisa dilihat, ini dia Tuhanku. Karena di Islam itu Tuhan itu hanya memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Di dalam Islam, Tuhan itu bukan makhluk sehingga dia bisa diraba, bisa digendong, bisa dimasukin di kotak dan seterusnya. Tetapi Tuhan dalam Islam itu hanya menampakkan tanda-tanda keberadaannya di segenap penjuru dan termasuk dalam diri kita sendiri. Jadi Tuhan bagi kami udah final. Tuhan itu tidak perlu kemudian dicari. Tuhan itu ada, yang dicari itu yang tidak ada. Islam itu kenapa asyhadu an la ilaha illallah?
Karena Islam yakin sepenuh hati Tuhan itu ada. Namun Tuhan itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk makhluk. Karena Tuhan itu Khalik, satu entitas absolut yang tunggal, yang berada di ufuk yang berbeda dengan makhluk tersebut yang kita ini. Nah, sedangkan ketika dia mengatakan, aku hanya memperlihatkan tanda-tanda keberadaanku, bagi akal manusia itu sudah cukup. Siapa yang membuat siang dan malam? Tuhan. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan. Siapa yang menurunkan hujan? Tuhan. Siapa yang menggantikan siang dan malam ini bisa berganti? Tuhan. Siapa yang membuat matahari yang bercahaya begitu indah? Tuhan. Bulan? Tuhan. Langit? Tuhan. Air? Tuhan. Tuhan. Udah cukup bagi Islam. Ngapain cari Tuhan? Makanya ketika dalam kitab saudara dikatakan Yohanes 1:18, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan, tidak ada manusia pernah mendengar Tuhan, tetapi Yesus diutus ke muka bumi untuk menjelaskan Tuhan itu seperti apa. Maka Yesus ketika datang 3 tahun, dia mengatakan, ucapanku bukan ucapan dari diriku sendiri, tapi ucapan Tuhan yang telah datang diutus kepadaku. Yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24, Yohanes 12 nomor 49, nomor 50. Bagaimana dengan perbuatannya? Membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta bisa sembuh, bahkan berjalan di atas air, bahkan air bisa berubah menjadi anggur. Itu semuanya biiznillah. Dalam Al-Quran itu biiznillah. Dan dia pun mengatakan itu biiznillah. Di mana Yesus mengatakan? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi lah yang telah mengutus aku, bukan setan. Jadi jelas kok benang merah antara Islam dan Kristen. Dalam hal ini Kristen dalam perspektif pengajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Bahkan yang indah, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Benang merah jelas. Benangnya hancur berantakan ketika ada penyesat memakai nama Yesus Kristus datang kemudian memblokade ajarannya dan mengatakan dia adalah jelmaan Tuhan. Di mana itu terukir? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Roma, Galatia, Filip dan seterusnya. Dalil-dalil inilah yang menghancurkan ajaran konsep tauhid yang diajarkan oleh Yesus pada muridnya Bani Israel. Nah ini, jadi kalau saudara mengatakan tidak bisa, kita memang dekat, ya yang Anda maksud itu ajaran Kristen murni dari Paulus. Tapi kalau ajaran Yesusnya, Nabi Isa mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Nabi Isa mengatakan, inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa mengatakan, fattaqullah wa ati'un hadha siratul mustaqim. Dalam Al-Quran, fattaqullah, ati'ullah. Atiullah, kata Nabi Isa, bertakwalah kepada Allah. Wa'atiun dan juga taatlah kepadaku. Lalu kemudian apa kata Nabi Isa dalam Al-Quran? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku mengenal, kami mengenal apa yang kami sembah. Kamu tidak mengenal apa yang kalian sembah. Wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk katakan, aku sampaikan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan. Benang merah Islam dan Yesus jelas, tak bisa diganggu gugat. Ini Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel, aku diutus untukmu. Matius 15 nomor 26, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Benang merahnya jelas kok. Tapi kemudian penyesat datang memakai nama Yesus, menghancurkan ajaran Yesus tersebut. Lahirlah Kristen. Makanya Islam datang. Apa tujuan Islam datang? Untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir yang menganggapnya setara dengan Tuhan, yang menganggapnya inkarnasi Tuhan, yang menganggapnya teofani Tuhan, yang menganggapnya adalah firman yang nusul menjadi manusia. Islam datang meluruskan itu semua, mengembalikan. Makanya Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, sang penghibur itu datang, dia akan memuliakan aku.
Dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku, ditampar, dan seterusnya. Makanya Islam polanya bang, ketika Islam dan Kristen bertemu, polanya adalah Islam selalu membersihkan Yesus dari upaya-upaya ajaran Kristen yang mendoktrin dunia. Yesus ditampar, Yesus ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dan seterusnya. Islam membersihkan itu semua. No! Yesus manusia suci. Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia tidak akan pernah tersentuh oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang kafir. Itu fitnah semuanya yang dibangun oleh penyesat demi untuk menyesatkan banyak orang agar menyembah iblis dalam nama Yesus. Ingat, saya tidak berbicara asal muluk-muluk bicara, enggak. Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya memakai nama siapa? Nama Yesus. Dan dia berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Yang datang kepada penulis Wahyu kemudian Yesus Kristus. Yang datang kepada Kristen juga Yesus Kristus. Sementara kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus dalam rupa daging di tengah langit, diikuti tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kemudian kuasa langit berguncang. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 20, ayat 61, Matius 24, nomor 27, 28, 29 sampai 30. Benang merah pengajaran Yesus dan pengajaran Islam itu tidak bisa diragukan. Tepat sekali. Tapi ketika muncul agama Kristen, disitulah kekacauan ajaran tauhid muncul. Maka Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala yang datang kepada kalian menyamar seperti domba. Siapa yang datang menyamar seperti Yahudi? Islam atau Kristen? Hindu atau Kristen? Buddha atau Kristen? Satu-satunya kelompok di luar Yahudi nyamar Yahudi hanya Kristen. Yahudi itu bang, sedikit lagi, 30 detik. Yahudi itu mendapat gelar sebagai domba. Yeremia 50 nomor 17. Bani Israel, Bani Yakub adalah domba. Di luar daripada itu bukan domba. Jadi kalau ada yang bukan Israel masuk mengatakan kami domba dan bukan Israel, sudah dipastikan itu serigala. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang mengaku kemudian domba hanya Kristen. Berarti serigala yang nyamar domba inilah Kristen. Saya kira begitu. Saya tambahin satu ya. Pertama adalah bahwa tadi Anda mengatakan premisnya bahwa Bapa itu tidak terlihat. Itu saya sepakat. Jadi di Kristenan Tuhan itu ada yang tidak terlihat, itu Bapa itu sendiri tidak terlihat itu, dan itu disampaikan di kitab Yohanes, ya. Makanya supaya manusia mengenal, maka diturunkanlah rupa manusia. Itulah firman itu. Yang kedua adalah begini. Tadi Pak Zuma mengatakan bahwa Yesus saja datang ke Bani Israel. Orang Israel itu kan tidak suka dan tidak percaya sampai terjadi proses penyaliban. Kalaulah yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, toh tetap saja orang Israel tidak percaya. Artinya bahwa orang yang disalib itu sama dengan orang yang datang kepada Paulus. Itu logiknya di situ Pak Juma. Jadi itu tidak terbantahkan juga. Dan tetap saja sampai sekarang orang Yahudi tidak percaya. Itu kan logik. Gitu. Jadi itu sesuatu yang sulit memang untuk dijelaskan. Itu Kristen itu memang sudah pakem dari Yesus kepada Rasul gitu. Itu Pak Zuma. Oke, baik saudara. Jadi gini. Lagi-lagi bukan saya ingin mengajarin, tetapi paling tidak kita menyegarkan pelajaran-pelajaran tentang kekristenan. Kita melihat apa sih latar belakang orang-orang Yahudi ini ingin menyalib Yesus. Itu dulu. Berat doktrinnya berat. Berat doktrinnya. Gak apa-apa. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting penyampaian Bang Juma, kita cuma menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan yang lain juga dapat hidayah. Lanjut Bang. Iya, saya lanjutkan Bang. Oke. Latar belakang tuan rumah ingin menyalib Yesus. Di sini tidak ada Islam, di sini tidak ada Kristen. Lagi-lagi pelakunya adalah orang-orang Yahudi. Tanya Yahudi,
siapa dan mengapa Yesus kalian harus salibkan? Apa yang melatar belakangnya sehingga Anda harus menyalib Yesus? Nah, di dalam cerita yang dibangun oleh Yohanes itu sendiri, Yohanes 11, 45 sampai nomor 57, tolong dihargai itu. Ketika orang-orang Yahudi menyaksikan banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, muncul kekhawatiran tokoh-tokoh Yahudi pada masa itu. Ini kalau dibiarkan Yesus, bahaya ini. Karena orang semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau dibiarkan orang semakin banyak percaya kepada Yesus, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Itu kesimpulan awal. Lalu mereka muktamar, mereka kemudian melakukan sidang. Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat berkumpul. Apa yang harus kita lakukan? Imam kepala, ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi berkumpul, dan kemudian imamnya nih, pemimpin, imam tertinggi saat itu, imam tertinggi, yaitu Kayapas, mengatakan apa? Kalian tidak insaf dan kalian tidak sadar adalah lebih baik jika satu orang mati, yaitu Yesus, daripada seluruh bangsa Israel itu binasa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka pada tahun itu Kayapas bernubuat. Bukan dari dirinya sendiri dia bernubuat, melainkan dari petunjuk Tuhan. Apa nubuatannya? Yesus harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel dan untuk mempersatukan anak-anak Yakub yang tersebar ke seluruh penjuru bumi. Itu tertulis di dalam kitab saudara, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. 53-nya, maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Konsep nebus dosa, no, tidak dipakai. Yesus dinubuatkan untuk mati bagi dunia, no, tidak dipakai. Itu tambahan-tambahan dari nanti dari Kristen. Sekali lagi saya katakan, Kristen di luar pagar, Islam di luar pagar. Tanya, oh orang Yahudi, apa yang menyebabkan kalian nafsu kali ingin membunuh Yesus? Kami takut bangsa kami dirampas Romawi, bosku. Kalau kami biarkan Yesus berkarya, semakin banyak orang percaya kepadanya, mereka meninggalkan kemudian kami dan tidak membayar pajak. Kalau itu terjadi, apa upeti kami kepada Roma? Kalau itu terjadi, Roma akan datang merampas tempat suci kami dan merampas kemudian bangsa kami, hancur kami ini. Maka solusinya, Yesus harus mati demi untuk menyelamatkan kami dari penjajahan Roma. Itu latar belakangnya Yesus kenapa disalib. Tak ada unsur lain. Muncul Kristen, apa kata Kristen? Oh, Yesus disalib karena ingin nebus dosa dunia. Yesus disalib karena sudah dinubuatkan. Yesus disalib untuk mendamaikan dosa kita. Dari mana ilmu itu? Sedangkan yang membunuh Yesus, yang menyalibkan Yesus itu, latar belakangnya bukan itu. Ternyata itu karangan-karangan yang dibangun belakangan demi untuk menjual Kristus kepada bangsa Roma, kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Nah, jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu kemudian memang sudah dinubuatkan, Yesus itu memang harus mati mendamaikan, itu tidak ada nubuatan itu. Itu coba yang hadir imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, 3 kelompok ini ditambah ahli kitab, 4 kelompok ini kurang apa ilmunya tentang kitab Tanakh? Kurang apa ilmunya tentang kitab Yesaya? Kurang apa ilmunya tentang kitab Taurat? Mereka ahli dan mereka lah yang punya kemudian kedudukan tertinggi di dalam mengkaji isi dari kitab mereka. Dan mereka tidak menemukan nubuatan-nubuatan yang dijadikan sebagai acuan oleh Kristen untuk menghalalkan pembunuhan terhadap Yesus. Itu nggak ada. Belakangan, oh itu sudah dinubuatkan. Belakangan, oh itu sudah digenapi. Belakangan, oh itu sudah direncanakan. Itu kalian saudara Kristen yang mengatakan itu. Tetapi di TKP, Yesus kemudian dipersekongkolin ingin disalib karena bangsa Yahudi takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Titik. Abad pertama berlalu. Abad kedua konsili. Konsili pertama, konsili kedua, konsili ketiga, 4, 5, 6 dan konsili seterusnya. Dilantiklah Yesus dengan pola yang diinginkan oleh gereja. Oh, kepenyelamatan itu karena dia datang dengan darahnya bla bla bla. Padahal tidak. Penyaliban itu terjadi
Karena Yesus harus mati. Kalau tidak mati, maka bangsa Romawi akan merampas bangsa Israel kala itu. Itu alasannya. Seperti itu Bang, silakan. Assalamualaikum Bunda Mila, barakallahu fiik. Ya, Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Bun. Lanjut ya. Pak Zuma, kita lanjut ya. Iya. Memang ada ditulis itu di Injil bahwa imam-imam Farisi itu memang menginginkan kematian Yesus karena mereka ketakutan, ya. Karena dari awal pun Yesus itu berdebat soal Taurat. Yesus juga mengkritik soal Taurat. Dia berdebat, ya. Sampai dia mengatakan apapun tentang Taurat, dia berdebat di situ, ya. Nah, jadi di sini ada perbedaan cara mengimplementasikan Taurat versi Yesus dengan versi orang-orang Farisi. Dan kita tahu bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat strict, orang-orang sangat militan ini di dalam hukum Taurat, dan mereka memang sangat paham banget hukum Taurat. Di satu sisi ada yang namanya penguasa di situ adalah bangsa Roma. Di situ ada gubernurnya Pilatus. Ya, jadi bagi orang-orang Farisi ini, dengan kehendak bebasnya dan pikiran bebasnya merdeka, dia menjustifikasi. Lebih baik memang mengorbankan satu orang demi banyak orang. Dan itu akan menguji, karena Yesus pernah berkata, karena dia sudah menyamakan dengan Tuhan. Diuji nih Yesusnya. Dengan cara, ini orang harus mati, harus disalibkan. Diuji, benar nggak dia Tuhan? Diuji di situ. Itu adalah pikiran merdeka orang-orang Farisi. Dan Yesus selalu mengatakan, aku datang ke sini dengan tugas Bapakku, bukan untuk pemberontakan ke Roma, tetapi untuk yang namanya misi daripada kerajaan sorga Bapa itu sendiri. Jadi dia membentuk kerajaan sorga itu sendiri. Dan disitulah terjadi perdebatan itu. Sehingga dia disalibkan. Jadi ada dua versi detail di situ Pak Juma. Ada dua versi detail yang berbeda antara cara pikir orang Farisi dengan cara pikir Yesus. Dan itu tidak nyambung dia, tidak inline dia. Begitu. Tetapi Yesus melakukan itu dengan cara dia mengambil saksi-saksinya, yaitu muridnya dan orang-orang pilihan. Jadi sekali lagi di sini, kalaupun misalnya itu dikoreksi dengan Muslim, masalahnya yang sangat kita kita kurang mendapat literasi yang lebih banyak lagi tentang versinya Muslim terhadap Yesus ini. Yang di sini kita sebut, kalaupun kita samakan itu Isa, sehingga kita proses otak kita untuk mencerna informasi itu jadi terhambat karena kurangnya literasi. Tapi apapun itu yang seperti Pak Zuma sampaikan bahwa itu adalah pewahyuan, itu adalah sesuatu memang versinya Muslim dan kita harus hormati itu. Jadi ada dua rel di situ yang berbeda tapi tidak bersinggungan. Di sinilah yang kita sebut nanti di akhir zaman kita tidak tahu, harus pencipta itu yang menjelaskan. Jadi versi Kristen, versi non-Kristen itu ditutup semua kitabnya. Jadi seperti itu Pak Juma, akan susah sebenarnya. Jadi kalau saya ambil kutip daripada salah satu kutipan daripada Muslim, ya kun fayakun aja. Nanti kita lihat saja seperti apa. Itu sesuatu yang sulit untuk dijelaskan gitu. Jadi versi Kristen itu memang seperti itu. Itu di situ Pak Juma. Silakan. Oke, baik. Jadi lagi-lagi saya belum menemukan kemudian ada hal yang bisa menjadi dasar pijakan benar terhadap konsep kekristenan bahwasanya penyaliban itu untuk nebus dosa. Itu saya belum temukan, Pak. Terhadap keadaan pada masa itu. Orang Yahudi murni ingin menyalib Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Titik. Nah, kalau Anda mengatakan bahwasanya ada pola lain, coba Anda lihat bagaimana cerita siapa bagus? Cerita Lukas. Cerita Lukas nomor 1, cerita Lukas bab 1 nomor 18, 19, 20 sampai seterusnya. Apa kata Lukas ketika berbicara tentang Yesus ini? Ketika malaikat datang berbicara. Apa kata malaikat? Yesus ini diutus oleh Tuhan melalui Maria, ditetapkan untuk menjadi raja, dan Tuhan akan memberikan kerajaan, dan kerajaannya itu adalah tahta Daud untuk selama-lamanya. Itu. Tapi faktanya
Kita melihat nih, kita menelaah keadaan. Andai saja orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat berkongkok-kongkok kemudian menggalang kekuatan dan menjadikan Yesus sebagai raja pada saat itu, ku yakin bangsa Romawi rata dengan tanah. Itu apa yang Yesus tidak bisa? Tinggal berdoa kepada Bapa, hancurkan Roma, hancur. Masalahnya ketika Yesus diutus untuk menjadi raja bagi Bani Yakub, untuk duduk di tahta Daud, membangkitkan kerajaan itu sendiri, tidak ada yang menolak, tidak ada kemudian yang mendukung dia. Imam kepala menolaknya, mahkamah agama menolaknya, orang Farisi menolaknya, bahkan berusaha ingin melenyapkan. Maka solusinya ya sudah, angkat aja ke langit. Ngapain ditetapkan Yesus di situ? Enggak ada yang terima. Diangkatlah oleh Tuhan ke langit. Percuma diutus, Yesus cuman mau dibunuh sama mereka. Makanya ketika Yesus ini ingin ditangkap, di dalam Matius 16 nomor 31 dan juga mulai dari data nomor 23 maksud saya. Di situ Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Apa yang dipikirkan Tuhan untuk Yesus? Kematian atau keselamatan? Keselamatan. Maka biarpun mahkamah agama, orang Farisi berkongkok-kongkok ingin membunuh aku, sekalipun pedang sudah ada di leherku, pemikiran Tuhanku akan menyelamatkan aku. Maka itu yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada sedikit pun unsur dosa waris terhadap penyaliban itu tuh nggak ada. Orang-orang Yahudi melakukan kesaksian palsu, melakukan tipu muslihat, kedengkian. Iblis ikut berperan serta di dalam berkongkol untuk menggiring Yesus agar dibunuh. Berhasilkah dia? Berhasilkah mereka? Kata Yesus enggak. Yohanes 14 nomor 30. Iblis tidak berhasil sedikit pun terhadap diriku. Rencana-rencana iblis semuanya gagal menurut Yesus. Jadi upaya iblis merasuki imam kepala mahkamah agama untuk dengki, benci, membuat tipu muslihat dan juga kesaksian palsu, termasuk Yudas berkhianat, itu tidak berhasil sama sekali. Maka ketika ada keserakahan ekonomi politik yang mengakibatkan mereka ingin membunuh Yesus, Tuhan tidak mengizinkan. Yesus selamat. Maka tidak ada penyaliban kepada Yesus. Penyalibannya itu adalah orang yang celaka, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang memakan, yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Dalil ini firman Tuhan kan? Firman Tuhan. Harus nggak terjadi sesuai itu? Harus. Berarti yang dikutuk siapa? Yang menyerahkan orang benar untuk disalib, untuk dibunuh. Itu siapa? Yudas. Terkutuk nggak menurut firman Tuhan? Terkutuk. Berarti yang digantung terkutuk disalib siapa? Kenapa jadi Yesus ya? Sementara Yesus tak ada alasan sedikit pun untuk mati secara terkutuk. Nggak ada. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 26 nomor 24, Lukas 22 nomor 22, Lukas 24 nomor 44, aku memang harus meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Ketika Yesus mengucapkan kata ini di dalam 3 tulisan para pewarta tersebut, 2 Lukas 22 nomor 22, Matius 26 nomor 24, Lukas 24 nomor 44. Ketika Yesus mengatakan hal tersebut, buku 4 kitab kanonik belum tertulis, 13 buku Paulus belum tertulis, penambahan Ibrani juga belum tertulis, Kisah Para Rasul tidak tertulis, 1 Petrus, 2 Petrus belum tertulis. Berarti yang tertulis di situ adalah kitab Mazmur, kitab Taurat, kitab nabi-nabi tentang Yesus. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab nabi-nabi dan dalam kitab Mazmur. Nah, di mana Yesus mengatakan dia harus datang, dia harus pergi meninggalkan dunia ini dengan cara dibunuh, disalib? Gak ada. Gak ada. Terus terakhir, tadi saudara saya mengatakan bahwa
Tuhan itu memang tidak bisa dilihat. Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena dia terlihat. Lalu kemudian Anda mengatakan firman Tuhan yang turun menjadi manusia. Matius 4 nomor 4, semua manusia itu juga adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, seluruh manusia semuanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama seperti Yesus. Rohnya Yesus dengan rohnya manusia sama. Di dalam kitab yang Anda imani, Zakaria 12 nomor 1 dan juga Kejadian 6 nomor 3, rohku yang tinggal di dalam diri-diri manusia tidak selamanya ada di sana, sebab mereka hidup hanya 120 tahun saja. Rohku, kata Tuhan. Berarti roh yang ada pada dalam diri kita ini roh Tuhan, jasad yang ada pada kita ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama persis dengan Yesus. Tuhan tidak bisa dilihat, Yesus bisa dilihat. Tuhan tidak bisa didengar, Yesus bisa didengar. Berarti Yesus bukan Tuhan. Oleh karena itulah kemudian seluruh konsep yang ada di Kristen itu buyar semuanya. Karena bertentangan dengan akal dan bertentangan dengan pernyataan Yesus itu sendiri. Dan pernyataan Tuhan yang datang di kitabnya Bani Israel. Saya kira begitu, Bung. Ya, saya koreksi dulu statementnya Pak Zuma. Begini, rumusan kekristenan itu kan Tritunggal ya, umumnya kan Tritunggal, walaupun ada di luar Tritunggal. Jadi ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, ya. Dua tidak terlihat, satu bisa dirasakan, satu yang terlihat, kan seperti itu, ya, Tritunggal itu. Jadi itu tentang keberadaan dan cara dia menyatakan dirinya. Itu lain hal lah seperti itu. Jadi Yesus yang terlihat, Bapa yang tidak terlihat, Roh Kudus tidak terlihat tapi bisa dirasakan lewat hati kita masing-masing. Itu saya koreksi dulu. Jadi kemudian saya mau sampaikan dalam pemikiran bebas saya, kadang saya berpikir, saya tidak menemukan di dalam perjanjian lama atau di Tanakh bahwa kebiasaan orang Yahudi membunuh orang benar bisa mendatangkan keselamatan. Itu saya tidak lihat itu, tapi bisa saja ini adalah tradisi yang memang sudah terbangun sejak nenek moyang mereka. Bisa saja terjadi itu seperti itu. Jadi itu adalah pemikiran liar saya ya, seperti itu ya. Jadi saya katakan bahwa di awal pun Yesus ketika turun ke bumi, Bapaknya mengatakan ini anakku, kepadanya aku berkenan. Artinya apa? Jadi maksud tujuan sini adalah karena akibat satu orang yang melanggar ketaatan kepada Bapa menyebabkan terjadinya disparitas atau terjadinya dosa. Saya tidak katakan itu dosa waris supaya kita tidak berpolemik di situ ya. Maka seluruh turunannya menjadi berdosa. Itu adalah doktrin kekristenan, gitu ya. Maka dengan satu orang pun, maka hubungan itu pulih. Itulah yang disebut dengan kutuk itu menjadi berkat. Itu adalah tafsiran yang dilakukan oleh para rasul. Jadi yang menulis kitab ini adalah orang-orang yang diyakini memiliki ilhamnya Roh Kudus di situ. Itu pun sebenarnya kita masih bisa perdebatkan, tetapi itulah kekristenan seperti itu. Jadi sekali lagi Pak Zuma, bahwa Paulus di sini bertemu dengan penampakan Yesus itu sama dengan Yesus ketika dia disalibkan, itu orangnya sama. Itu orangnya sama, cuman bedanya di Injil, 4 Injil pertama, kisah Yesus sudah selesai, tetapi Yesus masih menampakkan dirinya kepada Ananias, Barnabas, Yohanes dan Paulus. Makanya Yesus mengatakan, inilah orang yang akan saya pakai karena dia menganiaya orang Kristen di situ. Jadi itu memang itu agak sesuatu yang problematik ketika disampaikan kepada Muslim. Karena memang Muslim pewahyuan yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak terlihat. Sementara orang Kristen, Tuhan itu harus terverifikasi dengan wujud manusia. Jadi ada dua natur di situ. Sedangkan Bapa itu sendiri adalah sifatnya yang kosmik, tidak bisa terlihat. Karena kita juga tidak bisa, otak kita mencerna logika itu. Di situ perbedaannya Pak Zuma. Tetapi oke lah, dari sisi Muslim memverifikasi ini semua, tetapi literasinya masih kurang. Itu yang di situ sulitnya. Sehingga terjadi disparitas informasi di situ, sehingga kita sulit untuk menyampaikan mana ini sebenarnya verifikasi data. Tapi yang jelas kitab orang Kristen sudah terverifikasi itu manuskripnya, skrip kunonya antara irisan dengan Aramaik
Ibrani dan Yunani. Itu sudah terverifikasi itu, Saudara Juma. Mulai dari Septuaginta sampai yang dikanonisasi itu sudah terverifikasi. Begitu Saudara Juma. Oke, terverifikasi oleh internal Kristen, bukan sang pemilik kitab tanah. Bahkan Yesus tidak memberikan validasi, legitimasi, dan pengesahan sedikit pun. Bahkan mengenal penulis perjanjian baru aja Yesus tidak. Jadi gini saudara, ada hal menarik ketika Anda berbicara mengenai konsep kekristenan. Nah ini dia. Bagaimana mungkin kemudian Anda bisa meloloskan agama Anda sebagai jalan keselamatan sementara Yesus sendiri mendikte murid-muridnya. Matius 23 Anda baca dari data nomor 1 sampai nomor 36 itu sangat-sangat menyedihkan kekristenan itu. Kata Yesus, bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan diri dari api neraka jahanam? Disebabkan karena kau membunuh nabi-nabi, kau salibkan, kau bunuh. Sebagian kau salib, sebagian kau bunuh. Kalian tidak akan lolos dari api neraka. Dan itu kata Yesus akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Itu data bang. Jadi penyaliban itu sesuatu yang mungkar menurut Elohim dan menurut Yesus. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bagaimana mungkin kalian bisa lolos dari neraka, wahai keturunan ular-ular, wahai keturunan ular beloda? Sebab sebagian dari nabi-nabi kau bunuh, kau salibkan, kau tidak akan pernah bisa lolos dari neraka. Dan ini semua akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Itu kata Yesus. Jadi bagaimana mungkin Kristen yang menganut kemudian kepercayaan terhadap penyaliban, pembunuhan terhadap nabi-nabi bisa selamat? Nah, Anda mengatakan itu bukan doktrin. Lalu kalau bukan doktrin, lalu apa? Anda mengatakan bahwasanya dosa yang dilakukan oleh Adam kemudian menurun kepada keturunannya. Itu kalau bukan doktrin apa? Sementara Tuhan tidak pernah berfirman demikian. Tidak ada unsur itu pada saat penyaliban. Tak ada unsur dosa, nggak ada. Yang ada unsur politik, ketakutan daripada bangsa Yahudi. Bangsanya dirampas oleh orang Roma. Murni itu. Anda mencoba untuk mencampur adukkan. Nah, sekarang Anda membawa sebuah keadaan di mana Tuhan turun dalam bentuk manusia untuk menyatakan diri. Kata siapa? Kata Anda, bukan? Kata Yesus? Enggak. Bahkan Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan manusia Yesus. Final. Datang Kristen yang pola agamanya diusung dari penyembahan terhadap konsep politeisme, menganggap Yesus yang sebagai perantara ini sebagai jelmaan inkarnasi Tuhan. Dan Kristen tidak bisa lari dari kenyataan itu. Kenapa? Valid. Filipi 2, 6, 7, 8. Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, turun ke bumi, mengambil rupa manusia, lalu mengambil rupa hamba, lalu mengambil rupa manusia, menjadi manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu data. Nah sekarang apakah konfirmasi Yesus terhadap dirinya sama seperti itu? Enggak. Di dalam Yohanes 8 nomor 42, Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia sang Tuhan itu, bukan dia sang Bapa itu yang kemudian dicoba untuk dijadikan sebagai 3 bagian. Bapa, Anak, dan Roh. 1 kelihatan, 2 tidak kelihatan. Bukan, itu pola yang dibangun oleh agama politeisme. Bukan ajaran yang dibangun oleh Yesus. Yesus tidak mengajarkan itu. Bahkan kedatangannya menurut Yesus dia datang sebagai manusia. Dia terangkat ke langit sebagai manusia. Dia duduk di samping kanan Tuhannya sebagai manusia. Dia turun ke bumi kedua kalinya untuk menghakimi juga sebagai manusia. Lalu kapan dia menjadi Elohim itu sendiri? Tidak pernah. Cuman ya saya maklum, namanya Kristen yang dibangun dari orang-orang Roma Yunani, di mana sebelum Kristen itu ada,
Orang Roma Yunani memang sudah menganut ajaran politeisme. Apa itu? Dewa-dewa turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Itu pola keagamaan saudara. Yesus pernah nggak mengajarkan Trinitas? Pernah nggak dia mengajarkan dia sehakikat dengan Tuhan? Tidak pernah. Tak ada dalilnya. Aku dan Bapa sehakikat. Nggak ada. Aku Bapa itu, akulah Bapa itu sendiri yang nggak ada. Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Satu misi, bukan satu hakikat. Itu. Aku datang dan keluar dari Bapa. Sebagai nabi, sebagai rasul. Bukan sebagai hakikat Bapa yang turun ke bumi. Jadi Kristen membangun sebuah kemudian keyakinan, kepercayaan di luar daripada konsep Yesus. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Utusan siapa? Utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan sudah pasti bukan Tuhan. Itu terjadi di dalam pengajaran Yesus itu sendiri. Tapi dalam hal ini kita saling menghargai. Saudara bisa mempertahankan keyakinan saudara, saya mempertahankan keyakinan saya. Kenapa diskusi ini dibangun? Karena Kristen mencoba untuk main api. Kristen mencoba untuk memurtadkan orang-orang Islam dengan cara-cara apapun mereka lakukan. Itu yang sampai kami hadir untuk membantah Kristen. Andai saja Kristen sama seperti agama lain, Hindu, Buddha, Yahudi, mereka percaya diri dengan kekristenannya, tidak menjelma, tidak tidak kemudian berkamuflase dengan membawa-bawa ajaran Islam, lalu kemudian memaksakan orang lain untuk percaya kepada agamanya dengan modal doktrin dogma, maka tentu tidak perlu ada diskusi-diskusi seperti ini. Tapi karena kita lihat bagaimana Kristen saudara kita ini tampil dengan keislam-islaman, maka Alkitab Al-Quran itu gelarnya diambil untuk menutupi Bible. Sehingga Bible-nya orang Kristen lebih kenal dengan kata Alkitab daripada Bible itu sendiri. Saya kira begitu Bang. Apa perlu diperpanjang lagi? Saya kira sudah jelas. Saya kira cukup Silakan. ya. Tapi saya mau sampaikan terakhir ya. Ini juga udah jam 2 ya. Terima kasih Pak Blender. Jadi begini Saudara Juma, Pak Juma ya. Soal masalah penginjilan atau misalnya misionaris ya. Tadi juga saya sempat sampaikan kepada Pak Blender bahwa teologis adalah teologis, hukum positif negara adalah hukum positif negara. Itu sudah jelas di dalam maktub yang ada di SKB 2 Menteri. Dilarang memaksakan ajaran agama, dilarang menawarkan kepada yang sudah beriman. Itu jelas itu, jelas. Jadi sekalipun ada amanat agung, tidak boleh itu hukum negara itu dilanggar di situ. Itu adalah soal masalah penginjilan. Lain hal dengan rumah ibadah, itu lain hal lagi. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa tadi Anda katakan bahwa Kristen itu dibangun dengan yang tadi sampaikan ada angkatan jahat seperti itu ya. Saya sampaikan bahwa Kristen itu memang lahirnya daripada ajaran Yesus, Stop sampai di situ. Jadi orangnya sama itu dengan yang apa ditemuin oleh Paulus seperti itu ya. Nah jadi kalaupun ada koreksi dari versi Muslim, saya kira itu memang itu koreksi sah-sah saja seperti itu. Jadi itu adalah dua rel yang berbeda, yang itu tidak bersinggungan di situ karena ada koreksi di situ. Tapi disinilah problematiknya ketika informasi itu tidak banyak yang bisa disampaikan dari versi Muslim, sehingga iliterasi yang ada di kepala kita itu tidak cukup banyak untuk mencerna itu. Jadi ini masih sesuatu yang perlu nanti mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di masa mendatang. Seperti itu dulu, Saudara Juma. Iya baik. Satu hal menarik ketika Anda memaksakan itu sama. Ini kalau saya kejar, lalu Kristus palsu yang datang kepada murid Yesus itu mana? Karena wajib hukumnya Kristus palsu itu datang kepada murid angkatan pertama. Apakah menuju kepada Paulus? Kalau itu benar juga karena Paulus itu adalah Paulus Kristus. Paulus itu bergelar Kristus menurut Paulus. Nah terkait dengan negara kita ini menjamin kemudian kita sebagai pemeluk agama jangan memaksakan kemudian agama kepada orang yang sudah beragama. Kita tahu di dalam undang-undang kita 45 pasal 29 kemudian di ayat kedua bagaimana kita sebagai orang beragama sekaligus sebagai warga negara itu dikatakan
bahwa kita, tiap-tiap penduduk ini, itu diberi oleh negara kebebasan untuk memeluk agama kita dan melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing. Jadi kita dibenarkan untuk memeluk agama masing-masing dan juga untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tapi sekarang ada yang melanggar undang-undang itu, Bang. Harusnya kita beragama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Tapi faktanya Kristen beragama tidak sesuai dengan kepercayaannya. Kristen beragama dengan membawa istilah Alkitab, istilah Allah, Nabi, Rasul, Injil, malaikat dan seterusnya. Sementara itu kencing ontak. Mabuk kau. Sementara itu bukanlah istilah-istilah yang ada di dalam kekristenan awal mula. Itu istilah yang ada di dalam agama Islam dari asal mula. Berarti agama Kristen melanggar undang-undang pasal 24 ayat 2 tahun 1945. Kenapa? Karena mereka tidak memeluk berdasarkan agamanya masing-masing dan tidak mempraktekkan agamanya sesuai dengan undang-undang yang ada. Kenapa orang Kristen tidak melakukan agamanya sesuai dengan sumber original teks sumber agama itu sendiri? Kenapa harus menggunakan istilah agama lain? Berarti mereka melanggar undang-undang. Andai saja kemudian kami juga dalam agama Islam menyembah kemudian kepada Tuhan kami memakai nama Yesus. Lalu kemudian Al-Quran kami ganti dengan Biblos. Dan istilah-istilah Kristen kami masukkan ke dalam terjemahan-terjemahan Al-Quranul Karim. Berarti kami tidak menjalankan apa yang menjadi niatan daripada undang-undang terkait dengan agama. Nah, inilah yang terjadi. Orang Kristen tampil ke Islam-Islaman. Kitabnya kemudian ini sebentar lagi kita akan tahu bagaimana orang Kristen mencetak Bible dalam bahasa Arab. Entah siapa sasarannya. Orang Kristen jangankan bahasa Arab Yunani aja dia mereka nggak paham. Boro-boro kenapa lagi dibuat Bible dalam bahasa Arab? Sasarannya siapa? Kami umat Islam. Orang Kristen tampil berdebat menggunakan jilbab, menggunakan hijab, menggunakan baju koko, menggunakan kemudian kopiah. Sasarannya siapa? Mereka tampil berdakwah di sosmed dengan menggunakan atribut Islam. Apakah itu tidak melanggar? Itu melanggar undang-undang. Bukankah negara mengatakan negara menjamin setiap penduduk dan untuk memeluk agama masing-masing dan melakukan kemudian ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Faktanya di gereja menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Mereka ibadah menggunakan istilah Al-Quran. Kenapa kemudian mereka tidak ibadah menggunakan istilah Yunani, agamanya sendiri? Berarti itu bukti bahwa orang Kristen ini tidak paham tentang undang-undang. Dalam hal ini ya, dalam hal ini. Demikian. Ya, saya duplik dulu statement Anda ya. Jadi menjawab statement ini Pak Juma, saya coba tarik dulu ke belakangnya. Jadi ketika Yesus itu sudah naik ke surga, murid-murid kan ada di situ ya, sekitar 500 orang. Murid-murid kan ada di situ ya, 11 plus orang-orang pilihan, sekitar 70-an gitu ya, 500 orang lah. Itu sebenarnya sudah menyebar itu Pak Juma. Jadi Injil itu sebenarnya adalah irisan bahasa antara Aram, Ibrani dan Yunani. Karena Yunani adalah bahasa Inggrisnya, bahasa penjajahannya Yunani seperti yang dari Roma seperti itu ya. Jadi itu sudah menyebar itu sebenarnya di Jazirah Timur Tengah sana, terutama di Syria karena itu dekat sekali dengan Yerusalem gitu ya. Jadi di awal pun murid-murid ini pun masih berdebat soal masalah rumusan kekristenan ya. Jadi Tritunggal tadi itu rumusannya ada 4 kaidah. Jadi diambil datanya itu di bawah 100 tahun itu diambil di kanon. Di luar 100 tahun ke atas itu tidak diambil dan harus bersaksi dalam masa Yesus hidup atau murid-murid hidup seperti itu. Jadi ada unsur kekekalan, kesatuan, kemudian kesetaraan dan relasi kasih. Ini adalah rumusan Tritunggal itu yang dikaji itu sama bab romo-romonya yang apostolik sanalah seperti itu. Saya kira saya nggak mau bahas itu. Nah, soal masalah di Indonesia, kalau kita runut ke pasal 29, maksudnya hukum positif gini Pak Zuma. Orang bebas menjalankan ibadahnya karena dia sudah memeluk agama itu. Jadi kalau dia memeluk agama A, maka dia bebas menjalankan ibadah agama A-nya. Seperti itu ya. Tetapi kalau dia mengkonvert ke agama B, maka tidak boleh ada paksaan dari agama B.
Itu hukum itu di situ berlakunya, ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka itu adalah pidana dan sidangnya itu terpisah. Jadi bukan sidang umum dia, tapi sidang yang dibikin oleh PNS. Itu rumusannya sudah jelas itu. Contoh lain adalah misalnya begini, saya pengusaha, tiba-tiba ada orang melamar. Kamu boleh melamar kalau kamu harus menjadi agama A. Itu tidak boleh. Jelas itu. Kemudian juga yang kasus yang dulu-dulu terjadi ketika Natal, orang pakai yang namanya ornamen-ornamen Natal itu tidak boleh dipaksakan. Jadi kalaupun dia memakai itu karena kerelaan hatinya. Itu rumusan terhadap maktub yang ada di SKB 2 Menteri. Dia soal masalah kata yang ada di Injil-Injil itu, saya kira kalau saya mau tarik di ujung awal dari kemerdekaan, ini adalah suatu semacam konstitusi itu kan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Ini adalah suatu kesepakatan. Disinilah terjadinya supaya bangsa itu bisa melebur gitu untuk membangun. Jadi itu semacam mungkin kesepakatan yang tidak tertulis supaya kita sama-sama guyup seperti itu. Karena memang kalau misalnya saudara, dan bukan hanya Muslim yang mengklaim itu, ada juga orang Kristen supaya terutama kata Tuhan kata Tuhan Allah itu dicopot di dalam kitab-kitabnya orang Kristen. Itu ada juga yang mengatakan seperti itu. Tetapi ketika itu masuk ke dalam ranah hukum, ketika pemerintah melihat bahwa kata ini dipakai di agama di Jazirah Arab sana, maka gugurlah itu semua itu. Karena ini negara itu mengambil jalan tengahnya bagaimana supaya ini guyup seperti itu. Toh pada akhirnya walaupun katanya sama, tetapi makna dan perbedaan dan substansinya berbeda. Disitulah pemahaman itu terjadi, Pak Zuma. Jadi di situ semacam konstitusi berbicara untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia ini supaya kita itu sinergi itu. Jadi ada peradaban yang dibangun di luar teologis. Gitu Pak Zuma. Oke, baik. Saya mengambil kesimpulan dari penjelasan saudara seakan-akan negara yang membuat Bible ini. Seakan-akan negara yang kemudian membuat lembaga Bible Indonesia sehingga hal-hal tentang penamaan objek yang ada di dalam Bible itu negara. Kan rada aneh itu Pak. Rada aneh, harusnya kan agama secara internal dulu mengajukan kepada negara. Ya negara menjamin. Kalau itu sudah kepercayaan, ya negara menjamin. Permasalahannya ini agama ini loh. Agama yang merumuskan ini adalah orang-orang Kristen itu sendiri. Merumuskan Tuhannya kok jadi Allah gitu loh Pak. Negara itu pun menjamin, memberikan stempel, oke lah ini kitabmu kan. Kamu agama Kristen, ini kitabmu. Iya. Andai saja Kristen menulis Tuhannya di situ juga adalah bernama Kopla, maka itu pun yang disahkan oleh negara. Negara tidak boleh intervensi terhadap keyakinan. Akan tetapi yang punya keyakinan ini kok jadi ke-Islam-Islaman gitu loh. Mana marwah kekristenan itu? Kenapa kemudian justru apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa mereka akan selalu melakukan penyesatan kok semakin benar dan semakin nyata gitu loh Pak. Ketika Kristen kemudian mengusung bahwasanya Kristen itu adalah jalan keselamatan bla bla. Kalau Kristen jalan keselamatan, ya kenapa harus menggunakan istilah Islam? Kemudian lari ke Arab sana. Apa hubungannya ya? Ini Indonesia, kitab Anda dari Yunani dibawa oleh Belanda, dibawa oleh Portugis, masuk ke Nusantara ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bukan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Bukankah bahasa Indonesia suku kata yang ada di Indonesia ini sudah jelas adanya. Theos masuk ke Indonesia boleh diartikan dewa, boleh diartikan Tuhan. Kenapa harus jadinya ke Allah? Itu contoh. Itu contoh sederhana. Sehingga mencederai apa yang ada di dalam pasal 29 terkait kepada agama tadi. Negara hanya kemudian mengatakan, ya udah kalau ini memang punya kamu, ya udah silakan kita sahkan, udah sah digunakan oleh orang Kristen. Tapi pemikir-pemikir yang ada di belakang sebelum diresmikan oleh negara, disahkan oleh negara ini kan ada tokoh-tokohnya. Contoh nih Pak, penggunaan kata Isa Al-Masih, bisa nggak di Kristen itu berubah jadi Yesus? Coba, bisa. Apakah negara melarang? Kristen tidak boleh, sudah terlanjur Isa jangan kau rubah. Tidak, negara tetap aja menjamin.
Nah sekarang bagaimana dengan istilah yang lain? Kenapa nggak dilepaskan supaya orang Kristen itu betul-betul mencerminkan jati diri yang sesungguhnya? Kenapa harus bukunya itu bernama Alkitab? Kenapa harus pakai bahasa Arab? Sementara Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Tidak ada dalam bahasa Ibrani Alkitab, tak ada dalam bahasa Yunani Alkitab, tak ada dalam bahasa Belanda Alkitab. Dalam bahasa Indonesia Alkitab juga nggak ada, itu bukan bahasa Indonesia. Itu adalah bahasa Arab. Nah inilah yang kemudian ingin saya katakan, apakah ini terjadi untuk menggenapi nubuat Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Apakah upaya-upaya ini untuk menyesatkan banyak orang? Wallahu alam bisawab. Tapi kalau bukan karena itu, lalu untuk apa? Untuk apa Kristen menggunakan kata Allah? Untuk apa Kristen menggunakan kata Alkitab? Untuk apa Kristen menggunakan kata Roh Kudus? Sementara itu tidak berasal dari sumber agama itu sendiri. Apa tujuannya? Agar supaya orang-orang Islam yang lemah keilmuannya bisa keluar dan menjadi seorang Kristen. Bukankah dengan demikian akan semakin banyak orang Kristus? Ya, pertanyaannya sekarang, adakah Yesus mengajarkan tentang agama yang dianut oleh orang Kristen hari ini? Sama sekali enggak. Seperti itu saudara. Nah kembali ketika Anda menceritakan ada 5.000, ada 500 orang-orang melihat Yesus terangkat ke langit. Kata siapa? Kata penulis. Bisakah orang melihat surga rupanya? Adakah orang bisa melihat surga? Nggak ada. Pakai teropong apa orang melihat surga? Lukas menulis dan Yesus terangkat ke surga. Mana ada? Bisa lihat surga rupanya. Bapak kata Yesus, Bapak tidak bisa dilihat. Lukas mengatakan dan Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Berarti Yesus melihat Bapak di sebelah kanan. Ini cuma doktrin doang. Doktrin doang, nggak ada itu. Yang benar adalah Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam tanpa dilihat oleh yang lain. Wah Isa terangkat ke langit. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi kalaupun saya mengejar Bapak, maka apakah Yesus mengenal Lukas? Enggak. Apakah Yesus mengenal kemudian penulis Yohanes? Enggak juga. Penulis Matius? Enggak. Mengenal Paulus? Enggak juga. Jadi saya rasa ujung-ujungnya hanya doktrin, hanya dogma. Sementara saya di awal tadi lebih mengedepankan kepada pola yang ada bahwasanya penyaliban apakah ada kemudian unsur dosa waris. Ternyata data itu enggak ada. Ini hanya ada setelah Kristen itu muncul. Ya saya kira dari saya cukup Bang. Tapi mau saya komentar sedikit ya. Soal masalah hari libur itu ya. Jadi gini Pak Zuma. Mudah-mudahan Anda bisa terima cara berpikir saya ya. Dari awal memang kenaikan Isa Malas itu adalah meliburkan versi Kristen. Saya tidak keberatan sebenarnya. Saya dukung kalau misalnya ada hari libur lagi untuk memperingati kenaikan Isa versi Muslim. Karena memang versi Muslim kan seperti itu. Saya kira sebagai warga negara saya diuntungkan karena tambah hari libur kan. Sebenarnya gitu. Tapi kan itu kan kembali kepada pemerintah kan seperti itu. Nah yang kedua adalah soal masalah penggunaan kata-kata tadi itu udah jelas-jelas itu dikekang yang namanya dengan ketentuan ketentuan dari hukum positif yang ada di Indonesia. Jadi tidak bisa itu keluar dari koridor itu Pak Zuma. Jadi saya melihat bahwa kalaupun misalnya jumlah umat Kristen bertambah sedikit, itu bukan karena konversi. Saya tidak melihat itu sebagai konversi. Tetapi itu saya melihat karena kita harus fair juga ya melihat bahwa ekonomi itu juga berpengaruh. Ketika ekonomi bertambah, bertumbuh, sejahtera kepada kelompok-kelompok tertentu, itu akan menghasilkan keturunan yang lebih. Sementara di sisi lain, ada yang berkekurangan sehingga dia menunda perkawinan untuk menghasilkan keturunan. Saya melihatnya juga itu ada faktor juga di situ. Jadi saya tidak melihat konversi. Karena konversi dari A ke B dan B ke A itu relatif proporsional. Hampir tidak terlihat grafiknya itu naik turun tajam gitu. Tetapi saya sepakat. Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Blender bahwa kalau misalnya STT ada yang mengajarkan Islamologi itu tidak mengambil dari pengajar yang Islam. Saya kira lebih baik kurikulum itu atau SKS itu ditiadakan saja. Karena tidak semua STT melakukan itu.
Itu keren itu. Gitu loh. Daripada nanti jadi problematik seperti itu karena relnya berbeda gitu. Relnya berbeda. Begitu juga kalau misalnya kristologi, karena itu juga relnya juga berbeda seperti itu Pak Zuma. Jadi lebih baik tidak ada itu yang namanya kurikulum SKS Islamologi dibanding nanti bermasalah gitu. Karena akan menjadi gaduh seperti itu Pak Zuma. Lebih baik memang negara ini menghasilkan produksi suatu peradaban yang berbarengan tumbuhnya dengan teologis. Jadi tidak teologisnya menonjol, tapi peradabannya ketinggalan, tapi berbarengan dia. Grafiknya itu sejajar. Itu lebih baik menurut saya ya. Seperti itu Pak Zuma. Oke, baik. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai jumlah atau angka pemeluk agama di Indonesia ini, umat Islam itu bukan berkurang dan Kristen bertambah. Enggak. Yang ada umat Islam bertambah, Kristen juga bertambah. Dari mana Kristen ini bertambah? Ya dari orang-orang Chinese yang masuk ke Indonesia membikin KTP orang Indonesia. Itu sehingga angka komun itu bisa bertambah. Kemudian terkait dengan yang tadi terkait dengan Nabi Isa, bukan masalah hari libur Pak. Yang saya katakan itu, orang Kristen mampu kok menghilangkan nama Nabi Isa dari agama mereka dan menggantikannya dengan Yesus. Berarti kalau Yesus itu bisa dipakai dan Nabi Isa bisa dilepaskan dari kitabnya orang Kristen, berarti istilah-istilah Islam lainnya pun bisa dilepas dari Kristen. Dan kami sangat menghargai itu. Dan saya rasa kalau seluruh istilah-istilah Islam dilepaskan dari Bible, tidak perlu lagi kita berdebat. Kalaupun kita berdiskusi, kita sharing tentang keyakinan, ya bagaimana menurut Islam tentang hal ini, bagaimana menurut Kristen tentang ini. Tapi sekarang enggak. Kristen masuk ke ranah jantung pertahanan Islam dengan mengambil istilah-istilah Islam itu sendiri. Masuk ke dalam konsep tatanan keagamaan. Dan bahkan Anda sendiri mengakui STT belajar tentang Islamologi, tujuannya apa? Sampai 40 SKS loh mereka belajar Islam. Untuk apa? Sementara Bible sendiri ketika mereka keluar dari STT mereka nggak paham. Bible sendiri mereka nggak paham kok boro-boro belajar tentang Islam. Nah, belajar Islam kalau belajar dengan konsep sesuai dengan disiplin ilmu Islam ya nggak masalah. Bisa mereka keluar dari masuk ke Islam berarti. Tapi masalahnya mereka mempelajari Islam dengan cara, ya kita tahu sendiri bagaimana yang dibongkar oleh tim kami. Bagaimana STT ini membahas tentang Islam serampangan dalam tidak sesuai dengan kaidah disiplin Islam. Sementara sekolah mana di Islam yang membahas tentang Kristen? Tak ada. Tak ada. Universitas mana yang belajar tentang kekristenan dengan cara membahas Yesus itu disalib begini, kemudian salibnya dirubah-rubah. Gak ada seperti STT membahas tentang lafaz Allah dirubah menjadi ular naga. Gak ada di Islam kayak gitu. Kenapa? Karena Islam, ya apa yang ada itu yang disampaikan. Karena Islam pemberitaannya ya kebenaran. Maka tidak perlu kemudian Islam itu menjelek-jelekan agama orang demi untuk menaikkan kemudian kredit Islamnya supaya dianggap lebih baik. Tidak. Yang ini yang terjadi. STT merasa dirinya itu seakan-akan ada ketakutan tersendiri. Sehingga dia harus membahas Islam itu dengan pola mereka sendiri supaya agama mereka itu dianggap benar oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Kalau di Islam enggak. Mereka nanti mengenal nama Yesus, mengenal nama gereja, mengenal nama santer mereka, kemudian mendengar Matius, Yohanes dan seterusnya. Setelah ada para apologet Islam ini membackup pergerakan para misionaris Kristen. Itu dulu mana pernah ada muncul apologet Islam? Nggak ada. Tapi misionaris, dari sejak penjajahan itu sudah ada. Saya kira begitu, Bung. Makasih. Kita kembalikan ke host Bang Blender mungkin. Sama-sama Saudara Raja Koi. Ya, oke Bang Raja Koi, terima kasih untuk semua ya. Mungkin apapun tadi yang disampaikan, ya kita bisa menilai teman-teman ya. Yang disampaikan tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Yang disampaikan dari Bang Juma mudah-mudahan mendapatkan pencerahan bagi yang lain ya. Kalau namanya Kristen ya kayak tadi ya Bang Koi, yang penting beliau ini beradab dan sopan. Itu kita beli apresiasi ya buat Bang Koi ya. Yang penting.
apresiasi yang penting ya. Kalau yang penting apa yang dinarasikan Bang Koi tadi sudah dijawab dengan Bang Juma, mantap, dan kita percayakan kepada Bang Juma semua yang mendengar mendapatkan hidayah. Kalau Oten tetaplah teman-teman, netizen ini kucekek juga netizen di bawah ini lama-lama ya. Dari tadi turunkan Oten lain, turunkan Oten, giliran dinaikkan lagi nggak bisa, mencret, pening ya. Ya, semakin malam semakin mantap. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Yang disampaikan Bang Juma tadi mudah-mudahan akan mendapatkan pencerahan kepada yang lain dan mempertebal iman kita sebagai umat Islam. Alright. Mungkin Bang Juma mau istirahat ya, Bang Raja Koi mungkin ya. Ini kayaknya di dalam diri Bang Raja Koi ini iblisnya ketua-ketua semua teman. Berat. Berat. Alright, ya Bunda, apa itu Bunda? Iblisnya ketua PAC. Sate Padang ya? Waduh Sate Padang ya. Berarti yang buat orang Padang. Yang buat orang Padang, orang Bukit Tinggi, namanya Saada sama Risoles nih. Oh, mantap, Pak. Kroket. Mantap. Ada jual. Kalian tidur, saya makan dulu ya. Iya, di sini tidur, Bunda makan ya. Mantap. Sate Padang, tapi nggak seenak. Tapi tidak seenak di Indonesia lah sate Padangnya. Sama, ya, beneran sama. Sama tuh. Ini dari lidah loh ini, bukannya daging, lidah. Oh iya, mantap. Berapa satu porsi Bunda? Berapa satu porsi itu? Saada berapa satu porsi ini Saada sate Padang? Saada sate Padang berapa satu porsi? Sate Padang ini berapa satu porsi ya? Satu porsi ini berapa? Itu $18. $18. Berarti berapa itu? $18. Berarti 160, 240. Orang awak kok berdagang kok di Amerika kaya kok. Iko berdagang benar. Orang awak berangkat kok ke Amerika berdagang kok kaya langsung pulang. Apa lagi? Berdagang ada. Orang awak berdagang ke Amerika. Pulang naik angkot kemari kayu 100 hampir 160.000 seporsi kok 320 enak aja 160 320 satu porsi kok di Indonesia satu porsi 20.000 kok 130 kayu ya kan kayu pulang kemari ya kan banyak di sini pengeluaran kan banyak di sini. Kalau orang awak berdagang sana pulang kawin lagi pulang. Kawin lagi pulang. Ya kan 350 di Indonesia 20.000. Tapi biaya bisa buat sendiri, modal sendiri. Udahlah. Kalian Bunda Mila biar supaya berangkat Amerika. Berangkat. Biar supaya jangan kawin lagi kok ya. Jangan kawin lagi kok. Ya buat teman-teman. Tapi itulah teman-teman ya. Makanya saya bertanya kepada teman-teman semua, coba bawa satu Oten saja yang nyambung. Coba kalian yang di bawah bising kali di bawah netizen nih, coba satu aja. Kalian bawa kemari di mana ada Oten yang nyambung. Coba satu aja. Tanya Mr. Black tuh jambak tuh coba Mr. Aduh kalau nyambung udah sahadat lah teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kan kita percayakan kepada Bang Juma. Bang Juma akan membantah narasi-narasinya. Yang penting apa yang dia ada, yang penting ada ya. Ada pernyataan dari Bang Juma berdasarkan pernyataan dari Oten, itu yang terpenting. Ya, kalau masalah jawaban dia kita nggak perlu pedulikan. Pernyataan dari Bang Juma itu yang kita dengar teman-teman. Kalau dari Oten mana semua? Oten longor nanti begitu turun Oten nggak bisa lari kalian di bawah. Naik turunkan Oten longor turunkan. Begitu turun nanti Otennya kalian pergi kalian. Udah. Begitu turun Otennya pergi. Makanya dari tadi gue bilang yang mengatakan turunkan Oten, ku jadikan momot, kau jambak Oten ke atas. Bolak-balik ku jambak Oten. Tengoklah. Naik tadi TPI menghujat. Coba apa lagi? Jangan, kita cukup mendengar saja, jangan banyak kali komplain. Kita percayakan kepada Bang Juma, narasumber di atas, udah clear. Yang disampaikan Bang Juma, yang penting ada narasi Bang Juma berdasarkan dari, yang penting dia sopan dan beradab, itu yang terpenting teman-teman. Itu. Jadi mau apa lagi? Yang penting dia sopan dan beradab, udah. Kalau perkara longor ya memang semuanya longor, ya kan?
Kalau diturunkan nggak ada lagi diskusi di sini. Mau apa kita? Mau gibah? Mau ngapain? Mau ngapain? Salah aja netizen nih. Diturunkan salah, nggak diturunkan salah aja di mata ini ya salah. Aku pening nih, aku pecahkan piring untuk netizen lama-lama ya, salah aja. Itu udah turun nanti dia udah turun Oten, pergi dia ditinggalkannya Komal nih. Udah, nanti lewat lagi kemari dia, naikkan Oten katanya. Coba suka-suka hatinya aja. Astaga, kadang tensi awak nih, tensi bolak-balik kuingatkan. Yang disampaikan kita nggak perlu mendengar semua jawaban Oten itu memang nggak ada yang nyambung. Kalau nyambung itu udah syahadat. Semuanya begitulah, memang permainan kata-kata. Ya udah, yang penting ada narasi yang ingin ada narasi dari dia. Itulah yang disampaikan Bang Juma. Yang disampaikan Bang Juma kan mantap, ya kan? Itu aja yang kita dengarkan dari Bang Juma, bukan dari Otennya ya. Memang pening lah kita dengar dari Otennya. Cuman kalau nggak ada Otennya, gimana mau diskusi? Gimana Bang Juma mau nyampaikan gitu loh? Paham ya, buat netizen ya, paham ya, agar jangan sampai ada inilah nggak terfokus. Memang begitulah semua Oten, ya. Yang penting ada dia sabar, dia beradab, dia sopan. Itu yang terpenting buat teman-teman ya, itu yang terpenting. Dari tadi ku jambain Oten, udah Oten, aku pun pengen cekek ya. Mana lagi? Kalau nggak salah, abang tadi ya, Bang. itu yang pernah ngajak kita ke DPR kayaknya ya, membahas tentang Islam Kristen, benar kan ya? Nah, sekarang dia malah terjun jadi apologet, gimana dong? Dia kemarin asik menasihatin di Komal aja terjadinya. Apalagi saya kan penghujatan, asik nasihatin aja, tapi lama-lama ikut juga debat dia. Gak tahan juga dia, gak tahan. Iya. Betul. Tadinya mengkoreksi, tadinya di sini aja dia mau mengkoreksi atas temaku gitu. Wah, jangan kayak gini lah, kayak gini. Akhirnya ikut dia berdebat. Simpati juga ada dia. Tapi memangnya udah ngeyel lah, ngeyel. Siapa bang? Raja Koi tadi tuh, Raja Koi. Raja Koi. Orang Tangerang tuh. Cuma dia sopan lah, sopan. Dia tadinya berupaya untuk menghentikan dialog lintas agama. Iya, benar. Cuma dia sopan, dia beradab itu. Ya sih. Ya kalau nggak nyambung ya nggak nyambung lah, tetap nggak nyambung ya Oten kan. Mana ada nyambungnya? Dan kalau semua pendebat Kristen itu sama cara dia berdialog, ya saya rasa tidak ada keras-kerasan. Kita akan melayaninya dengan baik. Islam itu harus baik. Tapi karena mereka zalim, ya petunjuk Quran kita harus keras, tegas kepada yang zalim. Kalau semuanya pendebat Kristen sama seperti saudara Raja Koi, saya rasa nggak ada perlu saling keras di sosmed ini. Tapi karena mereka datang, tengoklah yang tadinya langsung kencing onta. Padahal di dalam kitabnya segala sesuatu boleh dalam kitabnya. Berarti jangan kan kencing onta, kencing ayam pun bisa kalau di dia. Selak saya jadinya. Bunda mau sate padang nggak Bunda? Iya benar. Makasih Bunda. Ampun ya. Segala sesuatu boleh bagimu. Apalah itu kalau segala sesuatu boleh? Segala sesuatu halal. Artinya apa kalau segala sesuatu halal? Berarti tai sapi bisa, tai ayam, tai orang bisa. Jangan kencing, tai ayam pun bisa. Sorry, Bunda Mina lagi makan. Astagfirullahaladzim. Maaf Bunda, maaf. Lanjut, saya kecilin suaranya, tenang aja. Ya teman-teman, ya itu tadi lah kayak gitu ya, harus menghargai lah. Cuman kadang netizen ini mau keributan ya kan, itu kan memancing namanya. Janganlah, sebisa mungkin kita pun berdebat, berdiskusi, jangan ada keributan, kan begitu. Kalau dia sopan ya kita juga sopan, Bang Juma juga menyampaikan dengan sopan. Memang itulah tugas kita, menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang memang mau harus ribut. Itu mau kalian maki-maki naik tadi tuh. Kau main kucing kontak kan? Coba lo naik. Itu tadi aku jambak tuh. Itu lo mau kalian. Itu kayak gitu mau kalian. Berat lah teman-teman, cari Oten ini berat. Oten rusak semua. Berat macam mana lagi? Aku di sini Komalku bisa ku jambak paksa kayak tadi tuh. Ku jambak paksa itu tiba-tiba nongol dari kemari. Bisa aku jambak paksa, kadang-kadang dia mau, kadang-kadang enggak. Kita jambak paksa lagi ya, TPI ini ya, tengok. TPI tadi ya, aku jambak paksa nih. Tengok nanti.
Kalian tahan kan itu. Kalian hadapi lah itu. Ku coba paksa dulu. Datang kan, betul kan? Datang ya kan? Ku coba paksa tengok. Tengoklah. Kau tengok nih. Tengok. Ku coba paksa ini tengok. Hei. Tengok. Kan? Komalku ini bisa ku jambak paksa dan bisa komalku ini. Kalian pikir? Bukan kaleng-kaleng komalku ini kalian. Lu paksa. Hei. Tengok inilah kalian dengar nih. TPI. Entah sadar tak enggak dia ada di komalku nih. Entah sadar tak enggak dia. Tengoklah. Nggak dengar kali. Pura-pura nggak dengar atau dia nggak tahu kali. Nggak tahu karena aku paksa. Itu lagi makan tuh. Tengok tuh. TPI. Hei. Tengoklah. Makan babi dia. Hei. TPI. Orang lagi makan babi, kau berteriak-teriak kau. Tengok tuh. Tengok. Mati babi ini. Tengok kan. Tengok, makan babi. Apanya kau makan? Congornya kau makan. Kau makan kau nanti biar habis kau makan. Jangan aku kau makan. Biar enggak congor muncungmu itu, mulutmu itu. Aku keras kayak besi, cemana kau mau makan? Enggak ada yang kau hujat ya? Enggak ada lagi? Enggak ada menghujat rupanya di sini. Enggak, kamu lembut kali. Kamu enggak ada hujat. Lembut salah, menghujat salah. Jadi mau kau apa? Mulutmu lembut kali ya? Enggak ada menghujat. Salah aku mau lembut. Kayak gini lah. Kalian mengharapkan konten. Inilah. Tengok. Ini kalian harapkan, tengok. Keras sekali tulangnya babi ini. Congornya kau makan congornya. Keras sekali tulang ini sama dengan tulangmu. Enggak ya, congornya kau makan. Ya tulangmu ku makan, bukan kau aja dengan tulang-tulangmu, amang burung. Iya, makan nanti. Blender. Kayak gini. Blender. Makanan yang paling murah, yang paling tidak disenggol orang. Aku sih mau jadi mualaf, tapi berat meninggalkan daging babi itu. Makan kau lah babi itu. Kalau kau udah kaya kayak orang Amerika nggak mau lagi makan babi, karena udah dibuang di sampah itu. Minyaknya pun restoran Cina murah tuh pakai minyak. Kau ngurusin orang Amerika, suamimu nggak bisa kau urus. Kenapa suamiku? Suamiku kenapa? Udah berapa kali kau janda? Lah, kok gua janda? Kapan gua janda? Kawan cerai, selangkangan aja yang kalian pikirin. Kok bawa personal? 25 tahun udah. Kok bawa personal kau? Kok bawa personal kau? Ya kita bahas babi. Emang kau pikir perempuan-perempuan Kristen banyak janda? Yang kita bahas babi, Ten. Suaminya mabuk. Bagaimana itu? Apa yang bisa dia lakuin? Nggak ada. Kau turunkan, aku nggak turun dari sini. Biar kita berantem dulu. Nggak usah diturunin. Ya, nggak usah diturunin. Biar aku makan kau. Kau udah tua. Mau kan, tua, walaupun aku udah tua, kalian kuhabisin. Kau nggak gila selangkangan rupanya. Kau rupanya gila selangkangan rupanya. Walaupun saya udah kau tua, semudah kau bisa ku makan. Kau kawin ngapain? Guna kau kawin macam hewan ngapain? Opungmu ku makan, tulangmu ku makan. Kau pun ku makan sini. Istrimu ku makan. Kristen kali. Yang dijamah-jamah itu. Kau. Berapa orang yang bicara kau penyembah setan, semua kau makan. Gak ada perintah sunat, disunat kau. Muhammad pun gak ada disunat pula kau. Kau sembah batu, kau cium batu. Sholat kau ke satu tempat. Ini ajaran kasih katanya. Ini ajaran kasih. Ajaran kasih kayak gini. Mulutmu aja ajaran kasih. Histeris kau dia. tuh aja ajaran kasih kayak gini. Onten ini. Kayak gini. Contoh Kristen. Ya. Kayak gini contoh Kristen ajaran kasih. Budak halal. Laki-laki dewasa bebas disusui sama perempuan-perempuan. Aku tanya sama kau.
perkawinan kau itu Tidak punya moral. Anak kecil dinikahi. Ya, kau kawin Jadi sama bawa bini kau tidur di itu kamar istrinya. menurut Tuhan sah Ajaran enggak? apa itu yang Kau jawab ya. Menurut Kristen, dasar menurut kalian. Kristen ya, kawin di gereja itu menurut Tuhan sah enggak? Ya? Ajaran Kristen, mampus kau. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Ajaran Kristen kawin di gereja itu menurut Tuhan sah atau tidak? Gak sah kalian menurut Tuhan. Makanya kalian zina seumur hidup kalian. Anak kalian tuh anak hasil zina. Karena gak ada aturannya. Tuhan gak mengatur pernikahan kalian. Memang kalian diatur supaya gak kawin, tapi kalian paksa kawin. Makanya kalian berzina. Anak kalian pun anak zina. Baik-baiklah kalau mau naik diskusi, ya kan? Katanya ajaran kasih. Udah masuk kan viral kan yang ditunjukkan Nora tadi, orang Kristen kawin sama babi. Ngeri kan? Coba di cincin, dikalungin di cincinnya babinya. Aduh mah gila, bunting. Big, ya kan? Big MC, Big kan? Big MC. Ah, itulah. Orang negro, orang kulit hitam. Iya. BIG MC, cari aja. Big spasi MC. Ada. Tadi sama Nora tadi fotonya. Nora tidur rasa. Ada sama Nora tadi. Bayangkanlah. Dan diberkati, permasalahannya bukan ke situ ya, ya yang namanya manusia dia punya hak masing-masing, mau kawin sama monyet, mau kawin sama pohon, itu pribadi dia. Hanya saja ya pendeta mengizinkan dan memberkati perkawinan tersebut. Ini loh yang kita bahas ini, pendeta pemuka agama dari Kristen memberkatin perkawinan tersebut. Nah ini yang bahaya. Gila nggak? Waduh, gila kali bah. Pendeta lo. Tahu Blen, sampai ku buka profilnya, akunnya, ku lihat semua fiti-fitinya ada nggak pas lagi main ya. Rupanya emang nggak ada, Blen. Iya, terus bunting katanya babinya, bunting, gila kali bah. Bunting babinya. Caranya gimana cara mainnya sama babi? Iya, gila kali. Nah, itulah bahayanya kan. Nah, yang kita bahas di sini adalah apa ya? Ketika ada dari pihak pendeta sendiri membolehkan, di mana Kristen-Kristen lain gitu loh. Kalau kita kan Islam ketika ada yang aneh-aneh, kita turun mewakili dari MUI-nya atau PGI. Ini enggak pembiaran. Bisa main lagi ya? Ya, ini pembiaran. Di mana kekristenan itu kan bahaya ini. Bahaya kan? Jadi cobalah ya dari pihak Kristen, kalian sadari nggak itu? Bunda Bunda ya, kalian sadari nggak itu? Kalian sadari nggak itu Ten? Hah? Kenapa kalian biarkan? Yang kita bahas di sini adalah kami hanya menyampaikan dan menyarankan kepada kalian, ya, ketika ada pendeta membiarkan itu, kami menilainya agama kalian ini agama apa? Kok dibiarkan dengan binatang perkawinan tersebut itu loh? Ini yang kami bahas. Aku jawab ya, agama memalukan. Iyalah. Kita sebagai, aduh gila kali ya. Masa kawin sama babi? Parah banget. Aduh, makanya ketika inilah pertama ya, ketika ada pembiaran dulu waktu Paus melegalkan perkawinan sesama jenis ya, ada ya pernyataan Paus ya, pendeta ataupun gereja boleh memberkati perkawinan sama jenis. Nah, respon dari Kristen lain dulu pernah kita bahas ini, tetapi kita meminta respon dari Kristen lain nggak ada, pembiaran. Ini bahaya kan? Ketika dari Kristen lain pembiaran, maka akan timbul yang lebih parah. Apa itu? Perkawinan dengan binatang. Bener nggak? Akibat pembiaran. Nah, ini pembiaran loh. Pembiaran, ketika perkawinan sama jenis itu pembiaran lagi perkawinan dengan binatang. Abis ini apa lagi? Ketika pembiaran lagi perkawinan dengan binatang, apa lagi nih? Bisa jadi perkawinan dengan orang tua kandungnya sendiri, diberkati juga. Bahaya ini. Kalau dibiarkan, ya kan? Sama kawat duri nanti. Terakhir sama kawat ya, duri. Kawat duri, aduh, enggak, aduh, mati aku. Gila.
Gila, parah. Jadi apa ya? Sekali lagi ya, kita nggak boleh, kita juga nggak punya intervensi terhadap orang-orang yang mau kawin dengan siapapun ya. Nggak, terserah dia, itu pribadi dia. Hanya saja, kenapa kok dibiarkan dan diberkati dan diresmikan gitu loh? Itu saja sih. Itu saja menjadi pertanyaan. Kenapa? Iya, gereja. Kenapa diresmikan dan diberkati oleh pendeta-pendeta itu? Pemuka agama dari Kristen, mewakili daripada Kristen. Ini loh, ini yang kita bahas. Kalau kita Islam, ketika ada hal-hal seperti itu, kita ribut. Nggak bisa kita biarkan. Contoh, pesantren. Dulu kan, ketika ada yang menyeleweng sedikit, ribut. Pesantren ini Indramayu apa itu? Pesantren apa itu? Nah itu kan, sudah tidak benar ajarannya, kita turun. Hentikan itu, jangan sampai ada pembiaran. Itu Islam. Tapi Kristen, enggak ada. Dibiarkan saja. Makanya kita sebagai umat Islam, salah satunya apa? Dulu waktu ada gereja pemberkatan perkawinan sama jenis, kita di sini sebagai umat Islam tidak bisa ya menjaga anak-anak kita karena bergaul dengan Kristen juga. Nah disinilah perlu kehati-hatian kita. Karena apa? Karena anak-anak kita bergaul, sekolah di negeri. Sekolah di negeri itu bercampur antara Islam dan Kristen. Bercampur. Nah, ketika dari pihak Kristen sudah ada lampu hijau, boleh ya, di Kristen boleh perkawinan sesama jenis. Nah, ini yang menyebabkan bahaya buat kita. Ketika sudah ada lampu hijau, ada pembolehan perkawinan sama jenis, bisa saja penyebab terjadinya hubungan sesama jenis, faktor utama adalah lingkungan. Ingat ya, faktor utama itu terjadinya sesuka sama jenis itu faktor karena lingkungan. Nah, karena di internalnya sudah ada lampu hijau, sudah ada pembolehan, akhirnya dia merayu anak keturunan kita. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya, merayu orang-orang lain yang suka sama jenis untuk bisa menjalin hubungan terhadap dia sendiri karena sudah ada lampu hijau. Ini bahaya. Makanya kemarin kita keras membahas ini. Tapi pihak Kristennya sendiri pun tidak peduli. Tidak peduli. Jadi inilah ya buat kita sebagai umat Islam ya, ini kita harus berhati-hati. Karena apa? Bisa jadi ketika dia sudah ada respect dari gerejanya. Oh boleh, dibujuknya anak kita. Dari gereja kami sudah boleh loh perkawinan sama jenis. Nggak apa-apa. Ayo kita bercinta saja katanya. Waduh, kan bahaya ini kan. Sudah ada peluang bahaya ini. Boleh kok, nanti kita diberkatin kok. Ayo, siapa yang korban? Nah ini perlu kita jaga teman-teman. Ini perlu kita jaga ya, anak keturunan kita ya. Jangan sampai terpengaruh lingkungan-lingkungan mereka. Ini bahaya. Ayo kita sama-sama kita ya jaga anak-anak kita, jaga keturunan kita, terutama sekolah di negeri karena mereka bergaul ya. Di negeri itu bergaul antara Islam dan Kristen. Ketika mereka sudah ada respon, ini yang bahaya buat kita karena faktor utama adalah lingkungan. Jaga, mudah-mudahan Allah melindungi anak keturunan kita dari ajaran mereka. Amin. Amin. Parah memang, parah. Ya itu kan ajaran kasih, Blen. Itu ajaran kasih. Kasih nungging. Ya, kasih nungging. Kasih nungging. Kasih nungging sorong. Kasih nungging sorong, menebus dosa, dorong saja ya kan. Kasih nungging sorong, dosa, dorong saja. Itu aja lah. Udah dipersatukan sama Tuhan, nggak boleh dipisahkan, Blen. Iya. Ala bapak, ala anak, ala makjang, mati kita. Ala bapak, ala anak, ala makjang, mati kita. Hancur perpuluhan. Tapi doktrinnya ya teman-teman, makanya sulit ya dari kecil. Ya mereka diajak memang diajak dari kecil itu, tahulah doktrin dari kecil ini kan sulit ya tersimpan. Diajak ke gereja nyanyinya itu udah Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, itu aja terus Yesus Tuhan.
dari kecil sampai besar ke gereja nyanyinya itu aja menyatakan Yesus Tuhan. Jadi ketika kita sampaikan ini ya udah kalah, itulah doktrinnya. Udah tersimpan di dalam hati mereka itu tanpa data dari kecil menyatakan Yesus itu Tuhan. Jadi mau apapun dibilang Yesus Tuhan, nggak peduli walaupun data. Itulah dia. Itulah doktrin nyanyian pujian itu, bahaya memang. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Makanya Kepas, tahu nggak Kepas? Kita uji Kepas. Kepas, kuuji kau ya Kepas ya. Di depan mata kepala kau ini ada 3 wanita. 3 wanita cantik sudah telanjang di depan mata kau. Tinggal kau sorong. Di sampingnya ada uang 300 juta. Jadi wanita ini milik kau. Uang 300 juta ini milik kau Kepas. Udah? Tiba-tiba di belakang ada yang berteriak, Kepas, Kepas, Yesus bukan Tuhan. Cemana menurut kau? Kau tinggalkan perempuan ini, kau kejar laki-laki tersebut, atau kau gimana? Apa jawaban Kepas? Ku kejar laki-laki yang ngomong gitu sampai dapat katanya. Sampai dapat. Ku tinggalkan. Ku kejar sampai dapat. Kukirain tadi di belakang ada Tuhannya. Nggak ada yang ngomong laki-laki, Kepas, Kepas, Yesus bukan Tuhan. Aku pikir tadi ceritamu tadi di belakang ada Tuhannya. Nggak peduli dia sorong aja, kan kau udah kau tebus dosaku Tuhan. Enggak. Artinya kan kalau kita misalkan memikirkan udah ada nggak sorong, enggak. Itulah artinya doktrin. Yang kita bahas di sini doktrin. Gak peduli dia, yang penting Yesus Tuhan. Ditinggalkannya wanita tersebut, ditinggalkannya uang. Kalau kita kan pasti memikirkan itu. Ditinggalkannya uang, ditinggalkannya perempuan itu demi untuk pernyataan laki-laki tersebut menyatakan Yesus itu harus Tuhan. Nah begitulah. Sampai lupa dia pakai celana Kepas, sampai lupa. Sampai lupa dia pakai celana, sampai lupa dia pakai sempak. Tergondal-gandol dia mengejar laki-laki tersebut sampai dapat. Weh, Yesus Tuhan, weh. Ya, sampai lupa dia ketika dengar suara kayak gitu. Weh, Yesus Tuhan, sampai dapat tergondal-gandol burungnya itu. Coba, itulah dia. Nah, itu dia. Nggak peduli dia sampai dia bilang, apa kau bilang Yesus Tuhan nggak? Ah, itulah. Nggak peduli tanpa harus dalil. Yesus Tuhan pokoknya. Udah, nggak mau tahu aku. Nah itu memang doktrin dari kecil ditanamkan. Jadi cuman udah sulit. Ditambah lagi makan babi, udah makin parah lah. Makin parah. Jadi mau apapun kita bilang udah iblisnya udah ketua PAC, ketua ranting di dalam dirinya. Udah berat iblisnya udah. Berat. Nggak mau tahu aku, yang penting Yesus Tuhan. Dari kecil udah. Dari kecil makan babi, dari kecil ditanamkan nyanyi-nyanyian Yesus Tuhan. Mau di gereja, mau di rumah, tetap nyanyi. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Sudah. Itu aja nyanyikannya. Itu doktrinnya kan. Bahaya, udah sulit lah. Kalau udah kayak gitu. Berat lah kalau udah kayak gitu. Tapi enak kok jadi Kristen, Blen. Mau apapun bebas. Enak jadi Kristen. Mati bebas masuk surga. Iya. Bebas orang aja. Melakukan dosa, bebas buat dosa. Bebas mereka buat dosa karena ada perantara kepada Bapa yaitu Yesus Kristus. Mengorbankan dirinya, darahnya untuk menebus dosa Kristen. Ya berbondong-bondong yuk masuk Kristen. Bebas. Na'udzubillah min dzalik. Dosa dorong saja. Sama itu ketika mamanya ya kadang-kadang kita berpikir ya. Contoh misalkan kayak Yesus tuh Tuhan ya, Bunda Maria mengandung. Apa kata Bunda? Anakku, kau adalah anakku sebagai Tuhan. Ibu ingin nak, ibu ingin hidup selamanya nak. Kau kan Tuhan, jadikanlah ibu hidup selamanya nakku. Aku telah mengandung kau 9 bulan. Iya ibu, aku tidak mampu bu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku. Kau kan Tuhan nak. 9 bulan aku mengandung kau nak. Aku hanya ingin meminta hidup selamanya. Jadikanlah hidup selamanya. Kenapa di saat ibu sakit kau biarkan tidak bisa kesembuhkan? Aku bukan Tuhan bu. Jadi siapa yang mengatakan Tuhan? Itu orang-orang Kristen yang mengatakan aku Tuhan. Jadi kau bukan Tuhan. 9 bulan nak aku mengandung kau dan menjagamu nak. Karena malaikat Gabriel datang kepada ibu menyatakan akan ada datang Tuhan nak. Iya bu, tapi aku bukan Tuhan. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Nakku, ku jaga kau 9
bulan. Ibu gaji Wak Munah untuk cuci pakaian ibu nak. Gaji Wak Munah. Agar apa? Agar kau tidak keguguran. Seandainya lah kalau keguguran kau nak, apakah mereka punya Tuhan nakku? Itulah buat aku pening, Bu. Keguguran nggak ada Tuhan, Oten, nggak ada. Jadi capek-capek aku menjadikan kau, mengandung kau nak, ternyata kau bukan Tuhan nak. Kalau memang kau Tuhan nak, jadikanlah ibu hidup selamanya nak. Ini terbukti. Nggak bisa kau berbuat apa-apa. Emang iya, Bu, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Dengar itu, Ten. Kalau memang dia, ya, kalau memang dia Tuhan, kalau memang dia Tuhan, namanya kita itu mamaknya, ibunya, ya kan? Kepingin hidup selamanya, wajar dong. Kepingin sehat-sehat saja, tapi nggak mampu berbuat, nggak mampu berbuat. Hah? Yang namanya Tuhan tuh mampu. Woi, kau nggak sakit, nggak sakit. Tapi mamanya sakit, dia pening cari obat. Dia kan, di saat mamanya sakit, bentar mak, aku cari obat bentar. Si ibu nyari obat, bukan dari sembuhkannya, bukan, cari obat. Apalah, itu Tuhan. Oh piye itu Tuhan. Kalau Tuhan nggak perlu lagi cari obat dia. Nggak aku bayangkan lah kalau memang kadang-kadang ya itulah akal ya. Memang hilang akal. Sulit kita memang, akal inilah paling penting ya. Kebayang nggak kalau Tuhan ada datang ke bumi ini, datang Tuhan berbondong-bondong. Aku aja pribadi berusaha aku untuk mendatangi Tuhan. Paling tidak mencium tangannya saja. Tuhan, ini aku blender Tuhan. Aku minta pun. Berapa banyak orang yang datang berkumpul di rumahnya, nggak sakit mamanya, bolak-balik ganti minum, ngidangi minum, nggak sakit mamanya, hah? Seandainya Tuhan datang ke bumi, berbondong-bondong dari seluruh dunia mendatangi rumah Tuhan, hah? Sampai di sana penuh rumahnya itu. Belum lagi tetangganya repot, ya kan? Tetangga mau keluar pun payah, jualan di sana, jual balon, tetot, rame setiap hari, rame kan? Rame setiap hari, rame kumpul. Mamanya pun pening, berganti orang tamu, ganti minum, ganti orang sakit, mamanya sakit, susah. Tuhan datang ke bumi, tetangga yang susah, mamanya yang susah. Coba, Tuhan datang ke bumi seharusnya memberikan kebahagiaan, tetapi menyusahkan. Kebayang nggak tuh, ha? Ayo kan? Aduh, pening mamanya. Kebayang nggak tetangga? Nggak usah kan kayak gitu. Contoh, kita misalkan tetangga ada pesta di rumah, ya kan? Kita sebagai tetangga wajar, ya itu pelaksananya bukan setiap hari. Ya kita terimalah, kita izinkanlah, ya kan? Setahun sekali, enggak lah setahun sekali, enggak tentulah. Itu aja ketika ada pesta, kita tetangga sulit untuk keluar kan? Keluar rumah sulit, agak terkekang, mungkin terpakailah halaman rumah kita sama tetangga, ya kan? Ya karena satu hari kita terima. Ini setiap hari rumahnya Pak Rame terus. Apa nggak ngamuk tetangga? Hah? Berapa banyak orang yang datang, ribuan, ratusan, waduh, ratusan yang datangnya kan? Secara pribadi kalau misalkan ada informasi Tuhan datang, berusaha kita datangin Tuhan, berusaha mengantri. Ini kalau pakai akal ya, ya. Kalau memang Tuhan itu datang ke bumi, berusaha, aku tanya sama kalian, pastilah berangkat ke sana, berangkat. Paling tidak untuk izin Tuhan, aku blender, aku minta izin, biar nggak masuk neraka, ya kan, biar nggak masuk neraka, ya kan. Nah itu hancur kan, itu secara akal, tetangga, ya kan. Ini malah datang Tuhan, malah Tuhannya mau dibunuh. Ya kan, nggak aja. Aku pening, itu cara akal lah, Ten. Itu bicara secara akal kita, Ten. Kalau memang itu, kalau punya akal, makanya akal kalian nggak ada. Kalau ada akal itu kita bicara, wah saat itu dulu Tuhan datang. Iya pastilah, susah lah semua orang, tetangga pun susah, mamanya pun susah, sakit mamanya sakit. Banyak orang jualan. Memang iya, banyak orang jualan jadinya, jual balon, jual kacang-kacang. Datang Tuhan, ya kan? Aku jual bakso jualan situ, ya jualan. Cuma tetangga cemana? Bagaimana dengan tetangga? Hah? Apa bisa bertahan terus lama-lama? Lah berantem dulu tuh. Kalau rumahnya halamannya luas bisa untuk parkir keledai. Enggak bisa lah. Aku berpikir Tuhan, coba lah, ngamuk nggak, menggerutu nggak sama Tuhan? Apanya Tuhan ini menyusahkan? Coba, pasti itulah. Nggak bisa kita paksa, pasti itulah pindah. Susah orang di luar, susah. Nggak usah kan kayak gitu. Berbondong-bondong orang mengambil bansos itu, sorong-sorongan, tabrak mati deh, ya kan? Itu bansos. Sama juga ini.
Bagi-bagi sembako. Iyalah, ya kan sama kan, paling tidak berharap jumpa sama Tuhan. Pasti berbondong, pasti ribut lah. Pasti sorong-sorongan, tolok-tolokan, antri rame. Waduh, udah bisa bayangkan itu. Oh sekarang itu pengobatan itu alternatif yang rame saja pun, wah rame, tolak-tolakan, ribut. Betul. Ya, itu kayak mana? Apalagi Tuhan, Tuhan loh. Makanya kurasa Oten ini nggak kenal Tuhan, kurasa ya, nggak tahu tuh Tuhan kayak mana kurasa ya Oten ini ya. Kurasa memang nggak kenal Tuhan orang ini memang, nggak tahu tuh Tuhan kayak mana, apa fungsinya Tuhan itu nggak tahu. Dipikirnya Tuhan itu sama kayak, itulah akibat segambar dan serupa dengan manusia. Dianggapnya Tuhan itu seperti manusia biasa kayak gitu, ya kan? Sepele. Ya padahal kan udah ada pengumuman dari malaikat Lukas 2 nomor 11 itu yang lahir kata mereka itu Tuhan. Datang juga tentara Romawi. Nggak mungkin seantero Yerusalem itu nggak mengenal, nggak mengetahui informasi itu. Malaikat loh yang mengabarkan kelahiran Tuhan. Masa nggak tahu orang? Malah Tuhan yang mau dibunuh. Aneh. Itu nggak melawan kan? Makanya aku bilang, kalau misalkan kebenaran itu ada di Kristen ya, di Kristen misalkan ya Oten kalian dengar nih ya, nanti di akhirat sana, ketika pas penghakiman, ini aku pribadi ya, kuajak Bang Erik, yuk kita kudeta nih yuk, Yesus yuk, gimana mau nggak? Kuajak, hah? Aku ikat kakinya, ikat tangannya, kita biar jadi Tuhan. Karena dia lemah nggak bisa melawan ya kan. Coba kita berpikir gini, loh dulu Yesus itu kan nggak melawan dia waktu dihajar. Oh, kita rebut surga Tuhan ya. Kita rebut, kita kudeta, betul kan? Bayar ya, mau masuk bayar ya. Kita rebut yuk, cari caranya, gimana caranya kita ikat tangannya, kita ikat kakinya, yuk kita kudeta, ya kan? Ya pasti bayangan aku seperti itu, udah pada campak kan? Kenapa? Toh dia nggak melawan kok, ya kan? Enggak usah kampungan kau Iron, kau yang kampungan kau. Naik kau. Neraka kita tutup nanti neraka. Ya tutup lah, pokoknya ikut aku. Ya. Siapa? Ikutlah aku. Pokoknya kita kudeta, kita nguasai. Wow, kita nguasai lapangan ya kan. Udah kita kudeta Yesus, orang yang nggak melawan, ya kan? Apa mau kita bilang? Udah kita ikat dia. Udah. Wah. Ajak juga nanti Tante Mika ajak juga nanti, jangan nggak dia. Takut ya, itu kan kalau kita berpikir ya kan, berpikir secara nalar, rasional ya kan. Kalau kita baru dicampakkan, oh iya ternyata dia tidak melawan, apa sih salahnya kita kudeta dia di sana? Makanya Tuhan itu tidak boleh tidak maha kuasa. Hancurlah di akhirat, demon lah, ribut lah di akhirat, berantem bos, gila kali bah. Ya kan? Akhirat itu berantem itu kalau memang ada kebenaran di Kristen. Pasti aku membayangkan nggak melawan, hajar, maju, serang, bakar bambu, ribut. Jadi kalau neraka ditutup, setan kemana, Blen? Ya neraka nggak mungkin lah ditutup. Neraka tetap harus ada lah. Masuk kan neraka. Pokoknya siapa yang mau masuk surga bayar ya. Iyalah, nanti aku tinggal pilih siapa pemimpinnya. Ya, tinggal pilih aja, udah kita kudeta ya kan, udah campakan aja tinggal kita kuasain. Udah kita sesuai. Malaikat aja pun nggak peduli. Waktu Yesus diapain malaikat nggak peduli. Hah? Ajudan-ajudannya kan malaikat itu kan pasukannya. Nggak peduli. Ya berarti malaikat juga nggak peduli nih. Ayo hajar, ikat kakinya, ikat tangannya, gas. Gue bersera. Bersera. Ya kan Ron? Iya Ron. Kau pun Ron, kau longor kali kau Ron. Ah itulah kau. Kita kudeta lah. Mau nggak Glenn? Ada nggak mau ikut sama aku nanti? Mau? Aku nanti kudeta gitu, mau nggak? Selamat nih buat ayo. Peduli juga mereka tetap Yesus Tuhan, nggak peduli kita, ya iyalah. Kita sampaikan tetap. Sama kayak Iron di bawah tuh, dia nggak percaya Yesus. Iya pokoknya Yesus Tuhan katanya. Walaupun dia memang longor, Yesus Tuhan katanya. Yang Ron? Sulit. Bang Erik parah kali temanmu katanya. Siapa yang parah? Dibilangnya aku parah coba. Dibilangnya aku yang parah. Kau Ron itulah kau. Sadu kok parah, kau yang parah. Kau bilang pula aku parah. Memang iya, kamu ikut enggak? Sekarang itu aja, kamu ikut enggak? Kudeta. Ini kan seandainya Ron. Kau janganlah kau baper. Kau bawa pasukan kemari Ron. Kau bawa, aku kemarin udah nyerang ke Komal kau. Sekarang kau bawa kemari, cepat. Bawa pasukan kau kemari, cepat, serang. Jangan kau kampungan kau. Kemarin aku nyerang ke Komal kau.
Kau bawa pasukan kau kemari. Coba, aku mau tahu lu, ada nggak nyali Kristen ini? Ada nggak nyalinya? Mau tahu aku? Kalau nggak ada nyalinya, berarti tidak ada kebenaran di Kristen. Selesai. Udah. Aku udah kuserang sampai rungkat komal kau kan? Sampai rungkat komal kau kan? Mana yang kau bawa? Siapa kemari tuh? Yang aku bawa kemari. Bawa pasukan kau kemari. Cepat. Bertegas. Gantian. Kau rungkatkan komal aku, cepat. Kau rungkatkan komal aku, gantian. Kau kemarin rungkat komal kau buat. Gantian. Kau bersera kau kan? Bersera. Udah kau bilang. Jadi kalau komal Kristen ini sportif kita terima. Tapi kalau nggak sportif, mulai nggak sportif, kau ingat, komal kau rungkat, nggak sportif, rungkatlah. Rungkat kan? Makanya kau Ron sebagai host kau harus sportif. Kau harus bisa kau netral. Akibat kau nggak netral kemarin, pertama udah aku tengok kau netral. Lama-lama kau nggak netral, bawa pasukan, gas komal ini, gas, tumbang komalnya, tidur, tumbang komalnya. Akanlah kita juga sportif ya kan, ngapain kita tumbangin ya kan? Tapi kalau nggak sportif kita tumbangi lah, udah nggak netral kok. Kau bawa pasukan kau kemari Ron? Ya takut kali kau. Berani dia di bawah. Oh dia bawa pasukan tuh, bawa pasukan. Nggak berani, si Ron ini nggak berani ku jamba, bolak-balik ku jamba. Entah kenapa. Kurasa nggak ada burung ini ya. Nggak ada burungnya si Ron ini kurasa ya. Nggak ada titik koron. Macam perempuan kau. Kau bawa kemari Ron, pasukan kau. Nggak ada berani, berarti nggak ada lah kebenaran di Kristen itu udah jelas lah udah. Sampaikan firman Tuhan itu, maunya kalian Kristen itu janganlah pakai nama-nama Islam. Pedelah dengan Kristen kalian. Sampaikanlah firman Tuhan itu, perkenalkanlah Kristen itu kepada yang lain. Bukan kalian perkenalkan Islam kepada kami, salah itu. Ini terbalik-balik ya enggak. PD kalian buat nama-nama, kadang nama-nama Islam kalian pakai. Aduh, kadang-kadang nggak malu kalian memang ya. Memang nggak ada kemaluan kalian memang. Tapi memang benar lah, memang nggak ada akal nggak ada, kemaluan juga nggak ada. Jadi begini, nggak peduli kalian. Kalian pakai istilah-istilah Islam, kalian pakai dan yang lain itu pembiaran. Bukannya dinasihatin. Sama Kristen dinasihatin maunya, woi udah nggak usah pakai nama itu. Ini dibiarkan pembiaran dan didukung hal-hal seperti itu. Maunya sadarlah kalian. Jangan kalian pakai istilah-istilah Islam. Sampaikan firman Tuhan itu kepada seluruh makhluk. Kalian perkenalkan kekristenan kalian itu kepada orang lain. Bukan kalian pakai punya Islam. Nggak pede kalian, berarti kalian nggak pede dengan Kristen kalian itu. TPI lagi kita jambak, TPI. Jambat lagi TPI ini. Mana ada Budi Bejo? Ada Budi Bejo. Islam Kristen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Izin Bang Blender, Bang Zuma, guru-guru. Ada sedikit yang mau saya sampaikan aja sedikit. Barusan ini saya nonton di YouTube Yusuf Manubulu, postingan dia yang 7 hari terakhir live-nya itu sangat meresahkan sekali sih menurut saya. Dia menistakan Al-Quran gitu. Dia berulah lagi. Gitu Bang. Di akunnya, di akun YouTube dia? Di akun YouTube-nya iya. Dia sudah, menurut saya sudah kena delik pasal lah ya. Kalau saya baca-baca itu. Sudah menistakan Islam lah. Dia mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Bukan tanda tanya lagi, tanda seru dibuatnya.
Terus dengan sepihak dia mengatakan banyak kontroversi lah mengenai Islam itu. Jangan percaya lagi katanya. Padahal nyatanya di kitab mereka aja Alkitab mengambil nama lain Al-Quran. Kemudian Nabi Rasul itu mereka pakai. Sedangkan itu yang kita ketahui kan bahasa Al-Quran. Begitu. Lucu memang Kapten ini, Bang. Udah abang rekam, udah. Sebelum dihapusnya udah abang rekam belum? Masih ada, postingan dia masih ada yang di live-nya 7 hari yang lalu. Sempat saya simak tadi, waduh ini kacau nih Usuk Manobulu ini. Kayaknya Coba pengen ini lagi. Ya, coba nanti abang rekam aja dulu ya kan, nanti sekali lagi nanti kita cek. Abang rekam dulu Agak sebelum panjang takut. sih Bang, 2 jaman. Dia live 7 hari yang lalu. Ya, maksudnya Gitu. sebelum dihapusnya gitu loh. Biar ada bukti. Oh iya, mungkin saya download nanti ya, bisa filenya. Iya. Oke, itu aja sih Bang mau saya sampaikan. Biar maksudnya kita Islam kalau ada yang menistakan itu yang sudah pelanggaran harus kita tindak tegas gitu kan. Seenggaknya minimal kita ada girohnya gitu kalau agama kita dinistakan begitu. Kalau ranah diskusi oke lah kayak gitu kan. Selagi tidak menistakan, tidak menghujat. Iya. Gitu. Iya. Itu aja Bang yang mau saya Abang dulu sampaikan aja. Bang Zuma, Ya. Bunda Mila dan semua guru-guru. Terima kasih. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu udah memang penistaan ya. Dia menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan firman dari Allah. Malah tertulis kata seru, bukan tanda tanya. Itu udah penistaan. Apa dasarnya dia mengatakan seperti itu? Ya, Effendi, monitor. Effendi. Ya itu, ya Iron, jadi kau biar sadar Iron, bukan jangan sepele. Kalau kami bukan membahas, ingat ya, ketika ada sebuah tema, di situ ada tanda tanya, artinya pertanyaan. Kalau mau dibuat ya temanya, kadang kan harus panjang. Apakah Kristen itu agama benar? Kan panjang itu. Oten bukan agama benar, selesai. Tapi ada tanda tanyanya. Anda bisa mengklaim itu udah salah. Kalau kami tidak membahas, ingat ya, kadang-kadang kalian Kristen ini merasa terjolimi. Jijik pula aku nengoknya, merasa terjolimi, merasa tersakitin. Kepala bapak kau turun. Merasa kalian seolah-olah wah terjolimin, kami yang inilah ini. Yang duluan ada di TikTok ini Kristen. Paham kau? Yang duluan ada di TikTok ini Kristen. Ketika mencoba-coba cara misionaris, mungkin di offline sekarang cara misionarisnya sudah agak berat, kan begitu? Sudah agak berat cara misionaris di offline. Mencoba di online. Nah, inilah pertama ada di sini kan. Nah, bagaimana cara misionarisnya? Salah satulah kayak Mikana menggunakan hijab, ya kan? Menggunakan hijab di FB juga. Itu cara-cara misionarisnya. Seolah-olah Yesus dan Allah itu adalah sama, Isa Al-Masih dan Yesus sama. Ini cara-cara misionaris nih. Yesus dan Isa sama. Nah, kan nggak boleh juga kami biarkan ini. Ini namanya udah kurang ajar. Harus dibiarkan? Enggak. Makanya adalah kami di sini untuk membantah agar jangan sampai saudara-saudara kami yang Muslim itu terpengaruh. Bukan kami menyerang. Kami di sini membentengin. Yang disampaikan Bang Juma, disampaikan teman-teman lain itu untuk membentengin Islam-Islam lain. Jangan sampai terpengaruh dengan narasi-narasi Kristen yang buka komal. Itu loh. Karena mereka tujuannya misionaris. Itu tujuan kami, bukan kami menyerang. Ketika kalian mengatakan seperti itu, ya, dinaikkan contoh, naikkan cuma yang lemah. Nggak berani yang keras-keras nggak berani. Ya, coba suruh Mikana tuh pakai hijab ke gereja, dilepas. Kenapa di saat online saja dia pakai hijab? Kenapa di saat online pakai hijab? Seolah-olah bagi yang awam Islam yang awam, ya, oh iya ya, Islam itu sama. Oh, itu kan tujuannya kan? Agar apa? Agar bisa murtad kan? Wah,
Mana bisa bos. Itulah kami ada di sini. Bentengin, bukan menyerang ya, bukan menyerang. Membentengin, menyampaikan. Oke, sama-sama agama siar. Kristen siar, kita juga agama siar. Menyampaikan. Jadi sekarang ini ketika ada kami di sini, kalian tidak mampu menghadapin kami, makanya menseret dan menseret. Ya kan? Ketika kami ada di sini, ada Bang Juma di sini, kalian tidak mampu untuk menghadapin kami, untuk menunjukkan kebenaran di Kristen. Hanya saja tahu kalian itu memisionariskan dengan menggunakan atribut-atribut Islam. Itu saja yang bisa kalian lakukan. Tidak bisa kalian membantah narasi-narasi dari Bang Juma, dari yang lain. Nah itu dia. Sampaikanlah kalau memang agama kalian benar, kalian sampaikan itu benar. Ayo, buktikan kebenaran agama kalian dengan Islam. Mana yang lebih benar? Tapi selama ini menseret, semuanya menseret, makanya pening. Makanya ada sekelompok-sekelompok yang seteres sekarang. Seteres. Karena di mana-mana terhalang sudah. Di sana, di offline terhalang, di online terhalang. Udah nggak bisa lagi. Makanya timbullah suatu apa ya? Ya, yang aneh-aneh lah. Kenapa? Ya untuk mendapatkan itu uang lancar. Contoh Lina Wijaya membuat donasi. Buka rekening donasi. Apa itu? Isinya apa? Duit. Tujuannya untuk apa? Misionaris bos. Dengan cara-cara licik. Yang jelas-jelas itu tidak dibolehkan secara negara. Nggak boleh memaksakan iman orang lain ikut. Enggak. Cuman memang kalian cara-cara licik. Ular beludak. Yo nggak bisa lah dibiarkan bos. Nggak bisa lah. Itulah ada di sini kami. Bukan untuk menyerang ya. Bukan untuk menyerang. Tapi kalau kalian sudah menyerang, kami wajib balas lah. Wajib balas. Jadi jangan merasa kau terzolimin nongor ya. Jangan merasa kau terzolimin, Kristen terzolimin. Karena di otak kalian itu aja hanya minoritas. Di otak kalian itu minoritas. Padahal kami sendiri tidak pernah menganggap kalian itu minoritas. Nggak pernah. Islam tidak pernah menganggap kalian minoritas. Tapi kalian sendiri yang merasakan kalian itu minoritas. Coba kalian rasakanlah. Kalau kalian memang merasa minoritas, kami merasa mayoritas ini. Udah nggak ada bebasnya lah kalian. Gereja di mana? Longor kali. Ada. Yang merasa kalian itu aja. Kalian saja yang kebaperan. Merasa diri kalian minoritas. Sikit-sikit menyalahkan. Sikit-sikit terjolimi kepala bapak. Kau terjolimin. Kelakuan kalian saja yang aneh-aneh. Yang di Padang kemarin gereja itu. Siapa yang mulai? Siapa yang mulai? Minoritas tapi berkualitas. Aduh. Minoritas tapi berkualitas. Di manalah kualitas kalian? Kalau kalian berkualitas, kalau kalian pintar, kalian sudah syahadat longor. Hei. Di mana kalian kualitasnya? Coba bayangkan kemarin, dari pihak Kristen sendiri, dari panti asuhan Kristen datang kepada Islam meminta sumbangan. Kau bayangkan, datang kepada Bang Faruk minta sumbangan dari Kristen panti asuhan. Saking susahnya menangis orang tuh. Mana Kristen, woi? Mana jemaat-jemaat, mana pendeta-pendeta itu pedulian ajaran kasih? Sesama Kristen saja pun nggak makan. Mana? Siapa juga yang peduli? Islam bos. Mana datang? Di mana pendeta-pendeta itu yang selama ini uang perpuluhan terkumpul itu kemana? Yang tujuannya untuk memberikan ke panti asuhan. Ternyata banyak panti asuhan yang menderita nggak makan. Nggak makan. Jadi apa? Kau lihat pendeta kau naik pajero, naik apa? Aduh. Sempak kalian koyak. Pendeta sempaknya makin keras. Mana coba? Mana? Nggak ada kan? Nggak ada kepedulian. Jadi jangan merasa kalian sok terjolim. Nggak ada. Tapi kadang-kadang memang bebal-bebal kalian itu aja kalian bawa-bawa. Udah doktrin aja kalian bawa. Kadang-kadang aku bertanya kepada kalian, kenapa kalian terlalu membenci Islam? Kenapa? Aku tahu kali itu. Aku teringat kali dulu. Waktu kalau sudah gereja dulu, masih ingat aku. Rental musik itu kan. Itu gereja itu, kalau sudah tutup pintunya, udah dia itu. Kalau udah tutup pintunya, udah dia itu. Berarti itu membahas Islam itu. Itu membahas Islam itu. Menjelek-jelekkan. Macam lah itu.
Kalau sudah tutup pintu gereja, udah. Itu pasti membahas-bahas. Udah tahu kali aku. Hampir rungkat, Bah. Hampir rungkat. Enggak rungkat. Angek kau, Iron, angek. Hampir rungkat. Enggak yang rungkat, angek kau, Ron. Angek kau mau nombak komalku enggak jadi, enggak kena. Aman. Enggak kena, hampir rungkat, hampir aja. Main tombak dia. Kita tanah, berserak kau, hampir rungkat. Enggak kena, enggak bisa, enggak kena, angek. Kurang ajar kau, Ron, ya. Kusuruh kau bawa pasukan untuk naik diskusi, tapi kau bawa pasukan untuk nombak. Lontong kau memang, ya. Bujang hinam, ya. Kusuruh kalau kau mau balas dendam, ya, akibat komal kau rongkat kemarin, ya. Aku buat, ya. Sekarang kau mau balas dendam, ya. Kusuruh kau bawa pasukan kemari untuk diskusi nyerang aku, bukan untuk nombak aku. Lontong. Kau pikir nggak kena, hampir rungkat, nggak kena, nggak empan. Coba kau kurang ajar, itulah licik kau tuh kan. Nah inilah licik kau tuh. Nggak kena, nggak tumbang. Berserak kau makan hati kau nih, kau malu nggak tumbang. Nggak tumbang. Hampir rungkat. Kau pikir rungkat tadi, Pak? Gila kali ya tombak kau, Pak. Ngeri kali tombak kau. Kampungan kau yang kampungan kau kampungan. Kau yang kampungan kau. Kenapa kau panas gak tumbang komalku? Kau yang panas. Kau yang panas. Kenapa kau yang panas komalku gak tumbang? Angek kau, angek. Ini komal anti tombak, biar kau tahu ini bukan kaleng-kaleng komal ini, anti tombak, bos. Iya, memang cara kau memang gak berani lah. Kusuruhnya kau, aku tadi kemarin kan menyerang kau. Kusuruh kau bawa pasukan kemari untuk diskusi, bukan untuk nombak, Ron. Aduh, mak, gak mampu kau menghadapin, Gak mampu kau menghadapin kami diskusi, gak mampu. Kalau kau tidak mampu menghadapin kami diskusi, di komal kau tuh gak usah kau bahas tentang Islam, itu aja udah. Gak usah. Makanya komal Kristen itu selalu sepi aja komal Kristen, karena memang gak ada manfaatnya di komal Kristen itu, gak ada keadilan, gak pernah netral, di mute, di cemana kami mau datang ke sana. Tapi kalau ya Masya Allah, tengok jazakallah, apa nih? Tengok lu. Jadi apa, Iron, kau sebagai host, kalau komal komo rame itu netral lah kau sebagai host. Netral. Komal nonton itu gak pernah rame, penontonnya 14, 7, 5. Kalau cuma segitunya penontonnya, bagus kau teleponan WA grup. Kau teleponan WA grup saja, kau WA grup, teleponan, halo, woi, cemana Tuhan Yesus kita aman? Aman, ya, di mana? Ya, baik, Tuhan Yesus kita di sini. Oke, Paulus yang menyatakan, udah bagus kau teleponan WA grup daripada kau buka komal longor. Itu aja koron. Ya, semoga jadi kau gitu aja. Kalau kau pun cuman kau bisanya nggak mampu kau melawan kami, nggak mampu melawan kami diskusi, janganlah kau bahas di komal kau itu tentang Islam, ya. Yang lain kirim WA-mu, ayo. Mau ngapain kau kirim WA sama aku? Mau ngapain? Jadi maksud kau, aku kirim WA, mau ikut gabung di grup WA kau, debat. Bang, garang aja kau. Masa mau ke WA, di WA pula dia mau ngajak debat, ngarang aja. WA grup pula. Aduh, itu ada WA Musa tuh, mau WA Musa aja, kau minta. Ngapain WA aku minta? Nongol kali kau. Jangan. Kalau sudah tidak mampu kalian menghadapin Islam, udah tahu diri, ya. Tahu diri. Dan juga buat teman-teman Islam, nggak ada manfaatnya masuk ke komal Kristen itu, nggak ada manfaat kan. Sekali lagi ya, tidak ada manfaatnya. Bukan aku untuk merendahkan ilmu kalian, tidak ya. Mungkin karena giroh kita sebagai umat Islam ingin untuk naik membantah. Tapi ingat sekali lagi ya, menghadapin Oten ini cuma modal congor sama mental. Udah itu aja, nggak usah datang. Ya. Menghadapin Oten di komal itu cuma modal congor sama mental. Dah, nggak perlu pakai data, congor saja ngadapinya. Permainan kata-kata.
Nggak perlu. Jadi nggak ada manfaatnya, karena bolak-balik kita sampaikan mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, tetapi ingin mengolok-ngolok kita, mengolok-ngolok Al-Quran. Capek kita sampaikan kebenaran sama mereka, nggak didengarnya itu, nggak didengarnya. Hanya ingin mencari kesalahan, ingin mencari kesalahan Al-Quran, merekam, membanding-bandingkan. Cuman itulah mereka bisa lakukan. Cuman itu. Karena mereka berusaha untuk mencari kesalahan Al-Quran dan hadis. Berusaha mereka. Karena mereka itu emosi. Emosinya apa? Mereka menganggap kita ini menyalah-nyalahkan kitab mereka. Mereka menganggap kita ini membahas-bahas kitab mereka. Mereka nggak terima. Oten ini itulah dia. Karena sifatnya di dalam dirinya iblis. Iblis itu apa? Iblis itu kan nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Selalu iri, selalu dengki. Itu sifat iblis. Karena Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi kalau sudah sifat iblis tertanam, itu mereka tidak pernah akan mau terima, tidak pernah mau kalah. Dan yang paling utama adalah merasa mereka duluan hadir dibanding Islam. Oh ini, apakah ahli Islam itu? Nah, ini yang mereka nggak terima. Apakah ahli Islam itu? Cuman modal ke situ aja. Wow, kita duluan ada kok dibanding Islam, sok pula ngatur-ngatur. Nah itu dia. Jadi memang tidak ada ya, memang mereka ini bukan niat untuk mencari kebenaran, nggak ada. Karena merasa mereka tidak terima kita membahas kitab mereka. Itu aja. Nggak terima mereka. Jadi mencoba untuk membahas Al-Quran dan hadis kita untuk membalas. Tapi nggak mampu. Nggak mampu. Jadi berusaha untuk mencari-cari kesalahan. Nah ketika tidak mampu, akhirnya apa? Diundang di Komal tuh Islam naik, direkam lah. Narasi-narasi yang Islam itu diskusi sama mereka, direkam. Udah dinaikkan lagi, mengharapkan jawaban berbeda dari kita yang Islam, orang-orang Islam berbeda jawabannya. Itu yang mereka harapkan, mencari kesalahannya. Oh si A ngomong gini, si B ngomong gini, si A ngomong gini. Cuman itulah mereka bisa lakukan. Kalau nggak mampu lagi mencari kesalahan Al-Quran dan hadis, tokohnya dihina. Cuman itu yang mereka bisa lakukan teman-teman ya. Jadi semua ini mereka sudah merasa emosi ya, sudah merasa kesal karena kita selalu membahas kitab-kitab mereka. Tapi sebenarnya sekali lagi ya, kita selalu ingatkan kalian jemaat-jemaat ini Kristen, sadarlah ya. Lembutkan hati kalian sedikit. Kami di sini hadir bukan karena kebencian terhadap Kristen, tidak. Bukan, pagi, siang, malam begadang. Kalau dipikir-pikir, apa sih manfaatnya? Apa sih manfaatnya? Hah? Untuk kalian, toh kalian masuk surga nanti ada nggak kalian pikirkan kami? Nggak ada. Ya, ketika kalian masuk surga, belum tentu kalian bisa mikirkan kami. Enggak. Kalian yang menikmatin. Jadi sekali lagi, kalian ini adalah korban dari bapak-bapak gereja. Catat ya, korban dari bapak-bapak gereja. Catat itu. Sekali lagi. Makanya selalu aku menyampaikan kepada kalian Kristen, ya kau Iron, tolong coba sekali-kali kau ajak pendeta kau kemari. Pak Pendeta, itu umat Islam itu asyik membahas kitab kita saja. Yang paham kitab itu kan kau Pak Pendeta. Pigilah kau naik. Coba, potong kuping aku, pasti nggak akan mau pendeta itu. Kaulah naik Pak Pendeta. Coba kau hadapi mereka karena kau yang bahas tentang kitab. Kau yang paham tentang kitab Pak Pendeta. Ajarkan dia kemari, ajarkan dia ke Komal-Komal ini untuk diskusi menghadapi kami. Itu loh. Coba, salahkah kira-kira saran seperti ini, Ron? Kan nggak salah. Karena apa? Ketika kami selalu ada bernarasi di sini, ini menyebabkan mendapat Kristen-Kristen lain itu yang mendengar mendapatkan kebenaran. Dan terjadinya apa? Mualaf. Ayo. Bisa jadi itu keluargamu, bisa jadi itu adikmu sendiri, bisa jadi. Karena ini masuk ke ranah publik, siapapun bisa melihat. Tapi coba kau sampaikan kepada Pak Pendeta kau. Karena kalian nggak paham kita, Pak Pendeta hadapilah. Karena tugasmu untuk membela iman Kristen. Menyampaikan firman Tuhan itu tugasmu Pak Pendeta kepada mereka. Coba sampaikan. Pasti jawaban pendeta gini. Alah, gak usah kau dengar itu. Mereka itu belum mendapat Roh Kudus. Belum. Tidak ada Roh Kudus di dalam diri mereka itu. Uclim-uclim itu tidak mendapatkan Roh Kudus. Tidak mendapatkan.
Jadi biarkan saja lah kalau memang mereka belum mendapatkan Roh Kudus, apapun yang kita sampaikan mereka akan menolak. Jadi biarkan saja, nggak usah kau tonton itu katanya. Masih gitu. Aku yakin pasti jawaban itu karena belum bekerja di dalam diri mereka itu Roh Kudus. Makanya coba sekali-kali kau kritis Ron sama pendeta kau. Coba kau sampaikan sama pendeta kau. Suatu saat kau bertanya sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, aku di sini bolak-balik berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, tapi tidak pernah dikabulkan doaku sama Tuhan. Pasti jawaban pendeta kau gini, karena Roh Kudus belum bekerja di dalam diri kau. Pasti gitu deh. Pasti. Ya kan? Karena itu Roh Kudus belum bekerja di dalam diri kau. Nah, ketika pendeta ngomong kayak gitu, kau balas, Pak Pendeta, bagaimana dia mau bekerja di dalam diriku, sedangkan surat lamaran kerjanya saja belum dibuat. Gitu caranya, gitu. Berani gak kau? Berani gak? Bagaimana Roh Kudus mau bekerja di dalam diriku, Pak Pendeta? Surat lamaran kerjanya saja pun belum dibuat, Pak Pendeta. Ya kan, kemana gitu aja. Gitu caranya. Jadi ini saran loh, saran. Jangan, bukan kebencian, Iron. Kau jangan ya, jangan kau baper. Ini sebuah saran karena kalian ini adalah korban dari bapak-bapak gereja. Itu aja lah. Korban, kalian nggak paham kitab. Suruh pendeta itu menghadapin kami, sampaikan. Potong kuping gue gak akan berani, menseret. Nah kalau kau sudah mengajak pendeta kau nggak berani dia, jadi tanda tanya di dalam hati kau. Itu aja. Jadi pertanyaan di dalam hati kau, kenapa pendeta tidak berani? Itu loh. Nggak salah juga aku memberikan saran agar kau dapatkan kebenaran, atau sepala kau menjadi ateis kalian. Ateis kalian. Kadang-kadang ajaran-ajaran kalian inilah nggak masuk akal. Aku cobalah, belum lagi di acara perkawinan kalian. Di Kristen itu tidak boleh bercerai. Nggak boleh bercerai kan? Oh, game over. Ini nih. Di acara kalian tuh nggak boleh bercerai. Korban ustad komplek. Lu, korban ustad kan kayak gini lagi korban ustad. Ya game over. Mahalo. Halo. Selamat sore. Iya, selamat sore. Ya, ini game over. Iya. Kalian udah game over. Kau game over. Ayo, kita buktikan yuk kalau kau game over. Mau kita buktikan? Oke, aku yang nanya. Oke. Tapi aku yang nanya. Oke, silakan. Tapi nanti gantian ya. Oke. Aku ingin membuktikan kau tuh game over, Kristen tuh game over. Boleh kan? Oke. Oke. Aku nanya duluan ya. Ya, aku dulu lah maunya untuk membuktikan game overnya. Aku dulu lah. Oke. Bukalah celana kau. Dulu. Mulai ya. Lihat dulu. Abdullah masuk neraka karena syirik ya. Syirik. Enggak. Dari mana kau tahu? Aku nanya. Enggak. Lah, dia masuk neraka kenapa? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu dia masuk neraka? Dari mana kau tahu dia masuk neraka? Oke, Abdullah ayah Muhammad masuk neraka enggak? Dari mana kau tahu dia masuk neraka? Aku nanya. Enggak. Kok enggak? Enggak lah. Dari mana kau tahu dia masuk neraka? Orang selama ini ku tengok dia sholat kok. Sholat baik dia. Kadang-kadang kalau udah sore dia jual gorengan. Kadang wirid dia. Itu yang ku lihat. Abdullah ku tengok. Ya aku nggak tahu juga kalau masalah surga neraka itu hak prerogatif Allah ya. Tapi ku tengok Abdullah ini, ku tengok Abdullah, aku manggilnya Abdullah. Si Arwah, mau kemana Wak? Subuh dia sholat ke masjid. Udah, pagi ku tengok Abdullah nih. Abdullah, lu kok nggak bisa jawab? Tadi aku udah jawab kan. Abdullah kan kau mengatakan apa? Di zamannya aduh ma, kau tadi kan nanya Abdullah. Jadi tetanggaku. Muhammad. Loh, ada kau bilang gitu tadi? Ya aku tanya ya, aku klarifikasi Abdullah bapaknya Muhammad, junjungan kalian. Udah nggak boleh klarifikasi lagi loh, udah habis, tutup lah udah. Kan bertanya, kau yang game over, udah sekali aja bertanya nggak bisa. Loh, kau kalau membuat pertanyaan itu harus benar-benar pertanyaan kau. Tadi kan kau mengatakan seperti itu, wajar dong.
Dari mana kau tahu? Ku bilang. Sedangkan Wa'dullah itu yang ku tahu dia subuh, dia sholat, bahkan dia yang ajan dia udah datang ke masjid. Ku tengok yang ku lihat ya. Tapi aku gratis surga. Ya iya. Memang anaknya memang si Muhammad namanya. Ku tengok Muhammad itu pun baik budi juga. Ku tengok. Yang ku tahu aku ya. Dipanggil dia, Mat, kata Wa'dullah itu, Mat, pikirlah kau ke pasar, Mat, katanya. Itu katanya, betul. Udah. Jadi pas kuliah itu, kau yang game over. Jadi semana lagi udah aku jawab. Makanya jawab, apakah Abdullah masuk Udah aku jawab. Masalah surga neraka itu hak prerogatif Allah. Aku Bukan tidak bisa mengklaim. Loh, kau kan nanya, Abdullah itu masuk neraka tidak? Itu pertanyaan kau kan? Nah, aku menjawab loh. Aku menjawab. Ini si apa sedot. Ini akun aslinya si Sedot, aku tahu dulu. Jadi pertanyaan kau sudah ku jawab, ya kan? Itu masalah surga neraka itu hak prerogatif Allah. Ketika kau mengatakan Abdullah itu masuk neraka, dari mana kau tahu? Sedangkan yang kulihat, Wa'dullah itu asal pagi subuh sholat. Yang ku tahu ya, sholat dia, baik budi dia, bersedekah dia, banyak menolong. Itu yang kulihat. Anaknya pun Muhammad ku tengok ngaji dia, ke madrasah dia, Mat, ngaji kau nak, ngaji. Itu dia. Jadi aku tidak. Kalau aku tanya Muhammad itu masuk neraka atau surga, kamu jawabnya apa? Manalah aku tahu dia masuk surga dan neraka. Masalah surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Ku tengok si Ahmad ini baik-baik saja, dia madrasah dia masih kecilnya pula madrasah dia, sholat juga dia, ikut ayahnya di Wa'dullah. Ya kan? Ikut ayahnya Wa'dullah. Jadi apa lagi? Udah ku jawab kan? Aku nggak mau jawab pertanyaan kamu karena kamu belum jawab pertanyaan saya. Kan sudah ku jawab tadi. Apa lagi? Sini aku yang jawab serius. Saya yang jawab serius. Bapaknya Nabi Muhammad SAW itu tidak masuk neraka. Nabi Muhammad pun tidak masuk neraka. Orang yang pertama masuk surga itulah Nabi Muhammad. Apalagi? Jadi Abdullah bapaknya Muhammad masuk surga? Surga belum ada. Tapi nanti masuk surga. Sekarang belum. Surga itu kan nanti setelah kiamat berada surga. Baru ini orang katanya, masuk ini surga. katanya Bunda atau katanya semua Islam setara merata? Memang belum ada. Enggak ada yang masuk surga sekarang ini. Enggak, Abdullah, apakah dia masuk neraka? Tidak masuk neraka. Neraka belum ada. Karena itu masa zaman itu waktu Islam masih zaman istilahnya masa apa namanya masa transisi, masa Petra. Itu sama dengan orang di kedalaman contoh di kedalaman Dayak apa di kedalaman Irian yang belum menerima agama Islam, yang belum tahu agama Islam. Kalau dia mati pada saat itu nggak ada masuk neraka. Semua diampuni itu karena dia belum tahu. Paham dah? Oke, karena yang saya dengar itu Abdullah bapaknya Muhammad masuk neraka, makanya saya mau klarifikasi. Yang ngomong Kristen, kau nanya Ustadz. Kalau kau mau naik nanti kapan-kapan kau nanya Ustadz Tahta, Ustadz Yusuf, Ustadz Wafi, Ustadz Alif. Kau tanya mereka yang lebih jelas, mungkin mereka bisa mengeluarkan data dan lain-lain. Tapi kalau kau dengar dari pihak Kristen, ya pasti semua salah yang apa yang diomongin orang Islam. Jangan begitu. Loh, kalau kalian ada datanya kan pasti nggak usah nunggu Ustadz dulu yang jawab. Ada, tapi kan gue bukan ahlinya. Saya lebih bertahan begini daripada saya ngomong saya salah. Makanya saya nggak berani ngeluarin data. Tunggu Ustadz yang jawabnya lebih pantas. Tapi secara global, garis besar, masa transisi pada saat itu tidak ada neraka dan surga. Itu nunggu nanti sampai akhir zaman. Bener nggak itu Bang Blender saya jelaskan? Ya, udah pas tuh jawabannya. Nah, nanti kalau sudah umpamanya orang-orang nggak usah ke bapaknya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kita aja yang di pedalaman, yang di mana-mana lah di seluruh dunia, yang belum pernah mendengar ajaran Islam, kalau mati tidak masuk neraka. Udah selesai. Oke. Nah, gantian ya, sekarang gantian. Bentar Bang Blender, kau pun kalau kau belum pernah dengar ajaran Islam, kau mati, kau nggak masuk neraka. Ya ngapain? Kalau saya mualaf juga kan saya nggak akan diterima masuk surga.
Tuh, kalau kau mualaf kau masuk. Oh tunggu dulu, aku kan Kristen, jadi aku syirik. Orang syirik itu nggak bisa dimaafin. Loh, kalau kau udah masuk surga, apa namanya masuk Islam udah habis semua dosa. Ya nggak bisa, itu artinya Allah itu Allah SWT itu nggak konsisten. Gimana nggak konsisten? Lah, Kau dia sendiri melanggar orang ajaran syirik. dia, of course dia Nggak marah. ada. Aku pun anakku kalau melanggar ajaran yang aku ajarkan aku marah. Karena dia menyimpang. Apakah dia syirik? Apakah dia Loh, syirik? syirik? Ya karena syirik tuh tau nggak artinya apa? Syirik Syirik itu menduakan Tuhan. Jadi Ya kalau kau udah. bertuhan selainnya udah. Jadi Terus kalau kau kata Allah, bertobat, kalau kau aku bertobat kan sekarang. Kristen. Dengar. Kau Kristen, tapi kau bertobat, kau mengaku, oh ya selama ini saya salah. Dimaafkan. nggak bisa. Allah kami itu maha pengampun, maha penyayang, maha semuanya. Apa yang kau cari mahanya yaitu Allah. Jadi dia membatalkan perkataannya sendiri ya? Kok perkataannya sendiri gimana? Orang dia maha. Al-Quran kan perkataan Allah. Ya udah. Terus kenapa? Ya itu orang syirik kan nggak bisa dimaafin. Kok tiba-tiba bisa dimaafin? Ya, dia maha pengampun bukan? Wah, nggak ada hubungannya dengan itu. Ini Loh, kan kok nggak perkataannya ada? orang syirik Nggak ada. nggak ada ampun bagi orang syirik. Kalau matinya pada saat syirik. Tapi kalau dia udah bertobat sebelum mati, itu kan yang ngomongin orang syirik dan mati. Kau Kristen, kau mati, kau masuk neraka jahanam. Iya, maksudnya kok Tapi aku kalau kau Kristen, dengar saya. Kalau kau Kristen, Bunda, menarik perkataan Bunda. Saya tanya dulu. Berarti kalau sudah mati sebelum bertobat tidak masuk ke surga lagi? ya enggak lah. Hah? Ya Berarti enggak lah. batas pertobatan itu mati. Kalau udah mati tidak berbuat apa-apa lagi. Nggak bisa. Tidak. Berarti aku tidak bisa kalau dia berbuat jahat pada saat mati, berarti udah Gimana pasti berbuat masuk ke jahat surga. saat mati? Gimana bisa berbuat jahat pada saat mati? Nggak ada perbuatan jahat lagi, selesai. Kalau udah mati itu selesai. Iya, pelan dulu Bunda. Berarti orang ini kan contohnya melakukan perbuatan jahat. Sebelum mati Mas, dong. Sampai dia mati kelakuannya seperti itu juga. Berarti orang itu udah pasti masuk ke surga, ke neraka tuh. Bacanya begitu, benar. Tapi di dalam Al-Quran Bunda apa katanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Nah, dia sempat nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Iya, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, apapun kalau dia masih di dalam dunia ini menzina, mencuri, pasti masuk ke surga katanya. Ya, berarti dia sudah mengakui Allah itu satu. Berarti agama Umat Bunda adalah itu Rasul. boleh berzina, boleh mencuri. Boleh berzina Kan? gimana? Boleh, itu kan Tapi- Kristen. Itu Tunggu dengar. dulu, Bunda, baca Nggak usah Bunda. dengar. Dengar. Nggak usah ngelabui saya. Nggak usah. Dengar. Gantian, Kalau Bunda, nggak mau gantian. dengar turun nih. Kalau nggak mau dengar turun. Oke? Kau Kristen, kau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apapun yang kau perbuat sebelumnya. Turunin aja biar dia dengar di bawah dulu. Dia nggak mau dengar. Oke, nah kau dengar di bawah. Kalau kau Kristen, sebelum kau mati, kau mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui Allah itu satu dan Nabi Muhammad itu adalah utusan, semua dosa-dosa kau terbelakang karena kau tidak mengetahuinya, kau akan masuk surga. Itu jaminan Allah. Nah, kalau orang Islam sendiri berbuat zina dan lain, selama dia tidak mensekutukan Allah dan dia sempat bertobat sebelum meninggalnya, sama aja masuk surga, tapi tetap ditimbang nanti di akhir zaman itu, di padang mahsyar itu ditimbang naik kuculuk naik, cemplung langsung masuk neraka. Orang Islam, oh ya, apa dosamu, apa pahalamu itu ditimbang dulu, berat kemana, ujung-ujungnya kemana. Itulah Al-Maryam yang kalian bawa, surat Maryam ayat 71. Yang masuk neraka siapa? Kafir laknatullah. Orang Islam apa? Baca ayat Maryam 72-nya. Bahwa orang Islam di akhir nanti semua masuk surga. Nah, naik lagi lah kau, kalau kau mau naik lagi. Banyak pinteran kau jelasin sama saya. Udah, berarti udah ya. Game over sekarang aku uji kau ya. Gantian ya, boleh? Belum lengkap. Kok takut kau, Longor? Udah dijawab dah, apa lagi ya? Udah. Udah, sekarang gantian lah, mirror. Kalau aku membun, Iya, masa nanya dulu. Kalau aku ya, gantian. Pasti aku dulu. Kalau aku membun, pasti aku minta ampun, aku dimaafin. Tapi kalau aku syirik kayak Kristen sekarang, kalau aku minta ampun udah nggak diampunin. Siapa bilang itu? Kata Al-Quran. Mana Al-Quran yang ngomong gitu? Ada di An-Nisa. An-Nisa apa? Coba kau baca Al-Quran lah, jangan baca terjemahan. Kau susah ayat 16. Nah ini kan mulai kayak gitu. Pasti caranya ngeles kayak gitu pakai bahasa. Al-Quran itu kan
Karena Al-Quran itu kan bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Orang Kristen Iya, yang untuk berada di diskusi bawah kan kita kan Al-Quran. sedang berdiskusi, Salah. bukan lomba baca Arab. Nggak bisa. Kadang-kadang kita nggak ngerti terjemahnya, harus nanya yang berilmu biar nggak salah. Nah itu kan teknik kalian untuk ngeles. Teknik kalian gimana? Teknik kau mau menipu aku? Loh kok ini ada datanya, ngapain saya menipu? Datanya Saya gimana? menerjemahkan. Apa yang ditulis apa pasti benar bahasa Arabnya? Bahasa Arab itu ya hurufnya Bukan itu urusan tidak saya, kan ada bisa terjemahannya. ditranslate, Kan ada nggak bisa, terjemahannya. nggak bisa sama, tetap nggak bisa sama. Tetap kita kalau ada perselisihan di terjemahan mengacu lagi ke Al-Quran aslinya. Itu makanya kita orang awam, saya, Bang Blender dan yang lain-lain di sini, kalau kita nggak paham terjemahannya, kita tidak berani mengungkapkan Menafsir. kepada orang lain. Nafsir. Ya udah Karena kamu aja tafsir yang baca, kamu aja yang baca bahasa Arabnya. Nggak usah, nggak usah, kamu konfirmasi ngapain? dengan terjemahannya. Nggak perlu. Kau jangan, makanya kau jangan bawa-bawa. Kalau saya bilang nggak ada, ya nggak ada. Kalau saya bilang begitu ya begitu. Mungkin Nanti, Bunda aja nggak bisa bahasa Arab. oh terserah kau mau bilang apa. Kan Ada urusan. ngaku aja ngaku. Ya ngaku, ngapain ngaku sama Kristen? Ngaku Yang aja, jelas ayo kau baca nih ayat. dengar. Siapa namanya Sedot ini? Yang jelas kau tempatnya neraka jahanam. Selesai. Iya, karena aku nggak bisa diampunin. Karena aku syirik. Karena kau Kristen. Iya, Apa karena yang mau aku syirik. diampunin? Iya, itu mualaf nggak ada satupun yang akan diterima. Oh mualaf pasti ampun udah selesai urusannya. Kristen udah dibuang, mualaf pasti. Kamu membantah kitab kamu sendiri. Kok membantah? ada Yang masuk tulisannya, ada Islam datanya. itu, dengar. Yang masuk Islam itu orang pinter. Profesor kau, ST Indonesia aja nggak kepake. Yang hafal bahasa Aramaik dan lain-lain. Itu masuk Islam. Kalau orang yang masih Kristen itu yang bodoh-bodoh kayak kau. Nongor. Udah. Ya. Aku Ya, Bun. ganti akun dulu lah, ngeri juga ini. Aman Bun, sini nggak apa-apa, aman. Asal jangan on cam. Oke, game over. Ayo, sekarang kita uji gantian ya. Nah, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sepakat sampai di sini? Sepakat. Sepakat ya, ingat ya. Siapa yang percaya? Oke, nah kemudian siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka konsekuensi kemana? Neraka. Itu siapa yang memerintahkan dan mengajarkan kalian untuk menyembah Yesus? Jawab. Mampus. Mencret. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa Mencret. Masuk neraka. Oten semua udah clear. Selesai. Pertanyaannya. Tadi kan sudah sepakat ya. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Pertanyaannya, adakah Yesus memerintahkan kalian untuk menyembah Yesus? Ada. Mana? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Bukan Tidak seorang pun menyembah. datang. Biar saya jelaskan ini. Jelaskan. Itu jalan. Yesus itu adalah jalan kalian menuju ke Bapa. Jadi dia itu sama dengan tukang pos. Cuk dari Bang Blender nulis surat buat Bunda Mila. Dibawalah surat ini. Kucuk. Nah itu si Yesus. Yesus datang ke tempat saya. Anggaplah saya bapaknya. Pergi ke sini. Dia sendiri bukan Bapak. Dia itu jalan menuju ke Bapak. Kenapa kau sembahkan? Itu benar itu ayatmu itu. Enggak salah. Kamu nggak bisa menuhankan Bapa tanpa menuhankan anak. Siapa bilang? Di mana Ya, Yesus saya. menyuruh? Sekarang saya tanya, carikan satu ayat yang Yesus menuhankan diri dia sendiri. Itu semua Paulus kau itu. Paulus botak itu yang minta menuhankan Yesus. Coba carilah satu. Kalau ada. Kok menghujat? Loh, kok menghujat? Loh, itu Hujat barusan menghujat. Aku nggak pernah hujat Nabi kamu kok. Kamu menghujat orang silakan. kamu. Nah, memang gambarnya Paulus itu botak, mau dipakein rambut. Gimana sih? Tanya sama orang di mana-mana. Nggak salah itu. Oke, lanjut, jawablah coba. Cari tahu. Udah jelas ya? Berarti masuk neraka. Berarti semua Kristen masuk neraka. Selesai. Enggak.
Loh itu? Loh iya, karena di Matius 4 nomor 10 Yesus menyatakan sembahlah Allah. Lukas 4:8 Yesus menyatakan sembahlah Allah. Pertanyaannya, di mana ada Yesus menyatakan dirinya untuk disembah, sedangkan kalian menyembah Yesus? Mana? Masuk neraka ya, selesai. Game over. Dah. Seluruh Kristen masuk neraka. Game over, selesai. Dah habis dah. Udah habis ya. Game over, udah kena kau. Kena, mencret. Bye, selamat datang di neraka. Game over. Dia bertanya dan menentukan sendiri. Loh, kan berdasarkan kesepakatan kita tadi, kan aku menyatakan sama kau, sepakat ya, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, kau yang menjawab masuk neraka. Kau tadi yang menjawab, sepakat kita udah. Kan iya kan? Yang tidak mengikuti ajaran dan perintahnya maka akan masuk neraka. Itu jawabanmu loh. Makanya aku uji. Nah, sekarang Yesus pertanyaannya, di mana ada Yesus memerintahkan kalian atau mengajarkan kalian untuk menyembah Yesus? Yang nyatanya kalian sekarang ini menyembah Yesus. Mana? Di mana datanya? Kalau nggak ada berarti udah masuk neraka, selesai bos, game over. Ini Bang Blender izin. Bang siapa nih, Bang Sedot namanya ya. Kalau kamu pengen tahu itu bahwa ajaran yang kamu pegang sekarang ini ajaran Paulus, kamu tuh harus bisa memilah-milah. Coba sebelah kiri tulis ajaran Yesus, sebelah kanan tulis ajaran Paulus. Nah, cari itu ayat-ayat. Mau saya sebutin satu-satu biar kamu belajar. Bagaimana ini ayat ajaran Yesus, bagaimana ajaran Paulus. Ya. Itu bertolak belakang antara satu sama lain. Nggak percaya kan? Itu kan cita-cita dan angan-angan kalian. Nah, oke, tunggu ya. Saya bacain. Lanjut dulu Bang Dalbu sambil saya cari data. Harus bisa bahasa Yunani ya. Kamu harus bisa bahasa Yunani ya. Bisa. Ya, izin. Cuman 1 menit. Ya. Bible telah mengungkapkan bahwa Yesus itu adalah jalan. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Dia. Mari kita melihat sesungguhnya apa yang dilalui oleh Yesus kita harus lakukan. Itulah jalan keselamatan. Kita melihat Lukas pasal 2 ayat 21. Yesus disunat. Itu dilakukan oleh orang-orang Muslim, tapi Kristen enggak. Ya, kecuali dari segi kesehatan. Kedua, Matius pasal 4 ayat 2. Yesus berpuasa. Apakah Muslim melakukan itu? Ya, Muslim puasa setahun sekali 30 hari dan Anda puasa Senin Kamis. Selanjutnya yang ketiga, Yesus membasuh murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 1 dan 11. Ya, Muslim melakukan itu. Tetapi Kristen jarang. Ya. Lalu selanjutnya, Yesus berdoa pada Matius pasal 26 ayat 39 dengan cara sujud. Sama dengan kitab Nehemia pasal 8 ayat 7. Sujud muka sampai ke tanah. Siapa yang melakukan itu? Islam. Artinya Islam itu berada pada jalan keselamatan. Mari kita melihat. Yesus mengungkapkan Allah satu-satunya dan Yesus sebagai utusan berdasarkan Yohanes 17 ayat 3. Ini diyakini oleh orang-orang Muslim. Jadi pengikut Yesus yang sejati itu adalah Muslim. Mari kita melihat dalam Bible Anda. Ini dalam Bible Anda, ya. Bukan dalam keyakinan kami. Ketika Yesus mati di kafani. Nah, mari kita melihat. Muslim kalau mati di kafani dibungkus dengan kain putih. Tetapi Kristen kalau mati dipakai jas, pakai sepatu dan sebagainya. Nah, saya simpulkan Muslim pengikut Yesus yang sejati. Muslim berada pada jalan yang benar. Di luar itu pasti berada pada jalan lebar, yaitu neraka yang kekal. Ya. Apa yang dilakukan oleh ya nabi-nabi terdahulu. Jadi apa yang dilakukan Muslimlah yang menjadi ya pedoman. Tuhan perintahkan hukum-hukum yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Musa, yakni sunat,
kepada Abraham Torah, kepada Yesus Injil, itu semua ada di dalam Al-Quran. Jadi jalan keselamatan itu ada pada orang-orang Muslim. Oke. Dan Ya, dulu, silakan Bunda. biarkan saya respons. Biarkan saya jawab dulu. Biarkan saya respons. Bunda ada tanya nggak? Tadi Bunda Mila mau menyampaikan data sedikit. Sampaikan data aja dia. Tadi menyampaikan data. Ya, biar dia jawab dulu. nggak apa-apa. Oh ya, oke. Silakan. Aku mau nanya si Dam, kalian diperintahkan untuk mengikuti Yesus atau mengikuti Muhammad? Oh, Muhammad terakhirnya. Kalian diperintahkan untuk mengikuti Yesus atau Muhammad? Perintah semua nabi. Oke. Kenapa kalian mengikuti suri tauladan Yesus tapi kalian tidak mengikuti suri tauladan Muhammad? Siapa bilang kita nggak mengikuti lah Oke, itu sholat Yesus disunat, Muhammad nggak disunat. Kenapa kamu ikutin Muhammad Yesus? nggak disunat? Dari mana kau tahu Muhammad nggak disunat? Kau ngelihat Tunjukkan datanya. datanya. Yesus memang Carilah suri sendiri tauladan. kalau memang Nabi Muhammad nggak disunat. Yesus memang suri tauladan yang baik dibandingkan Muhammad. Kalian mengikuti Yesus dibandingkan Muhammad. Lo kalau gua bilang goblok nanti lo marah. Oke? Kalau lo cuma dengar-dengar pelopor-pelopor di Kristen, orang-orang seperti si Edis atau siapa-siapa itu, kau mati Oke. masuk neraka kayak dia. Kasih aku Kalau datanya, kamu pintar, Bunda kalau kasih kamu aku pintar, datanya kau aja. belajar. Udah, saya Kasih mau aja aku ngebahas. datanya. Nggak ada kan? Nanti saya kasih. Sekarang ini terusin urusan saya tadi sama kamu. Ajaran Yesus sama ajaran Paulus. Ajaran Yesus sudah dikasih tahu. Game over deh. Nah, sekarang kamu mau tahu ajaran Paulus? Kira-kira sama nggak dengan ajaran Yesus yang dilontarkan oleh saudara saya tadi? Yang mana? Kok yang mana? Itu kau dengar nggak tadi si Bang Dan ngomong Pak Danci ini mantan pendeta, mualaf. Dia mengikuti Ustaz suri Dance, Ustaz tauladannya. Dance. Dia mengikuti suri tauladannya Yesus tapi tidak mengikuti suri tauladannya Muhammad. Bapak kau kiper, oke? Bapak kau kiper. Kok kita nggak ngikutin suri tauladan Nabi Muhammad SAW? Apa maksud kau? Yesus sunat, Muhammad sunat nggak? Apa sih ini orang ya? Makanya kalau banyak belajar itu jangan sepotong-sepotong. Kau mau diterusin nggak ini atau kau turun aja udah? Oke. Nah ya udah, oke. Kau udah dengar kan tadi Ustadz Danci tadi bilang bahwa Yesus itu kita yang justru ngikutin ajaran dia, bahwa Kristen itu tidak. Nah sekarang kau pengen tahu nggak Paulus itu sebenarnya ngikutin Yesus atau enggak? Dan kau pengikut siapa? Kau pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Pengen tahu nggak itu? Yesus diutus Paulus. Yesus diutus Paulus. Iya. Yesus diutus Paulus. Iya. Kenapa? Mana Yesus? Dan Yesus diutus terbalik-balik kau nih. Yesus, aduh mak gila kali ya. Longor kali kau, sedot, longor. Toak, minum toak. Nah, sekarang kita sedikit aja yang ambil ya. Dari mana ya? Yang mana yang enaknya ini ya? Roma aja ya, Roma ya. Roma 10:9 ya. Yang katanya, sembahlah Tuhan Yesus. Nah, itu ajaran Paulus itu. Amin, haleluya. Sementara Yesus nyuruh nggak? Sembah dia. Dia kan sudah dipenuhi Roh Kudus. Oh, penuhin, jadi nggak perlu disembah dong berarti kan? Maksudnya? No, Paulus sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang berbicara melalui Paulus. Oke, sekarang Yesusnya sendiri gimana? Apa? Yesus nggak minta kau sembah dia. Dia udah minta. Mana? Mana buktinya? Enggak secara eksplisit. Oh, nggak secara eksplisit, secara rohku ini, bahasa roh, bahasa setan. Jadi Muhammad juga suruh sunat bahasa roh. Dia bilang sunat, aku disunat bahasa roh dia. Kan belum pernah baca Al-Quran. Ini sekarang saya bawakan data. Larangan sebut Tuhan Yesus. Buka Matius 7, 21, 23. Kau buka situ. Itu Yesus melarang menyebut dirinya Tuhan. Ya, Kalau kau tidak ikut ini, berarti kau pengikut Paulus. Mana? Tunjukkan apa bunyinya. Sebaiknya saya mengadakan penginjilan 2 menit saja. 2 menit Nah, saja. itu penginjilan tuh. Apa yang dikatakan Bible tentang Yesus? Matius pasal 26 ayat 39. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku bla bla bla. Di sini Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Tuhannya.
Matius pasal 21 ayat 9, orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia. Kata Hosana berdasarkan Matius berapa tadi Ustaz Danje? Matius berapa? pasal 21 ayat 9. Kata Hosana, Bible mengungkapkan, ya ini kamus Bible, berilah kiranya keselamatan. Maksudnya berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Siapa anak Daud itu? Yesus. Artinya di sini Yesus sementara didoakan. Lalu kalimat berikutnya, diberkatilah dia, diberkatilah Yesus. Ya, kenapa Yesus sementara didoakan untuk diselamatkan? Karena Yesus adalah pendoa, Yesus adalah utusan. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus ada dua. mengklaim bahwa Allah satu-satunya dan dirinya adalah utusan. Ya. Harus ada dua pribadi itu. Harus ada dua pribadi itu. Nggak boleh hanya satu. Jangan menyebut siapapun Bapamu di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di surga. Jadi Yesus menegaskan dirinya tidak boleh disebut Bapa, karena hanya satu Bapa, yaitu di surga. Siapapun dia, baik dia nabi, baik dia itu malaikat, tidak boleh disebut sesembahan. Kenapa? Karena Yohanes pasal 14 ayat 28 bagian B, sebab Bapa daripada aku. Nah, ada pendeta mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus setara, sama. Ternyata Yesus mengklaim bahwa hanyalah Dia yang besar. Itulah sebabnya, ya. Lukas pasal 4 ayat 1, Yesus yang penuh Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus penuh dengan Roh Kudus, sama dengan orang-orang percaya, ya. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus berarti dia bukan Tuhan, bukan sesembahan, ya. Ketika Yesus berbicara sebelum Abraham ada, aku telah ada. Keberadaan sebelum Abraham ada, aku telah ada itu adalah roh yang ada di dalam dia. Yesus pernah berbicara, akulah yang awal dan yang akhir. Yang berbicara itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan bermacam-macam sakit penyakit, ya, mengampuni dosa, itu adalah otoritas Allah, ilham Roh Kudus yang ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa di dalam diriku, apa yang aku hakimi berasal dari Dia yang mengutus aku. Artinya di sini Yesus adalah manusia biasa yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama dengan Bang Suma, sama dengan Bunda Mila, memiliki rahmat dari Allah sehingga bisa menyampaikan kebenaran Allah itu. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, sebelum kau ngomong nih, ini orang cerdas. Siapa dia? Dia itu pendeta. Puluhan tahun pendeta. Dapat hidayah. Makanya kalau cerdas, pasti masuk Islam. Ada pendeta kau yang sekarang ini masih bercokol, mau mail Atop kek, mau mail siapa kek. Yang jago sih, ini cuma salah satu contoh. Belum yang lain-lain. Jadi coba, kau bandingkan ilmu kau sama dia. Ujung kukunya juga nggak ada. Mau bantah-bantah bawa satu ayat nggak kelar-kelar, lu titipan. Waduh, malu-maluin aja. Saya ada pekerjaan, saya mau turun. Terima kasih Turun ya. sekarang? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Danca, ya. Game over. Coba, jawablah. Apa yang sudah dijelaskan tadi, jawab coba. Apa yang mau dijawab semuanya salah? Salah, betulin. Kau bantah. Itulah gunanya diskusi di sini. Kalau kau pikir dia salah, ya orang yang udah hafal Bible kau pikir salah, kau Hafal bantah. itu bukan artinya paham. Oh, paham lah itu namanya, belajar setiap hari. Ya enggak lah. Yang gimana yang kalau yang hafal aja nggak paham, apalagi kau yang nggak pernah baca. Gimana kau Alkitab. paham? Apa?
Kalian mau hafal satu kitab pun kalau isinya kalian nggak pahami ya salah. Gak ada orang yang hafal tidak paham tuh tidak ada. Tidak ada kamusnya. Kamus logikanya kalau orang hafal itu berarti dia belajar. Minimal sehari dibaca 10 sampai 20 sampai 30 kali. Bagaimana tidak paham? Satu persatu dibaca, apalagi Bible rumit kayak gitu. Dia bisa hafal begitu. Oh dia belajar. Nggak tidur-tidur. Nah, karena dia pendeta. Dia harus tahu. Tapi pendeta sekarang ini cuma cari persepuluhan. Kalau udah dapat persepuluhan dia makanya. Nih saya di Amerika nih saksinya. Tuh gereja-gereja tutup semua. Tidak ada lagi yang mau masuk gereja. Itu kenyataan hidupmu. Makin kesini makin suram. Nggak pernah dengar Joel Osteen dia. Jadi kau masuk neraka, derita lo, masuk neraka kau. Derita lo. Mention Pernah lo dengar kan, nggak kau Joel game over. Osteen? Joel Osteen pernah dengar nggak? Apa Joel Osteen? Joel Osteen itu pendeta terkenal. Enggak kenal kami, enggak kenal. Longor tuh. Enggak kenal. Enggak kenal kami. Anggaplah Zakir Naik. Kalau Zakir Naik dia tur kan pasti satu stadion kan yang datangin. Kalau ini satu stadion juga tapi tiap minggu. Mana? Enggak pernah kami tonton. Enggak ada kami tonton tuh, enggak ada ya kan? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Satu stadion. Enggak ada kan? Satu stadion tuh berapa ribu orang? Coba kasih tahu saya. Satu stadion tuh berapa ribu orang? 1.000, 10.000, 80.000. Ini seluruh Amerika. Berapa miliar manusia? 30% sekarang ini yang sudah meninggalkan kekristenan. 2050 sudah diprediksi hancur habis semua Kristen hilang. Kau bisa Google, bukan data dari saya, data kenyataan. Kebenaran saya tinggal di sini jadi saya ngelihat kita ini satu persatu mendatangi gereja yang tandanya itu on sale. Tahu on sale? Artinya dijual. Kalau pendetanya masih baik dia jual sama yang beragama. Yang beragama di sini siapa yang berkembang? Cuma Islam. Makanya banyak kita masjid-masjid yang tumbuh sekarang ini belinya dari gereja karena nggak ada isinya lagi, daripada dijadiin bangunan tua hancur mendingan dijual. Tapi kalau pendetanya itu yang penting duit, dijadiinlah tempat segala macam itu maksiat dan lain-lainnya itu, bar, diskotik dan lain-lain. Itu kenyataan hidupmu. Bun, kenapa ditutup Bun? Ya karena nggak ada lagi peminatnya, nggak ada yang mau masuk gereja. Mau ngapain? Tapi katanya kasus pelecehan anak itu Bun. Oh, nah ini saya ceritain itu, boleh cerita di sini ya. Nah, dari kecil saya itu, bapak saya kan sekolah Katolik karena Belanda kan. Dari kecil tuh selalu diceritain, Mila, suatu saat, rupanya omongan dia asin juga. Suatu saat kau ke Amerika, kau lihat itu gereja-gereja besar-besar itu, di rumahnya pasti ada rumah-rumah. Di situ dibilangin daycare. Nah, daycare itu tempat penitipan anak. Ngerti kan Bang ini? Bang Blender kan bahasa Inggris juga, Bu. Nah, tempat penitipan anak. Benar. Begitu saya ke sini masuk gereja-gereja tua yang entah Katolik entah apalah masuk. Benar, banyak daycare. Ternyata itu hasil perselingkuhan antara dia tuh si bapak sama si suster itu. Membuat anak di situ. Jadi anak-anak mereka anak haram-haram itu, dan sebagian yang laki-laki itu disodom sama mereka. Itulah jadi banyak sekarang pelangi-pelangi itu. Timbulnya dari situ, dari gereja-gereja. Berapa banyak yang ketahuan ditangkap, yang nggak ketahuan nggak ditangkap. Kalau santri gimana? Kalau santri? Berapa kasus ya, Bang santri Blender gimana? ya? Di Prancis, tunggu dulu. Santri paling 1-2 pasti ada. Ini di Prancis nih. Kalau buka, Bang Blender buka data mungkin ya. Di Prancis itu dari tahun 50 sampai sekarang itu ribuan orang baru kebuka sekarang, baru ketangkap nih di Prancis tuh dari gereja Katolik. Tuh serem nggak? Jadi kebayang nggak orang-orang yang bergereja itu sekolah Sunday diajak masuk ke ruangan di ini habisnya diperkosa, diperkaos. Aduh, gila ya. Makanya alasannya ditutup ya, udah ya. Ya, alasannya satu ya. ditutup. Jadi anak-anak muda tuh sudah berpikir, ngapain nih gue? Ya kan? Ke gereja isinya nggak ada. Natal bukan Natal. Natal itu ritual biasa. Sekarang kalau Natal nih Bang Ben. Satu ke Muslim ya Bun ya? Biasanya nih ya. Kalau satu ke Muslim ya Bun ya? Biasanya nih ya. Kalau yang udah berumur itu pindahnya ke ateis. Kalau yang 40 sampai 60 ke bawah lah. Itu ke ateis. Habis itu baru mereka mulai belajar ke masjid-masjid. Terutama orang Latin yang banyak sekali pindah. Nah, tapi kalau anak-anak muda ini yang di bawah 30 tahun, wah itu banyak sekali pindah ke Islam.
terutama Iya. gara-gara Imigran Palestina. semua imigran Gara-gara- dari Arab. Emang Amerika ada orangnya yang nggak imigran? Saya tanya. Amerika tuh ada orang aslinya. Enggak, yang dari Arab itu yang jadi Muslim. Dari Arab di mana? Kau baca, kau buka di Google, siapa yang paling banyak di Amerika ini? Orang apa yang beragama Islam paling banyak? Coba buka. Imigran dari Arab atau orang Amerika? Coba kau buka sekarang. Dari Arab Jangan lah. dengerin saya. Jangan dengerin saya. Buka Google di Amerika, in America, who's the most religious Muslim in America? Coba cari. Google itu buatannya Wahyudi. Oh, Google nah. Ya kau cari nenek, bapak kau suruh bikin Google. Bapak kau suruh bikin Google. Kalau saya suruh Google, kau sudah nggak percaya sama Google, bapak kau suruh bikin Google. Kau ditinggal di pohon tebu, di kebun tebu aja banyak kali gaya kau, woi. Kau, bunda ini langsung di sana di Amerika. Iya. Udah ini di Amerika, dia tahu kondisi di sana. Kau tinggal di kebun tebu, sok kau pulang bantah kau. Mana? Amerika apa kau? Mana? Amerika mana kau longor? Di kebun tebu kau tinggal kok banyak kali gaya kau. Aku di San Diego longor. Sosok. Di kebun tebu aja kau tinggal kok banyak kali gaya kau. Bisa Kalau pulang dia bantah. di Amerika, harusnya dia lebih tahu dong. Dia tahu Iya. dong bagaimana kehidupan Ini di sini. mana? Kamu kira ini di mana? Aku tetanggaan sama Edis. Aku tetanggaan. Longor kali kau. Tengah sama Edis itu Edis. tetanggaku, Bos. Aduh, kasihan kali lah kau memang ya. Inilah. Tapi memang ya untuk dapatkan kebenaran tuh memang harus ateis dulu biar dapat Kamu mau kebenaran. dengerin Bunda Mila, padahal Bunda dia mau Mila, ngaku, Bunda dia Mila mau nggak pernah ke ngaku. gereja. Dengar dulu, dia mau ngaku dia dimanapun tinggal tuh nggak masalah, Bang Blender. Apalagi kalau dia tinggal di Amerika, dia akan nangis. Itu HKBP Indonesia aja, Bang Blender. HKBP nih, Gereja Orang Indonesia. Kita pernah waktu tahun lalu Natalan, karena tamu saya Kristen. Saya kan travel di sini, jadi kita menyiapkan transportasi dan kita harus mengatur segala macamnya itu. Kalau ada rombongan Kristen lagi Natal, kita bawa ke gereja. Isinya berapa orang? Gereja sebesar itu? 10 orang. 10 orang. Coba, sedih nggak? Orang Indonesia loh itu. Bukan orang, Bun. Ekor kan domba, Bun. Ekor, benar. Ekor, iya. Tapi bantah saya lagi. Data saya itu kau cari, kau lihat sendiri. Kau tinggal di San Diego, silakan buka San Diego itu. Nih tempat saya di sini. Kau datang kapan-kapan kau ke Redondo Beach ini. Kau lihat di tempat saya aja ada 3 gereja besar-besar, besar-besar itu tutup semua tuh. Ganti sama masjid tuh ada 3 di sini besar-besar. Sampai sekarang tuh masih ada sekolah ini masih. Itu kenyataan makanya wajar. hidup, bro. Diperkirakan punah Oten. 2000 berapa? 50 punah Oten. Diserak kau. Iyalah. Satu pun. Apa? Sebelum dunia ini lenyap, tidak satu pun hukum Taurat akan. Kepala bapak kau. Kepala bapak kau longor. Emang kau dunia ini lenyap, tidak bukan. satu pun. Saya mau tanya, kau memang masih pakai hukum Taurat? Kau pakai hukum orang Taurat? Kau Punya orang sekarang lagi. saya tanya, kau masih pakai hukum Taurat? Udah digenapi. Ya kau digenapi gimana digenapinya? Apa kata Paulus? Tolak hukum Taurat, buka tuh Roma, buka buku Roma sekarang yang Ya, ajaran ini Paulus. kata Tuhan Yesus, kata Yesus ini hukum Taurat sudah nggak Ya, dipakai lagi. tapi kan kau ikut Paulus. Kau tidak bersunat makan babi, makan minum alkohol itu berarti kau ngikut Paulus. Gimana kau mengikuti Yesus? Tunggu dulu. Lukas Tunggu dulu 16 ayat gimana? 16 coba buka. Lukas 16 ayat 16 perkataan Yesus. Apa katanya? Sekarang oke, buka itu kau buka juga tolak Taurat tuh. Tolak Taurat itu, buka sih? Roma. Lukas Apa 16 ayat sih? 16 apa bunyinya? Buka Roma dulu, Perkataan buka Yesus. Roma. Buka Roma, Nah, buka. nanti itu. Buka Roma sekarang. Ya. Ya.